malaka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masya Allah, indah sekali. Walaupun hanya bacaan, tapi itu indah sekali. Siapapun yang mendengar itu rasanya dunia ini milik dia, tidak ada yang lain begitu. Masya Allah, itu luar biasa itu kan. Nah, masuk ke atas nanti azan Isya. Yang paling penting di azan Isya itu sholat Isya. Setelah sholat Isya akan kita dengarlah pula nada irama di bulan Ramadan. Apa itu? Subhanal malikil ma'mud, subhanal malikil mawjud. Apa ini? Ajakan biasanya ini irama untuk mengantarkan kepada sholat tarawih qiyam Ramadan. Nah, ini indah kan. Jadi nanti ada salawatnya, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Nah, itu kan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala. Ini semuanya nada-nada irama yang ada hanya di bulan Ramadan. Diajak semua kita untuk itu, untuk qiyamul Ramadan. Nah, setelah itu ya mungkin setelah selesai sholat tarawih maka nada Ramadan yang mendekati akhir adalah tadarus. Malam hari kah, siang hari kah, masjid surau-surau, langgar-langgar selalu riuh, indah, sahdu, menyejukkan, menenangkan. Lantunan Al-Quran dari anak-anak kecil, dari anak remaja, dari orang-orang tua, bahkan suara nenek-nenek, kakek-kakek yang ompong pun ngajinya itu enak iramanya kalau didengar di bulan Ramadan. Nah, ini nada irama bulan Ramadan yang memang sangat kita rindukan dan selalu dikangen-kangenin setiap tahunnya. Ya, yang terakhir adalah nada irama Ramadan adalah ketika di ujung Ramadan ada isak tangis muhasabah di malam-malam Lailatul Qadar. Tentu kita berharap dimanapun kita berada, penonton tribun yang dirahmati Allah, berbahagia kita tahun ini bisa bertemu dengan Ramadan. Berharap kita panjang umur sampai di 10 hari Ramadan. Dan berharap di 10 hari Ramadan tersebut kita bertemu dengan malam yang luar biasa. Yang malam itu ketika didapati oleh seorang mukmin dan muslim, tak terasa air mata akan menetes. Kan mungkin gembira bisa sampai ke akhir Ramadan. Di awal Ramadan Allah turunkan rahmat. Di pertengahan Ramadan Allah turunkan keampunan. Dengan harapan di akhir Ramadan Allah selamatkan kita dari api neraka. Dan itu hanya di nada irama bulan Ramadan. Menangis, ya Allah, aku berbahagia bisa menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Dan tangisan itu adalah tangisan bahagia seorang hamba. Karena alhamdulillah telah disampaikan oleh Allah sampai kepada titik-titik 10 yang terakhir Ramadan. Dan bisa beriktikaf, bisa berzikir, bisa menghatamkan Al-Quran, dan bisa banyak qiyamul lail, bahkan bisa mencurahkan seluruh air matanya karena bahagia. Dan mungkin dengan harapan bisa ikut merayakan Idul Fitri dengan para keluarga. Tentu inti dari ini semuanya adalah irama Ramadannya adalah di pas ujung dari Ramadan, lalu di tanggal 1 Syawal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat ini adalah kalimat yang menggemparkan seluruh telinga-telinga manusia orang beriman, akan menggoyahkan dan meruntuhkan hati tentang kerinduan dan kebahagiaan sebuah perjuangan bulan Ramadan. Walillahilham, itu ungkapan. Tentu hanya Allah lah yang layak kita puji. Mudah-mudahan benar-benar kita di Ramadan kali ini, pada sahabat-sahabat tribun semuanya, menikmati nada irama Ramadan melalui sentuhan telinga, merasuk ke dalam hati, mengalir dalam seluruh tubuh kita, dan akhirnya kita keluar dari Ramadan menjadi la'allakum tattaqun. Pas di bulan 1 Syawalnya kita adalah minal aidin wal faizin, Idul Fitri kembali suci seperti bayi baru dilahirkan. Mudah-mudahan nada irama Ramadan pada kali ini yang kami sampaikan bisa sedikit menggugah semangat kita untuk meraihnya dan merindukan Ramadan ini. Karena siapa yang bahagia dan gembira dengan datangnya Ramadan, dalam sebuah riwayat hadis Rasul katakan, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Tentu firman Allah dalam Al-Quran, orang beriman dipanggil untuk berpuasa, untuk mengimarahkan, untuk menikmati nada irama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat itu, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Banyak bicara tentu banyak salah. Kepada Allah saya mohon ampun, astagfirullahaladzim. Kepada kita semuanya, pendengar, penonton tribun,
Saya mohon maaf dan batin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gaya bahasa kitab-kitab klasik berbeda dengan gaya bahasa kitab-kitab kontemporer. Kita berikan kepada santri kita itu supaya menguasai dua-duanya. Salah satu prinsip yang dipegang oleh Guruta, ialah kualitas mangkoso tidak boleh menurun, tidak boleh kurang. Suatu ketika Allah memberi isyarat kepada saya, lewat mimpi, bahwa pesantren ini akan maju, dan kalau maju tidak muat mangkoso. Kita bersama pimpinan Pondok Pesantren DDI Mangkoso Baru, Profesor Dr. Haji Farid Wajidi, MA. Dia tadi menjelaskan tentang kelebihan dari Ma'had Ali, pendidikan khusus kader ulama. Gaya bahasa kitab-kitab klasik. Syukur alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menempa akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda di bulan suci Ramadan ini? Semoga semuanya tetap sehat walafiat dan juga tetap melaksanakan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan kali ini. Dan tentunya kita masih bersama dan juga masih kembali memperbincangkan tema-tema menarik lainnya selama bulan suci Ramadan. Tentunya masih di Syiar Ramadan Tribun Timur yang hari ini akan memperbincangkan terkait dengan karakteristik Ramadan. Bersama narasumber kita ada Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah menantikan juga waktu untuk seperti apa berbincang bersama Tribuners kali ini terkait dengan karakteristik Ramadan. Untuk itu kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dan juga tentunya masih semangat menjalankan ibadah puasa gitu. Baik, nah ini kita memasuki sudah di bulan suci Ramadan, kemudian juga kita perlu mungkin mengetahui seperti apa sebenarnya karakteristik Ramadan, karena kalau kita bisa gambarkan sedikit di awal Tribuners, ada yang karakteristiknya ada ampunan, kemudian juga ada perisai dari dosa, kemudian ada juga dilipat gandakan pahalanya, dan ada berbagai macam lagi karakteristik dari bulan suci Ramadan yang bisa disampaikan kepada Tribuners hari ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, tentunya bulan suci Ramadan adalah bulan istimewa. Bulan yang dirindukan oleh seluruh umat manusia. Umat terdahulu dirindukan akan datangnya yang dinamakan dengan bulan suci Ramadan.
Nah, bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang penuh karakteristik, yang mana karakteristiknya ini tidak didapatkan di luar bulan suci Ramadan. Nah, adapun karakteristik yang pertama, bulan Ramadan ini adalah bulan ampunan. Jadi karakteristik yang pertama adalah bulan ampunan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ya, di luar bulan suci Ramadan itu ada amalan-amalan khusus, ada waktu khusus, ada tempat khusus, dan ada cara khusus atau zikir khusus yang kita lakukan, itu bisa mendatangkan ampunan Allah. Tapi khusus di bulan suci Ramadan, malamnya ampunan, siangnya ampunan, 24 jam penuh dengan ampunan. Maka ini yang diinginkan oleh seluruh umat, termasuk umat-umat terdahulu, menginginkan untuk mendapatkan bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena ada karakteristik yang dimiliki yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Nah, coba kita lihat pada malam hari. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang mendirikan malam hari, yang namanya malam hari, yaitu mulai dari maghrib sampai menjelang terbit fajar, itu disebut dengan malam hari. Meskipun nanti ada pembagian, ada waktu sahur, ada waktu fajar, waktu subuh. Tapi kalau kita melihat itu hanya siang dan malam. Ya. Nah, di malam harinya itu penuh dengan ampunan. Mulai dari orang yang melakukan qiyamul lail, tarawih, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa ma taqaddama, seluruh dosa, termasuk dosa besar. Jadi kalau ada orang yang berlumuran dosa, ya maka rahmat Allah itu jauh lebih besar dibandingkan murka Allah. Ya, luar biasa. Ini ada sebuah kisah. Ya, Nabi Ibrahim, ketika ada orang Majusi meminta sesuatu kepada Ibrahim. Nah, Majusi ini dia penyembah api. Ibrahim mengatakan, ya saya berikan makanan, tapi harus ada syaratnya. Apa itu? Harus loading dulu, mengucapkan syahadat, berislam. Maka Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah. Coba kita lihat. Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah. Allah mengatakan, ya Ibrahim, tahukah engkau Majusi itu usianya 70 tahun? 70 tahun usianya, dan dia tidak beriman kepadaku, tapi saya, kata Allah, tiap hari saya berikan makanan. Sementara dia baru meminta satu kali, engkau tidak mengabulkan, karena engkau mensyaratkan harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini artinya bahwa, jamaah yang dimuliakan Allah Tribuners, bahwa ampunan Allah ini itu didapatkan di malam hari. Makanya ma taqaddama min dzambihi, ma ini berlaku secara umum. Ya, bukan hanya pelaku dosa kecil, tapi termasuk pelaku dosa besar. Maka momentum bulan suci Ramadan yang merasa bahwa saya ini adalah orang yang berlumuran dengan dosa, maka karakteristik yang pertama, maksimalkan mendapatkan ampunan yang pertama di bulan suci Ramadan, maka maksimalkan di malam hari. Kemudian ketika tiba waktu sahur, itu wabil asharihum yastaghfirun. Orang yang melakukan amalan di waktu sahur, ya kita terbangun saja makan sahur, itu mendapatkan ampunan dari Allah. Wabil asharihum ya yastaghfirun. Di waktu sahur dia meminta ampunan kepada Allah, dia istighfar. Ini orang-orang yang mendapatkan ampunan. Itu di malam hari. Jadi di waktu malam itu kita akan mendapatkan ampunan Allah. Kemudian di waktu siang, man shoma Ramadhana, siapa yang berpuasa. Saya yakin bahwa Tribuners ini sudah ya rutin kita berpuasa setiap Ramadan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi imanan wa ihtisaban. Dalam keadaan iman, spiritualitas, dan juga mengevaluasi diri,
ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni dosanya sebesar apapun dosanya kepada Allah. Itu akan diampuni. Itu di siang hari. Jadi malamnya mendapatkan ampunan, siangnya mendapatkan ampunan. 24 jam waktu yang diberikan oleh Allah itu penuh dengan ampunan. Bahkan kelebihannya bulan suci Ramadan ini bukan hanya ampunan. Jadi ampunan Allah itu ada dua. Ada ampunan Allah yang disebut dengan Al-Ghafur. Ada ampunan Allah namanya Al-Afu. Apa bedanya Al-Ghafur dengan Al-Afu? Kalau Al-Ghafur itu dosa yang kita lakukan itu ditutupi oleh Allah, tapi dosanya masih ada. Maka yang seperti ini nanti di akhirat, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, diperlihatkan dosanya di akhirat karena sudah mendapatkan Al-Ghafur, maka dosanya itu hanya diperlihatkan untuk dirinya, tidak disebarluaskan untuk dilihat orang banyak. Tapi kalau mendapatkan Al-Afu, Al-Afu ini artinya dosa yang dilakukan memang sudah dihapus oleh Allah. Bukan hanya ditutupi, tapi dihapus oleh Allah. Dan itu kita dapatkan di bulan suci Ramadan dalam bentuk doa yang diajarkan oleh putri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, ya ketika saya mendapatkan Al-Qadar di Ramadan, apa yang harus saya baca? Maka bacalah sebuah doa. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka afuun, engkau yang memberi maaf. Tuhibbul afwa, engkau senang untuk memaafkan. Fa'fu anni, maafkanlah kami. Ketika kita mendapatkan al-afu, bukan hanya dosa itu ditutupi oleh Allah, akan tetapi dosa itu dihilangkan oleh Allah. Jadi ini karakteristik yang pertama, yaitu al-afu atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, baik. Jadi itu adalah yang perlu juga kita garis bawahi begitu ya Pak Ustadz ya selama bulan suci Ramadan ini. Kemudian juga ada beberapa karakteristik lagi dari bulan suci Ramadan, yakni perisai dari dosa atau junah. Mungkin seperti apa untuk penjelasannya Pak Ustadz? Ya. Nah, kemudian karakteristik yang kedua, bulan suci Ramadan ini adalah bulan perisai dari maksiat dan dosa. Ya, yang namanya perisai dia tameng. Ya, oleh sebab itu orang yang berpuasa itu dipastikan tidak melakukan maksiat. Kenapa demikian? Karena yang halal saja dihindari, apalagi yang haram. Ya, coba makan minum kan halal. Tapi orang yang berpuasa dia tidak makan, dia tidak minum. Kenapa dia tidak makan dan minum padahal itu halal? Kalau yang halal saja dihindari, apalagi yang haram. Maka luar biasa puasa ini sebagai perisai. Dalam hadits Rasulullah SAW beliau bersabda, "As-siyamu junnatun." Puasa itu adalah perisai junnah. Nah, junnah ini kalau dalam literasi bahasa Arab itu terdiri dari dua huruf, yaitu jin dan nun. Maka semua kosakata bahasa Arab yang menggunakan huruf jin dan nun itu menunjukkan tentang sesuatu yang tidak terlihat. Ya, janin dalam perut seorang ibu, kenapa disebut dengan janin? Karena tidak terlihat dengan kasat mata. Kemudian ada makhluk, ya ini pada manusia, disebut dengan jin. Jin itu karakternya tidak terlihat. Jadi kalau ada jin yang terlihat, itu ya salah penampakan. Ya memang karakternya dia tidak terlihat. Kemudian jannah, artinya surga. Ya, surga juga tidak terlihat. Ya, tidak dilihat oleh mata, mala ainun ra'at wala udhunun, tidak didengar oleh telinga. Nah, sehingga dikatakan bahwa puasa ini sebagai perisai, penghalang kita. Memang tidak dilihat, penghalang itu tidak dilihat. Ya, akan tetapi itu mampu menghalangi kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun ada orang yang suka marah, temperamen, tapi kalau dia melakukan ibadah puasa, apalagi kalau
temperamennya itu muncul, rasa marahnya muncul mendekat buka puasa, saya yakin bahwa dia akan tahan. Itu artinya bahwa dalam bulan suci Ramadan, karakter negatif yang dimiliki oleh seseorang ketika memaksimalkan puasanya di dalam bulan suci Ramadan, maka karakter yang negatif itu bisa menjadi karakter yang positif karena dirubah oleh karakteristik yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Yang kedua yaitu as-siyamu junnatun, puasa itu merupakan junnah atau merupakan perisai. Ini untuk di dunia, apalagi di akhirat nanti, yaitu menghalangi kita untuk disentuh apinya neraka. Ya, makanya ada surga khusus bagi orang yang berpuasa. Nah, jadi surga itu ada 8 pintu, neraka itu ada 7 pintu. Nah, di surga itu ada, ya setiap satu pintu itu ada, ya ada khusus yang disebut dengan babur rayyan. Nah, babur rayyan ini, bab rayyan itu diperuntukkan bagi orang yang melakukan ibadah puasa. Nah, tentunya kajian terdahulu kita katakan bahwa ibadah puasanya ini bukan ritual, tapi ibadah puasa yang dilakukan secara penuh dengan spiritualitas, atau bahasa hadisnya dikatakan imanan wahtisaban, penuh dengan keimanan dan juga muhasabah atas dosa-dosa yang dilakukan. Maka ini poin yang kedua yang merupakan karakteristik bulan suci Ramadan. Ya, baik, poin selanjutnya itu ada juga yang dilipat gandakan pahala, kemudian juga ada poin lain juga terkait dengan kemudian bagaimana nanti kita itu diterkabulnya doa begitu Pak Ustadz. Mungkin dari dua hal ini juga dapat sekaligus dijelaskan, silakan. Ya, kemudian karakteristik yang ketiga yaitu dilipat gandakan pahala. Ya, pada dasarnya kalau kita berbicara tentang pahala, ya itu dimulai dari hasanat, kebaikan. Kebaikan yang dilakukan menjadi amal namanya amal soleh. Buah daripada amal soleh itu namanya ajrun atau pahala. Nah, orang yang beraktivitas ibadah, orang yang melakukan ibadah di bulan suci Ramadan, maka akan dilipat gandakan pahalanya. Nah, tentunya pahala itu bermacam-macam. Ada pahalanya 0. Siapa itu? Siapa yang berbuat tapi bukan untuk mendapatkan ridhonya Allah, hanya untuk mendapatkan prestisi dari dunia, maka tidak mendapat apa? Zong. Dia tidak mendapat apa. Ada ibadah yang dilakukan satu ibadah satu pahala. Ada ibadah yang dilakukan satu ibadah 25 sampai 27 pahala, seperti berjamaah. Ada ibadah yang dilakukan ketika kita melakukan ibadah akan diberikan 10 kebaikan. Apa itu? Membaca Al-Quran 1 huruf 10 kebaikan. Ada ibadah yang dilakukan dilipat gandakan menjadi 70 sampai 700. Apa itu? Sedekah. Tapi ada ibadah yang dilakukan yang mana pahalanya tidak bisa ditentukan atau pahalanya unlimited, karena yang memberikan pahala adalah Allah, yang mana itu adalah ibadah puasa. Dalam sebuah hadis qudsi, ya Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, ya melalui lisan Rasulullah SAW mengatakan, as-siyamu li, sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, wa ana ajzibi, dan saya yang memberikan pahala. Nah, makanya takaran pahala puasa ini, ya kita tidak mengetahui kenapa, karena unlimited. Tapi orang yang berbuat baik di bulan suci Ramadan, maka dilipat gandakan pahala yang dilakukan. Nah, kalau di luar bulan suci Ramadan itu standar, tapi masuk bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, maka dilipat gandakan pahala kebaikan yang dilakukan. Kenapa bisa demikian? Karena Allah sudah memberikan kemuliaan tersendiri. Di mana bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran, maka semua yang berinteraksi dengan Al-Quran itu akan mendapatkan kemuliaan. Kemudian terakhir, karakteristik daripada bulan suci Ramadan, yaitu doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Kalau di luar bulan suci Ramadan, doa dikabulkan itu ada waktu khusus. Contoh,
antara iqamah dengan azan, siapa yang berdoa di situ cepat dikabulkan doanya. Ada tempat khusus, siapa yang berdoa di mihrab. Ya, kalau ada masjid itu bagian depan tempatnya imam itu disebut dengan mihrab. Tempat yang dikhususkan di situ dia berdoa cepat dikabulkan. Ketika orang yang pergi umroh haji, ada tempat-tempat khusus multazam antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad, siapa yang berdoa di situ cepat dikabulkan. Siapa yang berdoa di Maqam Ibrahim cepat dikabulkan. Siapa yang berdoa di Raudhah di Madinah cepat dikabulkan. Tapi ketika datang bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengabulkan doa-doa bagi hambanya. Dan ketika Allah mengabulkan doa bagi hambanya, maka insya Allah tidak melihat waktunya kapan, apakah siang atau malam, tapi semua waktu yang kita gunakan untuk berdoa, maka insya Allah itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pada ayat terakhir ya tentang ayat puasa, maka Allah mengatakan, Uda'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Nah, maka jamaah yang dimuliakan Allah, Tribuners, mudah-mudahan 4 karakteristik ini bisa kita mengambil dan memanfaatkan sehingga insya Allah bulan suci Ramadan bisa terimplementasi karakter Ramadan menjadi karakter kita ketika sudah keluar di bulan suci Ramadan. Ya baik, jadi itu ada 4 karakteristik yang sudah dapat dijelaskan kepada seluruh Tribuners. Semoga dengan penjelasan ini membantu kita lebih memahami lagi seperti apa ibadah di bulan suci Ramadan, kemudian juga tanggung jawab dan juga kewajiban kita selama bulan suci Ramadan ini. Semoga ibadah kita tetap terjaga dan juga kita tetap khusyuk dan maksimal dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Pak Ustadz, terima kasih untuk penjelasannya kepada seluruh Tribuners. Semoga kedepannya kita masih terus dapat berbincang terkait hal-hal menarik lainnya selama bulan suci Ramadan, tepatnya di program Syiar Ramadan Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wartawan Tribun News Ultra yang hari ini bakal ngajakin kamu buat ngeliat tradisi menyambut satu Ramadan di Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi kita bakal ke salah satu rumah warga yang nanti kita lihat prosesnya yang namanya tradisi Harwa nih Tribuners. Kira-kira seperti apa perjalanan saya? Ikutin aku terus ya. Inilah tradisi Harwa sambut Ramadan 2026 ala masyarakat Buton di Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Harwa adalah salah satu tradisi para leluhur dalam menyambut Ramadan ataupun memperingati momen-momen keagamaan. Mulai dari menyambut Ramadan, bulan Rajab, hingga menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Untuk menyambut Ramadan, biasanya sebagai rasa syukur atau momen memanjatkan doa kepada keluarga yang telah berpulang. Pada momen ini, masyarakat Muslim di Kota Bau-Bau akan memanjatkan doa memohon keselamatan ini pada awal tahun. Prosesi Harwa ini diawali dengan persiapan yang dilakukan oleh pihak keluarga atau orang tua yang akan menggelar tradisi tersebut. Mulai dari sajian makanan hingga pembaca doa yang sudah dikabari untuk melaksanakan prosesi Harwa. Momen ini berlangsung ramai karena para keluarga akan berkumpul di dalam rumah dan mempersiapkan hidangan Harwa. Bahkan, ada yang sudah sibuk memasak di dapur sejak pagi hari. Tidak hanya para keluarga pembaca doa, terkadang tetangga juga datang membawa isi talang mereka pada momen tersebut. Pembaca doa, Laipo, mengatakan doa yang dipanjatkan pada prosesi Harwa adalah doa selamat.
Selain itu, doa juga diniatkan untuk para leluhur atau anggota keluarga yang telah pergi lebih dulu, memohon agar kesalahan di dunia diampuni. Kata dia, doa yang dipanjatkan juga untuk mereka yang masih hidup, agar diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, serta iman, termasuk harapan untuk bisa kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Sosok Laipo ini sudah sering mendapat panggilan untuk menjadi pembaca doa harwa, tidak hanya untuk keluarganya saja, namun juga para tetangganya. Prosesi sakral lainnya adalah talang harwa. Ini bukan hanya sekedar sajian makanan biasa untuk disantap. Dari hidangan ini menjadi sebuah harapan untuk menghadapi berbagai hal-hal baik dalam kehidupan. Pengisi talang harwa, Zaura, menjelaskan yang diisi dalam talang adalah kue-kue tradisional seperti onde-onde, waje, bolu, pisang, ubi goreng. Sesuai dengan kemampuan dari penyelenggara pembaca harwa. Harwa jelang Ramadan tidak ada penataan khusus seperti menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW. Lalu sajian kue-kue tradisional itu dibacakan doa. Lalu pemilik isi talang membawa kembali untuk dicicipi di rumah keluarga masing-masing. Terkait sajian kue tradisional untuk harwa ini memang selalu banyak diburu saat bulan suci Ramadan. Tidak kalah larisnya dengan kulit, ketupat, ataupun ayam. Seperti yang terlihat di pasar tradisional Kota Bau-Bau. H-1 jelang Ramadan, emak-emak mulai serbu kue tradisional untuk harwa atau tradisi adat yang biasanya digelar masyarakat sebelum puasa pertama. Terlihat antrean terjadi di salah satu gerai kue tradisional sejak pukul 6.30 WITA. Pedagang kue tradisional di dua pasar Kota Bau-Bau yakni Wameo dan Karya Nugraha ramai dikunjungi. Pasar Wameo berada di Jalan Raka Wakaka, Kelurahan Wameo, Kecamatan Murho. Jaraknya sekitar 2,7 km atau 9 menit berkendara dari Pasar Karya Nugraha di Jalan Haji Agus Salim, Kelurahan Batara Guru, Kecamatan Wolio. Terpantau hingga pukul 12.00 WITA, para pembeli masih memadati lokasi tersebut untuk persiapan tradisi. Pedagang kue tradisional Ambo mengatakan pembelian kue untuk harwa selalu ramai 2 hari menjelang Ramadan. Kata dia, warga ramai memborong kue karena sudah waktunya masyarakat Buton melaksanakan harwa menyambut Ramadan 2026. Penjualan kue tradisional ini sudah dibungkus sesuai dengan jumlah kue dalam satu piring. Terlihat bolu, baruasa, juga ubi goreng dan pisang goreng sudah dibungkus plastik untuk memudahkan pengemasan. Ia membeberkan penjualan satu paket komplit dibanderol Rp51.000 dengan harga per bungkus Rp5.000. Serta ada yang dibanderol Rp10.000 per cup. Dalam satu paket komplit, talang harwa berisi onde-onde, baruasa, waje, pisang, dan ubi goreng, bolu, cucur, serta palu. Hari ini ramai untuk pembelian makanan tradisional, Pak? Iya, alhamdulillah. Sudah waktunya lagi. Untuk mulai ramainya sejak kapan, Pak? Sejak kemarin sebenarnya, sejak kemarin hingga hari ini. Ada peningkatan dari penjualan sebelumnya, Pak? Untuk kemarin ada peningkatan hari ini. Karena pas hari ini kan waktunya orang mau harwa istilahnya kalau orang di sini, orang Bogor sini. Gitu. Kalau Bapak hari ini apa yang dijual, Pak, di jajanan? Pisang goreng, ubi goreng, bolu, baruasa, waje, cucur, onde-onde. Untuk harga yang itu, ditawarkan? iya, itu khusus untuk isi talang. Oke Tribuners, kita sampai di penghujung perjalanan kita pada malam hari ini dan tadi kita sudah saksikan prosesi harwa
sambut satu Ramadan di masyarakat Kota Bau-Bau, terkhusus di masyarakat Buton ya. Dan memang seru banget ya, dan nostalgia karena memang saya juga tumbuh di antara masyarakat Buton karena memang tumbuh besar di Kota Bau-Bau. Dan saya berharap ini akan terus lestari ya Tribuners. Dan masih banyak lagi tradisi-tradisi di masyarakat Buton selama Ramadan ini, dan tentunya akan kita ulik bersama. Dan makanya itu jangan sampai melewatkan Tribun Travel selanjutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita bersyukur, alhamdulillah di bulan Ramadan kali ini Allah limpahkan semuanya yang kita butuhkan tanpa kurang satu apapun. Mudah-mudahan keberkahan menyertai dari awal sampai akhir insya Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berkah salawat, berkah Ramadan dicatat kita sebagai hamba Allah, umat Nabi Muhammad yang insya Allah akan mendapat syafaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Penonton Tribun semuanya, pada Ramadan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang agak sedikit ke anak mudaan lah, yaitu judulnya Nada Irama Ramadan. Ya, apa ini sih sebenarnya nada irama Ramadan? Karena memang Ramadan ini adalah bulan yang sangat diidam-idamkan, ditunggu-tunggu, ya sangat digembirakan, sehingga kata gembira, kata bahagia sering disebut dengan hiburan gitu, dengan irama dan nada. Lalu perlu kita ambil gambaran yang sederhana. Tentu ini nada irama yang sifatnya adalah baik atau syar'i berkaitan dengan Ramadan. Apa itu nada irama Ramadan? Yang pertama adalah bunyi sahur, sahur. Itu hanya ada di bulan Ramadan, saudara ya. Penonton semuanya, sahur, sahur itu macam-macam nadanya. Ada yang pakai gendang, pakai kaleng, pakai bambu, macam-macam. Ada yang pakai mic di masjid-masjid. Menunjukkan apa? Itu sebagian dari nada irama yang ada di bulan Ramadan. Masya Allah, luar biasa itu kan. Itu mengasihkan, indah. Itulah nada irama Ramadan yang pertama. Yang kedua adalah begitu mendekat kepada subuh akan bunyi sirine tit katanya kan, sekaligus mengajak kepada umat, kepada jamaah melalui masjid-masjid dan sebagainya. Yuk semuanya, imsak sudah datang, kemudian yuk sama-sama kita niat puasa. Nawaitu somahodin an adai fatu syahri Ramadan haji santillah ta'ala. Ini adalah semua irama nada irama di bulan Ramadan yang tidak ada di luar Ramadan. Ya tentu dibarengi yang ketiganya adalah azan subuh dengan suara yang paling kita ingat-ingat karena memang ramai sekali di bulan Ramadan. Apa itu? As-salatu khairun minan naum. Nah, itu indah itu. Sehingga semuanya orang udah bangun, iya makan sahur, iya. Kemudian memang semuanya akan bangun. Dan alhamdulillah rata-rata kalau di Ramadan itu masjid akan penuh. Kenapa? Karena diingatkan dengan nada irama Ramadan. Tentu setelah itu akan ada sholat berjamaah. Tapi yang penting yang keempatnya adalah ada kuliah subuh setelah sholat subuh tersebut dengan tema-tema yang dibawakan oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita. Nanti yang kelimanya juga ada juga kuliah duha atau kajian duha bagi yang ada setengah zuhurnya, nanti ada azan zuhur yang hampir semuanya masjid-masjid. Kalau sudah bulan Ramadan, zuhur itu tempatnya untuk beristirahat, menenangkan pikiran, mungkin karena panas, lelah, capek bekerja, lalu kita masuk masjid sholat berjamaah zuhur, dapat pula nanti tausiah kuliah zuhurnya, lalu kita di situ bisa meletakkan badan, membaringkan ya sambil baca Quran, tadarus dan sebagainya. Itu semuanya hanya ada di nada Ramadan, di nada irama Ramadan di siang harinya. Menjelang ke bawah sampai sore kita akan ingat dengan ngabuburit. Wah, ini macam-macam ini kan enak. Ada yang nongkrong-nongkrong dan sebagainya. Tapi jelasnya ngabuburit syariahnya adalah tidak ada terjadi di luar Ramadan. Apa itu?
biasanya sebelum berbuka puasa ada tilawah Quran oleh kori-kori juara-juara nasional, tingkat provinsi dan sebagainya, tingkat kabupaten yang dikumandangkan di masjid-masjid. Nah itu menyambut, itu menjadi sebuah nada irama yang hanya ada di bulan Ramadan. Setelah ngaji lalu ada namanya kultum sebelum dia atau sebelum berbuka puasa, itu indah sesuai dengan tema-tema yang disampaikan oleh ulama-ulama kita. Tentu yang lebih penting nada iramanya di bulan Ramadan adalah ketika sirine beduk, ya, berbuka puasa. Gitu lagi kan, enak itu. Sama-sama berdoa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masya Allah, indah sekali. Walaupun hanya bacaan, tapi itu indah sekali. Siapapun yang mendengar itu rasanya dunia ini milik dia, tidak ada yang lain begitu. Masya Allah, itu luar biasa itu kan. Nah, masuk ke atas nanti azan Isya. Yang paling penting di azan Isya itu sholat Isya. Setelah sholat Isya akan kita dengarlah pula nada irama di bulan Ramadan. Apa itu? Subhanal malikil mahmud, subhanal malikil mawjud. Apa ini? Ajakan biasanya ini irama untuk mengantarkan kepada sholat tarawih qiyam Ramadan. Nah ini indah kan. Jadi nanti ada salawatnya, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Nah itu kan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala. Ini semuanya nada-nada irama yang ada hanya di bulan Ramadan. Diajak semua kita untuk itu, untuk qiyamul Ramadan. Setelah itu ya mungkin setelah selesai sholat tarawih maka nada Ramadan yang mendekati akhir adalah tadarus. Malam hari kah, siang hari kah, masjid-masjid, surau-surau, langgar-langgar selalu riuh, indah, sahdu, menyejukkan, menenangkan. Lantunan Al-Quran dari anak-anak kecil, dari anak remaja, dari orang-orang tua, bahkan suara nenek-nenek, kakek-kakek yang ompong pun ngajinya itu enak iramanya kalau didengar di bulan Ramadan. Nah ini nada irama bulan Ramadan yang memang sangat kita rindukan dan selalu dikangen-kangenin setiap tahunnya. Ya, yang terakhir adalah nada irama Ramadan adalah ketika di ujung Ramadan ada isak tangis muhasabah di malam-malam Lailatul Qadar. Tentu kita berharap dimanapun kita berada, penonton tribun yang dirahmati Allah, berbahagia kita tahun ini bisa bertemu dengan Ramadan. Berharap kita panjang umur sampai di 10 hari Ramadan. Dan berharap di 10 hari Ramadan tersebut kita bertemu dengan malam yang luar biasa. Yang malam itu ketika didapati oleh seorang mukmin dan muslim, tak terasa air mata akan menetes. Kan mungkin gembira bisa sampai ke akhir Ramadan. Di awal Ramadan Allah turunkan rahmat. Di pertengahan Ramadan Allah turunkan keampunan. Dengan harapan di akhir Ramadan Allah selamatkan kita dari api neraka. Dan itu hanya di nada irama bulan Ramadan. Menangis, ya Allah, aku berbahagia bisa menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Dan tangisan itu adalah tangisan bahagia seorang hamba. Karena alhamdulillah telah disampaikan oleh Allah sampai kepada titik-titik 10 yang terakhir Ramadan. Dan bisa beriktikaf, bisa berzikir, bisa menghatamkan Al-Quran, dan bisa banyak qiyamul lail, bahkan bisa mencurahkan seluruh air matanya karena bahagia. Dan mungkin dengan harapan bisa ikut merayakan Idul Fitri dengan para keluarga. Tentu inti dari ini semuanya adalah irama Ramadannya adalah di pas ujung dari Ramadan, lalu di tanggal 1 Syawal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat ini adalah kalimat yang menggemparkan seluruh telinga-telinga manusia orang beriman, akan menggoyahkan dan meruntuhkan hati tentang kerinduan dan kebahagiaan sebuah perjuangan bulan Ramadan. Walillahilham, itu ungkapan. Tentu hanya Allah lah yang layak kita puji. Mudah-mudahan benar-benar kita di Ramadan kali ini, pada sahabat-sahabat tribun semuanya, menikmati nada irama Ramadan melalui sentuhan telinga, merasuk ke dalam hati, mengalir dalam seluruh tubuh kita, dan akhirnya kita keluar dari Ramadan menjadi la'allakum tattaqun. Pas di bulan 1 Syawalnya kita adalah minal aidin wal faizin, Idul Fitri kembali suci seperti bayi baru dilahirkan. Mudah-mudahan nada irama Ramadan pada kali ini yang kami sampaikan bisa sedikit menggugah semangat kita
untuk meraihnya dan meridupkan Ramadan ini. Karena siapa yang bahagia dan gembira dengan datangnya Ramadan, dalam sebuah riwayat hadis Rasul katakan, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Tentu firman Allah dalam Al-Quran, orang beriman dipanggil untuk berpuasa, untuk mengimarahkan, untuk menikmati nada irama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat itu, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Banyak bicara tentu banyak salah. Kepada Allah saya mohon ampun, astagfirullahaladzim. Kepada kita semuanya, pendengar, penonton Tribun, saya mohon maaf dan batin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun
karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika
من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم نشهد أن لا إله إلا الله
wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa batallatil uruq. Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna, zahabat dam'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Syukur Alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menempa akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda di bulan suci Ramadan ini? Semoga semuanya tetap sehat walafiat dan juga tetap melaksanakan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan kali ini. Dan tentunya kita masih bersama dan juga masih kembali memperbincangkan tema-tema menarik lainnya selama bulan suci Ramadan. Tentunya masih di Syiar Ramadan Tribun Timur yang hari ini akan memperbincangkan terkait dengan karakteristik Ramadan. Bersama narasumber kita ada Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah menantikan juga waktu untuk seperti apa berbincang bersama Tribuners kali ini terkait dengan karakteristik Ramadan. Untuk itu kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dan juga tentunya masih semangat menjalankan ibadah puasa gitu. Baik, nah ini kita memasuki sudah di bulan suci Ramadan, kemudian juga kita perlu mungkin mengetahui seperti apa sebenarnya karakteristik Ramadan, karena kalau kita bisa gambarkan sedikit di awal Tribuners, ada yang karakteristiknya ada ampunan, kemudian juga ada perisai dari dosa, kemudian ada juga dilipat gandakan pahalanya, dan ada berbagai macam lagi karakteristik dari bulan suci Ramadan yang bisa disampaikan kepada Tribuners hari ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, tentunya bulan suci Ramadan adalah bulan istimewa. Bulan yang dirindukan oleh seluruh umat manusia. Umat terdahulu dirindukan akan datangnya yang dinamakan dengan bulan suci Ramadan. Nah, bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang penuh karakteristik, yang mana karakteristiknya ini tidak didapatkan di luar bulan suci Ramadan. Nah, adapun karakteristik yang pertama, bulan Ramadan ini adalah bulan ampunan. Jadi karakteristik yang pertama adalah bulan ampunan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ya, di luar bulan suci Ramadan itu ada amalan-amalan khusus, ada waktu khusus, ada tempat khusus, dan ada cara khusus atau zikir khusus yang kita lakukan, itu bisa mendatangkan ampunan Allah. Tapi khusus di bulan suci Ramadan, malamnya ampunan, siangnya ampunan, 24 jam penuh dengan ampunan. Maka ini yang diinginkan oleh seluruh umat, termasuk umat-umat terdahulu, menginginkan untuk mendapatkan bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena ada karakteristik yang dimiliki yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Nah, coba kita lihat pada malam hari. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang mendirikan malam hari, yang namanya malam hari, yaitu mulai dari maghrib sampai menjelang terbit fajar, itu disebut dengan malam hari. Meskipun nanti ada pembagian, ada waktu sahur, ada waktu fajar, waktu subuh. Tapi kalau kita melihat itu hanya siang dan malam. Ya. Nah, di malam harinya itu penuh dengan ampunan. Mulai dari orang yang melakukan qiyamul lail, tarawih, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa ma taqaddama. Seluruh dosa, termasuk dosa besar. Jadi kalau ada orang yang berlumuran dosa, ya maka rahmat Allah itu jauh lebih besar dibandingkan murka Allah. Ya, luar biasa. Ini ada sebuah kisah. Ya, Nabi Ibrahim, ketika ada orang Majusi meminta sesuatu kepada Ibrahim. Nah, Majusi ini dia penyembah api. Ibrahim mengatakan, ya saya berikan makanan, tapi harus ada syaratnya. Apa itu? Harus loading dulu, mengucapkan syahadat, berislam. Maka Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah. Coba kita lihat. Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah. Allah mengatakan, ya Ibrahim, tahukah engkau Majusi itu usianya 70 tahun.
70 tahun usianya dan dia tidak beriman kepadaku, tapi saya, kata Allah, tiap hari saya berikan makanan. Sementara dia baru meminta 1 kali, engkau tidak mengabulkan karena engkau mensyaratkan harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini artinya bahwa jamaah yang dimuliakan Al-Tribuners, bahwa ampunan Allah ini itu didapatkan di malam hari. Makanya ma taqaddama min dzambihi. Ma ini berlaku secara umum. Ya, bukan hanya pelaku dosa kecil, tapi termasuk pelaku dosa besar. Maka momentum bulan suci Ramadan yang merasa bahwa saya ini adalah orang yang berlumuran dengan dosa, maka karakteristik yang pertama, maksimalkan mendapatkan ampunan yang pertama di bulan suci Ramadan, maka maksimalkan di malam hari. Kemudian ketika tiba waktu sahur, itu wabil asharihum yastaghfirun. Orang yang melakukan amalan di waktu sahur, ya kita terbangun saja makan sahur, itu mendapatkan ampunan dari Allah. Wabil asharihum ya yastaghfirun. Di waktu sahur dia meminta ampunan kepada Allah, dia istighfar. Ini orang-orang yang mendapatkan ampunan. Itu di malam hari. Jadi di waktu malam itu kita akan mendapatkan ampunan Allah. Kemudian di waktu siang, man shoma Ramadhana, siapa yang berpuasa. Saya yakin bahwa Tribuners ini sudah ya rutin kita berpuasa setiap Ramadan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi imanan wa ihtisaban. Dalam keadaan iman, spiritualitas, dan juga mengevaluasi diri, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni dosanya sebesar apapun dosanya kepada Allah. Itu akan diampuni. Itu di siang hari. Jadi malamnya mendapatkan ampunan, siangnya mendapatkan ampunan. 24 jam waktu yang diberikan oleh Allah itu penuh dengan ampunan. Bahkan kelebihannya bulan suci Ramadan ini bukan hanya ampunan. Jadi ampunan Allah itu ada 2. Ada ampunan Allah yang disebut dengan Al-Ghafur. Ada ampunan Allah namanya Al-Afu. Apa bedanya Al-Ghafur dengan Al-Afu? Kalau Al-Ghafur itu dosa yang kita lakukan itu ditutupi oleh Allah, tapi dosanya masih ada. Maka yang seperti ini nanti di akhirat, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, diperlihatkan dosanya di akhirat karena sudah mendapatkan Al-Ghafur, maka dosanya itu hanya diperlihatkan untuk dirinya, tidak disebarluaskan untuk dilihat orang banyak. Tapi kalau mendapatkan Al-Afu, Al-Afu ini artinya dosa yang dilakukan memang sudah dihapus oleh Allah. Bukan hanya ditutupi, tapi dihapus oleh Allah. Dan itu kita dapatkan di bulan suci Ramadan dalam bentuk doa yang diajarkan oleh putri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, ya ketika saya mendapatkan Al-Qadar di Ramadan, apa yang harus saya baca? Maka bacalah sebuah doa. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka afuun, engkau yang memberi maaf. Tuhibbul afwa, engkau senang untuk ya memaafkan. Fa'fu anni, maafkanlah kami. Ketika kita mendapatkan al-afu, bukan hanya dosa itu ditutupi oleh Allah, akan tetapi dosa itu dihilangkan oleh Allah. Jadi ini karakteristik yang pertama, yaitu al-afu atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, baik. Jadi itu adalah yang perlu juga kita garis bawahi begitu ya Pak Ustadz ya selama bulan suci Ramadan ini. Kemudian juga ada beberapa karakteristik lagi dari bulan suci Ramadan, yakni perisai dari dosa atau junah. Mungkin seperti apa untuk penjelasannya Pak Ustadz? Ya. Nah, kemudian karakteristik yang kedua, bulan suci Ramadan ini adalah bulan perisai dari maksiat dan dosa. Ya, yang namanya perisai dia tameng. Ya, oleh sebab itu orang yang berpuasa itu dipastikan tidak melakukan maksiat. Kenapa demikian? Karena yang halal saja dihindari, apalagi yang haram. Ya, coba makan minum kan halal.
Tapi orang yang berpuasa dia tidak makan, dia tidak minum. Kenapa dia tidak makan dan minum padahal itu halal? Kalau yang halal saja dihindari, apalagi yang haram. Maka luar biasa puasa ini sebagai perisai. Dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, as-siyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai junnah. Nah, junnah ini kalau dalam literasi bahasa Arab itu terdiri dari 2 huruf, yaitu jin dan nun. Maka semua kosakata bahasa Arab yang menggunakan huruf jin dan nun itu menunjukkan tentang sesuatu yang tidak terlihat. Ya, janin dalam perut seorang ibu, kenapa disebut dengan janin? Karena tidak terlihat dengan kasat mata. Kemudian ada makhluk, ya ini pada manusia, disebut dengan jin. Jin itu karakternya tidak terlihat. Jadi kalau ada jin yang terlihat, itu ya salah penampakan. Ya memang karakternya dia tidak terlihat. Kemudian jannah, artinya surga. Ya, surga juga tidak terlihat. Ya, tidak dilihat oleh mata, mala ainun ra'at wala udhunun, tidak didengar oleh telinga. Nah, sehingga dikatakan bahwa puasa ini sebagai perisai, penghalang kita. Memang tidak dilihat, penghalang itu tidak dilihat. Ya, akan tetapi itu mampu menghalangi kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun ada orang yang suka marah, temperamen, tapi kalau dia melakukan ibadah puasa, apalagi kalau temperamennya itu muncul, rasa marahnya muncul mendekat buka puasa, saya yakin bahwa dia akan tahan. Itu artinya bahwa dalam bulan suci Ramadan, karakter negatif yang dimiliki oleh seseorang ketika memaksimalkan puasanya di dalam bulan suci Ramadan, maka karakter yang negatif itu bisa menjadi karakter yang positif karena dirubah oleh karakteristik yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Yang kedua yaitu as-siyamu junnatun, puasa itu merupakan junnah atau merupakan perisai. Ini untuk di dunia, apalagi di akhirat nanti, yaitu menghalangi kita untuk disentuh apinya neraka. Ya makanya ada surga khusus bagi orang yang berpuasa. Ya, jadi surga itu ada 8 pintu, neraka itu ada 7 pintu. Nah, di surga itu ada, ya setiap satu pintu itu ada, ya ada khusus yang disebut dengan babur rayyan. Nah, babur rayyan ini, bab rayyan itu diperuntukkan bagi orang yang melakukan ibadah puasa. Nah, tentunya kajian terdahulu kita katakan bahwa ibadah puasanya ini bukan ritual, tapi ibadah puasa yang dilakukan secara penuh dengan spiritualitas, atau bahasa hadisnya dikatakan imanan wahtisaban, penuh dengan keimanan dan juga muhasabah atas dosa-dosa yang dilakukan. Maka ini poin yang kedua yang merupakan karakteristik bulan suci Ramadan. Ya, baik, poin selanjutnya itu ada juga yang dilipat gandakan pahala, kemudian juga ada poin lain juga terkait dengan kemudian bagaimana nanti kita itu terkabulnya doa begitu Pak Ustadz. Mungkin dari 2 hal ini juga dapat sekaligus dijelaskan, silahkan. Ya, kemudian karakteristik yang ketiga yaitu dilipat gandakan pahala. Ya, pada dasarnya kalau kita berbicara tentang pahala, ya itu dimulai dari hasanat, kebaikan. Kebaikan yang dilakukan menjadi amal namanya amal soleh. Buah daripada amal soleh itu namanya ajrun atau pahala. Nah, orang yang beraktivitas ibadah, orang yang melakukan ibadah di bulan suci Ramadan, maka akan dilipat gandakan pahalanya. Nah, tentunya pahala itu bermacam-macam. Ada pahalanya 0. Siapa itu? Siapa yang berbuat tapi bukan untuk mendapatkan ridhonya Allah, hanya untuk mendapatkan prestisi dari dunia, maka tidak mendapat apa? Zong. Dia tidak mendapat apa. Ada ibadah yang dilakukan, satu ibadah satu pahala.
Ada ibadah yang dilakukan satu ibadah 25 sampai 27 pahala seperti berjamaah. Ada ibadah yang dilakukan ketika kita melakukan ibadah akan diberikan 10 kebaikan. Apa itu? Membaca Al-Quran 1 huruf 10 kebaikan. Ada ibadah yang dilakukan dilipat gandakan menjadi 70 sampai 700. Apa itu? Sedekah. Tapi ada ibadah yang dilakukan yang mana pahalanya tidak bisa ditentukan atau pahalanya unlimited, karena yang memberikan pahala adalah Allah, yang mana itu adalah ibadah puasa. Dalam sebuah hadis qudsi, ya Allah Subhanahu wa taala ya berfirman ya melalui lisan Rasulullah SAW mengatakan, as-siyamu li, sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, wa ana ajzibi, dan saya yang memberikan pahala. Nah, makanya takaran pahala puasa ini ya kita tidak mengetahui. Kenapa? Karena unlimited. Tapi orang yang berbuat baik di bulan suci Ramadan, maka dilipat gandakan pahala yang dilakukan. Nah, kalau di luar bulan suci Ramadan itu standar. Tapi masuk bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, maka dilipat gandakan pahala kebaikan yang dilakukan. Kenapa bisa demikian? Karena Allah sudah memberikan kemuliaan tersendiri. Di mana bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran, maka semua yang berinteraksi dengan Al-Quran itu akan mendapatkan kemuliaan. Kemudian terakhir, karakteristik daripada bulan suci Ramadan, yaitu doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Kalau di luar bulan suci Ramadan, doa dikabulkan itu ada waktu khusus. Contoh, antara iqamah dengan azan, siapa yang berdoa di situ cepat dikabulkan doanya. Ada tempat khusus, siapa yang berdoa di mihrab. Ya, kalau ada masjid itu bagian depan tempatnya imam itu disebut dengan mihrab. Tempat yang dikhususkan di situ dia berdoa cepat dikabulkan. Ketika orang yang pergi umroh haji, ada tempat-tempat khusus multazam. Antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad, siapa yang berdoa di situ cepat dikabulkan. Siapa yang berdoa di Maqam Ibrahim cepat dikabulkan. Siapa yang berdoa di Raudhah di Madinah cepat dikabulkan. Tapi ketika datang bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengabulkan doa-doa bagi hambanya. Dan ketika Allah mengabulkan doa bagi hambanya, maka insya Allah tidak melihat waktunya kapan, apakah siang atau malam, tapi semua waktu yang kita gunakan untuk berdoa, maka insya Allah itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pada ayat terakhir ya tentang ayat puasa, maka Allah mengatakan, uda'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Nah, maka jamaah yang dimuliakan Allah, Tribuners, mudah-mudahan 4 karakteristik ini bisa kita mengambil dan memanfaatkan sehingga insya Allah bulan suci Ramadan bisa terimplementasi karakter Ramadan menjadi karakter kita ketika sudah keluar di bulan suci Ramadan. Ya baik, jadi itu ada 4 karakteristik yang sudah dapat dijelaskan kepada seluruh Tribuners. Semoga dengan penjelasan ini membantu kita lebih memahami lagi seperti apa ibadah di bulan suci Ramadan, kemudian juga tanggung jawab dan juga kewajiban kita selama bulan suci Ramadan ini. Semoga ibadah kita tetap terjaga dan juga kita tetap khusyuk dan maksimal dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Pak Ustadz, terima kasih untuk penjelasannya kepada seluruh Tribuners. Semoga kedepannya kita masih terus dapat berbincang terkait hal-hal menarik lainnya selama bulan suci Ramadan, tepatnya di program Syiar Ramadan Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gaya bahasa kitab-kitab klasik berbeda dengan gaya bahasa kitab-kitab kontemporer. Kita berikan kepada santri kita itu supaya menguasai dua-duanya. Salah satu prinsip yang dipegang oleh Guruta, ialah kualitas mangkoso tidak boleh menurun, tidak boleh kurang. Suatu ketika Allah memberi isyarat kepada saya, lewat mimpi.
bahwa pesantren ini akan maju. Dan kalau maju, tidak muat Mangkoso. Kita bersama pimpinan Pondok Pesantren DDI Mangkoso Baru, Profesor Dr. Haji Paritwajidi, MA. Dia tadi menjelaskan tentang kelebihan dari Ma'had Ali, pendidikan khusus kader ulama level setelah alia, jenjang untuk ini ada kelebihannya di Indonesia, dari ada 92 lebih di Indonesia. Salah satu Ma'had Ali yang ada di pesantren Mangkoso inilah yang memiliki kelebihan. Itu bagaimana ceritanya kelebihannya, Puan? Setara katanya bisa langsung diterima S2 ijazahnya di Al-Azhar di Kairo. Menurut asesor yang pergi meninjau, memeriksa, dan itu sudah ada akreditasinya. Dia dikasih akreditasi mumtaz, artinya cum laude. Ya. Salah satu kelebihannya, materi yang diberikan memang lebih tinggi daripada yang lainnya. Sudah diperiksa itu. Mata-mata kuliah diberikan kepada santri kita ini, memang tidak ada yang seperti itu. Yang lebih tinggi. Rata-rata Ma'had Ali yang ada itu semuanya menggunakan kitab-kitab klasik, kitab kuning. Sementara di Mangkoso ini dipadukan antara kitab-kitab klasik dan kitab-kitab kontemporer. Kenapa? Karena itu gaya bahasa dua model ini beda. Gaya bahasa kitab-kitab klasik berbeda dengan gaya bahasa kitab-kitab kontemporer. Kita berikan kepada santri kita itu supaya menguasai dua-duanya. Itu satu kelebihan. Memang lebih di atas pengakuan mereka itu. Ini sejarahnya sudah berusia 20 tahun, Pon. Ma'had Ali ini. Ma'had Ali sebenarnya yang usianya itu nanti tahun 18 baru mulai dibesarkan. Sebenarnya awalnya itu sejak saya datang, hanya belum resmi waktu itu. Belum resmi ya Ma'had Ali tadi. Sejak saya datang langsung pengajian-pengajian yang di masjid yang saya hadapi memang hanya untuk tingkat mahasiswa. Jadi itu sebenarnya Ma'had Ali. Cikal bakalnya. Ya, itu berarti 85 sudah mulai ada. Memang sudah ada. Tapi yang model klasikal dipadukan itu memang Ma'had Idadiyah dulu ya, sudah ada kelasnya. Jadi dulu Tribuners ini kalau kita masuk sekolah tamat SD dulu atau tamat ibtidaiyah di luar kemudian masuk ke sini, banyak yang ini karena kita berkurang tahun kita karena masuk Idadiyah 1 tahun, Pak. Itu ceritanya, sejarahnya mendirikan Idadiyah bagaimana itu, Pak? Ide awalnya itu hanya sampai 5 mata pelajaran saja selama 1 tahun. Itu awalnya karena salah satu prinsip yang dipegang oleh Guruta, ialah kualitas Mangkoso tidak boleh menurun, tidak boleh kurang. Sementara mata-mata pelajaran di Sanawiyah yang ini level SMP, Sanawiyah itu sudah membaca kitab kuning. Pertanyaan, mampukah kira-kira alumni SD langsung membaca kitab kuning? Pasti tidak bisa. Maka dulu itu sistem di sini sampai saya kembali dari Kairo, nanti setelah saya kembali baru dirubah. Santri itu mempunyai 2 kelas. Terpisah kelas agamanya dengan kelas umumnya. Terpisah. Kenapa? Karena dari SD otomatis untuk kelas umumnya masuk SMP. Pak. Tetapi agamanya masih tidak iya. Masih tidak iya. Karena tidak bisa masuk Sanawiyah. Tidak. Jadi masih ditanya kelas 4, kelas 5, kelas 6. Jadi tamat SMP baru naik Sanawiyah. Jadi pincang.
Ya. Selesai SD dan sederajat sudah masuk menengah pelajaran umum, tapi anunya agamanya masih tingkat dasar. Tapi saya zaman saya kan 86 itu mulai 85 mulai. Itu ijazah masih 2 Poang ya di sini. Antara ada ijazah dari sanawiyah dulu, ada ijazah dari kan masih ada kelas lama itu. Masih ada kelas lama kan, ini gagasan baru. Nanti ada tahun 85. Itu saya pikirkan. Saya pikirkan bagaimana sehingga santri masuk di Mangkoso hanya satu kelas tapi dua-dua sederajat. Nah, itulah melahirkan konsep Idadiyah. Bagaimana yang semestinya 3 tahun belajar di Ibtidaiyah baru masuk sanawiyah, bagaimana sehingga hanya 1 tahun. Saya ini jadi waktu itu kita bisa masuk MAPK karena ada ijazah sanawiyah. Andai kan ijazah Idadiyah, cuma denalai. Mana salah. Tapi itu sudah dipikirkan sejak ada di Mesir, sebelum pulang itu. Sebelum pulang, nanti saya akan terapkan nanti kalau kembali nih. Jadi awalnya dulu itu alot juga itu diskusi dengan guru ta. Baru diterima. Karena itu ada pandang mengatakan dirugikan anak-anak 1 tahun. Betul. Di mana teman-temannya sudah naik kelas 2 baru dia masuk kelas 1 betul. Tapi prinsip saya katakan, pertama tidak rugi. Yang rugi itu kalau tidak belajar. Kalau orang belajar tidak rugi. Kemudian kedua, andai kata pun dikatakan rugi, tidak apa-apa rugi 1 tahun, tapi dia akan menang seumur hidup. Masya Allah. Itu prinsip. Nanti ini hasilnya nanti dia dilihat setelah selesai nanti. Jadi banyak itu waktu masih ditanya apa ini fa'ala tapi setelah nanti ke atas dia ada, rupanya begini. Wa humahum hiya humahunna alfiyah Pak. Itu banyak begini. Nah, pernah suatu ketika terhenti itu. Terhenti. Tahu-tahu apa yang terjadi? Ini alumni sampai angkatan kamu itu. Memprotes. Tapong TV mengindah dia, Pong. Kita ini jadi manusia karena Idadiyah. Itu saya katakan, asli terkatakan, walau andai kata dikatakan rugi 1 tahun, tidak apa-apa, tapi dia akan mengenang seumur hidup. Nanti dia lihat. Kalamun al-lapsul mufidu kastaqim. Betul, itulah. Ternyata menjadi inceran ini sekarang. Tapi itulah memang modernisasi awal Mangkoso ya, model memadukan model klasikal dan model dulu bersila di Masjid Poya 85 kita pulang dari Mesir itu angkatan pertama. Dan itu ada Syekh Basyuni saya ingat sampai sekarang itu masih berlanjut, Pak. Ini tadi di sini ada dari Palestina, Mesir, ini Ustaz Ibrahim. Itu apa namanya? Itu Profesor Azhar itu, tapi dia putar-putar. Ya asli orang tuanya dari Palestina, tapi orang tuanya juga artinya banyak keturunannya. Ya, kalau pengalaman dia itu pertama dari Azhar itu di Saudi Arabia itu ada 10 tahun kalau tidak salah di situ. Baru ke Malaysia. Di Malaysia 25 tahun. Masya Allah. Berarti semua Melayu, Pong. Dia katanya, saya ini selalu bergaul dengan bahasa Arab saja di sana di Malaysia. Karena hanya di tingkat perguruan tinggi dan yang dihadapi itu memang hanya berbahasa Arab. Jadi ada paham sedikit-sedikit. Ibrahim Saki As-Sami. Salah Ibrahim. Salah Zaki Ibrahim. Profesor Qiraah Sab'ah. Masya Allah. Dan ini setiap saat di DDI Mangkoso ini masih ada syekh-syekh begitu yang datang, rutin. Kira-kira. Nah, terus untuk tanah wakaf, bagaimana anunya itu untuk pengembangan pesantren yang menjadi terbesar di Indonesia Timur nanti? Kita terima dulu. Nah, ceritanya waktu saya datang. Kan waktu itu hanya di sini, sekitar ini. Sekitar ini. Jadi santri-santri laki-laki ada pondok-pondok di belakang. Selain daripada itu juga di rumah-rumah masyarakat di kolom-kolomnya itu dibuat jadi asrama mereka.
saya datang, suatu ketika Allah memberi isyarat kepada saya. Memberi isyarat kepada saya lewat mimpi. Bahwa pesantren ini akan maju. Dan kalau maju, tidak muat Mangkoso. Sehingga ketika itu apa yang saya lakukan? Saya pergi menghadap bupati. Menyampaikan hal itu. Andi Sultan waktu itu, Pak. Ya, Mansur Sultan. Mansur Sultan. Apa jawaban beliau? Kalau begitu, carilah lokasi di sekitar Mangkoso. Kalau masih dapat tanah pemerintah, insya Allah kita bantu. Tapi kalau tanah masyarakat, tentunya pesantren berhubungan dengan yang bersangkutan. Oke. Pulang, tanya-tanya masyarakat. Masih adakah di sini tanah pemerintah dekat? Masyarakat menunjuk tondrongnya dengan bulu lampang. Dengan ucapan mereka, itu tondrongnya dengan bulu lampang masih tanah hehe. Tanah hehe agak rupa. Ternyata hehe itu di dalam buku rinci. Kan petanya itu tanah, buku rinci yang dibuat Belanda dulu. Tanah pemerintah ditulis di situ GG. Kodenya GG. Tapi orang Belanda menyebut G itu dengan he. Jadi orang Belanda mengatakan tanah hehe. Masyarakat kita ikut tanah hehe. Karena gaya Belanda, bahasa Belanda itu H itu G gitu. Seperti tehel. Tulisannya tegel. Maka datangnya G tehel. Oh, itu sejarahnya. Dan mimpi itu apa, Puang, anunya kalau bisa? Adalah. Yang itu tarik maknanya. Lalu saya buatkan permohonan. Yang sekarang namanya apa itu? Proposal. Itu pasti masuk ke permohonan. Minta itu 1, kemudian 2, kemudian 3 sambungannya tondrongnya ke atas. Paceke. Jadi bersambungan. Itu yang sekarang keluar yang dipakai. Jadi benar-benar kita garap 2.1. Datanglah beliau itu meletakkan batu pertama. Pak Mansur. Datanglah meletakkan batu pertama bersama-sama dengan pejabat-pejabat baru. Dan itu ada peristiwa ketika itu, ya unik juga. Diletakkan pada hari Jumat bertepatan dengan 1 Muharram. Di mana masyarakat kita masih memahami sebagian besar 1 Muharram itu nakase. Hari nakase. Ya, hari celaka. Ini pesantren kok. Kenapa ini? Justru kita mau mematahkan pandangan itu bahwa sebenarnya hari itu buat orang muslim adalah hari berkah. Itu nakase buat orang kafir, bukan buat kita. Sampai ada yang mengancam, hati-hati kok nanti itu setiap tahun ada korbannya. Istilahnya katu waktu nacerak nasatu alhamdulillah apa yang terjadi? Setiap tahun ada kurbannya. Mereka berkurban kalau setiap hari raya. Dan tidak sedikit, lebih 10 ekor. Alhamdulillah. Itulah berkah aduhnya. Dan awalnya semua santri karena masih kelas dulu, belum ada ditempatkan di rumah penduduk. Di rumah penduduk. Masya Allah. Dan itu karena penduduk ini berjiwa pesantren semua, tidak ada yang namanya sewa menyewa. Tinggal saja di situ. Sampai langkah kedua, diupayakanlah untuk masing-masing santri membuatkan pondok-pondok sendiri-sendiri. Alhamdulillah. Itulah wakaf. Itulah pondok-pondok macam-macam. Ada rumah, sesuai dengan kemampuan orang tua. Saya ukuran orang tua, Puang, itu ukuran 5 kali 5, Puang. Gardu-gardu, ukuran gardu telu kikur. Ada yang kecil sekali sampai waktu penamatan pertama tahun 87. Di Tondrongnya ada tamu masuk di salah satu pondok santri itu, kan dikiranya WC karena kecilnya.
Dikira sih. Dia mau kencing, ternyata itu pondok santri. Ya, itu langkah kedua. Langkah ketiga, bagaimana pondok-pondok ini disatukan menjadi menjadi asrama besar. Iya. Itu langkah ketiga. Nah, langkah keempat sudah membuat sendirian asrama. Ya, kemudian sesudah itu prosesnya membangun dengan bangunan permanen. Jadi sekarang setiap membangun sudah berapa tahun ini selalu permanen. Jadi kita saksikan nanti itu di sana. Masya Allah. Ya, baik di sini maupun yang di kampus Putri. Jumlah total santri sekarang di pondok kita dari Idadiyah, Ibtidaiyah, Ali dan lebih 4.000. 4.000, Masya Allah. Lebih 4.000. Dan masih dari seluruh Indonesia, Pong, Kalimantan. Macam-macam ya. Iya. Macam-macam. Tadi kita ada cerita, Pong, bahwa kenapa mudah membangun lapangan kereta api di jalan rel kereta api di Barru. Tadi kita cerita tentang bahwa ada kelebihan karena Guru tak diminta oleh Bupati dulu, kalau saya tidak salah, Andi Rum itu, Bau Rum itu meminta untuk meyakinkan masyarakat, mempermudah pembangunannya. Bagaimana itu dengan apa namanya? Dengan pertama tadi itu bahwa mereka ini dimotivasi dengan makna daripada nama baru sendiri. Iya. Dari situ bertolak dimotivasi. Nama itu tidak ada di surah apa itu disebutkan? Innamal barruwar. Ada ayatnya bahwa itulah yang kita pakai untuk meyakinkan masyarakat. Kalau tidak salah surah At-Tur 28. Innahu huwal baru. Soalnya itu sifat Tuhan. Bahwasanya dia itu, innahu, hu itu huwa. Al-Baru Ar-Rahim. Maha suka melakukan kebaikan, lagi maha penyayang. Kebetulan nama kabupaten ini baru. Iya. Nah, dengan itulah kita motivasi rakyat. Ada 560 kabupaten di Indonesia. Tidak ada yang punya nama dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran. Kecuali baru. Itulah. Nah, kebetulan namanya bagus, artinya bagus. Artinya bagus. Nah, dengan itulah dijadikan kesempatan untuk memotivasi masyarakat. Alhamdulillah jalan rel lebih cepat. Cepat. Ya itu dimulainya dulu pelebaran jalan. Dimulai di situ dulu. Waktu pelebaran jalan. Iya, gara-gara pelebaran jalan itu, coba bayangkan kalau Anda punya tanah, ya hanya 1 meter, katakanlah kali 9 meter atau berapa, jadinya nanti itu, lihat nanti jadinya berapa dari Tuhan. Kenapa? Karena itu adalah suatu amal yang tidak putus, dia punya pahala sampai dunia kiamat. Siapa yang bisa hitung? Makanya dengan itu juga saya tempoh hari waktu datang Pak Amin Sam untuk meletakkan batu pertama kita punya aula, gitu. Saya sampaikan dengan itu. Masya Allah. Terus itu. Nah, akhirnya jadilah jalanan di Baru ini paling cepat selesai pelebarannya. Iya. Di mana panjang jalan di Baru itu lebih panjang daripada Marus dan Pangkep. Iya. 80 kilo lebih, 87 kilo lebih. Nah, karena itu pula maka pemerintah menjadikan sempana atau dalam bahasa kita itu senu-senuang. Itu doa dalam bentuk simbol-simbol. Menjadi di Baru dicanangkan itu kereta api. Kereta api, senu-senungan. Senu-senungan. Itu di depanan anunya Boso itu. Ya. Di Garongko, Puang. Bukan di Garongko, di sana ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Dan Garongko. Di Berumup di kota. Di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Ya.
Siaung. Siaung, oh. Siaung. Ya. Salah-salah berhadapan dengan anunya itu Boswa. Ya, dengan pelabuhannya Boswa. Ya, pelabuhannya Boswa di kiri, itu di kanan, di pinggir gunung. Di situ pencanangan kereta api. Kita lagi berada di kediaman pimpinan pondok Guru Wajidi. Tadi sudah melakukan wawancara sedikit tentang sejarah Aidadi dan Ma'had Ali. Insyaallah semoga berkah puan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wartawan Tribun News Ultra yang hari ini bakal ngajakin kamu buat ngeliat tradisi menyambut 1 Ramadan di Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi kita bakal ke salah satu rumah warga yang nanti kita lihat prosesnya yang namanya tradisi Harwa nih Tribuners. Kira-kira seperti apa perjalanan saya? Ikutin aku terus ya. Inilah tradisi Harwa sambut Ramadan 2026 ala masyarakat Buton di Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Harwa adalah salah satu tradisi para leluhur dalam menyambut Ramadan ataupun memperingati momen-momen keagamaan. Mulai dari menyambut Ramadan, bulan Rajab, hingga menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Untuk menyambut Ramadan, biasanya sebagai rasa syukur atau momen memanjatkan doa kepada keluarga yang telah berpulang. Pada momen ini, masyarakat Muslim di Kota Bau-Bau akan memanjatkan doa memohon keselamatan ini pada awal tahun. Prosesi Harwa ini diawali dengan persiapan yang dilakukan oleh pihak keluarga atau orang tua yang akan menggelar tradisi tersebut. Mulai dari sajian makanan hingga pembaca doa yang sudah dikabari untuk melaksanakan prosesi Harwa. Momen ini berlangsung ramai karena para keluarga akan berkumpul di dalam rumah dan mempersiapkan hidangan Harwa. Bahkan, ada yang sudah sibuk memasak di dapur sejak pagi hari. Tidak hanya para keluarga pembaca doa, terkadang tetangga juga datang membawa isi talang mereka pada momen tersebut. Pembaca doa, Laipo, mengatakan doa yang dipanjatkan pada prosesi Harwa adalah doa selamat. Selain itu, doa juga diniatkan untuk para leluhur atau anggota keluarga yang telah pergi lebih dulu, memohon agar kesalahan di dunia diampuni. Kata dia, doa yang dipanjatkan juga untuk mereka yang masih hidup, agar diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, serta iman, termasuk harapan untuk bisa kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Sosok Laipo ini sudah sering mendapat panggilan untuk menjadi pembaca doa Harwa, tidak hanya untuk keluarganya saja, namun juga para tetangganya. Prosesi sakral lainnya adalah talang Harwa. Ini bukan hanya sekedar sajian makanan biasa untuk disantap. Dari hidangan ini menjadi sebuah harapan untuk menghadapi berbagai hal-hal baik dalam kehidupan. Pengisi talang Harwa, Zaura, menjelaskan yang diisi dalam talang adalah kue-kue tradisional seperti onde-onde, waje, bolu, pisang, ubi goreng. Sesuai dengan kemampuan dari penyelenggara pembaca Harwa. Harwa jelang Ramadan tidak ada penataan khusus seperti menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW. Lalu sajian kue-kue tradisional itu dibacakan doa. Lalu pemilik isi talang membawa kembali untuk dicicipi di rumah keluarga masing-masing. Terkait sajian kue tradisional untuk Harwa ini memang selalu banyak diburu saat bulan suci Ramadan. Tidak kalah larisnya dengan kulit, ketupat, ataupun ayam. Seperti yang terlihat di pasar tradisional Kota Bau-Bau. H-1 jelang Ramadan, emak-emak mulai serbu kue tradisional untuk Harwa atau tradisi adat yang biasanya digelar masyarakat sebelum puasa pertama.
Terlihat antrean terjadi di salah satu gerai kue tradisional sejak pukul 6.30 WITA. Pedagang kue tradisional di dua pasar Kota Bau-Bau yakni Wameo dan Karya Nugraha ramai dikunjungi. Pasar Wameo berada di Jalan Raka Wakaka, Kelurahan Wameo, Kecamatan Murho. Jaraknya sekitar 2,7 km atau 9 menit berkendara dari Pasar Karya Nugraha di Jalan Haji Agus Salim, Kelurahan Batara Guru, Kecamatan Wolio. Terpantau hingga pukul 12.00 WITA, para pembeli masih memadati lokasi tersebut untuk persiapan tradisi. Pedagang kue tradisional Ambo mengatakan pembelian kue untuk Harwa selalu ramai 2 hari menjelang Ramadan. Kata dia, warga ramai memborong kue karena sudah waktunya masyarakat Buton melaksanakan Harwa menyambut Ramadan 2026. Penjualan kue tradisional ini sudah dibungkus sesuai dengan jumlah kue dalam satu piring. Terlihat bolu, baruasa, juga ubi goreng dan pisang goreng sudah dibungkus plastik untuk memudahkan pengemasan. Ia membeberkan penjualan satu paket komplit dibanderol Rp51.000 dengan harga per bungkus Rp5.000, serta ada yang dibanderol Rp10.000 per cup. Dalam satu paket komplit, talang Harwa berisi onde-onde, baruasa, waje, pisang, dan ubi goreng, bolu, cucur, serta palu. Hari ini ramai untuk pembelian makanan tradisional, Pak? Iya, alhamdulillah. Sudah waktunya lagi. Untuk mulai ramainya sejak kapan, Pak? Sejak kemarin sebenarnya, sejak kemarin hingga hari ini. Ada peningkatan dari penjualan sebelumnya, Pak? Untuk kemarin ada peningkatan hari ini. Karena pas hari ini kan waktunya orang mau Harwa istilahnya kalau orang di sini, orang Bogor sini. Gitu. Kalau Bapak hari ini apa yang dijual, Pak, di jajanan? Pisang goreng, ubi goreng, bolu, baruasa, waje, cucur, onde-onde. Untuk harga yang itu, ditawarkan? iya, itu khusus untuk isi talang. Oke Tribuners, kita sampai di penghujung perjalanan kita pada malam hari ini dan tadi kita sudah saksikan prosesi Harwa sambut 1 Ramadan di masyarakat Kota Bau-Bau, terkhusus di masyarakat Buton ya. Dan memang seru banget ya dan nostalgia karena memang saya juga tumbuh di antara masyarakat Buton karena memang tumbuh besar di Kota Bau-Bau dan saya berharap ini akan terus lestari ya Tribuners. Dan masih banyak lagi tradisi-tradisi di masyarakat Buton selama Ramadan ini dan tentunya akan kita ulik bersama dan makanya itu jangan sampai melewatkan Tribun Travel selanjutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita bersyukur alhamdulillah di bulan Ramadan kali ini Allah limpahkan semuanya yang kita butuhkan tanpa kurang satu apapun. Mudah-mudahan keberkahan menyertai dari awal sampai akhir insyaallah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berkah salawat, berkah Ramadan dicatat kita sebagai hamba Allah, umat Nabi Muhammad yang insya Allah akan mendapat syafaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Penonton Tribun semuanya, pada Ramadan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang agak sedikit ke anak mudaan lah, yaitu judulnya Nada Irama Ramadan.
Ya, apa ini sih sebenarnya nada irama Ramadan? Karena memang Ramadan ini adalah bulan yang sangat diidam-idamkan, ditunggu-tunggu, ya sangat digembirakan. Sehingga kata gembira, kata bahagia sering disebut dengan hiburan gitu, dengan irama dan nada. Lalu perlu kita ambil gambaran yang sederhana. Tentu ini nada irama yang sifatnya adalah baik atau syar'i berkaitan dengan Ramadan. Apa itu nada irama Ramadan? Yang pertama adalah bunyi sahur, sahur. Itu hanya ada di bulan Ramadan, saudara ya. Penonton semuanya, sahur, sahur itu macam-macam nadanya. Ada yang pakai gendang, pakai kaleng, pakai bambu, macam-macam. Ada yang pakai mic di masjid-masjid. Menunjukkan apa? Itu sebagian dari nada irama yang ada di bulan Ramadan. Masya Allah, luar biasa itu kan. Itu mengasihkan, indah. Itulah nada irama Ramadan yang pertama. Yang kedua adalah begitu mendekat kepada subuh akan bunyi sirine tit katanya kan, sekaligus mengajak kepada umat, kepada jamaah melalui masjid-masjid dan sebagainya. Yuk semuanya, imsak sudah datang, kemudian yuk sama-sama kita niat puasa. Nawaitu somahodin an adai fatu syahri Ramadan hadisan. Ini adalah semua irama nada irama di bulan Ramadan yang tidak ada di luar Ramadan. Ya tentu dibarengi yang ketiganya adalah azan subuh dengan suara yang paling kita ingat-ingat karena memang ramai sekali di bulan Ramadan. Apa itu? As-salatu khairun minan naum. Itu indah itu. Sehingga semuanya orang udah bangun, iya makan sahur, iya. Kemudian memang semuanya akan bangun. Dan alhamdulillah rata-rata kalau Ramadan itu masjid akan penuh. Kenapa? Karena diingatkan dengan nada irama Ramadan. Tentu setelah itu akan ada sholat berjamaah. Tapi yang penting yang keempatnya adalah ada kuliah subuh setelah sholat subuh tersebut dengan tema-tema yang dibawakan oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita. Nanti yang kelimanya juga ada juga kuliah duha atau kajian duha bagi yang ada setengah zuhurnya, nanti ada azan zuhur yang hampir semuanya masjid-masjid kalau sudah bulan Ramadan zuhur itu tempatnya untuk beristirahat, menenangkan pikiran, mungkin karena panas, lelah, capek bekerja, lalu kita masuk masjid sholat berjamaah zuhur, dapat pula nanti tausiah kuliah zuhurnya, lalu kita di situ bisa meletakkan badan, membaringkan ya sambil baca Quran, tadarus dan sebagainya. Itu semuanya hanya ada di nada Ramadan, di nada irama Ramadan di siang harinya. Menjelang ke bawah sampai sore kita akan ingat dengan ngabuburit. Wah ini macam-macam ini kan enak, ada yang nongkrong-nongkrong dan sebagainya. Tapi jelasnya ngabuburit syariahnya adalah tidak ada terjadi di luar Ramadan. Apa itu? Biasanya sebelum berbuka puasa apa? Ada tilawah Quran oleh kori-kori juara-juara nasional, tingkat provinsi dan sebagainya, tingkat kabupaten yang dikumandangkan di masjid-masjid. Nah itu menyambut, itu menjadi sebuah nada irama yang hanya ada di Ramadan. Setelah ngaji lalu ada namanya kultum sebelum dia atau sebelum berbuka puasa, itu indah sesuai dengan tema-tema yang disampaikan oleh ulama-ulama kita. Tentu yang lebih penting nada iramanya di bulan Ramadan adalah ketika sirine beduk ya berbuka puasa. Gitu lagi kan enak itu. Sama-sama berdoa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masya Allah, indah sekali. Walaupun hanya bacaan, tapi itu indah sekali. Siapapun yang mendengar itu rasanya dunia ini milik dia, tidak ada yang lain begitu. Masya Allah, itu luar biasa itu kan. Nah, masuk ke atas nanti azan Isya. Yang paling penting di azan Isya itu sholat Isya. Setelah sholat Isya akan kita dengarlah pula nada irama di bulan Ramadan. Apa itu? Subhanal malikil ma'mud, subhanal malikil mawjud. Apa ini? Ajakan biasanya ini irama untuk mengantarkan kepada sholat tarawih qiyam Ramadan. Nah, ini indah kan? Jadi nanti ada salawatnya, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Nah, itu kan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ini semuanya nada-nada irama yang ada hanya di bulan Ramadan. Diajak semua kita untuk itu, untuk qiyamul Ramadan. Setelah itu ya mungkin setelah selesai sholat tarawih maka nada Ramadan yang mendekati akhir adalah tadarus. Malam hari kah, siang hari kah, masjid-masjid, surau-surau, langgar-langgar selalu riuh, indah
sahdu, menyejukkan, menenangkan lantunan-lantunan Al-Quran dari anak-anak kecil, dari anak remaja, dari orang-orang tua, bahkan suara nenek-nenek, kakek-kakek yang ompong pun ngajinya itu enak iramanya kalau didengar di bulan Ramadan. Nah ini nada irama bulan Ramadan yang memang sangat kita rindukan dan selalu dikangen-kangenin setiap tahunnya. Ya, yang terakhir adalah nada irama Ramadan adalah ketika di ujung Ramadan ada isak tangis muhasabah di malam-malam Lailatul Qadar. Tentu kita berharap dimanapun kita berada, penonton tribun yang dirahmati Allah, berbahagia kita tahun ini bisa bertemu dengan Ramadan. Berharap kita panjang umur sampai di 10 hari Ramadan, dan berharap di 10 hari Ramadan tersebut kita bertemu dengan malam yang luar biasa. Yang malam itu ketika didapati oleh seorang mukmin dan muslim, tak terasa air mata akan menetes. Kan mungkin gembira bisa sampai ke akhir Ramadan. Di awal Ramadan Allah turunkan rahmat, di pertengahan Ramadan Allah turunkan keampunan, dengan harapan di akhir Ramadan Allah selamatkan kita dari api neraka. Dan itu hanya nada irama bulan Ramadan. Menangis, ya Allah, aku berbahagia bisa menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Dan tangisan itu adalah tangisan bahagia seorang hamba, karena alhamdulillah telah disampaikan oleh Allah sampai kepada titik-titik 10 yang terakhir Ramadan, dan bisa beriktikaf, bisa berzikir, bisa menghatamkan Al-Quran, dan bisa banyak qiyamul lail, bahkan bisa mencurahkan seluruh air matanya karena bahagia, dan mungkin dengan harapan bisa ikut merayakan Idul Fitri dengan para keluarga. Tentu inti dari ini semuanya adalah irama Ramadannya adalah di pas ujung dari Ramadan, lalu di tanggal 1 Syawal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat ini adalah kalimat yang menggemparkan seluruh telinga-telinga manusia orang beriman, akan menggoyahkan dan meruntuhkan hati tentang kerinduan dan kebahagiaan sebuah perjuangan bulan Ramadan. Walillahilham, itu ungkapan. Tentu hanya Allah lah yang layak kita puji. Mudah-mudahan benar-benar kita di Ramadan kali ini, pada sahabat-sahabat tribun semuanya, menikmati nada irama Ramadan melalui sentuhan telinga, merasuk ke dalam hati, mengalir dalam seluruh tubuh kita, dan akhirnya kita keluar dari Ramadan menjadi la'allakum tattaqun. Pas di bulan 1 Syawalnya kita adalah minal aidin wal faizin, Idul Fitri kembali suci seperti bayi baru dilahirkan. Mudah-mudahan nada irama Ramadan pada kali ini yang kami sampaikan bisa sedikit menggugah semangat kita untuk meraihnya dan merindukan Ramadan ini. Karena siapa yang bahagia dan gembira dengan datangnya Ramadan, dalam sebuah riwayat hadis Rasul katakan, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Tentu firman Allah dalam Al-Quran, orang beriman dipanggil untuk berpuasa, untuk mengimarahkan, untuk menikmati nada irama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat itu, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Banyak bicara tentu banyak salah. Kepada Allah saya mohon ampun, astagfirullahaladzim. Kepada kita semuanya, pendengar, penonton tribun, saya mohon maaf dan batin. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syukur alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menempa akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan
Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda di bulan suci Ramadan ini? Semoga semuanya tetap sehat walafiat dan juga tetap melaksanakan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan kali ini. Dan tentunya kita masih bersama dan juga masih kembali memperbincangkan tema-tema menarik lainnya selama bulan suci Ramadan. Tentunya masih di Syiar Ramadan Tribun Timur yang hari ini akan memperbincangkan terkait dengan karakteristik Ramadan. Bersama narasumber kita ada Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah menantikan juga waktu untuk seperti apa berbincang bersama Tribuners kali ini terkait dengan karakteristik Ramadan. Untuk itu kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dan juga tentunya masih semangat menjalankan ibadah puasa gitu. Baik, nah ini kita memasuki sudah di bulan suci Ramadan, kemudian juga kita perlu mungkin mengetahui seperti apa sebenarnya karakteristik Ramadan, karena kalau kita bisa gambarkan sedikit di awal Tribuners, ada yang karakteristiknya ada ampunan, kemudian juga ada perisai dari dosa, kemudian ada juga dilipat gandakan pahalanya, dan ada berbagai macam lagi karakteristik dari bulan suci Ramadan yang bisa disampaikan kepada Tribuners hari ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, tentunya bulan suci Ramadan adalah bulan istimewa. Bulan yang dirindukan oleh seluruh umat manusia. Umat terdahulu dirindukan akan datangnya yang dinamakan dengan bulan suci Ramadan. Nah, bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang penuh karakteristik, yang mana karakteristiknya ini tidak didapatkan di luar bulan suci Ramadan. Nah, adapun karakteristik yang pertama, bulan Ramadan ini adalah bulan ampunan. Jadi karakteristik yang pertama adalah bulan ampunan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ya, di luar bulan suci Ramadan itu ada amalan-amalan khusus, ada waktu khusus, ada tempat khusus, dan ada cara khusus atau zikir khusus yang kita lakukan, itu bisa mendatangkan ampunan Allah. Tapi khusus di bulan suci Ramadan, malamnya ampunan, siangnya ampunan, 24 jam penuh dengan ampunan. Maka ini yang diinginkan oleh seluruh umat, termasuk umat-umat terdahulu menginginkan untuk mendapatkan bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena ada karakteristik yang dimiliki yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Nah, coba kita lihat pada malam hari. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang mendirikan malam hari, yang namanya malam hari, yaitu mulai dari maghrib sampai menjelang terbit fajar, itu disebut dengan malam hari. Meskipun nanti ada pembagian, ada waktu sahur, ada waktu fajar, waktu subuh. Tapi kalau kita melihat itu hanya siang dan malam. Ya. Nah, di malam harinya itu penuh dengan ampunan. Mulai dari orang yang melakukan qiyamul lail, tarawih, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa ma taqaddama. Seluruh dosa, termasuk dosa besar. Jadi kalau ada orang yang berlumuran dosa, ya maka rahmat Allah itu jauh lebih besar dibandingkan murka Allah. Ya, luar biasa. Ini ada sebuah kisah. Ya, Nabi Ibrahim ketika ada orang Majusi
meminta sesuatu kepada Ibrahim. Nah, Majusi ini dia penyembah api. Ibrahim mengatakan, ya saya berikan makanan, tapi harus ada syaratnya. Apa itu? Harus loading dulu. Mengucapkan syahadat. Berislam. Maka Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah. Coba kita lihat. Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah. Allah mengatakan, ya Ibrahim, tahukah engkau Majusi itu usianya 70 tahun? 70 tahun usianya dan dia tidak beriman kepadaku, tapi saya, kata Allah, tiap hari saya berikan makanan. Sementara dia baru meminta satu kali, engkau tidak mengabulkan karena engkau mensyaratkan harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini artinya bahwa jamaah yang dimuliakan Al-Tribuners, bahwa ampunan Allah ini itu didapatkan di malam hari. Makanya ma taqaddama min dzambihi. Ma ini berlaku secara umum. Ya, bukan hanya pelaku dosa kecil, tapi termasuk pelaku dosa besar. Maka momentum bulan suci Ramadan yang merasa bahwa saya ini adalah orang yang berlumuran dengan dosa, maka karakteristik yang pertama, maksimalkan mendapatkan ampunan yang pertama di bulan suci Ramadan, maka maksimalkan di malam hari. Kemudian ketika tiba waktu sahur, itu wabil asharihum yastaghfirun. Orang yang melakukan amalan di waktu sahur, ya kita terbangun saja makan sahur, itu mendapatkan ampunan dari Allah. Wabil asharihum ya yastaghfirun. Di waktu sahur dia meminta ampunan kepada Allah, dia istighfar. Ini orang-orang yang mendapatkan ampunan. Itu di malam hari. Jadi di waktu malam itu kita akan mendapatkan ampunan Allah. Kemudian di waktu siang, man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa. Saya yakin bahwa Tribuners ini sudah ya rutin kita berpuasa setiap Ramadan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi imanan wa ihtisaban. Dalam keadaan iman, spiritualitas, dan juga mengevaluasi diri, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni dosanya sebesar apapun dosanya kepada Allah. Itu akan diampuni. Itu di siang hari. Jadi malamnya mendapatkan ampunan, siangnya mendapatkan ampunan. 24 jam waktu yang diberikan oleh Allah itu penuh dengan ampunan. Bahkan kelebihannya bulan suci Ramadan ini bukan hanya ampunan. Jadi ampunan Allah itu ada dua. Ada ampunan Allah yang disebut dengan Al-Ghafur. Ada ampunan Allah namanya Al-Afu. Apa bedanya Al-Ghafur dengan Al-Afu? Kalau Al-Ghafur itu dosa yang kita lakukan itu ditutupi oleh Allah, tapi dosanya masih ada. Maka yang seperti ini nanti di akhirat, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, diperlihatkan dosanya di akhirat karena sudah mendapatkan Al-Ghafur, maka dosanya itu hanya diperlihatkan untuk dirinya, tidak disebarluaskan untuk dilihat orang banyak. Tapi kalau mendapatkan Al-Afu, Al-Afu ini artinya dosa yang dilakukan memang sudah dihapus oleh Allah. Bukan hanya ditutupi, tapi dihapus oleh Allah. Dan itu kita dapatkan di bulan suci Ramadan dalam bentuk doa yang diajarkan oleh putri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, ya ketika saya mendapatkan Al-Qadar di Ramadan, apa yang harus saya baca? Maka bacalah sebuah doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka afu, engkau yang memberi maaf. Tuhibbul afwa, engkau senang untuk ya memaafkan. Fa'fu anni, maafkanlah kami. Ketika kita mendapatkan al-afu, bukan hanya dosa itu ditutupi oleh Allah, akan tetapi dosa itu dihilangkan oleh Allah. Jadi ini karakteristik yang pertama, yaitu al-afu atau ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, baik. Jadi itu adalah yang perlu juga kita garis bawahi begitu ya Pak Ustadz ya, selama bulan suci Ramadan ini. Kemudian juga ada beberapa karakteristik lagi dari bulan suci Ramadan, yakni perisai dari dosa atau junah. Mungkin seperti apa untuk penjelasannya Pak Ustadz? Ya. Nah, kemudian karakteristik yang kedua. Bulan suci Ramadan ini
adalah bulan perisai dari maksiat dan dosa. Ya, yang namanya perisai dia tameng. Ya, oleh sebab itu orang yang berpuasa itu dipastikan tidak melakukan maksiat. Kenapa demikian? Karena yang halal saja dihindari, apalagi yang haram. Ya, coba makan minum kan halal. Tapi orang yang berpuasa dia tidak makan, dia tidak minum. Kenapa dia tidak makan dan minum padahal itu halal? Kalau yang halal saja dihindari, apalagi yang haram. Maka luar biasa puasa ini sebagai perisai. Dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, "As-siyamu junnatun." Puasa itu adalah perisai junnah. Nah, junnah ini kalau dalam literasi bahasa Arab itu terdiri dari dua huruf, yaitu jin dan nun. Maka semua kosakata bahasa Arab yang menggunakan huruf jin dan nun itu menunjukkan tentang sesuatu yang tidak terlihat. Ya, janin dalam perut seorang ibu, kenapa disebut dengan janin? Karena tidak terlihat dengan kasat mata. Kemudian ada makhluk, ya ini pada manusia, disebut dengan jin. Jin itu karakternya tidak terlihat. Jadi kalau ada jin yang terlihat, itu ya salah penampakan. Ya memang karakternya dia tidak terlihat. Kemudian jannah, artinya surga. Ya, surga juga tidak terlihat. Ya, tidak dilihat oleh mata, mala ainun ra'at wala udhunun, tidak didengar oleh telinga. Nah, sehingga dikatakan bahwa puasa ini sebagai perisai, penghalang kita. Memang tidak dilihat, penghalang itu tidak dilihat. Ya, akan tetapi itu mampu menghalangi kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun ada orang yang suka marah, temperamen, tapi kalau dia melakukan ibadah puasa, apalagi kalau temperamennya itu muncul, rasa marahnya muncul mendekat buka puasa, saya yakin bahwa dia akan tahan. Itu artinya bahwa dalam bulan suci Ramadan, karakter negatif yang dimiliki oleh seseorang ketika memaksimalkan puasanya di dalam bulan suci Ramadan, maka karakter yang negatif itu bisa menjadi karakter yang positif karena dirubah oleh karakteristik yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Yang kedua yaitu as-siyamu junnatun, puasa itu merupakan junnah atau merupakan perisai. Ini untuk di dunia, apalagi di akhirat nanti, yaitu menghalangi kita untuk disentuh apinya neraka. Ya makanya ada surga khusus bagi orang yang berpuasa. Nah, jadi surga itu ada 8 pintu, neraka itu ada 7 pintu. Nah, di surga itu ada, ya setiap satu pintu itu ada, ya ada khusus yang disebut dengan babur rayyan. Nah, babur rayyan ini, bab rayyan itu diperuntukkan bagi orang yang melakukan ibadah puasa. Nah, tentunya kajian terdahulu kita katakan bahwa ibadah puasanya ini bukan ritual, tapi ibadah puasa yang dilakukan secara penuh dengan spiritualitas, atau bahasa hadisnya dikatakan imanan wahtisaban, penuh dengan keimanan dan juga muhasabah atas dosa-dosa yang dilakukan. Maka ini poin yang kedua yang merupakan karakteristik bulan suci Ramadan. Ya, baik, poin selanjutnya itu ada juga yang dilipat gandakan pahala, kemudian juga ada poin lain juga terkait dengan kemudian bagaimana nanti kita itu terkabulnya doa begitu Pak Ustadz. Mungkin dari dua hal ini juga dapat sekaligus dijelaskan, silakan. Ya, kemudian karakteristik yang ketiga yaitu dilipat gandakan pahala. Ya, pada dasarnya kalau kita berbicara tentang pahala, ya itu dimulai dari hasanat, kebaikan. Kebaikan yang dilakukan menjadi amal namanya amal soleh. Buah daripada amal soleh itu namanya ajrun atau pahala. Nah, orang yang beraktivitas ibadah, orang yang melakukan ibadah di bulan suci Ramadan,
maka akan dilipat gandakan pahalanya. Nah, tentunya pahala itu bermacam-macam. Ada pahalanya 0. Siapa itu? Siapa yang berbuat tapi bukan untuk mendapatkan ridhonya Allah, hanya untuk mendapatkan prestisi dari dunia, maka tidak mendapat apa? Zong. Dia tidak mendapat apa. Ada ibadah yang dilakukan satu ibadah satu pahala. Ada ibadah yang dilakukan satu ibadah 25 sampai 27 pahala, seperti berjamaah. Ada ibadah yang dilakukan ketika kita melakukan ibadah akan diberikan 10 kebaikan. Apa itu? Membaca Al-Quran 1 huruf 10 kebaikan. Ada ibadah yang dilakukan dilipat gandakan menjadi 70 sampai 700. Apa itu? Sedekah. Tapi ada ibadah yang dilakukan yang mana pahalanya tidak bisa ditentukan atau pahalanya unlimited, karena yang memberikan pahala adalah Allah, yang mana itu adalah ibadah puasa. Dalam sebuah hadis qudsi, ya Allah Subhanahu wa taala ya berfirman ya melalui lisan Rasulullah SAW mengatakan, as-siyamuli, sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, wa ana ajazibi, dan saya yang memberikan pahala. Nah, makanya takaran pahala puasa ini ya kita tidak mengetahui. Kenapa? Karena unlimited. Tapi orang yang berbuat baik di bulan suci Ramadan, maka dilipat gandakan pahala yang dilakukan. Nah, kalau di luar bulan suci Ramadan itu standar. Tapi masuk bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, maka dilipat gandakan pahala kebaikan yang dilakukan. Kenapa bisa demikian? Karena Allah sudah memberikan kemuliaan tersendiri. Di mana bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran, maka semua yang berinteraksi dengan Al-Quran itu akan mendapatkan kemuliaan. Kemudian terakhir, karakteristik daripada bulan suci Ramadan, yaitu doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Kalau di luar bulan suci Ramadan, doa dikabulkan itu ada waktu khusus. Contoh, antara iqamah dengan azan, siapa yang berdoa di situ cepat dikabulkan doanya. Ada tempat khusus, siapa yang berdoa di mihrab. Ya, kalau ada masjid itu bagian depan tempatnya imam itu disebut dengan mihrab. Tempat yang dikhususkan di situ dia berdoa cepat dikabulkan. Ketika orang yang pergi umroh haji, ada tempat-tempat khusus multazam antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Siapa yang berdoa di situ cepat dikabulkan. Siapa yang berdoa di Maqam Ibrahim cepat dikabulkan. Siapa yang berdoa di Raudhah di Madinah cepat dikabulkan. Tapi ketika datang bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengabulkan doa-doa bagi hambanya. Dan ketika Allah mengabulkan doa bagi hambanya, maka insya Allah tidak melihat waktunya kapan, apakah siang atau malam, tapi semua waktu yang kita gunakan untuk berdoa, maka insya Allah itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pada ayat terakhir ya tentang ayat puasa, maka Allah mengatakan, uda'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Nah, maka jamaah yang dimuliakan Allah, Tribuners, mudah-mudahan 4 karakteristik ini bisa kita mengambil dan memanfaatkan sehingga insya Allah bulan suci Ramadan bisa terimplementasi karakter Ramadan menjadi karakter kita ketika sudah keluar di bulan suci Ramadan. Ya baik, jadi itu ada 4 karakteristik yang sudah dapat dijelaskan kepada seluruh Tribuners. Semoga dengan penjelasan ini membantu kita lebih memahami lagi seperti apa ibadah di bulan suci Ramadan, kemudian juga tanggung jawab dan juga kewajiban kita selama bulan suci Ramadan ini. Semoga ibadah kita tetap terjaga dan juga kita tetap khusyuk dan maksimal dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Pak Ustadz, terima kasih untuk penjelasannya kepada seluruh Tribuners. Semoga kedepannya kita masih terus dapat berbincang terkait hal-hal menarik lainnya selama bulan suci Ramadan, tepatnya di program Syiar Ramadan Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gaya bahasa kitab-kitab klasik berbeda dengan gaya bahasa kitab-kitab kontemporer. Kita berikan kepada santri kita itu supaya menguasai dua-duanya. Salah satu prinsip yang dipegang oleh Guruta, ialah kualitas mangkoso tidak boleh menurun, tidak boleh kurang. Suatu ketika Allah memberi isyarat kepada saya, lewat mimpi, bahwa pesantren ini akan maju. Dan kalau maju, tidak muat mangkoso. Kita bersama pimpinan Pondok Pesantren DDI Mangkoso Baru, Profesor Dr. Haji Paritwajidi, MA. Ya, tadi menjelaskan tentang kelebihan dari Ma'had Ali, pendidikan khusus kader ulama level setelah alia, jenjang untuk ini ada kelebihannya di Indonesia, ada 92 lebih di Indonesia. Salah satu Ma'had Ali yang ada di pesantren Mangkoso inilah yang memiliki kelebihan. Itu bagaimana ceritanya kelebihannya, Puan? Setara katanya bisa langsung diterima S2 ijazahnya di Al-Azhar di Kairo. Menurut asesor yang pergi meninjau, memeriksa, dan itu sudah ada akreditasinya. Dia dikasih akreditasi mumtaz, artinya cum laude. Ya. Salah satu kelebihannya, materi yang diberikan memang lebih tinggi daripada yang lainnya. Sudah diperiksa itu. Mata-mata kuliah diberikan kepada santri kita ini, memang tidak ada yang seperti itu. Yang lebih tinggi. Rata-rata Ma'had Ali yang ada itu semuanya menggunakan kitab-kitab klasik, kitab kuning. Sementara di Mangkoso ini dipadukan antara kitab-kitab klasik dan kitab-kitab kontemporer. Kenapa? Karena itu gaya bahasa dua model ini beda. Gaya bahasa kitab-kitab klasik berbeda dengan gaya bahasa kitab-kitab kontemporer. Kita berikan kepada santri kita itu supaya menguasai dua-duanya. Itu satu kelebihan. Memang lebih di atas pengakuan mereka itu. Ini sejarahnya sudah berusia 20 tahun, Pon. Ma'had Ali ini. Ma'had Ali sebenarnya yang usianya itu nanti tahun 18 baru mulai dibesarkan. Sebenarnya awalnya itu sejak saya datang, hanya belum resmi waktu itu. Belum resmi ya Ma'had Ali tadi. Sejak saya datang langsung pengajian yang di masjid yang saya hadapi memang hanya untuk tingkat mahasiswa. Jadi itu sebenarnya Ma'had Ali. Cikal bakalnya. Itu berarti 85 sudah mulai ada. Memang sudah ada. Tapi yang model klasikal dipadukan itu memang Ma'had Idadiyah dulu ya, sudah ada kelasnya. Jadi dulu Tribuners ini kalau kita masuk sekolah tamat SD dulu atau tamat ibtidaiyah di luar, kemudian masuk ke sini, banyak yang ini karena kita berkurang tahun kita. Karena masuk Idadiyah 1 tahun, Pak. Itu ceritanya, sejarahnya mendirikan Idadiyah bagaimana itu, Pak? Ide awalnya itu hanya sampai 5 mata pelajaran saja selama 1 tahun. Itu awalnya karena salah satu prinsip yang dipegang oleh Guruta, ialah kualitas mangkoso tidak boleh menurun, tidak boleh kurang. Sementara mata-mata pelajaran di Sanawiyah yang ini level SMP, Sanawiyah itu sudah membaca kitab kuning. Pertanyaan, mampukah kira-kira alumni SD langsung membaca kitab kuning? Pasti tidak bisa. Maka dulu itu sistem di sini sampai saya kembali dari Kairo, nanti setelah saya kembali baru dirubah. Santri itu mempunyai 2 kelas. Terpisah kelas agamanya dengan kelas umumnya.
terpisah. Kenapa? Karena dari SD otomatis untuk kelas umumnya masuk SMP. Iya, Pak. Tetapi agamanya masih di ibtidaiyah. Masih tidak, iya. Karena tidak bisa masuk sanawiyah. Tidak. Jadi masuk di ibtidaiyah kelas 4, kelas 5, kelas 6. Jadi tamat SMP baru naik sanawiyah. Jadi pincang. Ya. Selesai SD dan sederajat sudah masuk menengah pelajaran umum, tapi anunya agamanya masih tingkat dasar. Tapi masih saya zaman saya Pak kan 86 itu mulai 85 mulai. Itu ijazah masih 2 Poang ya di sini. Antara ada ijazah dari sanawiyah dulu, ada ijazah dari kan masih ada kelas lama itu. Masih ada kelas lama kan, ini gagasan baru. Iya. Nanti ada tahun 85. Iya. Itu saya pikirkan. Iya. Saya pikirkan bagaimana sehingga santri masuk di Mangkoso hanya satu kelas tapi dua-dua sederajat. Nah, itulah melahirkan konsep Idadiyah. Bagaimana yang semestinya 3 tahun belajar di ibtidaiyah baru masuk sanawiyah, bagaimana sehingga hanya 1 tahun. Iya. Saya ini jadi waktu itu kita bisa masuk MAPK karena ada ijazah sanawiyah. Ya. Andai kan ijazah Idadiyah, kimupan denalai. Mana salah? Tapi itu sudah dipikirkan sejak ada di Mesir, sebelum pulang itu. Sebelum pulang. Nanti saya akan terapkan nanti kalau kembali nih. Jadi awalnya dulu itu alot juga itu diskusi dengan guru ta. Iya. Baru diterima. Karena itu ada pandang mengatakan dirugikan anak-anak 1 tahun. Iya. Oh, iya betul. Di mana teman-temannya sudah naik kelas 2 baru dia masuk kelas 1 ya, betul. Tapi prinsip saya katakan pertama tidak rugi. Yang rugi itu kalau tidak belajar. Kalau orang belajar tidak rugi. Iya. Kemudian kedua, andai kata pun dikatakan rugi, tidak apa-apa rugi 1 tahun, tapi dia akan menang seumur hidup. Masya Allah. Itu prinsip. Nanti ini hasilnya nanti dia dilihat setelah selesai nanti. Jadi banyak itu waktu masih ditanya apa ini apa ini membuat. Tapi setelah nanti ke atas dia ada, oh rupanya begini. Humahum hiya humahunna alfiyah Pak. Iya. Itu banyak begini. Nah pernah suatu ketika terhenti itu. Iya. Terhenti. Tahu-tahu apa yang terjadi? Ini alumni sampai-sampai angkatan kamu itu. Iya. Memprotes. Tapong TV mengindah dia, Pong. Kita ini jadi manusia karena indah dia. Itu saya katakan asli, itu katakan walau andai kata dikatakan rugi 1 tahun, tidak apa-apa, tapi dia akan menang seumur hidup. Iya. Nanti dia lihat. Kalamun al-lapsul mufidu kastaqim. Iya betul, itulah. Ternyata menjadi inceran ini sekarang. Tapi itulah memang modernisasi awal Mangkoso ya, model memadukan model klasikal dan model dulu bersila di Masjid Poya 85 kita pulang dari Mesir itu angkatan pertama. Dan itu ada Syekh Basyuni saya ingat sampai sekarang itu masih berlanjut Pak. Ini tadi di sini ada dari Palestina Mesir ini Ustaz Ibrahim itu apa namanya itu Profesor Azhar itu, tapi dia putar-putar. Ya asli orang tuanya dari Palestina, tapi orang tuanya juga artinya banyak keturunannya. Ya, kalau pengalaman dia itu pertama dari Azhar itu di Saudi Arabia itu ada 10 tahun kalau tidak salah di situ. Baru ke Malaysia. Di Malaysia 25 tahun. Masya Allah. Oh berarti semua Melayu, Pong. Dia katanya, saya ini selalu bergaul dengan bahasa Arab saja di sana di Malaysia. Karena hanya di tingkat perguruan tinggi dan yang dihadapi itu memang hanya berbahasa Arab. Jadi ada paham sedikit-sedikit. Ibrahim Saki As-Sami. Salah Ibrahim. Salah Zaki Ibrahim. Profesor Qiraah Sab'ah. Ya. Masya Allah. Dan ini setiap saat di DDI Mangkoso ini masih ada syekh-syekh begitu yang datang, Pak. Rutin. Nah, terus untuk tanah wakaf Pak, bagaimana anunya itu untuk pengembangan pesantren yang menjadi terbesar di Indonesia Timur nanti? Kita terima
Nah, ceritanya waktu saya datang. Iya. Kan waktu itu hanya di sini, sekitar ini. Iya. Cerita ini. Jadi santri-santri laki-laki, ada pondok-pondok di belakang. Selain daripada itu juga di rumah-rumah masyarakat, di kolom-kolomnya itu dibuat jadi asrama mereka. Saya datang, suatu ketika Allah memberi isyarat kepada saya. Memberi isyarat kepada saya lewat mimpi. Iya. Bahwa pesantren ini akan maju. Dan kalau maju, tidak muat uang kosong. Sehingga ketika itu apa yang saya lakukan? Saya pergi menghadap bupati. Menyampaikan hal itu. Andi Sultan waktu itu, Pak. Ya, Iya. Mansur Sultan. Mansur Sultan. Apa jawaban beliau? Kalau begitu, carilah lokasi di sekitar Mangkoso. Kalau masih dapat tanah pemerintah, insya Allah kita bantu. Tapi kalau tanah masyarakat, tentunya pesantren berhubungan dengan yang bersangkutan. Iya. Oke. Pulang, tanya-tanya masyarakat. Iya. Masih adakah di sini tanah pemerintah dekat? Masyarakat menunjuk tondrongnya dengan Bulu Lampang. Iya. Dengan ucapan mereka, itu tondrongnya dengan Bulu Lampang masih tanah hehe. Tanah hehe agar, Pak. Ternyata hehe itu di dalam buku rinci. Kan petanya itu tanah, buku rinci yang dibuat Belanda dulu. Iya. Tanah pemerintah ditulis di situ GG. GG. Kodenya GG. Iya. Tapi orang Belanda menyebut G itu dengan he. Oh. Jadi orang Belanda mengatakan tanah hehe. Masyarakat kita ikut tanah hehe. Karena gaya Belanda, bahasa Belanda itu H itu G gitu. Ya. Seperti tehel. Tehel. Tulisannya tegel. Tegel. Iya. Iya. Maka datangnya G tehel. Tehel. Oh, itu sejarahnya. Dan mimpi itu apa, Puang, anunya kalau bisa? Adalah. Ada. Yang itu tarik maknanya. Lalu saya buatkan permohonan yang sekarang namanya apa itu proposal. Itu pasti proposal. Suka permohonan minta itu 1, kemudian 2, kemudian 3 sambungannya tondrongnya ke atas paceke. Oh iya. Jadi bersambungan. Itu yang sekarang yang dipakai. Jadi benar-benar kita garap 2.1. Iya. Datanglah beliau itu meletakkan batu pertama. Pak Mansur Pak Mansur datanglah meletakkan batu pertama bersama-sama dengan pejabat-pejabat baru. Dan itu ada peristiwa ketika itu ya unik juga. Diletakkan pada hari Jumat bertepatan dengan 1 Muharram. Oh. Di mana masyarakat kita masih memahami sebagian besar 1 Muharram itu nakase. Nakase, iya. Hari nakase. Ya. Hari celaka. Ini pesantren kok. Kenapa ini? Justru kita mau mematahkan pandangan itu bahwa sebenarnya hari itu buat orang muslim adalah hari berkah. Hari berkah. Itu nakase buat orang kafir, bukan buat kita. Sampai ada yang mengancam, hati-hati kok nanti itu setiap tahun ada korbannya. Iya. Istilahnya katu waktu nacerak nasa tungkat naceraki, iya. Tapi alhamdulillah apa yang terjadi? Ya, setiap tahun ada kurbannya. Mereka berkurban kalau setiap hari raya. Hari raya. Dan tidak sedikit, lebih 10 ekor. Alhamdulillah. Itulah berkah aduhnya. Dan awalnya semua santri karena masih kelas dulu, belum ada ditempatkan di rumah penduduk. Di rumah penduduk. Masya Allah. Dan itu karena penduduk ini berjiwa pesantren semua, tidak ada yang namanya sewa menyewa. Tinggal saja di situ. Ya. Sampai langkah kedua diupayakanlah untuk masing-masing santri membuatkan pondok-pondok sendiri-sendiri. Alhamdulillah. Ya, itu wakaf. Itulah pondok-pondok macam-macam. Ada rumah, sesuai dengan kemampuan orang tua. Saya ukuran orang tua, Pak. Itu ukuran 5 kali 5, Pak.
Gardu-gardu, pura gardu ya. Telu ki. Ya, ada yang kecil sekali sampai waktu penamatan pertama tahun 87. Iya. Di Tondronge ada tamu masuk di salah satu pondok santri itu kan dikiranya WC. Karena kecilnya. Dikira sih. Ya mau kencing dia. Ternyata itu pondok santri. Ya, itu langkah kedua. Langkah ketiga, bagaimana pondok-pondok ini disatukan menjadi menjadi asrama besar. Iya. Itu langkah ketiga. Nah, langkah keempat sudah membuat sendirian asrama. Ya, kemudian sesudah itu prosesnya membangun dengan bangunan permanen. Jadi sekarang setiap membangun sudah berapa tahun ini selalu permanen. Jadi kita saksikan nanti itu di sana. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, baik di sini maupun yang di kampus Putri. Jumlah total santri sekarang di pondok kita dari Idadiyah, Ibtidaiyah, Ali dan lebih 4.000. 4.000, Masya Allah. Lebih 4.000. Dan masih dari seluruh Indonesia, Pong, Kalimantan. Macam-macam ya. Iya. Macam-macam. Tadi kita ada cerita, Pong, bahwa kenapa mudah membangun lapangan kereta api di jalan rel kereta api di Barru. Tadi kita cerita tentang bahwa ada kelebihan karena Guru Tak diminta oleh Bupati dulu, kalau saya tidak salah Andi Rum itu, Bau Rum itu meminta untuk meyakinkan masyarakat, mempermudah pembangunannya. Itu dengan apa namanya? Dengan pertama tadi itu bahwa mereka ini dimotivasi dengan makna daripada nama baru sendiri. Iya. Dari situ bertolak dimotivasi. Nama itu tidak ada di surah apa itu disebutkan? Innamal barruar. Ada ayatnya bahwa itulah yang kita pakai untuk meyakinkan masyarakat. Kalau tidak salah surah At-Tur 28. Innahu huwal baru. Soalnya itu sifat Tuhan. Bahwasanya dia itu innahu, hu itu huwa. Al-Baru Ar-Rahim. Maha suka melakukan kebaikan, lagi Maha Penyayang. Kebetulan nama kabupaten ini baru. Iya. Nah, dengan itulah kita motivasi rakyat. Ada 560 kabupaten di Indonesia, tidak ada yang punya nama dalam Al-Quran. Kecuali baru. Itulah. Nah, kebetulan namanya bagus, artinya bagus. Nah, dengan itulah dijadikan kesempatan untuk memotivasi masyarakat. Alhamdulillah jalan rel lebih cepat. Ya itu dimulainya dulu pelebaran jalan. Dimulai di situ dulu. Waktu pelebaran jalan. Iya, gara-gara pelebaran jalan itu, coba bayangkan. Kalau Anda punya tanah, ya hanya 1 meter, katakanlah kali 9 meter atau berapa, jadinya nanti itu, lihat nanti jadinya berapa. Dari Tuhan. Kenapa? Karena itu adalah suatu amal yang tidak putus, dia punya pahala sampai dunia kiamat. Siapa yang bisa hitung? Makanya dengan itu juga saya tempoh hari waktu datang Pak Amin Sam untuk meletakkan batu pertama kita punya aula, gitu. Saya sampaikan dengan itu. Masya Allah. Terus itu. Nah, akhirnya jadilah jalanan di Baru ini paling cepat selesai pelebarannya. Iya. Di mana panjang jalan di Baru itu lebih panjang daripada Marus dan Pangkep. Iya. 80 kilo lebih, 87 kilo lebih. Nah, karena itu pula maka pemerintah menjadikan sempana atau dalam bahasa kita itu senu-senuang. Itu doa dalam bentuk simbol-simbol.
menjadi baru dicanangkan itu kereta api. Kereta api, oh, senu-senungan. Senu-senungan. Itu di depanan anunya Boswa itu. Ya. Di Garongko Puang. Bukan di Garongko, di sana Allahumma sholli alaihi wasallam. Dan di Garongko. Di Berumut di kota. Di pinggir jalan. Oh. Di pinggir jalan. Ya. Siaung. Oh. Siaung. Ya. Salah berhadapan dengan anunya itu Boswa. Ya, dengan pelabuhannya Boswa. Ya, pelabuhannya Boswa di kiri itu di kanan di pinggir gunung. Di situ pencanangan kereta api. Kita lagi berada di kediaman pimpinan pondok Berta Wajdi. Tadi sudah melakukan wawancara sedikit tentang sejarah Aidadi dan Ma'had Ali. Insyaallah semoga berkah Puan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wartawan Tribun News Ultra yang hari ini bakal ngajakin kamu buat ngeliat tradisi menyambut 1 Ramadan di Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi kita bakal ke salah satu rumah warga yang nanti kita lihat prosesnya yang namanya tradisi Harwa nih Tribuners. Kira-kira seperti apa perjalanan saya? Ikutin aku terus ya. Inilah tradisi Harwa sambut Ramadan 2026 ala masyarakat Buton di Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Harwa adalah salah satu tradisi para leluhur dalam menyambut Ramadan ataupun memperingati momen-momen keagamaan. Mulai dari menyambut Ramadan, bulan Rajab, hingga menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Untuk menyambut Ramadan, biasanya sebagai rasa syukur atau momen memanjatkan doa kepada keluarga yang telah berpulang. Pada momen ini, masyarakat Muslim di Kota Bau-Bau akan memanjatkan doa memohon keselamatan ini pada awal tahun. Prosesi Harwa ini diawali dengan persiapan yang dilakukan oleh pihak keluarga atau orang tua yang akan menggelar tradisi tersebut. Mulai dari sajian makanan hingga pembaca doa yang sudah dikabari untuk melaksanakan prosesi Harwa. Momen ini berlangsung ramai karena para keluarga akan berkumpul di dalam rumah dan mempersiapkan hidangan Harwa. Bahkan, ada yang sudah sibuk memasak di dapur sejak pagi hari. Tidak hanya para keluarga pembaca doa, terkadang tetangga juga datang membawa isi talang mereka pada momen tersebut. Pembaca doa, Laipo, mengatakan doa yang dipanjatkan pada prosesi Harwa adalah doa selamat. Selain itu, doa juga diniatkan untuk para leluhur atau anggota keluarga yang telah pergi lebih dulu, memohon agar kesalahan di dunia diampuni. Kata dia, doa yang dipanjatkan juga untuk mereka yang masih hidup, agar diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, serta iman, termasuk harapan untuk bisa kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Sosok Laipo ini sudah sering mendapat panggilan untuk menjadi pembaca doa Harwa, tidak hanya untuk keluarganya saja, namun juga para tetangganya. Prosesi sakral lainnya adalah talang Harwa. Ini bukan hanya sekedar sajian makanan biasa untuk disantap. Dari hidangan ini menjadi sebuah harapan untuk menghadapi berbagai hal-hal baik dalam kehidupan. Pengisi talang Harwa, Zaura, menjelaskan yang diisi dalam talang adalah kue-kue tradisional seperti onde-onde, waje, bolu, pisang, ubi goreng. Sesuai dengan kemampuan dari penyelenggara pembaca Harwa. Harwa jelang Ramadan tidak ada penataan khusus seperti menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW. Lalu sajian kue-kue tradisional itu dibacakan doa. Lalu pemilik isi talang membawa kembali untuk dicicipi di rumah keluarga masing-masing.
Terkait sajian kue tradisional untuk Haroa ini memang selalu banyak diburu saat bulan suci Ramadan. Tidak kalah larisnya dengan kulit, ketupat, ataupun ayam. Seperti yang terlihat di pasar tradisional Kota Bau-Bau. H-1 jelang Ramadan, emak-emak mulai serbu kue tradisional untuk Haroa atau tradisi adat yang biasanya digelar masyarakat sebelum puasa pertama. Terlihat antrean terjadi di salah satu gerai kue tradisional sejak pukul 6.30 WITA. Pedagang kue tradisional di dua pasar Kota Bau-Bau yakni Wameo dan Karya Nugraha ramai dikunjungi. Pasar Wameo berada di Jalan Raka Wakaka, Kelurahan Wameo, Kecamatan Murho. Jaraknya sekitar 2,7 km atau 9 menit berkendara dari Pasar Karya Nugraha di Jalan Haji Agus Salim, Kelurahan Batara Guru, Kecamatan Wolio. Terpantau hingga pukul 12.00 WITA, para pembeli masih memadati lokasi tersebut untuk persiapan tradisi. Pedagang kue tradisional Ambo mengatakan pembelian kue untuk Haroa selalu ramai 2 hari menjelang Ramadan. Kata dia, warga ramai memborong kue karena sudah waktunya masyarakat Buton melaksanakan Haroa menyambut Ramadan 2026. Penjualan kue tradisional ini sudah dibungkus sesuai dengan jumlah kue dalam satu piring. Terlihat bolu, baruasa, juga ubi goreng dan pisang goreng sudah dibungkus plastik untuk memudahkan pengemasan. Ia membeberkan penjualan satu paket komplit dibanderol Rp51.000 dengan harga per bungkus Rp5.000. Serta ada yang dibanderol Rp10.000 per cup. Dalam satu paket komplit, talang Haroa berisi onde-onde, baruasa, waje, pisang, dan ubi goreng, bolu, cucur, serta palu. Hari ini ramai untuk pembelian makanan tradisional, Pak? Iya, alhamdulillah sudah waktunya lagi. Untuk mulai ramainya sejak kapan, Pak? Sejak kemarin sebenarnya, sejak kemarin hingga hari ini. Ada peningkatan dari penjualan sebelumnya, Pak? Untuk kemarin ada peningkatan hari ini. Karena pas hari ini kan waktunya orang mau Haroa istilahnya kalau orang di sini, orang Bogor sini. Gitu. Kalau Bapak hari ini apa yang dijual, Pak, di jajanan? Pisang goreng, ubi goreng, bolu, baruasa, waje, cucur, onde-onde. Untuk harga yang itu, ditawarkan? iya, itu khusus untuk isi talang. Oke Tribuners, kita sampai di penghujung perjalanan kita pada malam hari ini dan tadi kita sudah saksikan prosesi Haroa sambut 1 Ramadan di masyarakat Kota Bau-Bau, terkhusus di masyarakat Buton ya. Dan memang seru banget ya dan nostalgia karena memang saya juga tumbuh di antara masyarakat Buton karena memang tumbuh besar di Kota Bau-Bau dan saya berharap ini akan terus lestari ya Tribuners. Dan masih banyak lagi tradisi-tradisi di masyarakat Buton selama Ramadan ini dan tentunya akan kita ulik bersama dan makanya itu jangan sampai melewatkan Tribun Travel selanjutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Kepada Allah kita bersyukur, alhamdulillah di bulan Ramadan kali ini Allah limpahkan semuanya yang kita butuhkan tanpa kurang satu apapun. Mudah-mudahan keberkahan menyertai dari awal sampai akhir insya Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berkah salawat, berkah Ramadan dicatat kita sebagai hamba Allah, umat Nabi Muhammad yang insya Allah akan mendapat syafaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Penonton Tribun semuanya, pada Ramadan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang agak sedikit ke anak mudaan lah, yaitu judulnya nada irama Ramadan. Ya, apa ini sih sebenarnya nada irama Ramadan? Karena memang Ramadan ini adalah bulan yang sangat diidam-idamkan, ditunggu-tunggu, ya sangat digembirakan, sehingga kata gembira, kata bahagia sering disebut dengan hiburan gitu, dengan irama dan nada. Lalu perlu kita ambil gambaran yang sederhana. Tentu ini nada irama yang sifatnya adalah baik atau syar'i berkaitan dengan Ramadan. Apa itu nada irama Ramadan? Yang pertama adalah bunyi sahur, sahur itu ada di bulan Ramadan, saudara ya, penonton semuanya. Sahur, sahur itu macam-macam nadanya. Ada yang pakai gendang, pakai kaleng, pakai bambu, macam-macam. Ada yang pakai mic di masjid-masjid. Menunjukkan apa? Itu sebagian dari nada irama yang ada di bulan Ramadan. Masya Allah, luar biasa itu kan. Itu mengasihkan, indah. Itulah nada irama Ramadan yang pertama. Yang kedua adalah begitu mendekat kepada subuh akan bunyi sirine tit katanya kan, sekaligus mengajak kepada umat, kepada jamaah melalui masjid-masjid dan sebagainya. Yuk semuanya, imsak sudah datang, kemudian yuk sama-sama kita niat puasa. Nawaitu somahodin an ada ifatu syahri Ramadan haji santai. Ini adalah semua irama nada irama di bulan Ramadan yang tidak ada di luar Ramadan. Ya tentu dibarengi yang ketiganya adalah azan subuh dengan suara yang paling kita ingat-ingat karena memang ramai sekali di bulan Ramadan. Apa itu? As-salatu khairun minan naum. Itu indah itu. Sehingga semuanya orang udah bangun, iya makan sahur, iya. Kemudian memang semuanya akan bangun. Dan alhamdulillah rata-rata kalau di Ramadan itu masjid akan penuh. Kenapa? Karena diingatkan dengan nada irama Ramadan. Tentu setelah itu akan ada sholat berjamaah. Tapi yang penting yang keempatnya adalah ada kuliah subuh setelah sholat subuh tersebut dengan tema-tema yang dibawakan oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita. Nanti yang kelimanya juga ada juga kuliah duha atau kajian duha bagi yang ada setengah zuhurnya, nanti ada azan zuhur yang hampir semuanya masjid-masjid kalau sudah bulan Ramadan zuhur itu tempatnya untuk beristirahat, menenangkan pikiran, mungkin karena panas, lelah, capek bekerja, lalu kita masuk masjid sholat berjamaah zuhur, dapat pula nanti tausiah kuliah zuhurnya, lalu kita di situ bisa meletakkan badan, membaringkan ya sambil baca Quran, tadarus dan sebagainya. Itu semuanya hanya ada di nada Ramadan, di nada irama Ramadan di siang harinya. Menjelang ke bawah sampai sore kita akan ingat dengan ngabuburit. Wah ini macam-macam ini kan enak, ada yang nongkrong-nongkrong dan sebagainya. Tapi jelasnya ngabuburit syariahnya adalah tidak ada terjadi di luar Ramadan. Apa itu? Biasanya sebelum berbuka puasa apa? Ada tilawah Quran oleh kori-kori juara-juara nasional, tingkat provinsi dan sebagainya, tingkat kabupaten yang dikumandangkan di masjid-masjid. Nah itu menyambut, itu menjadi sebuah nada irama yang hanya ada di Ramadan. Setelah ngaji lalu ada namanya kultum sebelum dia atau sebelum berbuka puasa. Itu indah sesuai dengan tema-tema yang disampaikan oleh ulama-ulama kita. Tentu yang lebih penting nada iramanya di bulan Ramadan adalah ketika sirine beduk ya berbuka puasa. Gitu lagi kan enak itu. Sama-sama berdoa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masya Allah, indah sekali. Walaupun hanya bacaan, tapi itu indah sekali. Siapapun yang mendengar itu rasanya dunia ini milik dia, tidak ada yang lain begitu. Masya Allah, itu luar biasa itu kan. Nah, masuk ke atas nanti azan Isya. Yang paling penting di azan Isya itu sholat Isya. Setelah sholat Isya akan kita dengarlah pula nada irama di bulan Ramadan. Apa itu? Subhanal Malikil Mahmud
wujud, subhana malikil mawjud. Apa ini? Ajakan biasanya ini irama untuk mengantarkan kepada sholat tarawih qiyam Ramadan. Nah ini indah kan. Jadi nanti ada salawatnya, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Nah itu kan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala. Ini semuanya nada-nada irama yang ada hanya di bulan Ramadan. Diajak semua kita untuk itu, untuk qiyamul Ramadan. Setelah itu ya mungkin setelah selesai sholat tarawih maka nada Ramadan yang mendekati akhir adalah tadarus. Malam hari kah, siang hari kah, masjid surau-surau, langgar-langgar selalu riuh, indah, sahdu, menyejukkan, menenangkan. Lantunan Al-Quran dari anak-anak kecil, dari anak remaja, dari orang-orang tua, bahkan suara nenek-nenek, kakek-kakek yang ompong pun ngajinya itu enak iramanya kalau didengar di bulan Ramadan. Nah ini nada irama bulan Ramadan yang memang sangat kita rindukan dan selalu dikangen-kangenin setiap tahunnya. Ya, yang terakhir adalah nada irama Ramadan adalah ketika di ujung Ramadan ada isak tangis muhasabah di malam-malam Lailatul Qadar. Tentu kita berharap dimanapun kita berada, penonton tribun yang dirahmati Allah, berbahagia kita tahun ini bisa bertemu dengan Ramadan. Berharap kita panjang umur sampai di 10 hari Ramadan. Dan berharap di 10 hari Ramadan tersebut kita bertemu dengan malam yang luar biasa. Yang malam itu ketika didapati oleh seorang mukmin dan muslim, tak terasa air mata akan menetes. Kan mungkin gembira bisa sampai ke akhir Ramadan. Di awal Ramadan Allah turunkan rahmat. Di pertengahan Ramadan Allah turunkan keampunan. Dengan harapan di akhir Ramadan Allah selamatkan kita dari api neraka. Dan itu hanya di nada irama bulan Ramadan. Menangis, ya Allah, aku berbahagia bisa menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Dan tangisan itu adalah tangisan bahagia seorang hamba. Karena alhamdulillah telah disampaikan oleh Allah sampai kepada titik-titik 10 yang terakhir Ramadan. Dan bisa beriktikaf, bisa berzikir, bisa menghatamkan Al-Quran, dan bisa banyak qiyamul lail, bahkan bisa mencurahkan seluruh air matanya karena bahagia. Dan mungkin dengan harapan bisa ikut merayakan Idul Fitri dengan para keluarga. Tentu inti dari ini semuanya adalah irama Ramadannya adalah di pas ujung dari Ramadan, lalu di tanggal 1 Syawal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat ini adalah kalimat yang menggemparkan seluruh telinga-telinga manusia orang beriman, akan menggoyahkan dan meruntuhkan hati tentang kerinduan dan kebahagiaan sebuah perjuangan bulan Ramadan. Walillahil hamd, itu ungkapan. Tentu hanya Allah lah yang layak kita puji. Mudah-mudahan benar-benar kita di Ramadan kali ini, pada sahabat-sahabat tribun semuanya, menikmati nada irama Ramadan melalui sentuhan telinga, merasuk ke dalam hati, mengalir dalam seluruh tubuh kita, dan akhirnya kita keluar dari Ramadan menjadi la'allakum tattaqun. Pas di bulan 1 Syawalnya kita adalah minal aidin wal faizin, Idul Fitri kembali suci seperti bayi baru dilahirkan. Mudah-mudahan nada irama Ramadan pada kali ini yang kami sampaikan bisa sedikit menggugah semangat kita untuk meraihnya dan merindukan Ramadan ini. Karena siapa yang bahagia dan gembira dengan datangnya Ramadan, dalam sebuah riwayat hadis Rasul katakan, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Tentu firman Allah dalam Al-Quran, orang beriman dipanggil untuk berpuasa, untuk mengimarahkan, untuk menikmati nada irama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat itu, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Banyak bicara tentu banyak salah. Kepada Allah saya mohon ampun, astagfirullahaladzim. Kepada kita semuanya, pendengar, penonton tribun, saya mohon maaf dan batin. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Syukur Alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menempa akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semento Nasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda di bulan suci Ramadan ini? Semoga semuanya tetap sehat walafiat dan juga tetap melaksanakan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan kali ini. Dan tentunya kita masih bersama dan juga masih kembali memperbincangkan tema-tema menarik lainnya selama bulan suci Ramadan. Tentunya masih di Syiar Ramadan Tribun Timur yang hari ini akan memperbincangkan terkait dengan karakteristik Ramadan. Bersama narasumber kita ada Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah menantikan juga waktu untuk seperti apa berbincang bersama Tribuners kali ini terkait dengan karakteristik Ramadan. Untuk itu kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dan juga tentunya masih semangat menjalankan ibadah puasa gitu. Baik, nah ini kita memasuki sudah di bulan suci Ramadan, kemudian juga kita perlu mungkin mengetahui seperti apa sebenarnya karakteristik Ramadan, karena kalau kita bisa gambarkan sedikit di awal Tribuners, ada yang karakteristiknya ada ampunan, kemudian juga ada perisai dari dosa, kemudian ada juga dilipat gandakan pahalanya, dan ada berbagai macam lagi karakteristik dari bulan suci Ramadan yang bisa disampaikan kepada Tribuners hari ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, tentunya bulan suci Ramadan adalah bulan istimewa. Bulan yang dirindukan oleh seluruh umat manusia. Umat terdahulu dirindukan akan datangnya yang dinamakan dengan bulan suci Ramadan. Nah, bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang penuh karakteristik, yang mana karakteristiknya ini tidak didapatkan di luar bulan suci Ramadan. Nah, adapun karakteristik yang pertama, bulan Ramadan ini adalah bulan ampunan. Jadi karakteristik yang pertama adalah bulan ampunan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ya, di luar bulan suci Ramadan itu ada amalan-amalan khusus, ada waktu khusus, ada tempat khusus, dan ada cara khusus atau zikir khusus yang kita lakukan, itu bisa mendatangkan ampunan Allah. Tapi khusus di bulan suci Ramadan, malamnya ampunan, siangnya ampunan, 24 jam penuh dengan ampunan. Maka ini yang diinginkan oleh seluruh umat, termasuk umat-umat terdahulu, menginginkan untuk mendapatkan bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena ada karakteristik yang dimiliki yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Nah, coba kita lihat pada malam hari. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang mendirikan malam hari, yang namanya malam hari, yaitu mulai dari maghrib sampai menjelang terbit fajar, itu disebut dengan malam hari. Meskipun nanti ada pembagian, ada waktu sahur, ada waktu fajar, waktu subuh. Tapi kalau kita melihat itu hanya siang dan malam. Ya.
Nah, di malam harinya itu penuh dengan ampunan. Mulai dari orang yang melakukan qiyamul lail, tarawih, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa ma taqaddama. Seluruh dosa, termasuk dosa besar. Jadi kalau ada orang yang berlumuran dosa, ya maka rahmat Allah itu jauh lebih besar dibandingkan murka Allah. Ya, luar biasa. Ini ada sebuah kisah. Ya, Nabi Ibrahim ketika ada orang Majusi meminta sesuatu kepada Ibrahim. Nah, Majusi ini dia penyembah api. Ibrahim mengatakan, ya saya berikan makanan, tapi harus ada syaratnya. Apa itu? Harus loading dulu, mengucapkan syahadat, berislam. Maka Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah. Coba kita lihat. Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah. Allah mengatakan, ya Ibrahim, tahukah engkau Majusi itu usianya 70 tahun? 70 tahun usianya dan dia tidak beriman kepadaku, tapi saya, kata Allah, tiap hari saya berikan makanan. Sementara dia baru meminta satu kali, engkau tidak mengabulkan karena engkau mensyaratkan harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini artinya bahwa jamaah yang dimuliakan Al-Tribuners, bahwa ampunan Allah ini itu didapatkan di malam hari. Makanya ma taqaddama min dzambihi. Ma ini berlaku secara umum. Ya, bukan hanya pelaku dosa kecil, tapi termasuk pelaku dosa besar. Maka momentum bulan suci Ramadan yang merasa bahwa saya ini adalah orang yang berlumuran dengan dosa, maka karakteristik yang pertama, maksimalkan mendapatkan ampunan yang pertama di bulan suci Ramadan, maka maksimalkan di malam hari. Kemudian ketika tiba waktu sahur, itu wabil asharihum yastaghfirun. Orang yang melakukan amalan di waktu sahur, ya kita terbangun saja makan sahur, itu mendapatkan ampunan dari Allah. Wabil asharihum ya yastaghfirun. Di waktu sahur dia meminta ampunan kepada Allah, dia istighfar. Ini orang-orang yang mendapatkan ampunan. Itu di malam hari. Jadi di waktu malam itu kita akan mendapatkan ampunan Allah. Kemudian di waktu siang, man shoma Ramadhana, siapa yang berpuasa. Saya yakin bahwa Tribuners ini sudah ya rutin kita berpuasa setiap Ramadan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi imanan wa ihtisaban. Dalam keadaan iman, spiritualitas, dan juga mengevaluasi diri, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni dosanya sebesar apapun dosanya kepada Allah. Itu akan diampuni. Itu di siang hari. Jadi malamnya mendapatkan ampunan, siangnya mendapatkan ampunan. 24 jam waktu yang diberikan oleh Allah itu penuh dengan ampunan. Bahkan kelebihannya bulan suci Ramadan ini bukan hanya ampunan. Jadi ampunan Allah itu ada dua. Ada ampunan Allah yang disebut dengan Al-Ghafur. Ada ampunan Allah namanya Al-Afu. Apa bedanya Al-Ghafur dengan Al-Afu? Kalau Al-Ghafur itu dosa yang kita lakukan itu ditutupi oleh Allah, tapi dosanya masih ada. Maka yang seperti ini nanti di akhirat, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, diperlihatkan dosanya di akhirat karena sudah mendapatkan Al-Ghafur, maka dosanya itu hanya diperlihatkan untuk dirinya, tidak disebarluaskan untuk dilihat orang banyak. Tapi kalau mendapatkan Al-Afu, Al-Afu ini artinya dosa yang dilakukan memang sudah dihapus oleh Allah. Bukan hanya ditutupi, tapi dihapus oleh Allah. Dan itu kita dapatkan di bulan suci Ramadan dalam bentuk doa yang diajarkan oleh putri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, ya ketika saya mendapatkan Al-Qadar di Ramadan, apa yang harus saya baca? Maka bacalah sebuah doa. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka afuun, engkau yang memberi maaf. Tuhibbul afwa, engkau senang untuk memaafkan. Fa'fu anni, maafkanlah kami.
ketika kita mendapatkan al-afu, bukan hanya dosa itu ditutupi oleh Allah, akan tetapi dosa itu dihilangkan oleh Allah. Jadi ini karakteristik yang pertama, yaitu al-afu atau ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, baik. Jadi itu adalah yang perlu juga kita garis bawahi begitu ya Pak Ustadz ya, selama bulan suci Ramadan ini. Kemudian juga ada beberapa karakteristik lagi dari bulan suci Ramadan, yakni perisai dari dosa atau junah. Mungkin seperti apa untuk penjelasannya Pak Ustadz? Ya. Nah, kemudian karakteristik yang kedua, bulan suci Ramadan ini adalah bulan perisai dari maksiat dan dosa. Ya, yang namanya perisai dia tameng. Ya, oleh sebab itu orang yang berpuasa itu dipastikan tidak melakukan maksiat. Kenapa demikian? Karena yang halal saja dihindari, apalagi yang haram. Ya, coba makan minum kan halal. Tapi orang yang berpuasa dia tidak makan, dia tidak minum. Kenapa dia tidak makan dan minum padahal itu halal? Kalau yang halal saja dihindari, apalagi yang haram. Maka luar biasa puasa ini sebagai perisai. Dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, "As-siyamu junnatun." Puasa itu adalah perisai junnah. Nah, junnah ini kalau dalam literasi bahasa Arab itu terdiri dari dua huruf, yaitu jin dan nun. Maka semua kosakata bahasa Arab yang menggunakan huruf jin dan nun itu menunjukkan tentang sesuatu yang tidak terlihat. Ya, janin dalam perut seorang ibu, kenapa disebut dengan janin? Karena tidak terlihat dengan kasat mata. Kemudian ada makhluk, ya ini pada manusia, disebut dengan jin. Jin itu karakternya tidak terlihat. Jadi kalau ada jin yang terlihat, itu ya salah penampakan. Ya memang karakternya dia tidak terlihat. Kemudian jannah, artinya surga. Ya, surga juga tidak terlihat. Ya, tidak dilihat oleh mata, mala ainun ra'at wala udhunun, tidak didengar oleh telinga. Nah, sehingga dikatakan bahwa puasa ini sebagai perisai, penghalang kita. Memang tidak dilihat, penghalang itu tidak dilihat. Ya, akan tetapi itu mampu menghalangi kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun ada orang yang suka marah, temperamen, tapi kalau dia melakukan ibadah puasa, apalagi kalau temperamennya itu muncul, rasa marahnya muncul mendekat buka puasa, saya yakin bahwa dia akan tahan. Itu artinya bahwa dalam bulan suci Ramadan, karakter negatif yang dimiliki oleh seseorang ketika memaksimalkan puasanya di dalam bulan suci Ramadan, maka karakter yang negatif itu bisa menjadi karakter yang positif karena dirubah oleh karakteristik yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Yang kedua yaitu as-siyamu junnatun, puasa itu merupakan junnah atau merupakan perisai. Ini untuk di dunia, apalagi di akhirat nanti, yaitu menghalangi kita untuk disentuh apinya neraka. Ya makanya ada surga khusus bagi orang yang berpuasa. Nah, jadi surga itu ada 8 pintu, neraka itu ada 7 pintu. Nah, di surga itu ada, ya setiap satu pintu itu ada, ya ada khusus yang disebut dengan babur rayyan. Nah, babur rayyan ini, bab rayyan itu diperuntukkan bagi orang yang melakukan ibadah puasa. Nah, tentunya kajian terdahulu kita katakan bahwa ibadah puasanya ini bukan ritual, tapi ibadah puasa yang dilakukan secara penuh dengan spiritualitas, atau bahasa hadisnya dikatakan imanan wahtisaban, penuh dengan keimanan dan juga muhasabah atas dosa-dosa yang dilakukan. Maka ini poin yang kedua yang merupakan karakteristik bulan suci Ramadan. Ya,
Baik, poin selanjutnya itu ada juga yang dilipat gandakan pahala, kemudian juga ada poin lain juga terkait dengan kemudian bagaimana nanti kita itu diterkabulnya doa begitu Pak Ustadz. Mungkin dari dua hal ini juga dapat sekaligus dijelaskan, silahkan. Ya, kemudian karakteristik yang ketiga yaitu dilipat gandakan pahala. Ya, pada dasarnya kalau kita berbicara tentang pahala, ya itu dimulai dari hasanat, kebaikan. Kebaikan yang dilakukan menjadi amal namanya amal soleh. Buah daripada amal soleh itu namanya ajrun atau pahala. Nah, orang yang beraktivitas ibadah, orang yang melakukan ibadah di bulan suci Ramadan, maka akan dilipat gandakan pahalanya. Nah, tentunya pahala itu bermacam-macam. Ada pahalanya 0. Siapa itu? Siapa yang berbuat tapi bukan untuk mendapatkan ridhonya Allah, hanya untuk mendapatkan prestisi dari dunia, maka tidak mendapat apa? Zong. Dia tidak mendapat apa. Ada ibadah yang dilakukan satu ibadah satu pahala. Ada ibadah yang dilakukan satu ibadah 25 sampai 27 pahala seperti berjamaah. Ada ibadah yang dilakukan ketika kita melakukan ibadah akan diberikan 10 kebaikan. Apa itu? Membaca Al-Quran 1 huruf 10 kebaikan. Ada ibadah yang dilakukan dilipat gandakan menjadi 70 sampai 700. Apa itu? Sedekah. Tapi ada ibadah yang dilakukan yang mana pahalanya tidak bisa ditentukan atau pahalanya unlimited, karena yang memberikan pahala adalah Allah, yang mana itu adalah ibadah puasa. Dalam sebuah hadis qudsi, ya Allah Subhanahu wa taala ya berfirman ya melalui lisan Rasulullah SAW mengatakan as-siyamuli, sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, wa ana ajzibi, dan saya yang memberikan pahala. Nah, makanya takaran pahala puasa ini ya kita tidak mengetahui. Kenapa? Karena unlimited. Tapi orang yang berbuat baik di bulan suci Ramadan, maka dilipat gandakan pahala yang dilakukan. Nah, kalau di luar bulan suci Ramadan itu standar. Tapi masuk bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, maka dilipat gandakan pahala kebaikan yang dilakukan. Kenapa bisa demikian? Karena Allah sudah memberikan kemuliaan tersendiri. Di mana bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran, maka semua yang berinteraksi dengan Al-Quran itu akan mendapatkan kemuliaan. Kemudian terakhir, karakteristik daripada bulan suci Ramadan, yaitu doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Kalau di luar bulan suci Ramadan, doa dikabulkan itu ada waktu khusus. Contoh, antara iqamah dengan azan, siapa yang berdoa di situ cepat dikabulkan doanya. Ada tempat khusus, siapa yang berdoa di mihrab. Ya, kalau ada masjid itu bagian depan tempatnya imam itu disebut dengan mihrab. Tempat yang dikhususkan di situ dia berdoa cepat dikabulkan. Ketika orang yang pergi umroh haji, ada tempat-tempat khusus multazam. Antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad, siapa yang berdoa di situ cepat dikabulkan. Siapa yang berdoa di Maqam Ibrahim cepat dikabulkan. Siapa yang berdoa di Raudhah di Madinah cepat dikabulkan. Tapi ketika datang bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengabulkan doa-doa bagi hambanya. Dan ketika Allah mengabulkan doa bagi hambanya, maka insya Allah tidak melihat waktunya kapan, apakah siang atau malam, tapi semua waktu yang kita gunakan untuk berdoa, maka insya Allah itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pada ayat terakhir ya tentang ayat puasa, maka Allah mengatakan uda'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Nah, maka jamaah yang dimuliakan Allah, Tribuners, mudah-mudahan 4 karakteristik ini bisa kita mengambil dan memanfaatkan sehingga insya Allah bulan suci Ramadan bisa terimplementasi karakter Ramadan menjadi karakter kita ketika sudah keluar di bulan suci Ramadan. Ya
baik. Jadi itu ada 4 karakteristik yang sudah dapat dijelaskan kepada seluruh Tribuners. Semoga dengan penjelasan ini membantu kita lebih memahami lagi seperti apa ibadah di bulan suci Ramadan, kemudian juga tanggung jawab dan juga kewajiban kita selama bulan suci Ramadan ini. Semoga ibadah kita tetap terjaga dan juga kita tetap khusyuk dan maksimal dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Pak Ustadz, terima kasih untuk penjelasannya kepada seluruh Tribuners. Semoga kedepannya kita masih terus dapat berbincang terkait hal-hal menarik lainnya selama bulan suci Ramadan, tepatnya di program Syiar Ramadan Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gaya bahasa kitab-kitab klasik berbeda dengan gaya bahasa kitab-kitab kontemporer. Kita berikan kepada santri kita itu supaya menguasai dua-duanya. Salah satu prinsip yang dipegang oleh Guruta, ialah kualitas mangkoso tidak boleh menurun, tidak boleh kurang. Suatu ketika Allah memberi isyarat kepada saya, lewat mimpi, bahwa pesantren ini akan maju. Dan kalau maju, tidak muat mangkoso. Kita bersama pimpinan Pondok Pesantren DDI Mangkoso Baru, Profesor Dr. Haji Paritwajidi, MA. Dia tadi menjelaskan tentang kelebihan dari Ma'had Ali, pendidikan khusus kader ulama level setelah alia, jenjang untuk ini ada kelebihannya di Indonesia. Dari ada 92 lebih di Indonesia, salah satu Ma'had Ali yang ada di pesantren Mangkoso inilah yang memiliki kelebihan. Itu bagaimana ceritanya kelebihannya, Pak? Setara katanya bisa langsung diterima S2 ijazahnya di Al-Azhar di Kairo. Menurut asesor yang pergi meninjau, memeriksa, dan itu sudah ada akreditasinya. Dia dikasih akreditasi mumtaz, artinya cum laude. Salah satu kelebihannya, materi yang diberikan memang lebih tinggi daripada yang lainnya. Sudah diperiksa itu. Mata-mata kuliah yang diberikan kepada santri kita ini, memang tidak ada yang seperti itu. Yang lebih tinggi. Rata-rata Ma'had Ali yang ada itu semuanya menggunakan kitab-kitab klasik, kitab kuning. Sementara di Mangkoso ini dipadukan antara kitab-kitab klasik dan kitab-kitab kontemporer. Kenapa? Karena itu gaya bahasa dua model ini beda. Gaya bahasa kitab-kitab klasik berbeda dengan gaya bahasa kitab-kitab kontemporer. Kita berikan kepada santri kita itu supaya menguasai dua-duanya. Itu satu kelebihan. Memang lebih di atas pengakuan mereka itu. Ini sejarahnya sudah berusia 20 tahun, Pon. Ma'had Ali ini. Ma'had Ali sebenarnya yang usianya itu nanti tahun 18 baru mulai dibesarkan. Sebenarnya awalnya itu sejak saya datang, hanya belum resmi waktu itu. Belum resmi ya Ma'had Ali tadi. Sejak saya datang langsung pengajian yang di masjid yang saya hadapi memang hanya untuk tingkat mahasiswa. Jadi itu sebenarnya Ma'had Ali. Cikal bakalnya. Itu berarti 85 sudah mulai ada. Memang sudah ada. Tapi yang model klasikal dipadukan itu memang Ma'had Idadiyah dulu ya, sudah ada kelasnya. Jadi dulu Tribuners ini kalau kita masuk sekolah tamat SD dulu atau tamat ibtidaiyah di luar, kemudian masuk ke sini, banyak yang ini karena kita berkurang tahun kita. Karena masuk Idadiyah 1 tahun, Pak. Itu ceritanya, sejarahnya
mendirikan Idadiyah bagaimana itu Pak? Ide awalnya itu hanya sampai 5 mata pelajaran saja selama 1 tahun. Itu awalnya karena salah satu prinsip yang dipegang oleh Guruta. Iya. Ialah kualitas Mangkoso tidak boleh menurun, tidak boleh kurang. Sementara mata-mata pelajaran di Sanawiyah yang ini level SMP, iya, Sanawiyah itu sudah membaca kitab kuning. Iya. Pertanyaan, mampukah kira-kira alumni SD langsung membaca kitab kuning? Iya. Pasti tidak bisa. Maka dulu itu sistem di sini sampai saya kembali dari Kairo, nanti setelah saya kembali baru dirubah. Santri itu mempunyai 2 kelas. Iya. Terpisah kelas agamanya dengan kelas umumnya. Iya. Terpisah. Kenapa? Karena dari SD otomatis untuk kelas umumnya masuk SMP. Iya, Pak. Tetapi agamanya masih di ibtidaiyah. Masih tidak iya. Karena tidak bisa masuk Sanawiyah. Tidak. Jadi masuk di ibtidaiyah kelas 4, kelas 5, kelas 6. Jadi tamat SMP baru naik Sanawiyah. Jadi pincang. Ya. Selesai SD dan sederajat sudah masuk menengah pelajaran umum, tapi anunya agamanya masih tingkat dasar. Tapi masih saya zaman saya Pak kan 86 itu mulai 85 mulai. Itu ijazah masih 2 Poang ya di sini. Antara ada ijazah dari Sanawiyah dulu, ada ijazah dari kan masih ada kelas lama itu. Masih ada kelas lama kan ini gagasan baru. Iya. Nanti ada tahun 85. Iya. Itu saya pikirkan. Iya. Saya pikirkan bagaimana sehingga santri masuk di Mangkoso hanya 1 kelas tapi dua-dua sederajat. Sederajat. Nah, itulah melahirkan konsep Idadiyah. Bagaimana yang semestinya 3 tahun belajar di ibtidaiyah baru masuk Sanawiyah, bagaimana sehingga hanya 1 tahun. Iya. Saya ini jadi waktu itu kita bisa masuk MAPK karena ada ijazah Sanawiyah. Ya. Andai kan ijazah Idadiyah, Pak, denalai. Mana sama. Tapi itu sudah dipikirkan sejak ada di Mesir, sebelum pulang itu. Sebelum pulang. Nanti saya akan terapkan nanti kalau kembali nih. Jadi awalnya dulu itu alot juga itu diskusi dengan Guruta. Iya. Baru diterima. Karena itu ada pandang mengatakan dirugikan anak-anak 1 tahun. Iya. Oh, iya betul. Di mana teman-temannya sudah naik kelas 2 baru dia masuk kelas 1 ya, betul. Tapi prinsip saya katakan pertama tidak rugi. Yang rugi itu kalau tidak belajar. Kalau orang belajar tidak rugi. Iya. Kemudian kedua, andai kata pun dikatakan rugi, tidak apa-apa rugi 1 tahun, tapi dia akan menang seumur hidup. Masya Allah. Itu prinsip. Nanti ini hasilnya nanti dia dilihat setelah selesai nanti. Jadi banyak itu waktu masih apa ini apa ini ngomong. Tapi setelah nanti ke atas dia ada, rupanya begini. Humahum ya humahunna alfiyah Pak. Iya. Itu banyak begini. Nah pernah suatu ketika terhenti itu. Iya. Terhenti. Tahu-tahu apa yang terjadi? Ini alumni sama-sama angkatan kamu itu. Iya. Memprotes. Tapong TV memang Idadiyah, Pong. Kita ini jadi manusia karena Idadiyah. Itu yang saya katakan, asli itu katakan. Walau andai kata dikatakan rugi 1 tahun, tidak apa-apa. Tapi dia akan mengenang seumur hidup. Iya. Nanti dia lihat. Kalamun al-lapsul mufidu kastaqim. Iya betul, itulah. Ternyata menjadi inceran ini sekarang. Tapi itulah memang modernisasi awal Mangkoso ya, model memadukan model klasikal dan model duduk bersila di Masjid Poyal 85 kita pulang dari Mesir itu angkatan pertama. Dan itu ada Syekh Basyuni saya ingat sampai sekarang itu masih berlanjut Pak. Ini tadi di sini ada dari Palestina Mesir ini Ustaz Ibrahim itu apa namanya itu Profesor Azhar itu, tapi dia putar-putar. Ya asli orang tuanya dari Palestina, tapi orang tuanya juga artinya banyak keturunannya. Ya.
Kalau pengalaman dia itu pertama dari Azhar itu di Saudi Arabia itu ada 10 tahun kalau tidak salah di situ. Baru ke Malaysia. Di Malaysia 25 tahun. Masya Allah. Oh berarti semua Melayu, Pong? Dia katanya, saya ini selalu bergaul dengan bahasa Arab saja di sana di Malaysia. Karena hanya di tingkat perguruan tinggi dan yang dihadapi itu memang hanya berbahasa Arab. Jadi ada paham sedikit-sedikit. Ibrahim Saki As-Sani. Ya, Salah Ibrahim. Salah Ibrahim. Salah Zaki Ibrahim. Zaki Ibrahim. Profesor Profesor Qiraah Sab'ah. Ya. Masya Allah. Dan ini setiap saat di DDI Mangkoso ini masih ada syekh-syekh begitu yang datang, Pak. Rutin. Kira-kira. Nah, terus untuk tanah wakaf, Pak, bagaimana anunya itu untuk pengembangan pesantren yang menjadi terbesar di Indonesia Timur nanti? Kita terima dulu. Nah, ceritanya waktu saya datang. Iya. Kan waktu itu hanya di sini. Sekitar ini. Iya. Sekitar ini. Jadi santri-santri laki-laki ada pondok-pondok di belakang. Selain daripada itu juga di rumah-rumah masyarakat di kolom-kolomnya itu dibuat jadi asrama mereka. Saya datang suatu ketika Allah memberi isyarat kepada saya. Memberi isyarat kepada saya lewat mimpi bahwa pesantren ini akan maju, dan kalau maju tidak muat Mangkoso, sehingga ketika itu apa yang saya lakukan? Saya pergi menghadap bupati, menyampaikan hal itu. Andi Sultan waktu itu, Pak. Ya, Mansur Sultan. Mansur Sultan. Apa jawaban beliau? Kalau begitu, carilah lokasi di sekitar Mangkoso. Kalau masih dapat tanah pemerintah, insya Allah kita bantu. Tapi kalau tanah masyarakat, tentunya pesantren berhubungan dengan yang bersangkutan. Oke. Pulang, tanya-tanya masyarakat. Masih adakah di sini tanah pemerintah dekat? Masyarakat menunjuk tondrongnya dengan Bulu Lampang. Dengan ucapan mereka, itu tondrongnya dengan Bulu Lampang masih tanah hehe. Tanah hehe agar, Pak. Ternyata hehe itu di dalam buku rinci. Kan petanya itu tanah, buku rinci yang dibuat Belanda dulu. Tanah pemerintah ditulis di situ GG. Kodenya GG. Tapi orang Belanda menyebut G itu dengan he. Jadi orang Belanda mengatakan tanah hehe. Masyarakat kita ikut tanah hehe. Karena gaya Belanda, bahasa Belanda itu H itu G ya. Seperti tehel. Tulisannya tegel. Iya. Maka datangnya G tehel. Oh, itu sejarahnya. Dan mimpi itu apa, Puang, anunya kalau bisa? Ada. Yang itu tarik maknanya. Lalu saya buatkan permohonan yang sekarang namanya apa itu proposal. Itu pasti proposal. Permohonan minta itu 1, kemudian 2, kemudian 3 sambungannya tondrongnya ke atas paceke. Jadi bersambungan. Itu yang sekarang kelot yang dipakai. Jadi benar-benar kita garap 2.1. Datanglah beliau itu meletakkan batu pertama. Pak Mansur sudah datanglah meletakkan batu pertama bersama-sama dengan pejabat-pejabat baru. Dan itu ada peristiwa ketika itu ya unik juga. Diletakkan pada hari Jumat bertepatan dengan 1 Muharram. Di mana masyarakat kita masih memahami sebagian besar 1 Muharram itu nakase. Hari nakase. Ya, hari celaka. Ini pesantren kok. Kenapa ini? Justru kita mau mematahkan pandangan itu bahwa sebenarnya hari itu buat orang muslim adalah hari berkah. Itu nakas buat orang kafir, bukan buat kita. Sampai ada yang mengancam, hati-hati kok nanti itu setiap tahun ada korbannya.
istilahnya katu matu na cerak na setungkat na cerak. Ya. Tapi alhamdulillah apa yang terjadi? Ya, setiap tahun ada kurbannya. Mereka berkurban kalau setiap hari raya. Hari raya. Dan tidak sedikit, lebih 10 ekor. Alhamdulillah. Itulah berkah aduhnya. Dan awalnya semua santri karena masih kelas dulu, belum ada, ditempatkan di rumah penduduk. Di rumah penduduk. Masya Allah. Dan itu karena penduduk ini berjauh pesantren semua, tidak ada yang namanya sewa menyewa. Tinggal saja di situ. Ya. Sampai langkah kedua, diupayakanlah untuk masing-masing santri membuatkan pondok-pondok sendiri-sendiri. Alhamdulillah. Ya, itulah wakaf. Itulah pondok-pondok macam-macam. Ada rumah, sesuai dengan kemampuan orang tua. Saya ukuran orang tua Puang, itu ukuran 5 kali 5 Puang. Gardu-gardu, ukuran gardu ya. Telu kikur. Ya, ada yang kecil sekali sampai waktu penamatan pertama tahun 87. Iya. Di Tondronge ada tamu masuk di salah satu pondok santri itu kan dikiranya WC. Karena kecilnya. Dikira sih. Ya mau kencing dia. Ternyata itu pondok santri. Ya, itu langkah kedua. Langkah ketiga, bagaimana pondok-pondok ini disatukan menjadi menjadi asrama besar. Iya. Itu langkah ketiga. Nah, langkah keempat sudah membuat sendirian asrama. Ya, kemudian sesudah itu prosesnya membangun dengan bangunan permanen. Jadi sekarang setiap membangun sudah berapa tahun ini selalu permanen. Jadi kita saksikan nanti itu di sana. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, baik di sini maupun yang di kampus Putri. Jumlah total santri sekarang di pondok kita dari Idadiyah, Ibtidaiyah, Ali dan lebih 4.000. 4.000, Masya Allah. Lebih 4.000. Dan masih dari seluruh Indonesia, Puang, Kalimantan. Macam-macam ya. Iya. Macam-macam. Tadi kita ada cerita, Puang, bahwa kenapa mudah membangun lapangan kereta api di jalan rel kereta api di Barru. Tadi kita cerita tentang bahwa ada kelebihan karena Guru Tak diminta oleh Bupati dulu, kalau saya tidak salah, Andi Rum itu, Bau Rum itu meminta untuk meyakinkan masyarakat, mempermudah pembangunannya. Bagaimana itu dengan apa namanya? Dengan pertama tadi itu bahwa mereka ini dimotivasi dengan makna daripada nama baru sendiri. Iya. Dari situ bertolak dimotivasi. Nama itu tidak ada di surah apa itu disebutkan? Innamal barruar. Ada ayatnya bahwa itulah yang kita pakai untuk meyakinkan masyarakat. Kalau tidak salah surah At-Tur 28. Innahu huwal baru. Soalnya itu sifat Tuhan. Bahwasanya dia itu, innahu, hu itu huwa. Al-Baru Ar-Rahim. Maha suka melakukan kebaikan, lagi maha penyayang. Kebetulan nama kabupaten ini baru. Ya. Nah, dengan itulah kita motivasi rakyat. Ada 560 kabupaten di Indonesia, tidak ada yang punya nama dalam Al-Quran. Kecuali baru. Itulah. Nah, kebetulan namanya bagus, artinya bagus. Nah, dengan itulah dijadikan kesempatan untuk memotivasi masyarakat. Alhamdulillah jalan rel lebih cepat. Ya itu dimulainya dulu pelebaran jalan. Dimulai di situ dulu. Waktu pelebaran jalan. Iya, gara-gara pelebaran jalan itu, coba bayangkan. Kalau Anda punya tanah, ya hanya 1 meter, katakanlah kali 9 meter atau berapa, jadinya nanti itu, lihat nanti jadinya berapa. Dari Tuhan. Kenapa? Karena itu adalah suatu amal yang tidak putus
dia punya pahala sampai dunia kiamat. Siapa yang bisa hitung? Makanya dengan itu juga saya tempoh hari waktu datang Pak Amin Sam untuk meletakkan batu pertama kita punya aula, gitu. Saya sampaikan dengan itu. Masya Allah. Terus itu, nah, akhirnya jadilah jalanan di baru ini paling cepat selesai pelebarannya. Iya. Di mana panjang jalan di baru itu lebih panjang daripada Ma'ruf dan Pangkep. Iya. 80 kilo lebih, 87 kilo lebih. Nah, karena itu pula maka pemerintah menjadikan sempana atau dalam bahasa kita itu senu-senuang, itu doa dalam bentuk simbol-simbol. Menjadi baru dicanangkan itu kereta api. Kereta api, senu-senungan. Senu-senungan. Itu di depanan Boso itu. Ya. Di Garongko, Puang. Bukan di Garongko, di Akasannya Allah Masallallahu. Dan Garongko di Berumub di kota di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Ya. Siaung. Siaung. Ya. Salah-salah berhadapan dengan itu Bosowa. Dengan pelabuhannya Bosowa. Nah, pelabuhannya Bosowa di kiri, itu di kanan, di pinggir gunung. Di situ pencanangan kereta api. Kita lagi berada di kediaman pimpinan pondok Guru Tawajidi. Tadi sudah melakukan wawancara sedikit tentang sejarah Aidadi dan Ma'had Ali. Insyaallah semoga berkah, Puan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wartawan Tribun News Ultra yang hari ini bakal ngajakin kamu buat ngeliat tradisi menyambut satu Ramadan di Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi kita bakal ke salah satu rumah warga yang nanti kita lihat prosesnya yang namanya tradisi Harwa nih Tribuners. Kira-kira seperti apa perjalanan saya? Ikutin aku terus ya. Inilah tradisi Harwa sambut Ramadan 2026 ala masyarakat Buton di Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Harwa adalah salah satu tradisi para leluhur dalam menyambut Ramadan ataupun memperingati momen-momen keagamaan. Mulai dari menyambut Ramadan, bulan Rajab, hingga menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Untuk menyambut Ramadan, biasanya sebagai rasa syukur atau momen memanjatkan doa kepada keluarga yang telah berpulang. Pada momen ini, masyarakat Muslim di Kota Bau-Bau akan memanjatkan doa memohon keselamatan ini pada awal tahun. Prosesi Harwa ini diawali dengan persiapan yang dilakukan oleh pihak keluarga atau orang tua yang akan menggelar tradisi tersebut. Mulai dari sajian makanan hingga pembaca doa yang sudah dikabari untuk melaksanakan prosesi Harwa. Momen ini berlangsung ramai karena para keluarga akan berkumpul di dalam rumah dan mempersiapkan hidangan Harwa. Bahkan, ada yang sudah sibuk memasak di dapur sejak pagi hari. Tidak hanya para keluarga pembaca doa, terkadang tetangga juga datang membawa isi talam mereka pada momen tersebut. Pembaca doa, Laipo, mengatakan doa yang dipanjatkan pada prosesi Harwa adalah doa selamat. Selain itu, doa juga diniatkan untuk para leluhur atau anggota keluarga yang telah pergi lebih dulu, memohon agar kesalahan di dunia diampuni. Kata dia, doa yang dipanjatkan juga untuk mereka yang masih hidup,
agar diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, serta iman, termasuk harapan untuk bisa kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Sosok Laipo ini sudah sering mendapat panggilan untuk menjadi pembaca doa harwa, tidak hanya untuk keluarganya saja, namun juga para tetangganya. Prosesi sakral lainnya adalah talang harwa. Ini bukan hanya sekedar sajian makanan biasa untuk disantap. Dari hidangan ini menjadi sebuah harapan untuk menghadapi berbagai hal-hal baik dalam kehidupan. Pengisi talang harwa, Zaura, menjelaskan yang diisi dalam talang adalah kue-kue tradisional seperti onde-onde, waje, bolu, pisang, ubi goreng. Sesuai dengan kemampuan dari penyelenggara pembaca harwa. Harwa jelang Ramadan tidak ada penataan khusus seperti menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW. Lalu sajian kue-kue tradisional itu dibacakan doa. Lalu pemilik isi talang membawa kembali untuk dicicipi di rumah keluarga masing-masing. Terkait sajian kue tradisional untuk harwa ini memang selalu banyak diburu saat bulan suci Ramadan. Tidak kalah larisnya dengan kulit, ketupat, ataupun ayam. Seperti yang terlihat di pasar tradisional Kota Bau-Bau. H-1 jelang Ramadan, emak-emak mulai serbu kue tradisional untuk harwa atau tradisi adat yang biasanya digelar masyarakat sebelum puasa pertama. Terlihat antrean terjadi di salah satu gerai kue tradisional sejak pukul 6.30 WITA. Pedagang kue tradisional di dua pasar Kota Bau-Bau yakni Wameo dan Karya Nugraha ramai dikunjungi. Pasar Wameo berada di Jalan Raka Wakaka, Kelurahan Wameo, Kecamatan Murho. Jaraknya sekitar 2,7 km atau 9 menit berkendara dari Pasar Karya Nugraha di Jalan Haji Agus Salim, Kelurahan Batara Guru, Kecamatan Wolio. Terpantau hingga pukul 12.00 WITA, para pembeli masih memadati lokasi tersebut untuk persiapan tradisi. Pedagang kue tradisional Ambo mengatakan pembelian kue untuk harwa selalu ramai 2 hari menjelang Ramadan. Kata dia, warga ramai memborong kue karena sudah waktunya masyarakat Buton melaksanakan harwa menyambut Ramadan 2026. Penjualan kue tradisional ini sudah dibungkus sesuai dengan jumlah kue dalam satu piring. Terlihat bolu, baruasa, juga ubi goreng dan pisang goreng sudah dibungkus plastik untuk memudahkan pengemasan. Ia membeberkan penjualan satu paket komplit dibanderol Rp51.000 dengan harga per bungkus Rp5.000. Serta ada yang dibanderol Rp10.000 per cup. Dalam satu paket komplit, talang harwa berisi onde-onde, baruasa, waje, pisang, dan ubi goreng, bolu, cucur, serta palu. Hari ini ramai untuk pembelian makanan tradisional, Pak? Iya, alhamdulillah sudah waktunya lagi. Untuk mulai ramainya sejak kapan, Pak? Sejak kemarin sebenarnya, sejak kemarin hingga hari ini. Ada peningkatan dari penjualan sebelumnya, Pak? Untuk kemarin ada peningkatan hari ini. Karena pas hari ini kan waktunya orang mau harwa istilahnya kalau orang di sini, orang Bogor sini. Gitu. Kalau Bapak hari ini apa yang dijual, Pak, di jajanan? Pisang goreng, ubi goreng, bolu, baruasa, waje, cucur, onde-onde. Untuk harga yang itu, ditawarkan? iya, itu khusus untuk isi talang. Oke Tribuners, kita sampai di penghujung perjalanan kita pada malam hari ini. Dan tadi kita sudah saksikan prosesi harwa sambut 1 Ramadan di masyarakat Kota Bau-Bau, terkhusus di masyarakat Buton ya.
Dan memang seru banget ya, dan nostalgia karena memang saya juga tumbuh di antara masyarakat Buton karena memang tumbuh besar di Kota Bau-Bau, dan saya berharap ini akan terus lestari ya Tribuners. Dan masih banyak lagi tradisi-tradisi di masyarakat Buton selama Ramadan ini, dan tentunya akan kita ulik bersama. Dan makanya itu jangan sampai melewatkan Tribun Travel selanjutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada kita bersyukur, alhamdulillah di bulan Ramadan kali ini Allah limpahkan semuanya yang kita butuhkan tanpa kurang satu apapun. Mudah-mudahan keberkahan menyertai dari awal sampai akhir insyaallah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berkah salawat, berkah Ramadan dicatat kita sebagai hamba Allah, umat Nabi Muhammad yang insya Allah akan mendapat syafaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Penonton Tribun semuanya, pada Ramadan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang agak sedikit ke anak mudaan lah, yaitu judulnya Nada Irama Ramadan. Ya, apa ini sih sebenarnya nada irama Ramadan? Karena memang Ramadan ini adalah bulan yang sangat diidam-idamkan, ditunggu-tunggu, ya sangat digembirakan, sehingga kata gembira, kata bahagia sering disebut dengan hiburan gitu, dengan irama dan nada. Lalu perlu kita ambil gambaran yang sederhana. Tentu ini nada irama yang sifatnya adalah baik atau syar'i berkaitan dengan Ramadan. Apa itu nada irama Ramadan? Yang pertama adalah bunyi sahur, sahur. Itu hanya ada di bulan Ramadan, saudara ya. Penonton semuanya, sahur, sahur itu macam-macam nadanya. Ada yang pakai gendang, pakai kaleng, pakai bambu, macam-macam. Ada yang pakai di masjid-masjid. Menunjukkan apa? Itu sebagian dari nada irama yang ada di bulan Ramadan. Masya Allah, luar biasa itu kan. Itu mengasihkan, indah. Itulah nada irama Ramadan yang pertama. Yang kedua adalah begitu mendekat kepada subuh akan bunyi sirine tit katanya kan, sekaligus mengajak kepada umat, kepada jamaah melalui masjid-masjid dan sebagainya. Yuk semuanya, imsak sudah datang, kemudian yuk sama-sama kita niat puasa. Nawaitu somahodin an ada ifatu syahri Ramadan haji santai. Ini adalah semua irama nada irama di bulan Ramadan yang tidak ada di luar Ramadan. Ya tentu dibarengi yang ketiganya adalah azan subuh dengan suara yang paling kita ingat-ingat karena memang ramai sekali di bulan Ramadan. Apa itu? As-salatu khairun minan naum. Itu indah itu. Sehingga semuanya orang udah bangun, iya makan sahur, iya. Kemudian memang semuanya akan bangun. Dan alhamdulillah rata-rata kalau Ramadan itu masjid akan penuh. Kenapa? Karena diingatkan dengan nada irama Ramadan. Tentu setelah itu akan ada sholat berjamaah. Tapi yang penting yang keempatnya adalah ada kuliah subuh setelah sholat subuh tersebut dengan tema-tema yang dibawakan oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita. Nanti yang kelimanya juga ada juga kuliah duha atau kajian duha bagi yang ada setengah zuhurnya, nanti ada azan zuhur yang hampir semuanya masjid-masjid. Kalau sudah bulan Ramadan, zuhur itu tempatnya untuk beristirahat, menenangkan pikiran, mungkin karena panas, lelah, capek bekerja. Lalu kita masuk masjid, sholat berjamaah zuhur, dapat pula nanti tausiah kuliah zuhurnya. Lalu kita di situ bisa meletakkan badan, membaringkan, ya sambil baca Quran, tadarus dan sebagainya. Itu semuanya hanya ada di nada Ramadan, di nada irama Ramadan di siang harinya. Menjelang ke bawah sampai sore, kita akan ingat dengan ngabuburit. Wah, ini macam-macam ini kan enak. Ada yang nongkrong-nongkrong dan sebagainya. Tapi jelasnya ngabuburit syariahnya adalah tidak ada terjadi di luar Ramadan. Apa itu? Biasanya sebelum berbuka puasa, apa? Ada tilawah Quran.
oleh kori-kori juara-juara nasional, tingkat provinsi dan sebagainya, tingkat kabupaten yang dikumandangkan di masjid-masjid. Nah itu menyambut, itu menjadi sebuah nada irama yang hanya ada di Ramadan. Setelah ngaji lalu ada namanya kultum sebelum dia atau sebelum berbuka puasa, itu indah sesuai dengan tema-tema yang disampaikan oleh ulama-ulama kita. Tentu yang lebih penting nada iramanya di bulan Ramadan adalah ketika sirine beduk, ya berbuka puasa, gitu lagi kan, enak itu. Sama-sama berdoa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masya Allah, indah sekali. Walaupun hanya bacaan, tapi itu indah sekali. Siapapun yang mendengar itu rasanya dunia ini milik dia, tidak ada yang lain begitu. Masya Allah, itu luar biasa itu kan. Nah, masuk ke atas nanti azan Isya. Yang paling penting di azan Isya itu sholat Isya. Setelah sholat Isya akan kita dengarlah pula nada irama di bulan Ramadan. Apa itu? Subhanal malikil ma'mud, subhanal malikil mawjud. Apa ini? Ajakan biasanya ini irama untuk mengantarkan kepada sholat tarawih qiyam Ramadan. Nah ini indah kan. Jadi nanti ada salawatnya, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Nah itu kan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ini semuanya nada-nada irama yang ada hanya di bulan Ramadan. Diajak semua kita untuk itu, untuk qiyamul Ramadan. Nah, setelah itu ya mungkin setelah selesai sholat tarawih maka nada Ramadan yang mendekati akhir adalah tadarus. Malam hari kah, siang hari kah, masjid-masjid, surau-surau, langgar-langgar selalu riuh, indah, sahdu, menyejukkan, menenangkan. Lantunan-lantunan Al-Quran dari anak-anak kecil, dari anak remaja, dari orang-orang tua, bahkan suara nenek-nenek, kakek-kakek yang ompong pun ngajinya itu enak iramanya kalau didengar di bulan Ramadan. Nah ini nada irama bulan Ramadan yang memang sangat kita rindukan dan selalu dikangen-kangenin setiap tahunnya. Ya, yang terakhir adalah nada irama Ramadan adalah ketika di ujung Ramadan ada isak tangis muhasabah di malam-malam Lailatul Qadar. Tentu kita berharap dimanapun kita berada, penonton tribun yang dirahmati Allah, berbahagia kita tahun ini bisa bertemu dengan Ramadan. Berharap kita panjang umur sampai di 10 hari Ramadan. Dan berharap di 10 hari Ramadan tersebut kita bertemu dengan malam yang luar biasa. Yang malam itu ketika didapati oleh seorang mukmin dan muslim, tak terasa air mata akan menetes. Kan mungkin gembira bisa sampai ke akhir Ramadan. Di awal Ramadan Allah turunkan rahmat, di pertengahan Ramadan Allah turunkan keampunan, dengan harapan di akhir Ramadan Allah selamatkan kita dari api neraka. Dan itu hanya di nada irama bulan Ramadan. Menangis, ya Allah, aku berbahagia bisa menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Dan tangisan itu adalah tangisan bahagia seorang hamba, karena alhamdulillah telah disampaikan oleh Allah sampai kepada titik-titik 10 yang terakhir Ramadan, dan bisa beriktikaf, bisa berzikir, bisa menghatamkan Al-Quran, dan bisa banyak qiyamul lail, bahkan bisa mencurahkan seluruh air matanya karena bahagia, dan mungkin dengan harapan bisa ikut merayakan Idul Fitri dengan para keluarga. Tentu inti dari ini semuanya adalah irama Ramadannya adalah di pas ujung dari Ramadan, lalu di tanggal 1 Syawal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat ini adalah kalimat yang menggemparkan seluruh telinga-telinga manusia orang beriman, akan menggoyahkan dan meruntuhkan hati tentang kerinduan dan kebahagiaan sebuah perjuangan bulan Ramadan. Walillahilham, itu ungkapan. Tentu hanya Allah lah yang layak kita puji. Mudah-mudahan benar-benar kita di Ramadan kali ini, pada sahabat-sahabat tribun semuanya, menikmati nada irama Ramadan melalui sentuhan telinga, merasuk ke dalam hati, mengalir dalam seluruh tubuh kita, dan akhirnya kita keluar dari Ramadan menjadi la'allakum tattaqun. Pas di bulan 1 Syawalnya kita adalah minal aidin wal faizin, Idul Fitri kembali suci seperti bayi baru dilahirkan. Mudah-mudahan nada irama Ramadan pada kali ini yang kami sampaikan bisa sedikit menggugah semangat kita untuk meraihnya dan merindukan Ramadan
ini. Karena siapa yang bahagia dan gembira dengan datangnya Ramadan, dalam sebuah riwayat hadis Rasul katakan, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Tentu firman Allah dalam Al-Quran, orang beriman dipanggil untuk berpuasa, untuk mengimarahkan, untuk menikmati nada irama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat itu, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Banyak bicara tentu banyak salah. Kepada Allah saya mohon ampun, astagfirullahaladzim. Kepada kita semuanya, pendengar, penonton Tribun, saya mohon maaf dan batin. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syukur Alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menempa akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda di bulan suci Ramadan ini? Semoga semuanya tetap sehat walafiat dan juga tetap melaksanakan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan kali ini. Dan tentunya kita masih bersama dan juga masih kembali memperbincangkan tema-tema menarik lainnya selama bulan suci Ramadan. Tentunya masih di Syiar Ramadan Tribun Timur yang hari ini akan memperbincangkan terkait dengan karakteristik Ramadan. Bersama narasumber kita ada Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah menantikan juga waktu untuk seperti apa berbincang bersama Tribuners kali ini terkait dengan karakteristik Ramadan. Untuk itu kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dan juga tentunya masih semangat menjalankan ibadah puasa gitu. Baik, nah ini kita memasuki sudah di bulan suci Ramadan, kemudian juga kita perlu mungkin mengetahui seperti apa sebenarnya karakteristik Ramadan, karena kalau kita bisa gambarkan sedikit di awal Tribuners, ada yang karakteristiknya ada ampunan, kemudian juga ada perisai dari dosa, kemudian ada juga dilipat gandakan pahalanya, dan ada berbagai macam lagi karakteristik dari bulan suci Ramadan yang bisa disampaikan kepada Tribuners hari ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, tentunya bulan suci Ramadan adalah bulan istimewa. Bulan yang dirindukan oleh seluruh umat manusia. Umat terdahulu dirindukan akan datangnya yang dinamakan dengan bulan suci Ramadan. Nah, bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang penuh karakteristik, yang mana karakteristiknya ini tidak didapatkan di luar bulan suci Ramadan. Nah, adapun karakteristik yang pertama, bulan Ramadan ini adalah bulan ampunan. Jadi karakteristik yang pertama adalah bulan ampunan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ya di luar bulan suci Ramadan
itu ada amalan-amalan khusus, ada waktu khusus, ada tempat khusus, dan ada cara khusus atau zikir khusus yang kita lakukan, itu bisa mendatangkan ampunan Allah. Tapi khusus di bulan suci Ramadan, malamnya ampunan, siangnya ampunan, 24 jam penuh dengan ampunan. Maka ini yang diinginkan oleh seluruh umat, termasuk umat-umat terdahulu, menginginkan untuk mendapatkan bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena ada karakteristik yang dimiliki yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Nah, coba kita lihat pada malam hari. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang mendirikan malam hari, yang namanya malam hari, yaitu mulai dari maghrib sampai menjelang terbit fajar, itu disebut dengan malam hari. Meskipun nanti ada pembagian, ada waktu sahur, ada waktu fajar, waktu subuh. Tapi kalau kita melihat itu hanya siang dan malam. Ya. Nah, di malam harinya itu penuh dengan ampunan. Mulai dari orang yang melakukan qiyamul lail, tarawih, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa ma taqaddama. Seluruh dosa, termasuk dosa besar. Jadi kalau ada orang yang berlumuran dosa, ya maka rahmat Allah itu jauh lebih besar dibandingkan murka Allah. Ya, luar biasa. Ini ada sebuah kisah. Ya, Nabi Ibrahim, ketika ada orang Majusi meminta sesuatu kepada Ibrahim. Nah, Majusi ini dia penyembah api. Ibrahim mengatakan, ya saya berikan makanan, tapi harus ada syaratnya. Apa itu? Harus loading dulu, mengucapkan syahadat, berislam. Maka Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah. Coba kita lihat. Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah. Allah mengatakan, ya Ibrahim, tahukah engkau Majusi itu usianya 70 tahun? 70 tahun usianya, dan dia tidak beriman kepadaku, tapi saya, kata Allah, tiap hari saya berikan makanan. Sementara dia baru meminta satu kali, engkau tidak mengabulkan, karena engkau mensyaratkan harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini artinya bahwa jamaah yang dimuliakan Al-Tribuners, bahwa ampunan Allah ini itu didapatkan di malam hari. Makanya ma taqaddama min dzambihi. Ma ini berlaku secara umum. Ya, bukan hanya pelaku dosa kecil, tapi termasuk pelaku dosa besar. Maka momentum bulan suci Ramadan yang merasa bahwa saya ini adalah orang yang berlumuran dengan dosa, maka karakteristik yang pertama, maksimalkan mendapatkan ampunan yang pertama di bulan suci Ramadan, maka maksimalkan di malam hari. Kemudian ketika tiba waktu sahur, itu wabil asharihum yastaghfirun. Orang yang melakukan amalan di waktu sahur, ya kita terbangun saja makan sahur, itu mendapatkan ampunan dari Allah. Wabil asharihum ya yastaghfirun. Di waktu sahur dia meminta ampunan kepada Allah, dia istighfar. Ini orang-orang yang mendapatkan ampunan. Itu di malam hari. Jadi di waktu malam itu kita akan mendapatkan ampunan Allah. Kemudian di waktu siang, man shoma Ramadhana, siapa yang berpuasa. Saya yakin bahwa Tribuners ini sudah ya rutin kita berpuasa setiap Ramadan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi imanan wa ihtisaban. Dalam keadaan iman, spiritualitas, dan juga mengevaluasi diri, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni dosanya sebesar apapun dosanya kepada Allah. Itu akan diampuni. Itu di siang hari. Jadi malamnya mendapatkan ampunan, siangnya mendapatkan ampunan. 24 jam waktu yang diberikan oleh Allah itu penuh dengan ampunan. Bahkan kelebihannya bulan suci Ramadan ini bukan hanya ampunan. Jadi ampunan Allah itu ada dua. Ada ampunan Allah yang disebut dengan Al-Ghafur. Ada ampunan Allah namanya Al-Afu.
Apa bedanya Al-Ghafur dengan Al-Afu? Kalau Al-Ghafur itu dosa yang kita lakukan itu ditutupi oleh Allah, tapi dosanya masih ada. Maka yang seperti ini nanti di akhirat, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, diperlihatkan dosanya di akhirat karena sudah mendapatkan Al-Ghafur, maka dosanya itu hanya diperlihatkan untuk dirinya, tidak disebarluaskan untuk dilihat orang banyak. Tapi kalau mendapatkan Al-Afu, Al-Afu ini artinya dosa yang dilakukan memang sudah dihapus oleh Allah. Bukan hanya ditutupi, tapi dihapus oleh Allah. Dan itu kita dapatkan di bulan suci Ramadan dalam bentuk doa yang diajarkan oleh putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya ketika saya mendapatkan Al-Qadar di Ramadan, apa yang harus saya baca? Maka bacalah sebuah doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka afuwun, engkau yang memberi maaf. Tuhibbul afwa, engkau senang untuk memaafkan. Fa'fu anni, maafkanlah kami. Ketika kita mendapatkan al-afu, bukan hanya dosa itu ditutupi oleh Allah, akan tetapi dosa itu dihilangkan oleh Allah. Jadi ini karakteristik yang pertama, yaitu al-afu atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, baik. Jadi itu adalah yang perlu juga kita garis bawahi begitu ya Pak Ustadz ya, selama bulan suci Ramadan ini. Kemudian juga ada beberapa karakteristik lagi dari bulan suci Ramadan, yakni perisai dari dosa atau junah. Mungkin seperti apa untuk penjelasannya Pak Ustadz? Ya. Nah, kemudian karakteristik yang kedua, bulan suci Ramadan ini adalah bulan perisai dari maksiat dan dosa. Ya, yang namanya perisai dia tameng. Ya, oleh sebab itu orang yang berpuasa itu dipastikan tidak melakukan maksiat. Kenapa demikian? Karena yang halal saja dihindari, apalagi yang haram. Ya, coba makan minum kan halal. Tapi orang yang berpuasa dia tidak makan, dia tidak minum. Kenapa dia tidak makan dan minum padahal itu halal? Kalau yang halal saja dihindari, apalagi yang haram. Maka luar biasa puasa ini sebagai perisai. Dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "As-siyamu junnatun." Puasa itu adalah perisai junnah. Nah, junnah ini kalau dalam literasi bahasa Arab itu terdiri dari dua huruf, yaitu jin dan nun. Maka semua kosakata bahasa Arab yang menggunakan huruf jin dan nun itu menunjukkan tentang sesuatu yang tidak terlihat. Ya, janin dalam perut seorang ibu, kenapa disebut dengan janin? Karena tidak terlihat dengan kasat mata. Kemudian ada makhluk, ya ini pada manusia, disebut dengan jin. Jin itu karakternya tidak terlihat. Jadi kalau ada jin yang terlihat, itu ya salah penampakan. Ya memang karakternya dia tidak terlihat. Kemudian jannah, artinya surga. Ya, surga juga tidak terlihat. Ya, tidak dilihat oleh mata, mala ainun ra'at wala udhunun, tidak didengar oleh telinga. Nah, sehingga dikatakan bahwa puasa ini sebagai perisai, penghalang kita. Memang tidak dilihat, penghalang itu tidak dilihat. Ya, akan tetapi itu mampu menghalangi kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun ada orang yang suka marah, temperamen, tapi kalau dia melakukan ibadah puasa, apalagi kalau temperamennya itu muncul, rasa marahnya muncul mendekat buka puasa, saya yakin bahwa dia akan tahan. Itu artinya bahwa dalam bulan suci Ramadan, karakter negatif yang dimiliki oleh seseorang ketika memaksimalkan puasanya di dalam bulan suci Ramadan, maka karakter yang negatif itu bisa menjadi karakter yang positif karena dirubah oleh karakteristik yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Yang kedua yaitu as-siyamu junnatun,
puasa itu merupakan junnah atau merupakan perisai. Ini untuk di dunia, apalagi di akhirat nanti, yaitu menghalangi kita untuk disentuh apinya neraka. Ya, makanya ada surga khusus bagi orang yang berpuasa. Ya, jadi surga itu ada 8 pintu, neraka itu ada 7 pintu. Nah, di surga itu ada, ya setiap satu pintu itu ada, ya ada khusus yang disebut dengan babur rayyan. Nah, babur rayyan ini, bab rayyan itu diperuntukkan bagi orang yang melakukan ibadah puasa. Nah, tentunya kajian terdahulu kita katakan bahwa ibadah puasanya ini bukan ritual, tapi ibadah puasa yang dilakukan secara penuh dengan spiritualitas, atau bahasa hadisnya dikatakan imanan wahtisaban, penuh dengan keimanan dan juga muhasabah atas dosa-dosa yang dilakukan. Maka ini poin yang kedua yang merupakan karakteristik bulan suci Ramadan. Ya, baik, poin selanjutnya itu ada juga yang dilipat gandakan pahala, kemudian juga ada poin lain juga terkait dengan kemudian bagaimana nanti kita itu diterkabulnya doa begitu Pak Ustadz. Mungkin dari dua hal ini juga dapat sekaligus dijelaskan, silakan. Ya, kemudian karakteristik yang ketiga yaitu dilipat gandakan pahala. Ya, pada dasarnya kalau kita berbicara tentang pahala, ya itu dimulai dari hasanat, kebaikan. Kebaikan yang dilakukan menjadi amal namanya amal soleh. Buah daripada amal soleh itu namanya ajrun atau pahala. Nah, orang yang beraktivitas ibadah, orang yang melakukan ibadah di bulan suci Ramadan, maka akan dilipat gandakan pahalanya. Nah, tentunya pahala itu bermacam-macam. Ada pahalanya 0. Siapa itu? Siapa yang berbuat tapi bukan untuk mendapatkan ridhonya Allah, hanya untuk mendapatkan prestisi dari dunia, maka tidak mendapat apa? Zong. Dia tidak mendapat apa. Ada ibadah yang dilakukan satu ibadah satu pahala. Ada ibadah yang dilakukan satu ibadah 25 sampai 27 pahala, seperti berjamaah. Ada ibadah yang dilakukan ketika kita melakukan ibadah akan diberikan 10 kebaikan. Apa itu? Membaca Al-Quran 1 huruf 10 kebaikan. Ada ibadah yang dilakukan dilipat gandakan menjadi 70 sampai 700. Apa itu? Sedekah. Tapi ada ibadah yang dilakukan yang mana pahalanya tidak bisa ditentukan atau pahalanya unlimited, karena yang memberikan pahala adalah Allah, yang mana itu adalah ibadah puasa. Dalam sebuah hadis qudsi, ya Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, ya melalui lisan Rasulullah SAW mengatakan, as-siyamuli, sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzibi, dan saya yang memberikan pahala. Nah, makanya takaran pahala puasa ini, ya kita tidak mengetahui kenapa, karena unlimited. Tapi orang yang berbuat baik di bulan suci Ramadan, maka dilipat gandakan pahala yang dilakukan. Nah, kalau di luar bulan suci Ramadan itu standar. Tapi masuk bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, maka dilipat gandakan pahala kebaikan yang dilakukan. Kenapa bisa demikian? Karena Allah sudah memberikan kemuliaan tersendiri. Di mana bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran, maka semua yang berinteraksi dengan Al-Quran itu akan mendapatkan kemuliaan. Kemudian terakhir, karakteristik daripada bulan suci Ramadan, yaitu doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Kalau di luar bulan suci Ramadan, doa dikabulkan itu ada waktu khusus. Contoh, antara iqamah dengan azan, siapa yang berdoa di situ cepat dikabulkan doanya. Ada tempat khusus, siapa yang berdoa di mihrab. Ya, kalau ada masjid itu bagian depan tempatnya imam itu disebut dengan mihrab. Tempat yang dikhususkan di situ dia berdoa cepat dikabulkan. Ketika orang yang pergi umroh haji, ada tempat-tempat khusus multazam. Antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad, siapa yang berdoa di situ cepat dikabulkan. Siapa yang berdoa di Maqam Ibrahim cepat dikabulkan. Siapa yang berdoa di Raudhah di Madinah cepat dikabulkan. Tapi ketika datang bulan suci Ramadan,
maka Allah akan mengabulkan doa-doa bagi hambanya. Dan ketika Allah mengabulkan doa bagi hambanya, maka insya Allah tidak melihat waktunya kapan, apakah siang atau malam, tapi semua waktu yang kita gunakan untuk berdoa, maka insya Allah itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pada ayat terakhir ya tentang ayat puasa, maka Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Nah, maka jamaah yang dimuliakan Allah, Tribuners, mudah-mudahan 4 karakteristik ini bisa kita mengambil dan memanfaatkan sehingga insya Allah bulan suci Ramadan bisa terimplementasi karakter Ramadan menjadi karakter kita ketika sudah keluar di bulan suci Ramadan. Ya baik, jadi itu ada 4 karakteristik yang sudah dapat dijelaskan kepada seluruh Tribuners. Semoga dengan penjelasan ini membantu kita lebih memahami lagi seperti apa ibadah di bulan suci Ramadan, kemudian juga tanggung jawab dan juga kewajiban kita selama bulan suci Ramadan ini. Semoga ibadah kita tetap terjaga dan juga kita tetap khusyuk dan maksimal dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Pak Ustadz, terima kasih untuk penjelasannya kepada seluruh Tribuners. Semoga kedepannya kita masih terus dapat berbincang terkait hal-hal menarik lainnya selama bulan suci Ramadan, tepatnya di program Syiar Ramadan Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gaya bahasa kitab-kitab klasik berbeda dengan gaya bahasa kitab-kitab kontemporer. Kita berikan kepada santri kita itu supaya menguasai dua-duanya. Salah satu prinsip yang dipegang oleh Guruta, ialah kualitas mangkoso tidak boleh menurun, tidak boleh kurang. Suatu ketika Allah memberi isyarat kepada saya, lewat mimpi, bahwa pesantren ini akan maju. Dan kalau maju, tidak muat mangkoso. Kita bersama pimpinan Pondok Pesantren DDI Mangkoso Baru, Profesor Dr. Haji Paritwajidi, MA. Ya, tadi menjelaskan tentang kelebihan dari Ma'had Ali, pendidikan khusus kader ulama level setelah alia, jenjang untuk ini ada kelebihannya di Indonesia, dari ada 92 lebih di Indonesia. Salah satu Ma'had Ali yang ada di pesantren Mangkoso inilah yang memiliki kelebihan. Itu bagaimana ceritanya kelebihannya, Puan? Setara katanya bisa langsung diterima S2 ijazahnya di Al-Azhar di Kairo. Menurut asesor yang pergi meninjau, memeriksa, dan itu sudah ada akreditasinya. Dia dikasih akreditasi mumtaz, artinya cum laude. Ya. Salah satu kelebihannya, materi yang diberikan memang lebih tinggi daripada yang lainnya. Sudah diperiksa itu. Mata-mata kuliah diberikan kepada santri kita ini, memang tidak ada yang seperti itu. Yang lebih tinggi. Rata-rata Ma'had Ali yang ada itu semuanya menggunakan kitab-kitab klasik, kitab kuning. Sementara di Mangkoso ini dipadukan antara kitab-kitab klasik dan kitab-kitab kontemporer. Kenapa? Karena itu gaya bahasa dua model ini beda. Gaya bahasa kitab-kitab klasik berbeda dengan gaya bahasa kitab-kitab kontemporer. Kita berikan kepada santri kita itu supaya menguasai dua-duanya. Itu satu kelebihan. Memang lebih di atas pengakuan mereka itu. Ini sejarahnya sudah berusia 20 tahun, Pon. Ma'had Ali ini. Ma'had Ali sebenarnya
yang usianya itu nanti tahun 18 baru mulai dibesarkan. Sebenarnya asal awalnya itu sejak saya datang, hanya belum resmi waktu itu. Belum resmi ya, Mahat Ali Dadi. Sejak saya datang langsung pengajian yang di masjid yang saya hadapi memang hanya untuk tingkat mahasiswa. Iya. Jadi itu sebenarnya Mahat Ali. Cikal bakalnya. Ya, itu berarti 85 sudah mulai ada. Memang sudah ada. Tapi yang model klasikal dipadukan itu memang Mahat Idadiyah dulu ya, sudah ada kelasnya. Jadi dulu Ibu Nurs ini kalau kita masuk sekolah tamat SD dulu atau tamat ibtidaiyah di luar kemudian masuk ke sini, banyak yang ini karena kita berkurang tahun kita karena masuk Idadiyah 1 tahun, Pak. Itu ceritanya, sejarahnya mendirikan Idadiyah bagaimana itu, Pak? Ide awalnya itu hanya sampai 5 mata pelajaran saja selama 1 tahun. Itu awalnya karena salah satu prinsip yang dipegang oleh Guruta, ialah kualitas Mangkoso tidak boleh menurun, tidak boleh kurang. Sementara mata-mata pelajaran di Sanawiyah yang ini level SMP, Sanawiyah itu sudah membaca kitab kuning. Pertanyaan, mampukah kira-kira alumni SD langsung membaca kitab kuning? Pasti tidak bisa. Maka dulu itu sistem di sini sampai saya kembali dari Kairo, nanti setelah saya kembali baru dirubah. Santri itu mempunyai 2 kelas. Terpisah kelas agamanya dengan kelas umumnya. Terpisah. Kenapa? Karena dari SD otomatis untuk kelas umumnya masuk SMP. Tetapi agamanya masih di ibtidaiyah. Masih ibtidaiyah. Karena tidak bisa masuk Sanawiyah. Tidak. Jadi masuk di ibtidaiyah kelas 4, kelas 5, kelas 6. Jadi tamat SMP baru naik Sanawiyah. Jadi pincang. Ya. Selesai SD dan sederajat sudah masuk menengah pelajaran umum, tapi agamanya masih tingkat dasar. Tapi masih saya zaman saya Pak kan 86 itu mulai 85 mulai. Itu ijazah masih 2 Poang ya di sini. Antara ada ijazah dari Sanawiyah dulu, ada ijazah dari kan masih ada kelas lama itu. Masih ada kelas lama kan, ini gagasan baru. Nanti ada tahun 85. Itu saya pikirkan. Saya pikirkan bagaimana sehingga santri masuk di Mangkoso hanya 1 kelas tapi dua-dua sederajat. Nah, itulah melahirkan konsep Idadiyah. Bagaimana yang semestinya 3 tahun belajar di ibtidaiyah baru masuk Sanawiyah, bagaimana sehingga hanya 1 tahun. Saya ini jadi waktu itu kita bisa masuk MAPK karena ada ijazah Sanawiyah. Andai kan ijazah Idadiyah Pak denalai. Tapi itu sudah dipikirkan sejak ada di Mesir, sebelum pulang itu. Sebelum pulang. Nanti saya akan terapkan nanti kalau kembali nih. Jadi awalnya dulu itu alot juga itu diskusi dengan Guruta. Baru diterima. Karena itu ada pandang mengatakan dirugikan anak-anak 1 tahun. Betul. Di mana teman-temannya sudah naik kelas 2 baru dia masuk kelas 1 betul. Tapi prinsip saya katakan pertama tidak rugi. Yang rugi itu kalau tidak belajar. Kalau orang belajar tidak rugi. Kemudian kedua, andai kata pun dikatakan rugi, tidak apa-apa rugi 1 tahun, tapi dia akan menang seumur hidup. Masya Allah. Itu prinsip. Nanti ini hasilnya nanti dia dilihat setelah selesai nanti. Jadi banyak itu waktu masih apa ini apa ini tapi setelah nanti ke atas dia ada, rupanya begini. Humahum hiya humahunna alfiyah Pak. Rupanya begini. Nah, pernah suatu ketika terhenti itu. Terhenti. Tahu-tahu apa yang terjadi? Ini alumni sama-sama angkatan kamu itu. Memprotes. Tapong TV memang Idadiyah, Pong. Kita ini jadi manusia karena Idadiyah. Itu saya katakan, asli terkatakan, walau andai kata dikatakan rugi 1 tahun,
tidak apa-apa, tapi dia akan mengenang seumur hidup. Iya. Nanti dia lihat. Kalamun al-lapsul mufidu kastaqim. Iya betul, itulah. Ternyata menjadi inceran ini sekarang. Tapi itulah memang modernisasi awal Mangkoso ya, model memadukan model klasikal dan model duduk bersila di Masjid Poya 85 kita pulang dari Mesir itu angkatan pertama. Dan itu ada Syekh Basyuni, saya ingat sampai sekarang itu masih berlanjut, Pak. Ini tadi di sini ada dari Palestina, Mesir. Ini Ustaz Ibrahim. Itu apa namanya? Itu Profesor Azhar itu, tapi dia putar-putar. Oh, ya asli orang tuanya dari Palestina, tapi orang tuanya juga artinya banyak keturunannya. Ya, kalau pengalaman dia itu pertama dari Azhar itu di Saudi Arabia itu ada 10 tahun kalau tidak salah di situ. Baru ke Malaysia. Di Malaysia 25 tahun. Masya Allah. Oh, berarti semua Melayu, Pak. Dia katanya, saya ini selalu bergaul dengan bahasa Arab saja di sana di Malaysia. Karena hanya di tingkat perguruan tinggi dan yang dihadapi itu memang hanya berbahasa Arab. Jadi ada paham sedikit-sedikit. Ibrahim Saki As-Sani. Ya, Salah Ibrahim. Salah Zaki Ibrahim. Profesor Qiraah Sab'ah. Ya. Masya Allah. Dan ini setiap saat di DDI Mangkoso ini masih ada syekh-syekh begitu yang datang, Pak. Rutin. Kira-kira. Nah, terus untuk tanah wakaf, Pak, bagaimana anunya itu untuk pengembangan pesantren yang menjadi terbesar di Indonesia Timur nanti? Kita terima dong. Nah, ceritanya waktu saya datang. Iya. Kan waktu itu hanya di sini, sekitar ini. Iya. Cerita ini. Jadi santri-santri laki-laki, ada pondok-pondok di belakang. Selain daripada itu juga di rumah-rumah masyarakat, di kolom-kolomnya itu dibuat jadi asrama mereka. Saya datang, suatu ketika Allah memberi isyarat kepada saya. Memberi isyarat kepada saya lewat mimpi. Bahwa pesantren ini akan maju. Dan kalau maju, tidak muat Mangkoso. Sehingga ketika itu apa yang saya lakukan? Saya pergi menghadap bupati. Menyampaikan hal itu. Andi Sultan waktu itu, Pak. Ya, Mansur Sultan. Mansur Sultan. Apa jawaban beliau? Kalau begitu, carilah lokasi di sekitar Mangkoso. Kalau masih dapat tanah pemerintah, insya Allah kita bantu. Tapi kalau tanah masyarakat, tentunya pesantren berhubungan dengan yang bersangkutan. Oke. Pulang, tanya-tanya masyarakat. Masih adakah di sini tanah pemerintah dekat? Masyarakat menunjuk tondrongnya dengan Bulu Lampang. Dengan ucapan mereka, itu tondrongnya dengan Bulu Lampang masih tanah hehe. Tanah hehe agar, Pak. Ternyata hehe itu di dalam buku rinci. Kan petanya itu tanah, buku rinci yang dibuat Belanda dulu. Tanah pemerintah ditulis di situ GG. Kodenya GG. Tapi orang Belanda menyebut G itu dengan he. Jadi orang Belanda mengatakan tanah hehe. Masyarakat kita ikut tanah hehe. Karena gaya Belanda, bahasa Belanda itu G gitu. Seperti tehel. Tulisannya tegel. Iya. Maka datangnya G tehel. Oh, itu sejarahnya. Dan mimpi itu apa, Puang, anunya kalau bisa? Ada. Yang itu tarik maknanya. Lalu saya buatkan permohonan. Yang sekarang namanya apa itu? Proposal. Itu pasti proposal. Permohonan. Minta itu 1, kemudian 2, kemudian 3 sambungannya tondrongnya ke atas. Paceke. Jadi bersambungan. Itu yang sekarang kelot yang dipakai. Jadi benar-benar kita garap 2.1. Datanglah beliau itu meletakkan batu pertama.
Pak Mansur Pak Mansur datanglah meletakkan batu pertama bersama-sama dengan pejabat-pejabat baru. Dan itu ada peristiwa ketika itu, ya unik juga. Diletakkan pada hari Jumat bertepatan dengan 1 Muharram. Oh. Di mana masyarakat kita masih memahami sebagian besar 1 Muharram itu nakase. Nakase, iya. Hari nakase. Ya, hari celaka. Ini pesantren kok. Kenapa ini? Justru kita mau mematahkan pandangan itu bahwa sebenarnya hari itu buat orang muslim adalah hari berkah. Hari berkah. Itu nakas buat orang kafir, bukan buat kita. Sampai ada yang mengancam, hati-hati kok nanti itu setiap tahun ada korbannya. Iya. Istilahnya katu waktu nacerak nasa tungkat nacerak. Iya. Tapi alhamdulillah apa yang terjadi? Ya, setiap tahun ada kurbannya. Mereka berkurban kalau setiap hari raya. Hari raya. Dan tidak sedikit, lebih 10 ekor. Alhamdulillah. Itulah berkah adanya. Dan awalnya semua santri karena masih kelas dulu, belum ada, ditempatkan di rumah penduduk. Di rumah penduduk. Masya Allah. Dan itu karena penduduk ini berjiwa pesantren semua, tidak ada yang namanya sewa menyewa, tinggal saja di situ. Ya, sampai langkah kedua diupayakanlah untuk masing-masing santri membuatkan pondok-pondok sendiri-sendiri. Alhamdulillah. Ya, itulah wakaf. Itulah pondok-pondok macam-macam ada rumah, sesuai dengan kemampuan orang tua. Saya ukuran orang tua Puang, itu ukuran 5 kali 5 Puang. Gardu-gardu, kurang gardu ya. Telu kikur. Ya, ada yang kecil sekali sampai waktu penamatan pertama tahun 87. Iya. Di Tondronge ada tamu masuk di salah satu pondok santri itu kan dikiranya WC. Karena kecilnya. Dikira sih dia mau kencing dia. Ternyata itu pondok santri. Ya, itu langkah kedua. Langkah ketiga, bagaimana pondok-pondok ini disatukan menjadi menjadi asrama besar. Iya. Itu langkah ketiga. Nah, langkah keempat sudah membuat sendirian asrama. Ya, kemudian sesudah itu prosesnya membangun dengan bangunan permanen. Jadi sekarang setiap membangun sudah berapa tahun ini selalu permanen. Jadi kita saksikan nanti itu di sana. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, baik di sini maupun yang di kampus Putri. Jumlah total santri sekarang di pondok kita dari Idadiyah, Ibtidaiyah, Ali dan lebih 4.000. 4.000, Masya Allah. Lebih 4.000. Dan masih dari seluruh Indonesia, Pong, Kalimantan. Macam-macam ya. Iya. Macam-macam. Tadi kita ada cerita, Pong, bahwa kenapa mudah membangun lapangan kereta api di jalan rel kereta api di Barru. Jadi kita cerita tentang bahwa ada kelebihan karena Guru Tak diminta oleh Bupati dulu, kalau saya tidak salah, Andi Rum itu, Bau Rum itu meminta untuk meyakinkan masyarakat, mempermudah pembangunannya. Bagaimana itu dengan apa namanya? Dengan pertama tadi itu bahwa mereka ini dimotivasi dengan makna daripada nama baru sendiri. Iya. Dari situ bertolak dimotivasi. Nama itu tidak ada di surah apa itu disebutkan? Innamal barruar. Ada ayatnya bahwa itulah yang kita pakai untuk meyakinkan masyarakat. Kalau tidak salah surah At-Tur 28. Innahu huwal baru. Soalnya itu sifat Tuhan. Bahwasanya dia itu innahu, hu itu huwa. Al-Baru Ar-Rahim. Maha suka melakukan kebaikan, lagi maha penyayang.
kebetulan nama kabupaten ini baru. Iya. Nah, dengan itulah kita motivasi rakyat. Ada 560 kabupaten di Indonesia, tidak ada yang punya nama dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, kecuali baru. Itulah. Nah, kebetulan namanya bagus, artinya bagus. Artinya bagus. Nah, dengan itulah dijadikan kesempatan untuk memotivasi masyarakat. Alhamdulillah jalan rel lebih cepat. Cepat. Ya itu dimulainya dulu pelebaran jalan. Oh. Dimulai di situ dulu. Waktu pelebaran jalan. Iya, gara-gara pelebaran jalan itu, coba bayangkan. Kalau Anda punya tanah, ya hanya 1 meter, katakanlah kali 9 meter atau berapa, jadinya nanti itu, lihat nanti jadinya berapa. Dari Tuhan. Kenapa? Karena itu adalah suatu amal yang tidak putus. Dia punya pahala sampai dunia kiamat. Siapa yang bisa hitung? Makanya dengan itu juga saya tempoh hari waktu datang Pak Amin Sam untuk meletakkan batu pertama kita punya aula. Gitu. Saya sampaikan dengan itu. Masya Allah. Terus itu. Nah, akhirnya jadilah jalanan di baru ini paling cepat selesai pelebarannya. Iya. Di mana panjang jalan di baru itu lebih panjang daripada Marus dan Pangkep. Iya. 80 kilo lebih, 87 kilo lebih. Nah, karena itu pula maka pemerintah menjadikan sempana atau dalam bahasa kita itu senu-senuang. Itu doa dalam bentuk simbol-simbol. Menjadi baru dicanangkan itu kereta api. Kereta api, senu-senungan. Senu-senungan. Itu di depanan Boswa itu. Ya. Di Garongko, Puang. Bukan di Garongko, di sana ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Di Berumuk di kota. Di pinggir jalan. Oh. Di pinggir jalan. Ya. Siaung. Siaung. Ya. Salah-salah berhadapan dengan itu Boswa. Dengan pelabuhannya Boswa. Nah, pelabuhannya Boswa di kiri, itu di kanan, di pinggir gunung. Di situ pencanangan kereta api. Kita lagi berada di kediaman pimpinan pondok Guru Wajdi. Tadi sudah melakukan wawancara sedikit tentang sejarah Aidadi dan Ma'had Ali. Insyaallah semoga berkah, Puan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wartawan Tribun News Ultra yang hari ini bakal ngajakin kamu buat ngeliat tradisi menyambut 1 Ramadan di Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi kita bakal ke salah satu rumah warga yang nanti kita lihat prosesnya yang namanya tradisi Harwa nih Tribuners. Kira-kira seperti apa perjalanan saya? Ikutin aku terus ya. Inilah tradisi Harwa sambut Ramadan 2026 ala masyarakat Buton di Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Harwa adalah salah satu tradisi para leluhur dalam menyambut Ramadan ataupun memperingati momen-momen keagamaan. Mulai dari menyambut Ramadan, bulan Rajab, hingga menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Untuk menyambut Ramadan, biasanya sebagai rasa syukur atau momen memanjatkan doa kepada keluarga yang telah berpulang. Pada momen ini, masyarakat Muslim di Kota Bau-Bau akan memanjatkan doa memohon keselamatan ini pada awal tahun. Prosesi Harwa ini diawali dengan persiapan yang dilakukan oleh pihak keluarga
atau orang tua yang akan menggelar tradisi tersebut. Mulai dari sajian makanan hingga pembaca doa yang sudah dikabari untuk melaksanakan prosesi harwa. Momen ini berlangsung ramai karena para keluarga akan berkumpul di dalam rumah dan mempersiapkan hidangan harwa. Bahkan ada yang sudah sibuk memasak di dapur sejak pagi hari. Tidak hanya para keluarga pembaca doa, terkadang tetangga juga datang membawa isi talang mereka pada momen tersebut. Pembaca doa, Laipo, mengatakan doa yang dipanjatkan pada prosesi harwa adalah doa selamat. Selain itu, doa juga diniatkan untuk para leluhur atau anggota keluarga yang telah pergi lebih dulu, memohon agar kesalahan di dunia diampuni. Kata dia, doa yang dipanjatkan juga untuk mereka yang masih hidup, agar diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, serta iman, termasuk harapan untuk bisa kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Sosok Laipo ini sudah sering mendapat panggilan untuk menjadi pembaca doa harwa, tidak hanya untuk keluarganya saja, namun juga para tetangga. Sajian makanan biasa untuk disantap. Dari hidangan ini menjadi sebuah harapan untuk menghadapi berbagai hal-hal baik dalam kehidupan. Pengisi talang harwa, Zaura, menjelaskan yang diisi dalam talang adalah kue-kue tradisional seperti onde-onde, waje, bolu, pisang, ubi goreng. Sesuai dengan kemampuan dari penyelenggara pembaca harwa. Harwa jelang Ramadan tidak ada penataan khusus seperti menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW. Lalu sajian kue-kue tradisional itu dibacakan doa. Lalu pemilik isi talang membawa kembali untuk dicicipi di rumah keluarga masing-masing. Terkait sajian kue tradisional untuk harwa ini memang selalu banyak diburu saat bulan suci Ramadan. Tidak kalah larisnya dengan kulit, ketupat, ataupun ayam. Seperti yang terlihat di pasar tradisional Kota Bau-Bau. H-1 jelang Ramadan, emak-emak mulai serbu kue tradisional untuk harwa atau tradisi adat yang biasanya digelar masyarakat sebelum puasa pertama. Terlihat antrean terjadi di salah satu gerai kue tradisional sejak pukul 6.30 WITA. Pedagang kue tradisional di dua pasar Kota Bau-Bau yakni Wameo dan Karya Nugraha ramai dikunjungi. Pasar Wameo berada di Jalan Raka Wakaka, Kelurahan Wameo, Kecamatan Murhum. Jaraknya sekitar 2,7 km atau 9 menit berkendara dari Pasar Karya Nugraha di Jalan Haji Agus Salim, Kelurahan Batara Guru, Kecamatan Wolio. Terpantau hingga pukul 12.00 WITA, para pembeli masih memadati lokasi tersebut untuk persiapan tradisi. Pedagang kue tradisional Ambo mengatakan pembelian kue untuk harwa selalu ramai 2 hari menjelang Ramadan. Kata dia, warga ramai memborong kue karena sudah waktunya masyarakat Buton melaksanakan harwa menyambut Ramadan 2026. Penjualan kue tradisional ini sudah dibungkus sesuai dengan jumlah kue dalam satu piring. Terlihat bolu, baruasa, juga ubi goreng dan pisang goreng sudah dibungkus plastik untuk memudahkan pengemasan. Ia membeberkan penjualan satu paket komplit dibanderol Rp51.000 dengan harga per bungkus Rp5.000. Serta ada yang dibanderol Rp10.000 per cup. Dalam satu paket komplit, talang harwa berisi onde-onde, baruasa, waje, pisang, dan ubi goreng, bolu, cucur, serta palu. Hari ini ramai untuk pembelian makanan tradisional, Pak? Iya, alhamdulillah. Sudah waktunya lagi. Untuk mulai ramainya sejak kapan, Pak? Sejak kemarin sebenarnya, sejak kemarin hingga hari ini. Ada peningkatan dari penjualan sebelumnya, Pak? Untuk kemarin ada peningkatan hari ini. Karena pas hari ini kan waktunya orang mau harwa istilahnya kalau orang di sini, orang Bogor sini. Gitu. Kalau Bapak hari ini apa yang dijual, Pak, di jajanan? Pisang goreng, ubi goreng, bolu, baruasa, waje, cucur, onde-onde. Untuk harga yang itu, ditawarkan? iya, itu khusus untuk isi talang.
Oke Tribuners, kita sampai di penghujung perjalanan kita pada malam hari ini, dan tadi kita sudah saksikan prosesi Haroa sambut 1 Ramadan di masyarakat Kota Bau-Bau, terkhusus di masyarakat Buton ya. Dan memang seru banget ya, dan nostalgia karena memang saya juga tumbuh di antara masyarakat Buton karena memang tumbuh besar di Kota Bau-Bau, dan saya berharap ini akan terus lestari ya Tribuners. Dan masih banyak lagi tradisi-tradisi di masyarakat Buton selama Ramadan ini, dan tentunya akan kita ulik bersama. Dan makanya itu jangan sampai melewatkan Tribun Travel selanjutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita bersyukur, alhamdulillah, di bulan Ramadan kali ini Allah limpahkan semuanya yang kita butuhkan tanpa kurang satu apapun. Mudah-mudahan keberkahan menyertai dari awal sampai akhir insya Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berkah salawat, berkah Ramadan dicatat kita sebagai hamba Allah, umat Nabi Muhammad yang insya Allah akan mendapat syafaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Penonton Tribun semuanya, pada Ramadan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang agak sedikit ke anak mudaan lah, yaitu judulnya Nada Irama Ramadan. Ya, apa ini sih sebenarnya nada irama Ramadan? Karena memang Ramadan ini adalah bulan yang sangat diidam-idamkan, ditunggu-tunggu, ya sangat digembirakan, sehingga kata gembira, kata bahagia sering disebut dengan hiburan gitu, dengan irama dan nada. Lalu perlu kita ambil gambaran yang sederhana. Tentu ini nada irama yang sifatnya adalah baik atau syar'i berkaitan dengan Ramadan. Apa itu nada irama Ramadan? Yang pertama adalah bunyi sahur, sahur. Itu hanya ada di bulan Ramadan, saudara ya. Penonton semuanya, sahur, sahur itu macam-macam nadanya. Ada yang pakai gendang, pakai kaleng, pakai bambu, macam-macam. Ada yang pakai mic di masjid-masjid. Menunjukkan apa? Itu sebagian dari nada irama yang ada di bulan Ramadan. Masya Allah, luar biasa itu kan. Itu mengasihkan, indah. Itulah nada irama Ramadan yang pertama. Yang kedua adalah begitu mendekat kepada subuh akan bunyi sirine tit katanya kan, sekaligus mengajak kepada umat, kepada jamaah melalui masjid-masjid dan sebagainya. Yuk semuanya, imsak sudah datang, kemudian yuk sama-sama kita niat puasa. Nawaitu somahodin an ada ifatu syahri Ramadan haji santai. Ini adalah semua irama nada irama di bulan Ramadan yang tidak ada di luar Ramadan. Ya tentu dibarengi yang ketiganya adalah azan subuh dengan suara yang paling kita ingat-ingat karena memang ramai sekali di bulan Ramadan. Apa itu? As-salatu khairun minan naum. Itu indah itu, sehingga semuanya orang udah bangun, iya makan sahur, iya, kemudian memang semuanya akan bangun. Dan alhamdulillah rata-rata kalau Ramadan itu masjid akan penuh. Kenapa? Karena diingatkan dengan nada irama Ramadan. Tentu setelah itu akan ada sholat berjamaah, tapi yang penting yang keempatnya adalah ada kuliah subuh setelah sholat subuh tersebut dengan tema-tema yang dibawakan oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita. Nanti yang kelimanya juga ada juga kuliah duha atau kajian duha bagi yang ada, setengah zuhurnya nanti ada azan zuhur, yang hampir semuanya masjid-masjid kalau sudah bulan Ramadan zuhur itu tempatnya untuk beristirahat, menenangkan pikiran, mungkin karena panas, lelah, capek bekerja. Lalu kita masuk masjid, sholat berjamaah zuhur, dapat pula nanti tausiah kuliah zuhurnya. Lalu kita di situ bisa meletakkan badan, membaringkan, ya sambil baca Quran, tadarus dan sebagainya. Itu semuanya hanya ada di nada Ramadan, di nada irama Ramadan di siang harinya. Menjelang ke bawah sampai sore kita akan ingat dengan ngabuburit.
Wah, ini macam-macam ini kan enak. Ada yang nongkrong-nongkrong dan sebagainya. Tapi jelasnya ngabuburit syariahnya adalah tidak ada terjadi di luar Ramadan. Apa itu? Biasanya sebelum berbuka puasa apa? Ada tilawah Quran oleh kori-kori juara-juara nasional, tingkat provinsi dan sebagainya, tingkat kabupaten yang dikumandangkan di masjid-masjid. Nah, itu menyambut, itu menjadi sebuah nada irama yang hanya ada di Ramadan. Setelah ngaji lalu ada namanya kultum sebelum dia atau sebelum berbuka puasa. Itu indah sesuai dengan tema-tema yang disampaikan oleh ulama-ulama kita. Tentu yang lebih penting nada iramanya di bulan Ramadan adalah ketika sirine beduk ya berbuka puasa. Gitu lagi kan enak itu. Sama-sama berdoa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masya Allah, indah sekali. Walaupun hanya bacaan, tapi itu indah sekali. Siapapun yang mendengar itu rasanya dunia ini milik dia, tidak ada yang lain begitu. Masya Allah, itu luar biasa itu kan. Nah, masuk ke atas nanti azan Isya. Yang paling penting di azan Isya itu sholat Isya. Setelah sholat Isya akan kita dengarlah pula nada irama di bulan Ramadan. Apa itu? Subhanal malikil ma'mud, subhanal malikil mawjud. Apa ini? Ajakan biasanya ini irama untuk mengantarkan kepada sholat tarawih qiyam Ramadan. Nah, ini indah kan? Jadi nanti ada salawatnya, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Nah, itu kan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ini semuanya nada-nada irama yang ada hanya di bulan Ramadan. Diajak semua kita untuk itu, untuk qiyamul Ramadan. Setelah itu ya mungkin setelah selesai sholat tarawih maka nada Ramadan yang mendekati akhir adalah tadarus. Malam hari kah, siang hari kah, masjid-masjid, surau-surau, langgar-langgar selalu riuh, indah, sahdu, menyejukkan, menenangkan. Lantunan-lantunan Al-Quran dari anak-anak kecil, dari anak remaja, dari orang-orang tua, bahkan suara nenek-nenek, kakek-kakek yang ompong pun ngajinya itu enak iramanya kalau didengar di bulan Ramadan. Nah, ini nada irama bulan Ramadan yang memang sangat kita rindukan dan selalu dikangen-kangenin setiap tahunnya. Ya, yang terakhir adalah nada irama Ramadan adalah ketika di ujung Ramadan ada isak tangis muhasabah di malam-malam Lailatul Qadar. Tentu kita berharap dimanapun kita berada, penonton tribun yang dirahmati Allah, berbahagia kita tahun ini bisa bertemu dengan Ramadan. Berharap kita panjang umur sampai di 10 hari Ramadan. Dan berharap di 10 hari Ramadan tersebut kita bertemu dengan malam yang luar biasa. Yang malam itu ketika didapati oleh seorang mukmin dan muslim, tak terasa air mata akan menetes. Kan mungkin gembira bisa sampai ke akhir Ramadan. Di awal Ramadan Allah turunkan rahmat. Di pertengahan Ramadan Allah turunkan keampunan. Dengan harapan di akhir Ramadan Allah selamatkan kita dari api neraka. Dan itu hanya di nada irama bulan Ramadan. Menangis, ya Allah, aku berbahagia bisa menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Dan tangisan itu adalah tangisan bahagia seorang hamba. Karena alhamdulillah telah disampaikan oleh Allah sampai kepada titik-titik 10 yang terakhir Ramadan. Dan bisa beriktikaf, bisa berzikir, bisa menghatamkan Al-Quran, dan bisa banyak qiyamul lail, bahkan bisa mencurahkan seluruh air matanya karena bahagia. Dan mungkin dengan harapan bisa ikut merayakan Idul Fitri dengan para keluarga. Tentu inti dari ini semuanya adalah irama Ramadannya adalah di pas ujung dari Ramadan, lalu di tanggal 1 Syawal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat ini adalah kalimat yang menggemparkan seluruh telinga-telinga manusia orang beriman, akan menggoyahkan dan meruntuhkan hati tentang kerinduan dan kebahagiaan sebuah perjuangan bulan Ramadan. Walillahilham, itu ungkapan. Tentu hanya Allah lah yang layak kita puji. Mudah-mudahan benar-benar kita di Ramadan kali ini, pada sahabat-sahabat tribun semuanya, menikmati nada irama Ramadan melalui sentuhan telinga, merasuk ke dalam hati, mengalir dalam seluruh tubuh kita, dan akhirnya kita keluar dari Ramadan menjadi la'allakum tattaqun. Pas di bulan 1 Syawalnya kita adalah
minal aidin wal faizin, Idul Fitri kembali suci seperti bayi baru dilahirkan. Mudah-mudahan nada irama Ramadan pada kali ini yang kami sampaikan bisa sedikit menggugah semangat kita untuk meraihnya dan merindukan Ramadan ini. Karena siapa yang bahagia dan gembira dengan datangnya Ramadan, dalam sebuah riwayat hadis Rasul katakan, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Tentu firman Allah dalam Al-Quran, orang beriman dipanggil untuk berpuasa, untuk mengimarahkan, untuk menikmati nada irama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat itu, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Banyak bicara tentu banyak salah. Kepada Allah saya mohon ampun, astagfirullahaladzim. Kepada kita semuanya, pendengar, penonton Tribun, saya mohon maaf dan batin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syukur Alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menempa akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda di bulan suci Ramadan ini? Semoga semuanya tetap sehat walafiat dan juga tetap melaksanakan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan kali ini. Dan tentunya kita masih bersama dan juga masih kembali memperbincangkan tema-tema menarik lainnya selama bulan suci Ramadan. Tentunya masih di Syiar Ramadan Tribun Timur yang hari ini akan memperbincangkan terkait dengan karakteristik Ramadan. Bersama narasumber kita ada Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah menantikan juga waktu untuk seperti apa berbincang bersama Tribuners kali ini terkait dengan karakteristik Ramadan. Untuk itu kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dan juga tentunya masih semangat menjalankan ibadah puasa gitu. Baik, nah ini kita memasuki sudah di bulan suci Ramadan, kemudian juga kita perlu mungkin mengetahui seperti apa sebenarnya karakteristik Ramadan, karena kalau kita bisa gambarkan sedikit di awal Tribuners, ada yang karakteristiknya ada ampunan, kemudian juga ada perisai dari dosa, kemudian ada juga dilipat gandakan pahalanya, dan ada berbagai macam lagi karakteristik dari bulan suci Ramadan yang bisa disampaikan kepada Tribuners hari ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, tentunya bulan suci Ramadan adalah bulan istimewa. Bulan yang dirindukan oleh seluruh umat manusia. Umat terdahulu dirindukan akan datangnya yang dinamakan dengan bulan suci Ramadan. Nah, bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang penuh karakteristik, yang mana karakteristiknya ini tidak didapatkan di luar bulan suci Ramadan. Nah, adapun karakteristik yang pertama,
bulan Ramadan ini adalah bulan ampunan. Jadi karakteristik yang pertama adalah bulan ampunan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ya, di luar bulan suci Ramadan itu ada amalan-amalan khusus, ada waktu khusus, ada tempat khusus, dan ada cara khusus atau zikir khusus yang kita lakukan, itu bisa mendatangkan ampunan Allah. Tapi khusus di bulan suci Ramadan, malamnya ampunan, siangnya ampunan, 24 jam penuh dengan ampunan. Maka ini yang diinginkan oleh seluruh umat, termasuk umat-umat terdahulu, menginginkan untuk mendapatkan bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena ada karakteristik yang dimiliki yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Nah, coba kita lihat pada malam hari. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang mendirikan malam hari, yang namanya malam hari, yaitu mulai dari maghrib sampai menjelang terbit fajar, itu disebut dengan malam hari. Meskipun nanti ada pembagian, ada waktu sahur, ada waktu fajar, waktu subuh. Tapi kalau kita melihat itu hanya siang dan malam. Ya. Nah, di malam harinya itu penuh dengan ampunan. Mulai dari orang yang melakukan qiyamul lail, tarawih, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa ma taqaddama. Seluruh dosa, termasuk dosa besar. Jadi kalau ada orang yang berlumuran dosa, ya maka rahmat Allah itu jauh lebih besar dibandingkan murka Allah. Ya, luar biasa. Ini ada sebuah kisah. Ya, Nabi Ibrahim, ketika ada orang Majusi meminta sesuatu kepada Ibrahim. Nah, Majusi ini dia penyembah api. Ibrahim mengatakan, ya saya berikan makanan, tapi harus ada syaratnya. Apa itu? Harus loading dulu, mengucapkan syahadat, berislam. Maka Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah. Coba kita lihat. Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah. Allah mengatakan, ya Ibrahim, tahukah engkau Majusi itu usianya 70 tahun. 70 tahun usianya, dan dia tidak beriman kepadaku, tapi saya, kata Allah, tiap hari saya berikan makanan. Sementara dia baru meminta satu kali, engkau tidak mengabulkan, karena engkau mensyaratkan harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini artinya bahwa, jamaah yang dimuliakan Al-Tribuners, bahwa ampunan Allah ini itu didapatkan di malam hari. Makanya ma taqaddama min dzambihi. Ma ini berlaku secara umum. Ya, bukan hanya pelaku dosa kecil, tapi termasuk pelaku dosa besar. Maka momentum bulan suci Ramadan yang merasa bahwa saya ini adalah orang yang berlumuran dengan dosa, maka karakteristik yang pertama, maksimalkan mendapatkan ampunan yang pertama di bulan suci Ramadan, maka maksimalkan di malam hari. Kemudian ketika tiba waktu sahur, itu wabil asharihum yastaghfirun. Orang yang melakukan amalan di waktu sahur, ya kita terbangun saja makan sahur, itu mendapatkan ampunan dari Allah. Wabil asharihum ya yastaghfirun. Di waktu sahur dia meminta ampunan kepada Allah, dia istighfar. Ini orang-orang yang mendapatkan ampunan. Itu di malam hari. Jadi di waktu malam itu kita akan mendapatkan ampunan Allah. Kemudian di waktu siang, man shoma Ramadhana, siapa yang berpuasa. Saya yakin bahwa Tribuners ini sudah ya rutin kita berpuasa setiap Ramadan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi imanan wa ihtisaban. Dalam keadaan iman, spiritualitas, dan juga mengevaluasi diri, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni dosanya sebesar apapun dosanya kepada Allah. Itu akan diampuni. Itu di siang hari. Jadi malamnya mendapatkan ampunan, siangnya mendapatkan ampunan. 24 jam waktu yang diberikan oleh Allah itu penuh dengan ampunan.
Bahkan kelebihannya bulan suci Ramadan ini bukan hanya ampunan. Jadi ampunan Allah itu ada dua. Ada ampunan Allah yang disebut dengan Al-Ghafur. Ada ampunan Allah namanya Al-Afu. Apa bedanya Al-Ghafur dengan Al-Afu? Kalau Al-Ghafur itu dosa yang kita lakukan itu ditutupi oleh Allah, tapi dosanya masih ada. Maka yang seperti ini nanti di akhirat, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, diperlihatkan dosanya di akhirat karena sudah mendapatkan Al-Ghafur, maka dosanya itu hanya diperlihatkan untuk dirinya, tidak disebarluaskan untuk dilihat orang banyak. Tapi kalau mendapatkan Al-Afu, Al-Afu ini artinya dosa yang dilakukan memang sudah dihapus oleh Allah. Bukan hanya ditutupi, tapi dihapus oleh Allah. Dan itu kita dapatkan di bulan suci Ramadan dalam bentuk doa yang diajarkan oleh putri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, ya ketika saya mendapatkan Al-Qadar di Ramadan, apa yang harus saya baca? Maka bacalah sebuah doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka afuwun, engkau yang memberi maaf. Tuhibbul afwa, engkau senang untuk memaafkan. Fa'fu anni, maafkanlah kami. Ketika kita mendapatkan al-afu, bukan hanya dosa itu ditutupi oleh Allah, akan tetapi dosa itu dihilangkan oleh Allah. Jadi ini karakteristik yang pertama, yaitu al-afu atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, baik. Jadi itu adalah yang perlu juga kita garis bawahi begitu ya Pak Ustadz ya, selama bulan suci Ramadan ini. Kemudian juga ada beberapa karakteristik lagi dari bulan suci Ramadan, yakni perisai dari dosa atau junah. Mungkin seperti apa untuk penjelasannya Pak Ustadz? Ya. Nah, kemudian karakteristik yang kedua, bulan suci Ramadan ini adalah bulan perisai dari maksiat dan dosa. Ya, yang namanya perisai dia tameng. Ya, oleh sebab itu orang yang berpuasa itu dipastikan tidak melakukan maksiat. Kenapa demikian? Karena yang halal saja dihindari, apalagi yang haram. Ya, coba makan minum kan halal. Tapi orang yang berpuasa dia tidak makan, dia tidak minum. Kenapa dia tidak makan dan minum padahal itu halal? Kalau yang halal saja dihindari, apalagi yang haram. Maka luar biasa puasa ini sebagai perisai. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "As-siyamu junnatun." Puasa itu adalah perisai junnah. Nah, junnah ini kalau dalam literasi bahasa Arab itu terdiri dari dua huruf, yaitu jin dan nun. Maka semua kosakata bahasa Arab yang menggunakan huruf jin dan nun itu menunjukkan tentang sesuatu yang tidak terlihat. Ya, janin dalam perut seorang ibu, kenapa disebut dengan janin? Karena tidak terlihat dengan kasat mata. Kemudian ada makhluk, ya ini pada manusia, disebut dengan jin. Jin itu karakternya tidak terlihat. Jadi kalau ada jin yang terlihat, itu ya salah penampakan. Ya memang karakternya dia tidak terlihat. Kemudian jannah, artinya surga. Ya, surga juga tidak terlihat. Ya, tidak dilihat oleh mata, mala ainun ra'at wala udhunun, tidak didengar oleh telinga. Nah, sehingga dikatakan bahwa puasa ini sebagai perisai, penghalang kita. Memang tidak dilihat, penghalang itu tidak dilihat. Ya, akan tetapi itu mampu menghalangi kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun ada orang yang suka marah, temperamen, tapi kalau dia melakukan ibadah puasa, apalagi kalau temperamennya itu muncul, rasa marahnya muncul mendekat buka puasa, saya yakin bahwa dia akan tahan. Itu artinya bahwa dalam bulan suci Ramadan, karakter negatif yang dimiliki oleh seseorang
ketika memaksimalkan puasanya di dalam bulan suci Ramadan, maka karakter yang negatif itu bisa menjadi karakter yang positif karena dirubah oleh karakteristik yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Yang kedua yaitu as-siyamu junnatun, puasa itu merupakan junnah atau merupakan perisai. Ini untuk di dunia, apalagi di akhirat nanti, yaitu menghalangi kita untuk disentuh apinya neraka. Ya, makanya ada surga khusus bagi orang yang berpuasa. Nah, jadi surga itu ada 8 pintu, neraka itu ada 7 pintu. Nah, di surga itu ada, ya setiap satu pintu itu ada, ya ada khusus yang disebut dengan babur rayyan. Nah, babur rayyan ini, bab rayyan itu diperuntukkan bagi orang yang melakukan ibadah puasa. Nah, tentunya kajian terdahulu kita katakan bahwa ibadah puasanya ini bukan ritual, tapi ibadah puasa yang dilakukan secara penuh dengan spiritualitas, atau bahasa hadisnya dikatakan imanan wahtisaban, penuh dengan keimanan dan juga muhasabah atas dosa-dosa yang dilakukan. Maka ini poin yang kedua yang merupakan karakteristik bulan suci Ramadan. Ya, baik, poin selanjutnya itu ada juga yang dilipat gandakan pahala, kemudian juga ada poin lain juga terkait dengan kemudian bagaimana nanti kita itu terkabulnya doa begitu Pak Ustadz. Mungkin dari dua hal ini juga dapat sekaligus dijelaskan, silahkan. Ya, kemudian karakteristik yang ketiga yaitu dilipat gandakan pahala. Ya, pada dasarnya kalau kita berbicara tentang pahala, ya itu dimulai dari hasanat, kebaikan. Kebaikan yang dilakukan menjadi amal namanya amal soleh. Buah daripada amal soleh itu namanya ajrun atau pahala. Nah, orang yang beraktivitas ibadah, orang yang melakukan ibadah di bulan suci Ramadan, maka akan dilipat gandakan pahalanya. Nah, tentunya pahala itu bermacam-macam. Ada pahalanya 0. Siapa itu? Siapa yang berbuat tapi bukan untuk mendapatkan ridhonya Allah, hanya untuk mendapatkan prestisi dari dunia, maka tidak mendapat apa? Zong. Dia tidak mendapat apa. Ada ibadah yang dilakukan satu ibadah satu pahala. Ada ibadah yang dilakukan satu ibadah 25 sampai 27 pahala, seperti berjamaah. Ada ibadah yang dilakukan ketika kita melakukan ibadah akan diberikan 10 kebaikan. Apa itu? Membaca Al-Quran 1 huruf 10 kebaikan. Ada ibadah yang dilakukan dilipat gandakan menjadi 70 sampai 700. Apa itu? Sedekah. Tapi ada ibadah yang dilakukan yang mana pahalanya tidak bisa ditentukan atau pahalanya unlimited, karena yang memberikan pahala adalah Allah, yang mana itu adalah ibadah puasa. Dalam sebuah hadis qudsi, ya Allah Subhanahu wa taala ya berfirman ya melalui lisan Rasulullah SAW mengatakan as-siyamu li, sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, wa ana ajzibi, dan saya yang memberikan pahala. Nah, makanya takaran pahala puasa ini ya kita tidak mengetahui. Kenapa? Karena unlimited. Tapi orang yang berbuat baik di bulan suci Ramadan, maka dilipat gandakan pahala yang dilakukan. Nah, kalau di luar bulan suci Ramadan itu standar. Tapi masuk bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, maka dilipat gandakan pahala kebaikan yang dilakukan. Kenapa bisa demikian? Karena Allah sudah memberikan kemuliaan tersendiri. Di mana bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran, maka semua yang berinteraksi dengan Al-Quran itu akan mendapatkan kemuliaan. Kemudian terakhir, karakteristik daripada bulan suci Ramadan, yaitu doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Kalau di luar bulan suci Ramadan, doa dikabulkan itu ada waktu khusus. Contoh, antara iqamah dengan azan, siapa yang berdoa di situ cepat dikabulkan doanya. Ada tempat khusus, siapa yang berdoa di mihrab. Ya, kalau ada masjid itu bagian depan tempatnya imam itu disebut dengan mihrab. Tempat yang dikhususkan di situ dia berdoa cepat dikabulkan.
Ketika orang yang pergi umroh haji, ada tempat-tempat khusus multazam antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Siapa yang berdoa di situ cepat dikabulkan. Siapa yang berdoa di Maqam Ibrahim cepat dikabulkan. Siapa yang berdoa di Raudhah di Madinah cepat dikabulkan. Tapi ketika datang bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengabulkan doa-doa bagi hambanya. Dan ketika Allah mengabulkan doa bagi hambanya, maka insya Allah tidak melihat waktunya kapan, apakah siang atau malam, tapi semua waktu yang kita gunakan untuk berdoa, maka insya Allah itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pada ayat terakhir ya tentang ayat puasa, maka Allah mengatakan, Uda'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Nah, maka jamaah yang dimuliakan Allah, Tribuners, mudah-mudahan 4 karakteristik ini bisa kita mengambil dan memanfaatkan sehingga insya Allah bulan suci Ramadan bisa terimplementasi karakter Ramadan menjadi karakter kita ketika sudah keluar di bulan suci Ramadan. Ya baik, jadi itu ada 4 karakteristik yang sudah dapat dijelaskan kepada seluruh Tribuners. Semoga dengan penjelasan ini membantu kita lebih memahami lagi seperti apa ibadah di bulan suci Ramadan, kemudian juga tanggung jawab dan juga kewajiban kita selama bulan suci Ramadan ini. Semoga ibadah kita tetap terjaga dan juga kita tetap khusyuk dan maksimal dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Pak Ustadz, terima kasih untuk penjelasannya kepada seluruh Tribuners. Semoga kedepannya kita masih terus dapat berbincang terkait hal-hal menarik lainnya selama bulan suci Ramadan, tepatnya di program Syiar Ramadan Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gaya bahasa kitab-kitab klasik berbeda dengan gaya bahasa kitab-kitab kontemporer. Kita berikan kepada santri kita itu supaya menguasai dua-duanya. Salah satu prinsip yang dipegang oleh Guruta, ialah kualitas mangkoso tidak boleh menurun, tidak boleh kurang. Suatu ketika Allah memberi isyarat kepada saya, lewat mimpi, bahwa pesantren ini akan maju. Dan kalau maju, tidak muat mangkoso. Kita bersama pimpinan Pondok Pesantren DDI Mangkoso Baru, Profesor Dr. Haji Paritwajidi, MA. Dia tadi menjelaskan tentang kelebihan dari Ma'had Ali, pendidikan khusus kader ulama level setelah alia, jenjang untuk ini ada kelebihannya di Indonesia. Dari ada 92 lebih di Indonesia, salah satu Ma'had Ali yang ada di pesantren Mangkoso inilah yang memiliki kelebihan. Itu bagaimana ceritanya kelebihannya, Puan? Setara katanya bisa langsung diterima S2 ijazahnya di Al-Azhar di Kairo. Menurut asesor yang pergi meninjau, memeriksa, dan itu sudah ada akreditasinya. Dia dikasih akreditasi mumtaz, artinya cum laude. Salah satu kelebihannya, materi yang diberikan memang lebih tinggi daripada yang lainnya. Sudah diperiksa itu, mata-mata kuliah yang diberikan kepada santri kita ini, memang tidak ada yang seperti itu. Yang lebih tinggi. Rata-rata Ma'had Ali yang ada itu semuanya menggunakan kitab-kitab klasik, kitab kuning. Sementara di Mangkoso ini dipadukan antara kitab-kitab klasik dan kitab-kitab kontemporer. Kenapa? Karena itu gaya bahasa dua model ini beda. Gaya bahasa kitab-kitab klasik berbeda dengan gaya bahasa kitab-kitab kontemporer. Kita berikan kepada santri kita itu supaya menguasai dua-duanya.
Itu satu kelebihan. Memang lebih di atas pengakuan mereka itu. Ini sejarahnya sudah berusia 20 tahun, Pon. Anunya Mahat Ali ini. Mahat Ali sebenarnya yang usianya itu nanti tahun 18 baru mulai dibesarkan. Sebenarnya awalnya itu saja saya datang, hanya belum resmi waktu itu. Belum resmi ya Mahat Ali tadi. Sejak saya datang langsung pengajian yang di masjid yang saya hadapi memang hanya untuk tingkat mahasiswa. Iya. Jadi itu sebenarnya Mahat Ali. Cikal bakalnya. Ya, itu berarti 85 sudah mulai ada. Memang sudah ada. Tapi yang model klasikal dipadukan itu memang Mahat Idadiyah dulu ya, sudah ada kelasnya. Jadi dulu Ibu Nurs ini kalau kita masuk sekolah tamat SD dulu atau tamat ibtidaiyah di luar kemudian masuk ke sini, banyak yang ini karena kita berkurang tahun kita karena masuk Idadiyah 1 tahun, Pak. Itu ceritanya, sejarahnya mendirikan Idadiyah bagaimana itu, Pak? Ide awalnya itu hanya sampai 5 mata pelajaran saja selama 1 tahun. Itu awalnya karena salah satu prinsip yang dipegang oleh Guruta. Iya. Ialah kualitas Mangkoso tidak boleh menurun, tidak boleh kurang. Sementara mata-mata pelajaran di Sanawiyah yang ini level SMP, Sanawiyah itu sudah membaca kitab kuning. Pertanyaan, mampukah kira-kira alumni SD langsung membaca kitab kuning? Pasti tidak bisa. Maka dulu itu sistem di sini sampai saya kembali dari Kairo, nanti setelah saya kembali baru dirubah. Santri itu mempunyai 2 kelas. Terpisah kelas agamanya dengan kelas umumnya. Terpisah. Kenapa? Karena dari SD otomatis untuk kelas umumnya masuk SMP. Iya, Pak. Tetapi agamanya masih di ibtidaiyah. Masih ibtidaiyah. Karena tidak bisa masuk sanawiyah. Tidak. Jadi masuk ibtidaiyah kelas 4, kelas 5, kelas 6. Jadi tamat SMP baru naik sanawiyah. Jadi pincang. Ya. Selesai SD dan sederajat sudah masuk menengah pelajaran umum, tapi anunya agamanya masih tingkat dasar. Tapi masih saya zaman saya Pak kan 86 itu mulai 85 mulai. Itu ijazah masih 2 Poang ya di sini. Antara ada ijazah dari Sanawiyah dulu, ada ijazah dari kan masih ada kelas lama itu. Masih masih ada kelas lama kan, ini gagasan baru. Nanti ada tahun 85. Itu saya pikirkan. Saya pikirkan bagaimana sehingga santri masuk di Mangkoso hanya 1 kelas tapi dua-dua sederajat. Itulah melahirkan konsep Idadiyah. Bagaimana yang semestinya 3 tahun belajar di ibtidaiyah baru masuk sanawiyah, bagaimana sehingga hanya 1 tahun. Saya ini jadi waktu itu kita bisa masuk MAPK karena ada ijazah sanawiyah. Andai kan ijazah Idadiyah Pak denalai. Mana Tapi itu sudah dipikirkan sejak ada di Mesir, sebelum pulang itu. Sebelum pulang. Nanti saya akan terapkan nanti kalau kembali nih. Jadi awalnya dulu itu alot juga itu diskusi dengan Guruta. Baru diterima. Karena itu ada pandang mengatakan dirugikan anak-anak 1 tahun. Betul. Di mana teman-temannya sudah naik kelas 2 baru dia masuk kelas 1 ya, betul. Tapi prinsip saya katakan pertama tidak rugi. Yang rugi itu kalau tidak belajar. Kalau orang belajar tidak rugi. Kemudian kedua, andai kata pun dikatakan rugi, tidak apa-apa rugi 1 tahun, tapi dia akan menang seumur hidup. Masya Allah. Itu prinsip. Nanti ini hasilnya nanti dia dilihat setelah selesai nanti. Jadi banyak itu waktu masih ditanya apa ini apa ini memotong. Tapi setelah nanti ke atas dia ada rupanya begini. Humahum hiya humahunna alfiyah Pak. Itu banyak begini. Nah pernah suatu ketika terhenti itu. Terhenti
Tahu-tahu apa yang terjadi? Ini alumni sama-sama angkatan kamu itu, memprotes. Tapong TV mengindah dia, Pong. Kita ini jadi manusia karena indah dia. Itu yang saya katakan, asli itu katakan. Walau andai kata dikatakan rugi 1 tahun, tidak apa-apa. Tapi dia akan mengenang seumur hidup. Iya. Nanti dia lihat. Kalamun al-lapsul mufidu kastaqim. Iya betul, itulah. Ternyata menjadi inceran ini sekarang. Tapi itulah memang modernisasi awal Mangkoso ya, model memadukan model klasikal dan model duduk bersila di Masjid Poya 85 kita pulang dari Mesir itu angkatan pertama. Dan itu ada Syekh Basyuni, saya ingat sampai sekarang itu masih berlanjut, Pak. Ini tadi di sini ada dari Palestina, Mesir. Ini Ustaz Ibrahim. Itu apa namanya? Itu Profesor Azhar itu, tapi dia putar-putar. Oh, ya asli orang tuanya dari Palestina, tapi orang tuanya juga artinya banyak keturunannya. Ya, karena pengalaman dia itu pertama dari Azhar itu di Saudi Arabia itu ada 10 tahun kalau tidak salah di situ. Baru ke Malaysia. Di Malaysia 25 tahun. Masya Allah. Oh, berarti semua Melayu, Pak. Dia katanya, saya ini selalu bergaul dengan bahasa Arab saja di sana di Malaysia. Karena hanya di tingkat perguruan tinggi dan yang dihadapi itu memang hanya berbahasa Arab. Jadi ada paham sedikit-sedikit. Ibrahim Saki As-Sani. Salah Ibrahim. Salah Zaki Ibrahim. Profesor Qiraah Sab'ah. Ya. Masya Allah. Dan ini setiap saat di DDI Mangkoso ini masih ada syekh-syekh begitu yang datang, Pak. Rutin. Kira-kira. Nah, terus untuk tanah wakaf, Pak, bagaimana anunya itu untuk pengembangan pesantren yang menjadi terbesar di Indonesia Timur nanti? Kita terima dulu. Nah, ceritanya waktu saya datang. Iya. Kan waktu itu hanya di sini, sekitar ini. Iya. Cerita ini. Jadi santri-santri laki-laki ada pondok-pondok di belakang. Selain daripada itu juga di rumah-rumah masyarakat di kolom-kolomnya itu dibuat jadi asrama mereka. Saya datang. Suatu ketika Allah memberi isyarat kepada saya. Memberi isyarat kepada saya lewat mimpi. Bahwa pesantren ini akan maju. Dan kalau maju, tidak muat Mangkoso. Sehingga ketika itu apa yang saya lakukan? Saya pergi menghadap bupati. Menyampaikan hal itu. Andi Sultan waktu itu, Pak. Ya, Mansur Sultan. Mansur Sultan. Apa jawaban beliau? Kalau begitu, carilah lokasi di sekitar Mangkoso. Kalau masih dapat tanah pemerintah, insya Allah kita bantu. Tapi kalau tanah masyarakat, tentunya pesantren berhubungan dengan yang bersangkutan. Oke. Pulang, tanya-tanya masyarakat, masih adakah di sini tanah pemerintah dekat? Masyarakat menunjuk tondrongnya dengan Bu Lampang, dengan ucapan mereka itu tondrongnya dengan Bu Lampang masih tanah hehe. Tanah hehe agak rupa. Ternyata hehe itu di dalam buku rinci, kan petanya itu tanah buku rinci yang dibuat Belanda dulu. Tanah pemerintah ditulis di situ GG, kodenya GG. Tapi orang Belanda menyebut G itu dengan he. Jadi orang Belanda mengatakan tanah hehe. Masyarakat kita ikut tanah hehe. Karena gaya Belanda, bahasa Belanda itu G gitu. Seperti tehel. Tulisannya tegel. Maka datangnya G tehel. Oh, itu sejarahnya. Dan mimpi itu apa, Puang, anunya kalau bisa? Adalah. Yang itu tarik maknanya. Lalu saya buatkan permohonan. Yang sekarang namanya apa itu? Proposal. Itu pasti proposal. Permohonan. Minta itu 1, kemudian 2,
kemudian 3 sambungannya tonrongnya ke atas, paceke. Oh iya. Jadi bersambungan. Itu yang sekarang kelot yang dipakai. Jadi benar-benar kita garap 2.1. Iya. Datanglah beliau itu meletakkan batu pertama. Pak Mansur. Pak Mansur. Datanglah meletakkan batu pertama bersama-sama dengan pejabat-pejabat baru. Dan itu ada peristiwa ketika itu, ya unik juga. Diletakkan pada hari Jumat bertepatan dengan 1 Muharram. Oh. Di mana masyarakat kita masih memahami sebagian besar 1 Muharram itu nakase. Nakase, iya. Hari nakase. Ya. Hari celaka. Ini kok santri kok. Kenapa ini? Justru kita mau mematahkan pandangan itu bahwa sebenarnya hari itu buat orang muslim adalah hari berkah. Hari berkah. Itu nakase buat orang kafir, bukan buat kita. Sampai ada yang mengancam, hati-hati kok nanti itu setiap tahun ada korbannya. Iya. Istilahnya katu waktu nacerak nasatu naceraki, iya. Tapi alhamdulillah apa yang terjadi? Ya, setiap tahun ada kurbannya. Mereka berkurban kalau setiap hari raya. Hari raya. Dan tidak sedikit, lebih 10 ekor. Alhamdulillah. Itulah berkah aduhnya. Dan awalnya semua santri karena masih kelas dulu, belum ada, ditempatkan di rumah penduduk. Di rumah penduduk. Masya Allah. Dan itu karena penduduk ini berjiwa pesantren semua, tidak ada yang namanya sewa menyewa, tinggal saja di situ. Ya, sampai langkah kedua diupayakanlah untuk masing-masing santri membuatkan pondok-pondok sendiri-sendiri. Alhamdulillah. Ya, itu wakaf. Itulah pondok-pondok macam-macam ada rumah, sesuai dengan kemampuan orang tua. Saya ukuran orang tua Puang, itu ukuran 5 kali 5 Puang. Gardu-gardu, kurang gardu ya. Telu kikro. Ya, ada yang kecil sekali sampai waktu penamatan pertama tahun 87. Iya. Di Tonronge ada tamu masuk di salah satu pondok santri itu kan dikiranya WC. Karena kecilnya. Dikira sih. Ya mau kencing dia. Ternyata itu pondok santri. Ya, itu langkah kedua. Langkah ketiga, bagaimana pondok-pondok ini disatukan menjadi menjadi asrama besar. Iya. Itu langkah ketiga. Nah, langkah keempat sudah membuat sendirian asrama. Ya, kemudian sesudah itu prosesnya membangun dengan bangunan permanen. Jadi sekarang setiap membangun sudah berapa tahun ini selalu permanen. Jadi kita saksikan nanti itu di sana. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, baik di sini maupun yang di kampus Putri. Jumlah total santri sekarang di pondok kita dari Idadiyah, Ibtidaiyah, Ali dan lebih 4.000. 4.000, Masya Allah. Lebih 4.000. Dan masih dari seluruh Indonesia, Pong, Kalimantan. Macam-macam ya. Iya. Macam-macam. Tadi kita ada cerita, Pong, bahwa kenapa mudah membangun lapangan kereta api di jalan rel kereta api di Barru. Jadi kita cerita tentang bahwa ada kelebihan karena Guru Tak diminta oleh Bupati dulu, kalau saya tidak salah, Andi Rum itu, Bau Rum itu meminta untuk meyakinkan masyarakat, mempermudah pembangunannya. Bagaimana itu dengan apa namanya? Dengan pertama tadi itu bahwa mereka ini dimotivasi dengan makna daripada nama baru sendiri. Iya. Dari situ bertolak dimotivasi. Nama itu tidak ada di surah apa itu disebutkan? Innamal barruar. Ada ayatnya bahwa itulah yang kita pakai untuk meyakinkan masyarakat. Kalau tidak salah surah At-Tur 28. Innahu
huwal baru. Sebenarnya itu sifat Tuhan. Bahwasanya dia itu, innahu, hu itu huwa. Al-baru ar-rahim. Maha suka melakukan kebaikan, lagi maha penyayang. Kebetulan nama kabupaten ini baru. Ya. Nah, dengan itulah kita motivasi rakyat. Ada 560 kabupaten di Indonesia, tidak ada yang punya nama dalam Al-Quran. Kecuali baru. Itulah. Nah, kebetulan namanya bagus, artinya bagus. Nah, dengan itulah dijadikan kesempatan untuk memotivasi masyarakat. Alhamdulillah jalan rel lebih cepat. Ya itu dimulainya dulu pelebaran jalan. Dimulai di situ dulu. Waktu pelebaran jalan. Gara-gara pelebaran jalan itu, coba bayangkan kalau Anda punya tanah, ya hanya 1 meter, katakanlah kali 9 meter atau berapa, jadinya nanti itu, lihat nanti jadinya berapa dari Tuhan. Kenapa? Karena itu adalah suatu amal yang tidak putus, dia punya pahala sampai dunia kiamat. Siapa yang bisa hitung? Makanya dengan itu juga saya tempoh hari waktu datang Pak Amin Sam untuk meletakkan batu pertama kita punya aula, gitu. Saya sampaikan dengan itu. Masya Allah. Terus itu. Nah, akhirnya jadilah jalanan di baru ini paling cepat selesai pelebarannya. Iya. Di mana panjang jalan di baru itu lebih panjang daripada Marus dan Pangkep. Iya. 80 kilo lebih, 87 kilo lebih. Nah, karena itu pula maka pemerintah menjadikan sempana atau dalam bahasa kita itu senu-senuang, itu doa dalam bentuk simbol-simbol. Menjadi baru dicanangkan itu kereta api. Senu-senungan. Itu di depanan anunya Boso itu. Ya. Di Garongko, Puang. Bukan di Garongko, di Akasana ya, Allahumma sholli alaihi wasallam. Dan Garongko di Berumuk di kota di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Ya. Siaung. Siaung. Ya. Salah-salah berhadapan dengan anunya itu Bosowa. Ya. Dengan pelabuhannya Bosowa. Ya, pelabuhannya Bosowa di kiri, itu di kanan di pinggir gunung. Di situ pencanangan kereta api. Kita lagi berada di kediaman pimpinan pondok Guru Wajidi. Tadi sudah melakukan wawancara sedikit tentang sejarah Aidadi dan Ma'had Ali. Insyaallah semoga berkah, Puan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wartawan Tribun News Ultra yang hari ini bakal ngajakin kamu buat ngeliat tradisi menyambut 1 Ramadan di Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi kita bakal ke salah satu rumah warga yang nanti kita lihat prosesnya yang namanya tradisi Harwa nih Tribuners. Kira-kira seperti apa perjalanan saya? Ikutin aku terus ya. Inilah tradisi Harwa sambut Ramadan 2026 ala masyarakat Buton di Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Harwa adalah salah satu tradisi para leluhur dalam menyambut Ramadan ataupun memperingati momen-momen keagamaan. Mulai dari menyambut Ramadan, bulan Rajab,
hingga menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Untuk menyambut Ramadan, biasanya sebagai rasa syukur atau momen memanjatkan doa kepada keluarga yang telah berpulang. Pada momen ini, masyarakat Muslim di Kota Bau-Bau akan memanjatkan doa memohon keselamatan ini pada awal tahun. Prosesi Haroa ini diawali dengan persiapan yang dilakukan oleh pihak keluarga atau orang tua yang akan menggelar tradisi tersebut. Mulai dari sajian makanan hingga pembaca doa yang sudah dikabari untuk melaksanakan prosesi Haroa. Momen ini berlangsung ramai karena para keluarga akan berkumpul di dalam rumah dan mempersiapkan hidangan Haroa. Bahkan ada yang sudah sibuk memasak di dapur sejak pagi hari. Tidak hanya para keluarga pembaca doa, terkadang tetangga juga datang membawa isi talang mereka pada momen tersebut. Pembaca doa, Laipo, mengatakan doa yang dipanjatkan pada prosesi Haroa adalah doa selamat. Selain itu, doa juga diniatkan untuk para leluhur atau anggota keluarga yang telah pergi lebih dulu, memohon agar kesalahan di dunia diampuni. Kata dia, doa yang dipanjatkan juga untuk mereka yang masih hidup, agar diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, serta iman, termasuk harapan untuk bisa kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Sosok Laipo ini sudah sering mendapat panggilan untuk menjadi pembaca doa Haroa, tidak hanya untuk keluarganya saja, namun juga para tetangganya. Prosesi sakral lainnya adalah talang Haroa. Ini bukan hanya sekedar sajian makanan biasa untuk disantap. Dari hidangan ini menjadi sebuah harapan untuk menghadapi berbagai hal-hal baik dalam kehidupan. Pengisi talang Haroa, Zaura, menjelaskan yang diisi dalam talang adalah kue-kue tradisional seperti onde-onde, waje, bolu, pisang, ubi goreng. Sesuai dengan kemampuan dari penyelenggara pembaca Haroa. Haroa jelang Ramadan tidak ada penataan khusus seperti menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW. Lalu sajian kue-kue tradisional itu dibacakan doa. Lalu pemilik isi talang membawa kembali untuk dicicipi di rumah keluarga masing-masing. Terkait sajian kue tradisional untuk Haroa ini memang selalu banyak diburu saat bulan suci Ramadan. Tidak kalah larisnya dengan kulit, ketupat, ataupun ayam. Seperti yang terlihat di pasar tradisional Kota Bau-Bau. H-1 jelang Ramadan, emak-emak mulai serbu kue tradisional untuk Haroa atau tradisi adat yang biasanya digelar masyarakat sebelum puasa pertama. Terlihat antrean terjadi di salah satu gerai kue tradisional sejak pukul 6.30 WITA. Pedagang kue tradisional di dua pasar Kota Bau-Bau yakni Wameo dan Karya Nugraha ramai dikunjungi. Pasar Wameo berada di Jalan Raka Wakaka, Kelurahan Wameo, Kecamatan Murhum. Jaraknya sekitar 2,7 km atau 9 menit berkendara dari Pasar Karya Nugraha di Jalan Haji Agus Salim, Kelurahan Batara Guru, Kecamatan Wolio. Terpantau hingga pukul 12.00 WITA, para pembeli masih memadati lokasi tersebut untuk persiapan tradisi. Pedagang kue tradisional Ambo mengatakan pembelian kue untuk Haroa selalu ramai 2 hari menjelang Ramadan. Kata dia, warga ramai memborong kue karena sudah waktunya masyarakat Buton melaksanakan Haroa menyambut Ramadan 2026. Penjualan kue tradisional ini sudah dibungkus sesuai dengan jumlah kue dalam satu piring. Terlihat bolu, baruasa, juga ubi goreng dan pisang goreng sudah dibungkus plastik untuk memudahkan pengemasan. Ia membeberkan penjualan satu paket komplit dibanderol Rp51.000 dengan harga per bungkus Rp5.000. Serta ada yang dibanderol Rp10.000 per cup. Dalam satu paket komplit, talang Haroa berisi onde-onde, baruasa, waje, pisang, dan ubi goreng, bolu, cucur, serta palu. Hari ini ramai untuk pembelian makanan tradisional, Pak? Iya, alhamdulillah sudah waktunya lagi. Untuk mulai ramainya sejak kapan, Pak? Sejak kemarin sebenarnya, sejak kemarin hingga hari ini. Ada peningkatan dari penjualan sebelumnya, Pak? Untuk kemarin ada peningkatan hari ini. Karena pas hari ini kan waktunya orang mau Haroa istilahnya kalau orang di sini, orang Bogor sini.
Kalau Bapak hari ini apa yang dijual Pak di jajanan? Pisang goreng, ubi goreng, bolu, baruasa, waje, cucur, onde-onde. Untuk harga yang Itu, ditawarkan? iya, itu khusus untuk isi talang. Oke Tribuners, kita sampai di penghujung perjalanan kita pada malam hari ini dan tadi kita sudah saksikan prosesi Haroa sambut 1 Ramadan di masyarakat Kota Bau-Bau, terkhusus di masyarakat Buton ya. Dan memang seru banget ya dan nostalgia karena memang saya juga tumbuh di antara masyarakat Buton karena memang tumbuh besar di Kota Bau-Bau dan saya berharap ini akan terus lestari ya Tribuners. Dan masih banyak lagi tradisi-tradisi di masyarakat Buton selama Ramadan ini dan tentunya akan kita ulik bersama dan makanya itu jangan sampai melewatkan Tribun Travel selanjutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita bersyukur alhamdulillah di bulan Ramadan kali ini Allah limpahkan semuanya yang kita butuhkan tanpa kurang satu apapun. Mudah-mudahan keberkahan menyertai dari awal sampai akhir insyaallah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berkah salawat, berkah Ramadan dicatat kita sebagai hamba Allah, umat Nabi Muhammad yang insya Allah akan mendapat syafaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Penonton Tribun semuanya, pada Ramadan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang agak sedikit ke anak mudaan lah, yaitu judulnya Nada Irama Ramadan. Ya, apa ini sih sebenarnya nada irama Ramadan? Karena memang Ramadan ini adalah bulan yang sangat diidam-idamkan, ditunggu-tunggu, ya sangat digembirakan, sehingga kata gembira, kata bahagia sering disebut dengan hiburan gitu, dengan irama dan nada. Lalu perlu kita ambil gambaran yang sederhana. Tentu ini nada irama yang sifatnya adalah baik atau syar'i berkaitan dengan Ramadan. Apa itu nada irama Ramadan? Yang pertama adalah bunyi sahur, sahur itu hanya ada di bulan Ramadan, saudara ya. Penonton semuanya, sahur, sahur itu macam-macam nadanya. Ada yang pakai gendang, pakai kaleng, pakai bambu, macam-macam. Ada yang pakai mic di masjid-masjid. Menunjukkan apa? Itu sebagian dari nada irama yang ada di bulan Ramadan. Masya Allah, luar biasa itu kan. Itu mengasihkan, indah. Itulah nada irama Ramadan yang pertama. Yang kedua adalah begitu mendekat kepada subuh akan bunyi sirine tit katanya kan, sekaligus mengajak kepada umat, kepada jamaah melalui masjid-masjid dan sebagainya. Yuk semuanya, imsak sudah datang, kemudian yuk sama-sama kita niat puasa. Nawaitu somahodin an adai fatu syahri Ramadan haji santai. Ini adalah semua irama nada irama di bulan Ramadan yang tidak ada di luar Ramadan. Ya tentu dibarengi yang ketiganya adalah azan subuh dengan suara yang paling kita ingat-ingat karena memang ramai sekali di bulan Ramadan. Apa itu? As-salatu khairun minan naum. Itu indah itu. Sehingga semuanya orang udah bangun, iya makan sahur, iya. Kemudian memang semuanya akan bangun. Dan alhamdulillah rata-rata kalau Ramadan itu masjid akan penuh. Kenapa? Karena diingatkan dengan nada irama Ramadan. Tentu setelah itu akan ada sholat berjamaah. Tapi yang penting yang keempatnya adalah ada kuliah subuh setelah
sholat subuh tersebut dengan tema-tema yang dibawakan oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita. Nanti yang kelimanya juga ada juga kuliah duha atau kajian duha bagi yang ada setengah zuhurnya, nanti ada azan zuhur. Yang hampir semuanya masjid-masjid kalau sudah bulan Ramadan, zuhur itu tempatnya untuk beristirahat, menenangkan pikiran, mungkin karena panas, lelah, capek bekerja, lalu kita masuk masjid sholat berjamaah zuhur, dapat pula nanti tausiah kuliah zuhurnya, lalu kita di situ bisa meletakkan badan, membaringkan ya sambil baca Quran, tadarus dan sebagainya. Itu semuanya hanya ada di nada Ramadan, di nada irama Ramadan di siang harinya. Menjelang ke bawah sampai sore kita akan ingat dengan ngabuburit. Wah, ini macam-macam ini kan enak. Ada yang nongkrong-nongkrong dan sebagainya. Tapi jelasnya ngabuburit syariahnya adalah tidak ada terjadi di luar Ramadan. Apa itu? Biasanya sebelum berbuka puasa ada tilawah Quran oleh kori-kori juara-juara nasional, tingkat provinsi dan sebagainya, tingkat kabupaten yang dikumandangkan di masjid-masjid. Nah itu menyambut, itu menjadi sebuah nada irama yang hanya ada di bulan Ramadan. Setelah ngaji lalu ada namanya kultum sebelum dia atau sebelum berbuka puasa, itu indah sesuai dengan tema-tema yang disampaikan oleh ulama-ulama kita. Tentu yang lebih penting nada iramanya di bulan Ramadan adalah ketika sirine beduk ya berbuka puasa. Gitu lagi kan enak itu. Sama-sama berdoa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masya Allah, indah sekali. Walaupun hanya bacaan, tapi itu indah sekali. Siapapun yang mendengar itu rasanya dunia ini milik dia, tidak ada yang lain begitu. Masya Allah, itu luar biasa itu kan. Nah, masuk ke atas nanti azan Isya. Yang paling penting di azan Isya itu sholat Isya. Setelah sholat Isya akan kita dengarlah pula nada irama di bulan Ramadan. Apa itu? Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud. Apa ini? Ajakan biasanya ini irama untuk mengantarkan kepada sholat tarawih qiyam Ramadan. Nah ini indah kan. Jadi nanti ada salawatnya, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Nah itu kan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ini semuanya nada-nada irama yang ada hanya di bulan Ramadan. Diajak semua kita untuk itu, untuk qiyamul Ramadan. Setelah itu ya mungkin setelah selesai sholat tarawih maka nada Ramadan yang mendekati akhir adalah tadarus. Malam hari kah, siang hari kah, masjid-masjid, surau-surau, langgar-langgar selalu riuh, indah, sahdu, menyejukkan, menenangkan. Lantunan Al-Quran dari anak-anak kecil, dari anak remaja, dari orang-orang tua, bahkan suara nenek-nenek, kakek-kakek yang ompong pun ngajinya itu enak iramanya kalau didengar di bulan Ramadan. Nah ini nada irama bulan Ramadan yang memang sangat kita rindukan dan selalu dikangen-kangenin setiap tahunnya. Ya, yang terakhir adalah nada irama Ramadan adalah ketika di ujung Ramadan ada isak tangis muhasabah di malam-malam Lailatul Qadar. Tentu kita berharap dimanapun kita berada, penonton tribun yang dirahmati Allah, berbahagia kita tahun ini bisa bertemu dengan Ramadan. Berharap kita panjang umur sampai di 10 hari Ramadan. Dan berharap di 10 hari Ramadan tersebut kita bertemu dengan malam yang luar biasa. Yang malam itu ketika didapati oleh seorang mukmin dan muslim, tak terasa air mata akan menetes. Kan mungkin gembira bisa sampai ke akhir Ramadan. Di awal Ramadan Allah turunkan rahmat. Di pertengahan Ramadan Allah turunkan keampunan. Dengan harapan di akhir Ramadan Allah selamatkan kita dari api neraka. Dan itu hanya di nada irama bulan Ramadan. Menangis, ya Allah, aku berbahagia bisa menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Dan tangisan itu adalah tangisan bahagia seorang hamba. Karena alhamdulillah telah disampaikan oleh Allah sampai kepada titik-titik 10 yang terakhir Ramadan. Dan bisa beriktikaf, bisa berzikir, bisa menghatamkan Al-Quran, dan bisa banyak qiyamul lail, bahkan bisa mencurahkan seluruh air matanya karena bahagia. Dan mungkin dengan harapan bisa ikut merayakan Idul Fitri dengan para keluarga. Tentu inti dari ini semuanya adalah irama Ramadannya adalah
di pas ujung dari Ramadan, lalu di tanggal 1 Syawal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat ini adalah kalimat yang menggemparkan seluruh telinga-telinga manusia orang beriman, akan menggoyahkan dan meruntuhkan hati tentang kerinduan dan kebahagiaan sebuah perjuangan bulan Ramadan. Walillahil hamd, itu ungkapan. Tentu hanya Allah lah yang layak kita puji. Mudah-mudahan benar-benar kita di Ramadan kali ini, pada sahabat-sahabat Tribun semuanya, menikmati nada irama Ramadan melalui sentuhan telinga, merasuk ke dalam hati, mengalir dalam seluruh tubuh kita, dan akhirnya kita keluar dari Ramadan menjadi la'allakum tattaqun. Pas di bulan 1 Syawalnya kita adalah minal aidin wal faizin, Idul Fitri, kembali suci seperti bayi baru dilahirkan. Mudah-mudahan nada irama Ramadan pada kali ini yang kami sampaikan bisa sedikit menggugah semangat kita untuk meraihnya dan merindukan Ramadan ini. Karena siapa yang bahagia dan gembira dengan datangnya Ramadan, dalam sebuah riwayat hadis Rasul katakan, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Tentu firman Allah dalam Al-Quran, orang beriman dipanggil untuk berpuasa, untuk mengimarahkan, untuk menikmati nada irama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat itu, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Banyak bicara tentu banyak salah. Kepada Allah saya mohon ampun, astagfirullahaladzim. Kepada kita semuanya, pendengar, penonton Tribun, saya mohon maaf dan batin. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syukur Alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menempa akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda di bulan suci Ramadan ini? Semoga semuanya tetap sehat walafiat dan juga tetap melaksanakan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan kali ini. Dan tentunya kita masih bersama dan juga masih kembali memperbincangkan tema-tema menarik lainnya selama bulan suci Ramadan, tentunya masih di Syiar Ramadan Tribun Timur yang hari ini akan memperbincangkan terkait dengan karakteristik Ramadan. Bersama narasumber kita ada Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah menantikan juga waktu untuk seperti apa berbincang bersama Tribuners kali ini terkait dengan karakteristik Ramadan. Untuk itu kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dan juga tentunya masih semangat menjalankan ibadah puasa gitu. Baik, nah ini kita memasuki sudah di bulan suci Ramadan, kemudian juga kita perlu mungkin mengetahui seperti apa sebenarnya karakteristik Ramadan, karena kalau kita bisa gambarkan sedikit di awal Tribuners, ada yang karakteristiknya ada ampunan, kemudian juga ada perisai dari dosa, kemudian ada
juga dilipat gandakan pahalanya, dan ada berbagai macam lagi karakteristik dari bulan suci Ramadan yang bisa disampaikan kepada Tribuners hari ini. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, tentunya bulan suci Ramadan adalah bulan istimewa. Bulan yang dirindukan oleh seluruh umat manusia. Umat terdahulu dirindukan akan datangnya yang dinamakan dengan bulan suci Ramadan. Nah, bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang penuh karakteristik, yang mana karakteristiknya ini tidak didapatkan di luar bulan suci Ramadan. Nah, adapun karakteristik yang pertama, bulan Ramadan ini adalah bulan ampunan. Jadi karakteristik yang pertama adalah bulan ampunan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ya, di luar bulan suci Ramadan itu ada amalan-amalan khusus, ada waktu khusus, ada tempat khusus, dan ada cara khusus atau zikir khusus yang kita lakukan, itu bisa mendatangkan ampunan Allah. Tapi khusus di bulan suci Ramadan, malamnya ampunan, siangnya ampunan, 24 jam penuh dengan ampunan. Maka ini yang diinginkan oleh seluruh umat, termasuk umat-umat terdahulu menginginkan untuk mendapatkan bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena ada karakteristik yang dimiliki yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Nah, coba kita lihat pada malam hari. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang mendirikan malam hari, yang namanya malam hari, yaitu mulai dari maghrib sampai menjelang terbit fajar, itu disebut dengan malam hari. Meskipun nanti ada pembagian, ada waktu sahur, ada waktu fajar, waktu subuh. Tapi kalau kita melihat itu hanya siang dan malam. Ya. Nah, di malam harinya itu penuh dengan ampunan. Mulai dari orang yang melakukan qiyamul lail, tarawih, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa ma taqaddama. Seluruh dosa, termasuk dosa besar. Jadi kalau ada orang yang berlumuran dosa, ya maka rahmat Allah itu jauh lebih besar dibandingkan murka Allah. Ya, luar biasa. Ini ada sebuah kisah. Ya, Nabi Ibrahim, ketika ada orang Majusi meminta sesuatu kepada Ibrahim. Nah, Majusi ini dia penyembah api. Ibrahim mengatakan, ya saya berikan makanan, tapi harus ada syaratnya. Apa itu? Harus loading dulu, mengucapkan syahadat, berislam. Maka Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah. Coba kita lihat. Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah. Allah mengatakan, ya Ibrahim, tahukah engkau Majusi itu usianya 70 tahun. 70 tahun usianya, dan dia tidak beriman kepadaku, tapi saya, kata Allah, tiap hari saya berikan makanan. Sementara dia baru meminta satu kali, engkau tidak mengabulkan, karena engkau mensyaratkan harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini artinya bahwa jamaah yang dimuliakan Allah Tribuners, bahwa ampunan Allah ini itu didapatkan di malam hari. Makanya ma taqaddama min dzambihi. Ma ini berlaku secara umum. Ya, bukan hanya pelaku dosa kecil, tapi termasuk pelaku dosa besar. Maka momentum bulan suci Ramadan yang merasa bahwa saya ini adalah orang yang berlumuran dengan dosa, maka karakteristik yang pertama, maksimalkan mendapatkan ampunan yang pertama di bulan suci Ramadan, maka maksimalkan di malam hari. Kemudian ketika tiba waktu sahur, itu wabil asharihum yastaghfirun. Orang yang melakukan amalan di waktu sahur, ya kita terbangun saja makan sahur, itu mendapatkan ampunan dari Allah. Wabil asharihum ya yastaghfirun. Di waktu sahur dia meminta ampunan kepada Allah, dia istighfar.
Ini orang-orang yang mendapatkan ampunan. Itu di malam hari. Jadi di waktu malam itu kita akan mendapatkan ampunan Allah. Kemudian di waktu siang. Man shoma Ramadhan, siapa yang berpuasa. Saya yakin bahwa Tribuners ini sudah ya rutin kita berpuasa setiap Ramadan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi imanan wa ihtisaban. Dalam keadaan iman, spiritualitas, dan juga mengevaluasi diri, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni dosanya sebesar apapun dosanya kepada Allah. Itu akan diampuni. Itu di siang hari. Jadi malamnya mendapatkan ampunan, siangnya mendapatkan ampunan. 24 jam waktu yang diberikan oleh Allah itu penuh dengan ampunan. Bahkan kelebihannya bulan suci Ramadan ini bukan hanya ampunan. Jadi ampunan Allah itu ada dua. Ada ampunan Allah yang disebut dengan Al-Ghafur. Ada ampunan Allah namanya Al-Afu. Apa bedanya Al-Ghafur dengan Al-Afu? Kalau Al-Ghafur itu dosa yang kita lakukan itu ditutupi oleh Allah, tapi dosanya masih ada. Maka yang seperti ini nanti di akhirat, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, diperlihatkan dosanya di akhirat karena sudah mendapatkan Al-Ghafur, maka dosanya itu hanya diperlihatkan untuk dirinya, tidak disebarluaskan untuk dilihat orang banyak. Tapi kalau mendapatkan Al-Afu, Al-Afu ini artinya dosa yang dilakukan memang sudah dihapus oleh Allah. Bukan hanya ditutupi, tapi dihapus oleh Allah. Dan itu kita dapatkan di bulan suci Ramadan dalam bentuk doa yang diajarkan oleh putri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, ya ketika saya mendapatkan Al-Qadar di Ramadan, apa yang harus saya baca? Maka bacalah sebuah doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka afuwun, engkau yang memberi maaf. Tuhibbul afwa, engkau senang untuk memaafkan. Fa'fu anni, maafkanlah kami. Ketika kita mendapatkan al-afu, bukan hanya dosa itu ditutupi oleh Allah, akan tetapi dosa itu dihilangkan oleh Allah. Jadi ini karakteristik yang pertama, yaitu al-afu atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, baik. Jadi itu adalah yang perlu juga kita garis bawahi begitu ya Pak Ustadz ya selama bulan suci Ramadan ini. Kemudian juga ada beberapa karakteristik lagi dari bulan suci Ramadan, yakni perisai dari dosa atau junah. Mungkin seperti apa untuk penjelasannya Pak Ustadz? Ya. Nah, kemudian karakteristik yang kedua. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan perisai dari maksiat dan dosa. Ya, yang namanya perisai dia tameng. Ya, oleh sebab itu orang yang berpuasa itu dipastikan tidak melakukan maksiat. Kenapa demikian? Karena yang halal saja dihindari, apalagi yang haram. Ya, coba makan minum kan halal. Tapi orang yang berpuasa dia tidak makan, dia tidak minum. Kenapa dia tidak makan dan minum padahal itu halal? Kalau yang halal saja dihindari, apalagi yang haram. Maka luar biasa puasa ini sebagai perisai. Dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, "As-siyamu junnatun." Puasa itu adalah perisai junnah. Nah, junnah ini kalau dalam literasi bahasa Arab itu terdiri dari dua huruf, yaitu jin dan nun. Maka semua kosakata bahasa Arab yang menggunakan huruf jin dan nun itu menunjukkan tentang sesuatu yang tidak terlihat. Ya, janin dalam perut seorang ibu, kenapa disebut dengan janin? Karena tidak terlihat dengan kasat mata. Kemudian ada makhluk, ya ini pada manusia, disebut dengan jin. Jin itu karakternya tidak terlihat. Jadi kalau ada jin yang terlihat, itu ya salah penampakan. Ya memang karakternya dia tidak terlihat. Kemudian jannah, artinya surga. Ya, surga juga tidak terlihat.
Ya, tidak dilihat oleh mata, mala ainun ra'at wala udhunun, tidak didengar oleh telinga. Nah, sehingga dikatakan bahwa puasa ini sebagai perisai, penghalang kita. Memang tidak dilihat, penghalang itu tidak dilihat. Ya, akan tetapi itu mampu menghalangi kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun ada orang yang suka marah, temperamen, tapi kalau dia melakukan ibadah puasa, apalagi kalau temperamennya itu muncul, rasa marahnya muncul mendekat buka puasa, saya yakin bahwa dia akan tahan. Itu artinya bahwa dalam bulan suci Ramadan, karakter negatif yang dimiliki oleh seseorang ketika memaksimalkan puasanya di dalam bulan suci Ramadan, maka karakter yang negatif itu bisa menjadi karakter yang positif karena dirubah oleh karakteristik yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Yang kedua yaitu as-siyamu junnatun, puasa itu merupakan junnah atau merupakan perisai. Ini untuk di dunia, apalagi di akhirat nanti, yaitu menghalangi kita untuk disentuh apinya neraka. Ya, makanya ada surga khusus bagi orang yang berpuasa. Nah, jadi surga itu ada 8 pintu, neraka itu ada 7 pintu. Nah, di surga itu ada, ya setiap satu pintu itu ada, ya ada khusus yang disebut dengan babur rayyan. Nah, babur rayyan ini, bab rayyan itu diperuntukkan bagi orang yang melakukan ibadah puasa. Nah, tentunya kajian terdahulu kita katakan bahwa ibadah puasanya ini bukan ritual, tapi ibadah puasa yang dilakukan secara penuh dengan spiritualitas, atau bahasa hadisnya dikatakan imanan wahtisaban, penuh dengan keimanan dan juga muhasabah atas dosa-dosa yang dilakukan. Maka ini poin yang kedua yang merupakan karakteristik bulan suci Ramadan. Iya, baik, poin selanjutnya itu ada juga yang dilipat gandakan pahala, kemudian juga ada poin lain juga terkait dengan kemudian bagaimana nanti kita itu terkabulnya doa begitu Pak Ustadz. Mungkin dari dua hal ini juga dapat sekaligus dijelaskan, silakan. Ya, kemudian karakteristik yang ketiga yaitu dilipat gandakan pahala. Ya, pada dasarnya kalau kita berbicara tentang pahala, ya itu dimulai dari hasanat, kebaikan. Kebaikan yang dilakukan menjadi amal namanya amal soleh. Buah daripada amal soleh itu namanya ajrun atau pahala. Nah, orang yang beraktivitas ibadah, orang yang melakukan ibadah di bulan suci Ramadan, maka akan dilipat gandakan pahalanya. Nah, tentunya pahala itu bermacam-macam. Ada pahalanya 0. Siapa itu? Siapa yang berbuat tapi bukan untuk mendapatkan ridhonya Allah, hanya untuk mendapatkan prestisi dari dunia, maka tidak mendapat apa? Zong. Dia tidak mendapat apa. Ada ibadah yang dilakukan satu ibadah satu pahala. Ada ibadah yang dilakukan satu ibadah 25 sampai 27 pahala, seperti berjamaah. Ada ibadah yang dilakukan ketika kita melakukan ibadah akan diberikan 10 kebaikan. Apa itu? Membaca Al-Quran 1 huruf 10 kebaikan. Ada ibadah yang dilakukan dilipat gandakan menjadi 70 sampai 700. Apa itu? Sedekah. Tapi ada ibadah yang dilakukan yang mana pahalanya tidak bisa ditentukan atau pahalanya unlimited, karena yang memberikan pahala adalah Allah, yang mana itu adalah ibadah puasa. Dalam sebuah hadis qudsi, ya Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, ya melalui lisan Rasulullah SAW mengatakan, as-siyamu li, sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzibi, dan saya yang memberikan pahala. Nah, makanya takaran pahala puasa ini, ya kita tidak mengetahui kenapa, karena unlimited. Tapi orang yang berbuat baik di bulan suci Ramadan, maka dilipat gandakan pahala yang dilakukan. Nah, kalau di luar bulan suci Ramadan itu standar, tapi masuk bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, maka dilipat gandakan pahala kebaikan yang dilakukan. Kenapa bisa demikian?
karena Allah sudah memberikan kemuliaan tersendiri. Di mana bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran, maka semua yang berinteraksi dengan Al-Quran itu akan mendapatkan kemuliaan. Kemudian terakhir, karakteristik daripada bulan suci Ramadan, yaitu doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Kalau di luar bulan suci Ramadan, doa dikabulkan itu ada waktu khusus. Contoh, antara iqamah dengan azan, siapa yang berdoa di situ cepat dikabulkan doanya. Ada tempat khusus, siapa yang berdoa di mihrab. Ya, kalau ada masjid itu bagian depan tempatnya imam itu disebut dengan mihrab. Tempat yang dikhususkan di situ dia berdoa cepat dikabulkan. Ketika orang yang pergi umroh haji, ada tempat-tempat khusus multazam. Antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad, siapa yang berdoa di situ cepat dikabulkan. Siapa yang berdoa di Maqam Ibrahim cepat dikabulkan. Siapa yang berdoa di Raudhah di Madinah cepat dikabulkan. Tapi ketika datang bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengabulkan doa-doa bagi hambanya. Dan ketika Allah mengabulkan doa bagi hambanya, maka insya Allah tidak melihat waktunya kapan, apakah siang atau malam, tapi semua waktu yang kita gunakan untuk berdoa, maka insya Allah itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pada ayat terakhir ya tentang ayat puasa, maka Allah mengatakan, Uda'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Nah, maka jamaah yang dimuliakan Allah, Tribuners, mudah-mudahan 4 karakteristik ini bisa kita mengambil dan memanfaatkan sehingga insya Allah bulan suci Ramadan bisa terimplementasi karakter Ramadan menjadi karakter kita ketika sudah keluar di bulan suci Ramadan. Ya baik, jadi itu ada 4 karakteristik yang sudah dapat dijelaskan kepada seluruh Tribuners. Semoga dengan penjelasan ini membantu kita lebih memahami lagi seperti apa ibadah di bulan suci Ramadan, kemudian juga tanggung jawab dan juga kewajiban kita selama bulan suci Ramadan ini. Semoga ibadah kita tetap terjaga dan juga kita tetap khusyuk dan maksimal dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Pak Ustadz, terima kasih untuk penjelasannya kepada seluruh Tribuners. Semoga kedepannya kita masih terus dapat berbincang terkait hal-hal menarik lainnya selama bulan suci Ramadan, tepatnya di program Syiar Ramadan Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gaya bahasa kitab-kitab klasik berbeda dengan gaya bahasa kitab-kitab kontemporer. Kita berikan kepada santri kita itu supaya menguasai dua-duanya. Salah satu prinsip yang dipegang oleh Guruta, ialah kualitas mangkoso tidak boleh menurun, tidak boleh kurang. Suatu ketika Allah memberi isyarat kepada saya, lewat mimpi, bahwa pesantren ini akan maju. Dan kalau maju, tidak muat mangkoso. Kita bersama pimpinan Pondok Pesantren DDI Mangkoso Baru, Profesor Dr. Haji Paritwajidi, MA. Ya, tadi menjelaskan tentang kelebihan dari Ma'had Ali, pendidikan khusus kader ulama level setelah alia, jenjang untuk ini ada kelebihannya di Indonesia, dari ada 92 lebih di Indonesia. Salah satu Ma'had Ali yang ada di pesantren Mangkoso inilah yang memiliki kelebihan. Itu bagaimana ceritanya kelebihannya, Puan? Setara katanya bisa langsung diterima S2 ijazahnya di Al-Azhar di Kairo. Menurut asesor yang pergi meninjau, memeriksa, dan itu sudah ada akreditasinya. Dia dikasih akreditasi mumtaz, artinya cum laude. Salah satu kelebihannya, materi yang diberikan memang lebih tinggi daripada yang lainnya. Sudah diperiksa itu.
mata-mata kuliah diberikan kepada santri kita ini, memang tidak ada yang seperti itu. Yang lebih tinggi. Rata-rata Mahat Ali yang ada itu semuanya menggunakan kitab-kitab klasik, kitab kuning. Sementara di Mangkoso ini dipadukan antara kitab-kitab klasik dan kitab-kitab kontemporer. Kenapa? Karena itu apa namanya? Gaya bahasa dua model ini beda. Gaya bahasa kitab-kitab klasik berbeda dengan gaya bahasa kitab-kitab kontemporer. Kita berikan kepada santri kita itu supaya menguasai dua-duanya. Itu satu kelebihan. Memang lebih di atas pengakuan mereka itu. Ini sejarahnya sudah berusia 20 tahun, Pon. Anunya Mahat Ali ini. Mahat Ali sebenarnya yang usianya itu nanti tahun 18 baru mulai dibesarkan. Sebenarnya awalnya itu sejak saya datang, hanya belum resmi waktu itu. Belum resmi ya Mahat Ali Dadi. Sejak saya datang langsung pengajian-pengajian yang di masjid yang saya hadapi memang hanya untuk tingkat mahasiswa. Iya. Jadi itu sebenarnya Mahat Ali. Cikal bakalnya. Ya, itu berarti 85 sudah mulai ada. Memang sudah ada. Tapi yang model klasikal dipadukan itu memang Mahat Idadia dulu ya, sudah ada kelasnya. Jadi dulu Ibu Nurs ini kalau kita masuk sekolah tamat SD dulu atau tamat ibtidaiyah di luar kemudian masuk ke sini, banyak yang ini karena kita berkurang tahun kita karena masuk Idadia 1 tahun, Pak. Itu ceritanya, sejarahnya mendirikan Idadia bagaimana itu, Pak? Ide awalnya itu hanya sampai 5 mata pelajaran saja selama 1 tahun. Itu awalnya karena salah satu prinsip yang dipegang oleh Guruta. Iya. Ialah kualitas Mangkoso tidak boleh menurun, tidak boleh kurang. Sementara mata-mata pelajaran di Sanawiyah yang ini level SMP, Sanawiyah itu sudah membaca kitab kuning. Pertanyaan, mampukah kira-kira alumni SD langsung membaca kitab kuning? Pasti tidak bisa. Maka dulu itu sistem di sini sampai saya kembali dari Kairo, nanti setelah saya kembali baru dirubah. Santri itu mempunyai 2 kelas. Terpisah kelas agamanya dengan kelas umumnya. Terpisah. Kenapa? Karena dari SD otomatis untuk kelas umumnya masuk SMP. Iya, Pak. Tetapi agamanya masih tidak iya. Masih tidak iya. Karena tidak bisa masuk Sanawiyah. Tidak. Jadi masuk ditanya kelas 4, kelas 5, kelas 6. Jadi tamat SMP baru naik Sanawiyah. Jadi pincang. Ya. Selesai SD dan sederajat sudah masuk menengah pelajaran umum, tapi agamanya masih tingkat dasar. Tapi masih saya zaman saya Pak kan 86 itu mulai 85 mulai. Itu ijazah masih 2 Poang ya di sini. Antara ada ijazah dari Sanawiyah dulu, ada ijazah dari kan masih ada kelas lama itu. Masih ada kelas lama kan, ini gagasan baru. Nanti ada tahun 85. Itu saya pikirkan. Saya pikirkan bagaimana sehingga santri masuk di Mangkoso hanya 1 kelas tapi dua-dua sederajat. Itulah melahirkan konsep Idadia. Bagaimana yang semestinya 3 tahun belajar di ibtidaiyah baru masuk Sanawiyah, bagaimana sehingga hanya 1 tahun. Saya ini jadi waktu itu kita bisa masuk MAPK karena ada ijazah Sanawiyah. Andai kan ijazah Idadia Pak denalai. Tapi itu sudah dipikirkan sejak ada di Mesir, sebelum pulang itu. Sebelum pulang. Nanti saya akan terapkan nanti kalau kembali nih. Jadi awalnya dulu itu alot juga itu diskusi dengan Guruta. Baru diterima.
Karena itu ada pandang mengatakan dirugikan anak-anak 1 tahun. Iya. Oh, iya betul. Di mana teman-temannya sudah naik kelas 2 baru dia masuk kelas 1 ya, betul. Tapi prinsip saya katakan pertama tidak rugi. Yang rugi itu kalau tidak belajar. Kalau orang belajar tidak rugi. Iya. Kemudian kedua, andai kata pun dikatakan rugi, tidak apa-apa rugi 1 tahun, tapi dia akan menang seumur hidup. Masya Allah. Itu prinsip. Nanti ini hasilnya nanti dia dilihat setelah selesai nanti. Jadi banyak itu waktu masih ditanya apa ini apa yang membuat, tapi setelah nanti ke atas dia ada rupanya begini. Wa humahum hiya humahunna alfiya po. Iya. Itu rupanya begini. Nah, pernah suatu ketika terhenti itu. Iya. Terhenti. Tahu-tahu apa yang terjadi? Ini alumni sama-sama angkatan kamu itu. Iya. Memprotes. Tapang TV mengindah dia, Pang. Kita ini jadi manusia karena indah dia. Itu yang saya katakan, asli itu katakan. Walau andai kata dikatakan rugi 1 tahun, tidak apa-apa. Tapi dia akan mengenang seumur hidup. Iya. Nanti dia lihat. Kalamun al-lapsul mufidu kastaqim. Iya betul, itulah. Ternyata menjadi inceran ini sekarang. Tapi itulah memang modernisasi awal Mangkoso ya, model memadukan model klasikal dan model duduk bersila di Masjid Poya 85 kita pulang dari Mesir itu angkatan pertama. Dan itu ada Syekh Basyuni, saya ingat sampai sekarang itu masih berlanjut, Pak. Ini tadi di sini ada dari Palestina, Mesir, ini Ustaz Ibrahim. Itu apa namanya? Itu Profesor Azhar itu, tapi dia putar-putar. Oh, ya asli orang tuanya dari Palestina, tapi orang tuanya juga artinya banyak keturunannya. Ya, kalau pengalaman dia itu pertama dari Azhar itu di Saudi Arabia itu ada 10 tahun kalau tidak salah di situ. Baru ke Malaysia. Di Malaysia 25 tahun. Masya Allah. Oh, berarti semua Melayu, Pak. Dia katanya, saya ini selalu bergaul dengan bahasa Arab saja di sana di Malaysia. Karena hanya di tingkat perguruan tinggi dan yang dihadapi itu memang hanya berbahasa Arab. Jadi ada paham sedikit-sedikit. Ibrahim Saki As-Sani. Salah Ibrahim. Salah Zaki Ibrahim. Profesor Qiraah Sab'ah. Ya. Masya Allah. Dan ini setiap saat di DDI Mangkoso ini masih ada syekh-syekh begitu yang datang, Pak. Rutin. Kira-kira. Nah, terus untuk tanah wakaf, Pak, bagaimana anunya itu untuk pengembangan pesantren yang menjadi terbesar di Indonesia Timur nanti? Kita terima Nah, ceritanya waktu saya datang. Iya. Kan waktu itu hanya di sini, sekitar ini. Iya. Sekitar ini. Jadi santri-santri laki-laki ada pondok-pondok di belakang. Selain daripada itu juga di rumah-rumah masyarakat di kolom-kolomnya itu dibuat jadi asrama mereka. Saya datang. Suatu ketika Allah memberi isyarat kepada saya. Memberi isyarat kepada saya lewat mimpi. Bahwa pesantren ini akan maju. Dan kalau maju, tidak muat Mangkoso. Sehingga ketika itu apa yang saya lakukan? Saya pergi menghadap bupati. Menyampaikan hal itu. Andi Sultan waktu itu, Pak. Ya, Mansur Sultan. Apa jawaban beliau? Kalau begitu, carilah lokasi di sekitar Mangkoso. Kalau masih dapat tanah pemerintah, insya Allah kita bantu. Tapi kalau tanah masyarakat, tentunya pesantren berhubungan dengan yang bersangkutan. Oke. Pulang, tanya-tanya masyarakat. Masih adakah di sini tanah pemerintah dekat? Masyarakat menunjuk tondrongnya dengan Bulu Lampang. Dengan ucapan mereka, itu tondrongnya dengan Bulu Lampang masih tanah hehe. Tanah hehe agar, Pak. Ternyata hehe itu di dalam buku rinci. Kan petanya itu tanah,
buku rinci yang dibuat Belanda dulu. Tanah pemerintah ditulis di situ GG. Kodenya GG. Tapi orang Belanda menyebut G itu dengan he. Jadi orang Belanda mengatakan tanah hehe. Masyarakat kita ikut tanah hehe. Karena gaya Belanda, bahasa Belanda itu H itu G gitu. Seperti tehel. Tulisannya tegel. Iya. Maka datangnya G tehel. Oh, itu sejarahnya. Dan mimpi itu apa Puang anunya kalau bisa? Ada. Yang itu tarik maknanya. Lalu saya buatkan permohonan. Yang sekarang namanya apa itu? Proposal. Kalau itu pasti proposal. Masuk ke permohonan. Minta itu 1, kemudian 2, kemudian 3 sambungannya tondrongnya ke atas. Paceke. Jadi bersambungan. Itu yang sekarang keluar yang dipakai. Jadi benar-benar kita garap 2.1. Datanglah beliau itu meletakkan batu pertama. Pak Mansur. Datanglah meletakkan batu pertama bersama-sama dengan pejabat-pejabat baru. Dan itu ada peristiwa ketika itu unik juga. Diletakkan pada hari Jumat bertepatan dengan 1 Muharram. Di mana masyarakat kita masih memahami sebagian besar 1 Muharram itu nakase. Hari nakase. Hari celaka. Ini kok santri kok. Kenapa ini? Justru kita mau mematahkan pandangan itu bahwa sebenarnya hari itu buat orang muslim adalah hari berkah. Itu nakase buat orang kafir, bukan buat kita. Sampai ada yang mengancam, hati-hati kok nanti itu setiap tahun ada korbannya. Istilahnya katu matu nacerak nasetukat nacerak. Alhamdulillah apa yang terjadi? Setiap tahun ada kurbannya. Mereka berkurban kalau setiap hari raya. Dan tidak sedikit, lebih 10 ekor. Alhamdulillah. Itulah berkah aduhnya. Dan awalnya semua santri karena masih kelas dulu, belum ada, ditempatkan di rumah penduduk. Di rumah penduduk. Masya Allah. Dan itu karena penduduk ini berjiwa pesantren semua, tidak ada yang namanya sewa menyewa. Tinggal saja di situ. Sampai langkah kedua, diupayakanlah untuk masing-masing santri membuatkan pondok-pondok sendiri-sendiri. Alhamdulillah. Itu wakaf. Itulah pondok-pondok macam-macam. Ada rumah, sesuai dengan kemampuan orang tua. Saya ukuran orang tua Puang, itu ukuran 5 kali 5 Puang. Gardu-gardu, gardu telu kikur. Ada yang kecil sekali sampai waktu penamatan pertama tahun 87 di Tondronge ada tamu masuk di salah satu pondok santri itu kan dikiranya WC karena kecilnya dikira sih mau kencing ternyata itu pondok santri. Itu langkah kedua. Langkah ketiga, bagaimana pondok-pondok ini disatukan menjadi menjadi asrama besar. Itu langkah ketiga. Langkah keempat sudah membuat sendirian asrama. Kemudian sesudah itu prosesnya membangun dengan bangunan permanen. Jadi sekarang setiap membangun sudah berapa tahun ini selalu permanen. Jadi kita saksikan nanti itu di sana. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik di sini maupun yang di kampus Putri. Jumlah total santri sekarang di pondok kita dari Idadiyah, Ibtidaiyah, Ali dan lebih 4.000. 4.000, Masya Allah. Lebih 4.000. Dan masih dari seluruh Indonesia, Pong, Kalimantan. Macam-macam ya. Iya. Macam-macam. Tadi kita ada cerita, Pong, bahwa kenapa mudah membangun lapangan kereta api di jalan rel kereta api di Barru. Jadi kita cerita tentang bahwa ada kelebihan karena
Guru tak diminta oleh bupati dulu, kalau saya tidak salah, Andi Rum itu, Bau Rum itu meminta untuk meyakinkan masyarakat, mempermudah pembangunannya. Itu dengan apa iya. namanya? Dengan pertama tadi itu bahwa mereka ini dimotivasi dengan makna daripada nama baru sendiri. Iya. Dari situ bertolak dimotivasi. Nama itu tidak ada di surah apa itu disebutkan, innamal barruar. Ada ayatnya bahwa itulah yang kita pakai untuk meyakinkan masyarakat. Kalau tidak salah surah At-Tur 28. Innahu huwal baru. Sebenarnya itu sifat Tuhan. Bahwasanya dia itu, innahu, hu itu huwa. Al-Baru Ar-Rahim. Maha suka melakukan kebaikan, lagi maha penyayang. Kebetulan nama kabupaten ini baru. Ya. Nah, dengan itulah kita motivasi rakyat. Ada 560 kabupaten di Indonesia, tidak ada yang punya nama dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, kecuali baru. Itulah. Nah, kebetulan namanya bagus, artinya bagus. Artinya bagus. Nah, dengan itulah dijadikan kesempatan untuk memotivasi masyarakat. Alhamdulillah, jalan rel lebih cepat. Cepat. Ya itu dimulainya dulu pelebaran jalan. Dimulai di situ dulu. Waktu pelebaran jalan. Iya, gara-gara pelebaran jalan itu, coba bayangkan. Kalau Anda punya tanah, ya hanya 1 meter, katakanlah kali 9 meter atau berapa, jadinya nanti itu, lihat nanti jadinya berapa. Dari Tuhan. Kenapa? Karena itu adalah suatu amal yang tidak putus. Dia punya pahala sampai dunia kiamat. Siapa yang bisa hitung? Makanya dengan itu juga saya tempoh hari waktu datang Pak Amin Sam untuk meletakkan batu pertama kita punya aula, gitu. Saya sampaikan dengan itu. Masya Allah. Terus itu. Nah, akhirnya jadilah jalanan di baru ini paling cepat selesai pelebarannya. Iya. Di mana panjang jalan di baru itu lebih panjang daripada Ma'ruf dan Pangkep. Iya. 80 kilo lebih, 87 kilo lebih. Nah, karena itu pula maka pemerintah menjadikan sempana atau dalam bahasa kita itu senu-senuang. Itu doa dalam bentuk simbol-simbol. Menjadi baru dicanangkan itu kereta api. Kereta api, senu-senungan. Senu-senungan. Itu di depanan anunya Boso itu. Ya. Di Garongko, Puang. Bukan di Garongko, di Akasan ya, Allahumma sholli alaihi wasallam. Dan Garongko di Berumut di kota di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Ya. Siaung. Siaung. Ya. Salah-salah berhadapan dengan anunya itu Boswa. Ya. Dengan pelabuhannya Boswa. Ya, pelabuhannya Boswa di kiri itu di kanan di pinggir gunung. Di situ pencanangan kereta api. Kita lagi berada di kediaman pimpinan pondok Guru Ta'wajudi. Tadi sudah melakukan wawancara sedikit tentang sejarah Aidadi dan Ma'had Ali. Insyaallah semoga berkah, Puan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Tribuners, saya Harni, wartawan Tribun News Ultra yang hari ini bakal ngajakin kamu buat ngeliat tradisi menyambut 1 Ramadan di Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi kita bakal ke salah satu rumah warga yang nanti kita lihat prosesnya yang namanya tradisi Harwa nih Tribuners. Kira-kira seperti apa perjalanan saya? Ikutin aku terus ya. Inilah tradisi Harwa sambut Ramadan 2026 ala masyarakat Buton di Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Harwa adalah salah satu tradisi para leluhur dalam menyambut Ramadan ataupun memperingati momen-momen keagamaan. Mulai dari menyambut Ramadan, bulan Rajab, hingga menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Untuk menyambut Ramadan, biasanya sebagai rasa syukur atau momen memanjatkan doa kepada keluarga yang telah berpulang. Pada momen ini, masyarakat Muslim di Kota Bau-Bau akan memanjatkan doa memohon keselamatan ini pada awal tahun. Prosesi Harwa ini diawali dengan persiapan yang dilakukan oleh pihak keluarga atau orang tua yang akan menggelar tradisi tersebut. Mulai dari sajian makanan hingga pembaca doa yang sudah dikabari untuk melaksanakan prosesi Harwa. Momen ini berlangsung ramai karena para keluarga akan berkumpul di dalam rumah dan mempersiapkan hidangan Harwa. Bahkan, ada yang sudah sibuk memasak di dapur sejak pagi hari. Tidak hanya para keluarga pembaca doa, terkadang tetangga juga datang membawa isi talang mereka pada momen tersebut. Pembaca doa, Laipo, mengatakan doa yang dipanjatkan pada prosesi Harwa adalah doa selamat. Selain itu, doa juga diniatkan untuk para leluhur atau anggota keluarga yang telah pergi lebih dulu, memohon agar kesalahan di dunia diampuni. Kata dia, doa yang dipanjatkan juga untuk mereka yang masih hidup, agar diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, serta iman, termasuk harapan untuk bisa kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Sosok Laipo ini sudah sering mendapat panggilan untuk menjadi pembaca doa Harwa, tidak hanya untuk keluarganya saja, namun juga para tetangganya. Prosesi sakral lainnya adalah talang Harwa. Ini bukan hanya sekedar sajian makanan biasa untuk disantap. Dari hidangan ini menjadi sebuah harapan untuk menghadapi berbagai hal-hal baik dalam kehidupan. Pengisi talang Harwa, Zaura, menjelaskan yang diisi dalam talang adalah kue-kue tradisional seperti onde-onde, waje, bolu, pisang, ubi goreng. Sesuai dengan kemampuan dari penyelenggara pembaca Harwa. Harwa jelang Ramadan tidak ada penataan khusus seperti menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW. Lalu sajian kue-kue tradisional itu dibacakan doa. Lalu pemilik isi talang membawa kembali untuk dicicipi di rumah keluarga masing-masing. Terkait sajian kue tradisional untuk Harwa ini memang selalu banyak diburu saat bulan suci Ramadan. Tidak kalah larisnya dengan kulit, ketupat, ataupun ayam. Seperti yang terlihat di pasar tradisional Kota Bau-Bau. H-1 jelang Ramadan, emak-emak mulai serbu kue tradisional untuk Harwa atau tradisi adat yang biasanya digelar masyarakat sebelum puasa pertama. Terlihat antrean terjadi di salah satu gerai kue tradisional sejak pukul 6.30 WITA. Pedagang kue tradisional di dua pasar Kota Bau-Bau yakni Wameo dan Karya Nugraha ramai dikunjungi. Pasar Wameo berada di Jalan Raka Wakaka, Kelurahan Wameo, Kecamatan Murhum. Jaraknya sekitar 2,7 km atau 9 menit berkendara dari Pasar Karya Nugraha di Jalan Haji Agus Salim, Kelurahan Batara Guru, Kecamatan Wolio. Terpantau hingga pukul 12.00 WITA, para pembeli masih memadati lokasi tersebut untuk persiapan tradisi. Pedagang kue tradisional Ambo mengatakan pembelian kue untuk Harwa selalu ramai 2 hari menjelang Ramadan. Kata dia, warga ramai memborong kue karena sudah waktunya masyarakat Buton melaksanakan Harwa menyambut Ramadan 2026. Penjualan kue tradisional ini sudah dibungkus sesuai dengan jumlah kue dalam satu piring. Terlihat bolu, baruasa, juga ubi goreng dan pisang goreng sudah dibungkus plastik untuk memudahkan pengemasan. Ia membeberkan penjualan satu paket komplit dibanderol Rp51.000 dengan harga per bungkus Rp5.000, serta ada yang dibanderol Rp10.000 per cup.
Dalam satu paket komplit, talang harwa berisi onde-onde, baruasa, wajik, pisang, dan ubi goreng, bolu, cucur, serta palu. Hari ini ramai untuk pembelian makanan tradisional, Pak? Iya, alhamdulillah sudah waktunya lagi. Untuk mulai ramainya sejak kapan, Pak? Sejak kemarin sebenarnya, sejak kemarin hingga hari ini. Ada peningkatan dari penjualan sebelumnya, Pak? Untuk kemarin ada peningkatan hari ini. Karena pas hari ini kan waktunya orang mau Harwa istilahnya kalau orang di sini, orang Bogor sini. Gitu. Kalau Bapak hari ini apa yang dijual, Pak, di jajanan? Pisang goreng, ubi goreng, bolu, baruasa, wajik, cucur, onde-onde. Untuk harga yang itu, ditawarkan? iya, itu khusus untuk isi talang. Oke Tribuners, kita sampai di penghujung perjalanan kita pada malam hari ini, dan tadi kita sudah saksikan prosesi Harwa sambut 1 Ramadan di masyarakat Kota Bau-Bau, terkhusus di masyarakat Buton ya. Dan memang seru banget ya, dan nostalgia karena memang saya juga tumbuh di antara masyarakat Buton karena memang tumbuh besar di Kota Bau-Bau, dan saya berharap ini akan terus lestari ya Tribuners. Dan masih banyak lagi tradisi-tradisi di masyarakat Buton selama Ramadan ini, dan tentunya akan kita ulik bersama, dan makanya itu jangan sampai melewatkan Tribun Travel selanjutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada kita bersyukur, alhamdulillah di bulan Ramadan kali ini Allah limpahkan semuanya yang kita butuhkan tanpa kurang satu apapun. Mudah-mudahan keberkahan menyertai dari awal sampai akhir insyaallah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berkah salawat, berkah Ramadan dicatat kita sebagai hamba Allah, umat Nabi Muhammad yang insya Allah akan mendapat syafaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Penonton Tribun semuanya, pada Ramadan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang agak sedikit ke anak mudaan lah, yaitu judulnya Nada Irama Ramadan. Ya, apa ini sih sebenarnya nada irama Ramadan? Karena memang Ramadan ini adalah bulan yang sangat diidam-idamkan, ditunggu-tunggu, ya sangat digembirakan, sehingga kata gembira, kata bahagia sering disebut dengan hiburan gitu, dengan irama dan nada. Lalu perlu kita ambil gambaran yang sederhana. Tentu ini nada irama yang sifatnya adalah baik atau syar'i berkaitan dengan Ramadan. Apa itu nada irama Ramadan? Yang pertama adalah bunyi sahur, sahur. Itu hanya ada di bulan Ramadan, saudara ya. Penonton semuanya, sahur, sahur itu macam-macam nadanya. Ada yang pakai gendang, pakai kaleng, pakai bambu, macam-macam. Ada yang pakai di masjid-masjid. Menunjukkan apa? Itu sebagian dari nada irama yang ada di bulan Ramadan. Masya Allah, luar biasa itu kan. Itu mengasihkan, indah. Itulah nada irama Ramadan yang pertama. Yang kedua adalah begitu mendekat kepada subuh akan bunyi sirine tit katanya kan, sekaligus mengajak kepada umat, kepada jamaah melalui masjid-masjid dan sebagainya, yuk semuanya imsak sudah datang.
Kemudian yuk sama-sama kita niat puasa. Nawaitu somahodin an adai fatu syahri Ramadan haji santai. Ini adalah semua irama nada irama di bulan Ramadan yang tidak ada di luar Ramadan. Ya tentu dibarengi yang ketiganya adalah azan subuh dengan suara yang paling kita ingat-ingat karena memang ramai sekali di bulan Ramadan. Apa itu? As-salatu khairun minan naum. Nah, itu indah itu. Sehingga semuanya orang udah bangun, iya makan sahur, iya. Kemudian memang semuanya akan bangun. Dan alhamdulillah rata-rata kalau di Ramadan itu masjid akan penuh. Kenapa? Karena diingatkan dengan nada irama Ramadan. Tentu setelah itu akan ada sholat berjamaah. Tapi yang penting yang keempatnya adalah ada kuliah subuh setelah sholat subuh tersebut dengan tema-tema yang dibawakan oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita. Nanti yang kelimanya juga ada juga kuliah duha atau kajian duha bagi yang ada setengah zuhurnya, nanti ada azan zuhur yang hampir semuanya masjid-masjid kalau sudah bulan Ramadan zuhur itu tempatnya untuk beristirahat, menenangkan pikiran, mungkin karena panas, lelah, capek bekerja, lalu kita masuk masjid sholat berjamaah zuhur, dapat pula nanti tausiah kuliah zuhurnya, lalu kita di situ bisa meletakkan badan, membaringkan ya sambil baca Quran, tadarus dan sebagainya. Itu semuanya hanya ada di nada Ramadan, di nada irama Ramadan di siang harinya. Menjelang ke bawah sampai sore kita akan ingat dengan ngabuburit. Wah, ini macam-macam ini kan enak. Ada yang nongkrong-nongkrong dan sebagainya. Tapi jelasnya ngabuburit syariahnya adalah tidak ada terjadi di luar Ramadan. Apa itu? Biasanya sebelum berbuka puasa apa? Ada tilawah Quran oleh kori-kori juara-juara nasional, tingkat provinsi dan sebagainya, tingkat kabupaten yang dikumandangkan di masjid-masjid. Nah, itu menyambut, itu menjadi sebuah nada irama yang hanya ada di bulan Ramadan. Setelah ngaji lalu ada namanya kultum sebelum dia atau sebelum berbuka puasa. Itu indah sesuai dengan tema-tema yang disampaikan oleh ulama-ulama kita. Tentu yang lebih penting nada iramanya di bulan Ramadan adalah ketika sirine beduk ya berbuka puasa. Tit gitu lah kan enak itu. Sama-sama berdoa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masya Allah, indah sekali. Walaupun hanya bacaan, tapi itu indah sekali. Siapapun yang mendengar itu rasanya dunia ini milik dia, tidak ada yang lain begitu. Masya Allah, itu luar biasa itu kan. Nah, masuk ke atas nanti azan Isya. Yang paling penting di azan Isya itu sholat Isya. Setelah sholat Isya akan kita dengarlah pula nada irama di bulan Ramadan. Apa itu? Subhanal malikil ma'mud, subhanal malikil mawjud. Apa ini? Ajakan biasanya ini irama untuk mengantarkan kepada sholat tarawih qiyam Ramadan. Nah, ini indah kan? Jadi nanti ada salawatnya Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Nah, itu kan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ini semuanya nada-nada irama yang ada hanya di bulan Ramadan. Diajak semua kita untuk itu, untuk qiyamul Ramadan. Nah, setelah itu ya mungkin setelah selesai sholat tarawih maka nada Ramadan yang mendekati akhir adalah tadarus. Malam hari kah, siang hari kah, masjid-masjid, surau-surau, langgar-langgar selalu riuh, indah, sahdu, menyejukkan, menenangkan. Lantunan Al-Quran dari anak-anak kecil, dari anak remaja, dari orang-orang tua, bahkan suara nenek-nenek, kakek-kakek yang ompong pun ngajinya itu enak iramanya kalau didengar di bulan Ramadan. Nah, ini nada irama bulan Ramadan yang memang sangat kita rindukan dan selalu dikangen-kangenin setiap tahunnya. Ya, yang terakhir adalah nada irama Ramadan adalah ketika di ujung Ramadan ada isak tangis muhasabah di malam-malam Lailatul Qadar. Tentu kita berharap dimanapun kita berada, penonton tribun yang dirahmati Allah, berbahagia kita tahun ini bisa bertemu dengan Ramadan. Berharap kita panjang umur sampai di 10 hari Ramadan. Dan berharap di 10 hari Ramadan tersebut kita bertemu dengan malam yang luar biasa. Yang malam itu ketika didapati oleh seorang mukmin dan muslim, tak terasa air mata akan menetes. Kan mungkin gembira bisa sampai ke akhir Ramadan. Di awal Ramadan Allah turunkan rahmat. Di pertengahan Ramadan Allah turunkan keampunan. Dengan harapan di akhir Ramadan Allah selamatkan kita dari api neraka.
Dan itu hanya ibu nada irama bulan Ramadan. Menangis, ya Allah, aku berbahagia bisa menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Dan tangisan itu adalah tangisan bahagia seorang hamba. Karena alhamdulillah telah disampaikan oleh Allah sampai kepada titik-titik 10 yang terakhir Ramadan, dan bisa beriktikaf, bisa berzikir, bisa menghatamkan Al-Quran, dan bisa banyak qiyamul lail, bahkan bisa mencurahkan seluruh air matanya karena bahagia, dan mungkin dengan harapan bisa ikut merayakan Idul Fitri dengan para keluarga. Tentu inti dari ini semuanya adalah irama Ramadannya adalah di pas ujung dari Ramadan, lalu di tanggal 1 Syawal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat ini adalah kalimat yang menggemparkan seluruh telinga-telinga manusia orang beriman, akan menggoyahkan dan meruntuhkan hati tentang kerinduan dan kebahagiaan sebuah perjuangan bulan Ramadan. Walillahilham, itu ungkapan. Tentu hanya Allah lah yang layak kita puji. Mudah-mudahan benar-benar kita di Ramadan kali ini, pada sahabat-sahabat Tribun semuanya, menikmati nada irama Ramadan melalui sentuhan telinga, merasuk ke dalam hati, mengalir dalam seluruh tubuh kita, dan akhirnya kita keluar dari Ramadan menjadi la'allakum tattaqun. Pas di bulan 1 Syawalnya kita adalah minal aidin wal faizin, Idul Fitri kembali suci seperti bayi baru dilahirkan. Mudah-mudahan nada irama Ramadan pada kali ini yang kami sampaikan bisa sedikit menggugah semangat kita untuk meraihnya dan merindukan Ramadan ini. Karena siapa yang bahagia dan gembira dengan datangnya Ramadan, dalam sebuah riwayat hadis Rasul katakan, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Tentu firman Allah dalam Al-Quran, orang beriman dipanggil untuk berpuasa, untuk mengimarahkan, untuk menikmati nada irama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat itu, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Banyak bicara tentu banyak salah. Kepada Allah saya mohon ampun, astagfirullahaladzim. Kepada kita semuanya, pendengar, penonton Tribun, saya mohon maaf dan batin. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syukur alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menempa akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda di bulan suci Ramadan ini? Semoga semuanya tetap sehat walafiat dan juga tetap melaksanakan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan kali ini. Dan tentunya kita masih bersama dan juga masih kembali memperbincangkan tema-tema menarik lainnya selama bulan suci Ramadan. Tentunya masih di Syiar Ramadan Tribun Timur yang hari ini akan memperbincangkan terkait dengan karakteristik Ramadan. Bersama narasumber kita ada Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah menantikan juga waktu untuk seperti apa berbincang bersama Tribuners kali ini terkait dengan
karakteristik Ramadan. Untuk itu kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dan juga tentunya masih semangat menjalankan ibadah puasa gitu. Baik, nah ini kita memasuki sudah di bulan suci Ramadan, kemudian juga kita perlu mungkin mengetahui seperti apa sebenarnya karakteristik Ramadan, karena kalau kita bisa gambarkan sedikit di awal Tribuners, ada yang karakteristiknya ada ampunan, kemudian juga ada perisai dari dosa, kemudian ada juga dilipat gandakan pahalanya, dan ada berbagai macam lagi karakteristik dari bulan suci Ramadan yang bisa disampaikan kepada Tribuners hari ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, tentunya bulan suci Ramadan adalah bulan istimewa. Bulan yang dirindukan oleh seluruh umat manusia. Umat terdahulu dirindukan akan datangnya yang dinamakan dengan bulan suci Ramadan. Nah, bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang penuh karakteristik, yang mana karakteristiknya ini tidak didapatkan di luar bulan suci Ramadan. Nah, adapun karakteristik yang pertama, bulan Ramadan ini adalah bulan ampunan. Jadi karakteristik yang pertama adalah bulan ampunan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ya, di luar bulan suci Ramadan itu ada amalan-amalan khusus, ada waktu khusus, ada tempat khusus, dan ada cara khusus atau zikir khusus yang kita lakukan, itu bisa mendatangkan ampunan Allah. Tapi khusus di bulan suci Ramadan, malamnya ampunan, siangnya ampunan, 24 jam penuh dengan ampunan. Maka ini yang diinginkan oleh seluruh umat, termasuk umat-umat terdahulu, menginginkan untuk mendapatkan bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena ada karakteristik yang dimiliki yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Nah, coba kita lihat pada malam hari. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang mendirikan malam hari, yang namanya malam hari, yaitu mulai dari maghrib sampai menjelang terbit fajar, itu disebut dengan malam hari. Meskipun nanti ada pembagian, ada waktu sahur, ada waktu fajar, waktu subuh. Tapi kalau kita melihat itu hanya siang dan malam. Ya. Nah, di malam harinya itu penuh dengan ampunan. Mulai dari orang yang melakukan qiyamul lail, tarawih, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa ma taqaddama. Seluruh dosa, termasuk dosa besar. Jadi kalau ada orang yang berlumuran dosa, ya maka rahmat Allah itu jauh lebih besar dibandingkan murka Allah. Ya, luar biasa. Ini ada sebuah kisah. Ya, Nabi Ibrahim, ketika ada orang Majusi meminta sesuatu kepada Ibrahim. Nah, Majusi ini dia penyembah api. Ibrahim mengatakan, ya saya berikan makanan, tapi harus ada syaratnya. Api itu harus loading dulu, mengucapkan syahadat, berislam. Maka Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah. Coba kita lihat. Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah. Allah mengatakan, ya Ibrahim, tahukah engkau Majusi itu usianya 70 tahun. 70 tahun usianya dan dia tidak beriman kepadaku, tapi saya, kata Allah, tiap hari saya berikan makanan. Sementara dia baru meminta satu kali, engkau tidak mengabulkan karena engkau mensyaratkan harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini artinya bahwa jamaah yang dimuliakan al-Tribuners, bahwa ampunan Allah ini itu didapatkan di malam hari. Makanya ma taqaddama min dzambihi. Ma ini berlaku secara umum. Ya, bukan hanya pelaku dosa kecil, tapi termasuk pelaku dosa besar.
Maka momentum bulan suci Ramadan yang merasa bahwa saya ini adalah orang yang berlumuran dengan dosa, maka karakteristik yang pertama maksimalkan mendapatkan ampunan yang pertama di bulan suci Ramadan, maka maksimalkan di malam hari. Kemudian ketika tiba waktu sahur, itu wabil asharihum yastaghfirun. Orang yang melakukan amalan di waktu sahur, ya kita terbangun saja makan sahur, itu mendapatkan ampunan dari Allah. Wabil asharihum ya yastaghfirun. Di waktu sahur dia meminta ampunan kepada Allah, dia istighfar. Ini orang-orang yang mendapatkan ampunan. Itu di malam hari. Jadi di waktu malam itu kita akan mendapatkan ampunan Allah. Kemudian di waktu siang, man shoma Ramadhana, siapa yang berpuasa. Saya yakin bahwa Tribuners ini sudah ya rutin kita berpuasa setiap Ramadan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi imanan wa ihtisaban. Dalam keadaan iman, spiritualitas, dan juga mengevaluasi diri, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni dosanya sebesar apapun dosanya kepada Allah. Itu akan diampuni. Itu di siang hari. Jadi malamnya mendapatkan ampunan, siangnya mendapatkan ampunan. 24 jam waktu yang diberikan oleh Allah itu penuh dengan ampunan. Bahkan kelebihannya bulan suci Ramadan ini bukan hanya ampunan. Jadi ampunan Allah itu ada dua. Ada ampunan Allah yang disebut dengan Al-Ghafur. Ada ampunan Allah namanya Al-Afu. Apa bedanya Al-Ghafur dengan Al-Afu? Kalau Al-Ghafur itu dosa yang kita lakukan itu ditutupi oleh Allah, tapi dosanya masih ada. Maka yang seperti ini nanti di akhirat, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, diperlihatkan dosanya di akhirat karena sudah mendapatkan Al-Ghafur, maka dosanya itu hanya diperlihatkan untuk dirinya, tidak disebarluaskan untuk dilihat orang banyak. Tapi kalau mendapatkan Al-Afu, Al-Afu ini artinya dosa yang dilakukan memang sudah dihapus oleh Allah. Bukan hanya ditutupi, tapi dihapus oleh Allah. Dan itu kita dapatkan di bulan suci Ramadan dalam bentuk doa yang diajarkan oleh putri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, ya ketika saya mendapatkan Al-Qadar di Ramadan, apa yang harus saya baca? Maka bacalah sebuah doa. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka afuun, engkau yang memberi maaf. Tuhibbul afwa, engkau senang untuk ya memaafkan. Fa'fu anni, maafkanlah kami. Ketika kita mendapatkan al-afu, bukan hanya dosa itu ditutupi oleh Allah, akan tetapi dosa itu dihilangkan oleh Allah. Jadi ini karakteristik yang pertama, yaitu al-afu atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, baik. Jadi itu adalah yang perlu juga kita garis bawahi begitu ya Pak Ustadz ya selama bulan suci Ramadan ini. Kemudian juga ada beberapa karakteristik lagi dari bulan suci Ramadan, yakni perisai dari dosa atau junah. Mungkin seperti apa untuk penjelasannya Pak Ustadz? Ya. Nah, kemudian karakteristik yang kedua. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan perisai dari maksiat dan dosa. Ya, yang namanya perisai dia tameng. Ya, oleh sebab itu orang yang berpuasa itu dipastikan tidak melakukan maksiat. Kenapa demikian? Karena yang halal saja dihindari, apalagi yang haram. Ya, coba makan minum kan halal. Tapi orang yang berpuasa dia tidak makan, dia tidak minum. Kenapa dia tidak makan dan minum padahal itu halal? Kalau yang halal saja dihindari, apalagi yang haram. Maka luar biasa puasa ini sebagai perisai. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "As-siyamu junnatun." Puasa itu adalah perisai junnah. Nah, junnah ini kalau dalam literasi bahasa Arab itu terdiri dari dua huruf
yaitu jin dan nun. Maka semua kosakata bahasa Arab yang menggunakan huruf jin dan nun itu menunjukkan tentang sesuatu yang tidak terlihat. Ya, janin dalam perut seorang ibu. Kenapa disebut dengan janin? Karena tidak terlihat dengan kasat mata. Kemudian ada makhluk, ya ini pada manusia, disebut dengan jin. Jin itu karakternya tidak terlihat. Jadi kalau ada jin yang terlihat, itu ya salah penampakan. Ya memang karakternya dia tidak terlihat. Kemudian jannah, artinya surga. Ya, surga juga tidak terlihat. Ya, tidak dilihat oleh mata, mala ainun ra'at wala udhunun, tidak didengar oleh telinga. Nah, sehingga dikatakan bahwa puasa ini sebagai perisai, penghalang kita. Memang tidak dilihat, penghalang itu tidak dilihat. Ya, akan tetapi itu mampu menghalangi kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun ada orang yang suka marah, temperamen, tapi kalau dia melakukan ibadah puasa, apalagi kalau temperamennya itu muncul, rasa marahnya muncul mendekat buka puasa, saya yakin bahwa dia akan tahan. Itu artinya bahwa dalam bulan suci Ramadan, karakter negatif yang dimiliki oleh seseorang ketika memaksimalkan puasanya di dalam bulan suci Ramadan, maka karakter yang negatif itu bisa menjadi karakter yang positif karena dirubah oleh karakteristik yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Yang kedua yaitu as-siyamu junnatun, puasa itu merupakan junnah atau merupakan perisai. Ini untuk di dunia, apalagi di akhirat nanti, yaitu menghalangi kita untuk disentuh apinya neraka. Ya makanya ada surga khusus bagi orang yang berpuasa. Nah, jadi surga itu ada 8 pintu, neraka itu ada 7 pintu. Nah, di surga itu ada, ya setiap satu pintu itu ada, ya ada khusus yang disebut dengan babur rayyan. Nah, babur rayyan ini, bab rayyan itu diperuntukkan bagi orang yang melakukan ibadah puasa. Nah, tentunya kajian terdahulu kita katakan bahwa ibadah puasanya ini bukan ritual, tapi ibadah puasa yang dilakukan secara penuh dengan spiritualitas, atau bahasa hadisnya dikatakan imanan wahtisaban, penuh dengan keimanan dan juga muhasabah atas dosa-dosa yang dilakukan. Maka ini poin yang kedua yang merupakan karakteristik bulan suci Ramadan. Ya, baik, poin selanjutnya itu ada juga yang dilipat gandakan pahala, kemudian juga ada poin lain juga terkait dengan kemudian bagaimana nanti kita itu terkabulnya doa begitu Pak Ustadz. Mungkin dari dua hal ini juga dapat sekaligus dijelaskan, silakan. Ya, kemudian karakteristik yang ketiga yaitu dilipat gandakan pahala. Ya, pada dasarnya kalau kita berbicara tentang pahala, ya itu dimulai dari hasanat, kebaikan. Kebaikan yang dilakukan menjadi amal namanya amal soleh. Buah daripada amal soleh itu namanya ajrun atau pahala. Nah, orang yang beraktivitas ibadah, orang yang melakukan ibadah di bulan suci Ramadan, maka akan dilipat gandakan pahalanya. Nah, tentunya pahala itu bermacam-macam. Ada pahalanya 0. Siapa itu? Siapa yang berbuat tapi bukan untuk mendapatkan ridhonya Allah, hanya untuk mendapatkan prestisi dari dunia, maka tidak mendapat apa? Zong. Dia tidak mendapat apa. Ada ibadah yang dilakukan satu ibadah satu pahala. Ada ibadah yang dilakukan satu ibadah 25 sampai 27 pahala, seperti berjamaah. Ada ibadah yang dilakukan ketika kita melakukan ibadah akan diberikan 10 kebaikan. Apa itu? Membaca Al-Quran 1 huruf 10 kebaikan. Ada ibadah yang dilakukan dilipat gandakan menjadi 70 sampai 700. Apa itu? Sedekah. Tapi ada ibadah yang dilakukan yang mana pahalanya tidak bisa ditentukan atau pahalanya unlimited, karena yang memberikan pahala adalah Allah, yang mana itu adalah ibadah puasa. Dalam sebuah hadis qudsi, ya Allah Subhanahu wa taala
ya berfirman ya melalui lisan Rasulullah SAW mengatakan as-siyamuli, sesungguhnya puasa itu untukku kata Allah, wa ana ajazibi, dan saya yang memberikan pahala. Makanya takaran pahala puasa ini ya kita tidak mengetahui kenapa, karena unlimited. Tapi orang yang berbuat baik di bulan suci Ramadan, maka dilipat gandakan pahala yang dilakukan. Nah, kalau di luar bulan suci Ramadan itu standar. Tapi masuk bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, maka dilipat gandakan pahala kebaikan yang dilakukan. Kenapa bisa demikian? Karena Allah sudah memberikan kemuliaan tersendiri. Di mana bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Maka semua yang berinteraksi dengan Al-Quran itu akan mendapatkan kemuliaan. Kemudian terakhir, karakteristik daripada bulan suci Ramadan, yaitu doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Kalau di luar bulan suci Ramadan, doa dikabulkan itu ada waktu khusus. Contoh, antara iqamah dengan azan, siapa yang berdoa di situ cepat dikabulkan doanya. Ada tempat khusus, siapa yang berdoa di mihrab. Ya, kalau ada masjid itu bagian depan tempatnya imam itu disebut dengan mihrab. Tempat yang dikhususkan di situ dia berdoa cepat dikabulkan. Ketika orang yang pergi umroh haji, ada tempat-tempat khusus multazam antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Siapa yang berdoa di situ cepat dikabulkan. Siapa yang berdoa di Maqam Ibrahim cepat dikabulkan. Siapa yang berdoa di Raudhah di Madinah cepat dikabulkan. Tapi ketika datang bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengabulkan doa-doa bagi hambanya. Dan ketika Allah mengabulkan doa bagi hambanya, maka insya Allah tidak melihat waktunya kapan, apakah siang atau malam, tapi semua waktu yang kita gunakan untuk berdoa, maka insya Allah itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pada ayat terakhir ya tentang ayat puasa, maka Allah mengatakan uda'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Nah, maka jamaah yang dimuliakan Allah, Tribuners, mudah-mudahan 4 karakteristik ini bisa kita mengambil dan memanfaatkan sehingga insya Allah bulan suci Ramadan bisa terimplementasi karakter Ramadan menjadi karakter kita ketika sudah keluar di bulan suci Ramadan. Ya baik, jadi itu ada 4 karakteristik yang sudah dapat dijelaskan kepada seluruh Tribuners. Semoga dengan penjelasan ini membantu kita lebih memahami lagi seperti apa ibadah di bulan suci Ramadan, kemudian juga tanggung jawab dan juga kewajiban kita selama bulan suci Ramadan ini. Semoga ibadah kita tetap terjaga dan juga kita tetap khusyuk dan maksimal dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Pak Ustadz, terima kasih untuk penjelasannya kepada seluruh Tribuners. Semoga kedepannya kita masih terus dapat berbincang terkait hal-hal menarik lainnya selama bulan suci Ramadan, tepatnya di program Syiar Ramadan Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gaya bahasa kitab-kitab klasik berbeda dengan gaya bahasa kitab-kitab kontemporer. Kita berikan kepada santri kita itu supaya menguasai dua-duanya. Salah satu prinsip yang dipegang oleh Guruta, ialah kualitas mangkoso tidak boleh menurun, tidak boleh kurang. Suatu ketika Allah memberi isyarat kepada saya, lewat mimpi, bahwa pesantren ini akan maju. Dan kalau maju, tidak muat mangkoso. Kita bersama pimpinan Pondok Pesantren DDI Mangkoso Baru, Profesor Dr. Haji Paritwajidi, MA. Dia tadi menjelaskan tentang kelebihan dari Ma'had Ali, pendidikan khusus kader ulama level setelah alia, jenjang untuk ini ada kelebihannya di Indonesia. Dari ada 92 lebih di Indonesia, salah satu Ma'had Ali yang ada di pesantren Mangkoso inilah yang memiliki kelebihan.
Itu bagaimana ceritanya, kelebihannya Puang? Setara katanya bisa langsung diterima S2 ijazahnya di Al-Azhar di Kairo. Menurut asesor yang pergi meninjau, memeriksa, dan itu sudah ada akreditasinya, dia dikasih akreditasi mumtaz, artinya cum laude. Ya. Salah satu kelebihannya, materi yang diberikan memang lebih tinggi daripada yang lainnya. Sudah diperiksa itu. Mata-mata kuliah yang diberikan kepada santri kita ini, memang tidak ada yang seperti itu. Yang lebih tinggi. Rata-rata Ma'had Ali yang ada itu semuanya menggunakan kitab-kitab klasik, kitab kuning. Sementara di Mangkoso ini dipadukan antara kitab-kitab klasik dan kitab-kitab kontemporer. Kenapa? Karena itu gaya bahasa dua model ini beda. Gaya bahasa kitab-kitab klasik berbeda dengan gaya bahasa kitab-kitab kontemporer. Kita berikan kepada santri kita itu supaya menguasai dua-duanya. Itu satu kelebihan. Memang lebih di atas pengakuan mereka itu. Ini sejarahnya sudah berusia 20 tahun, Pon. Ma'had Ali ini. Ma'had Ali sebenarnya yang usianya itu nanti tahun 18 baru mulai dibesarkan. Sebenarnya awalnya itu saja saya datang, hanya belum resmi waktu itu. Belum resmi ya Ma'had Ali tadi. Sejak saya datang langsung pengajian-pengajian yang di masjid yang saya hadapi memang hanya untuk tingkat mahasiswa. Jadi itu sebenarnya Ma'had Ali. Cikal bakalnya. Itu berarti 85 sudah mulai ada. Memang sudah ada. Tapi yang model klasikal dipadukan itu memang Ma'had Idadiyah dulu ya, sudah ada kelasnya. Jadi dulu Ibu Nurs ini kalau kita masuk sekolah tamat SD dulu atau tamat ibtidaiyah di luar kemudian masuk ke sini, banyak yang ini karena kita berkurang tahun kita karena masuk Idadiyah 1 tahun, Pak. Itu ceritanya, sejarahnya mendirikan Idadiyah bagaimana itu, Pak? Ide awalnya itu hanya sampai 5 mata pelajaran saja selama 1 tahun. Itu awalnya karena salah satu prinsip yang dipegang oleh Guruta ialah kualitas Mangkoso tidak boleh menurun, tidak boleh kurang. Sementara mata-mata pelajaran di Sanawiyah yang ini level SMP, Sanawiyah itu sudah membaca kitab kuning. Pertanyaan, mampukah kira-kira alumni SD langsung membaca kitab kuning? Pasti tidak bisa. Maka dulu itu sistem di sini sampai saya kembali dari Kairo, nanti setelah saya kembali baru dirubah. Santri itu mempunyai 2 kelas. Terpisah kelas agamanya dengan kelas umumnya. Terpisah. Kenapa? Karena dari SD otomatis untuk kelas umumnya masuk SMP. Tetapi agamanya masih di ibtidaiyah. Masih ibtidaiyah. Karena tidak bisa masuk Sanawiyah. Tidak. Jadi masuk di ibtidaiyah kelas 4, kelas 5, kelas 6. Jadi tamat SMP baru naik Sanawiyah. Jadi pincang. Selesai SD dan sederajat sudah masuk menengah pelajaran umum, tapi agamanya masih tingkat dasar. Tapi masih saya zaman saya kan 86 itu mulai 85 mulai. Itu ijazah masih 2 Poang ya di sini. Antara ada ijazah dari Sanawiyah dulu, ada ijazah dari kan masih ada kelas lama itu. Masih ada kelas lama kan, ini gagasan baru. Nanti ada tahun 85. Itu saya pikirkan. Saya pikirkan bagaimana sehingga santri masuk di Mangkoso hanya 1 kelas tapi dua-dua sederajat.
Itulah melahirkan konsep Idadiyah. Bagaimana yang semestinya 3 tahun belajar di ibtidaiyah baru masuk sanawiyah, bagaimana sehingga hanya 1 tahun. Iya, saya ini jadi waktu itu kita bisa masuk MAPK karena ada ijazah sanawiyah. Ya. Andai kan ijazah Idadiyah, kimupa denale. Mana salah. Tapi itu sudah dipikirkan sejak ada di Mesir, sebelum pulang itu. Sebelum pulang. Nanti saya akan terapkan nanti kalau kembali nih. Jadi awalnya dulu itu alot juga itu diskusi dengan guru ta. Iya. Baru diterima. Karena itu ada pandang mengatakan dirugikan anak-anak 1 tahun. Iya. Oh, iya betul. Di mana teman-temannya sudah naik kelas 2 baru dia masuk kelas 1 ya, betul. Tapi prinsip saya katakan pertama tidak rugi. Yang rugi itu kalau tidak belajar. Kalau orang belajar tidak rugi. Iya. Kemudian kedua, andai kata pun dikatakan rugi, tidak apa-apa rugi 1 tahun, tapi dia akan menang seumur hidup. Masya Allah. Itu berarti nanti ini hasilnya nanti dia dilihat setelah selesai nanti. Jadi banyak itu waktu masih ditanya apa ini apa yang membuat. Tapi setelah nanti ke atas dia ada, oh rupanya begini. Humahum hiya humahunna alfiya po. Iya. Itu banyak begini. Nah pernah suatu ketika terhenti itu. Iya. Terhenti. Tahu-tahu apa yang terjadi? Ini alumni sama-sama angkatan kamu itu. Iya. Memprotes. Tapong TV mengindah dia, Pong. Kita ini jadi manusia karena Idadiyah. Itu yang saya katakan, asli itu katakan, walau andai kata dikatakan rugi 1 tahun, tidak apa-apa, tapi dia akan menang seumur hidup. Iya. Nanti dia lihat. Kalamun al-lapsul mufidu kastaqim. Iya betul, itulah. Ternyata menjadi inceran ini sekarang. Tapi itulah memang modernisasi awal Mangkoso ya, model memadukan model klasikal dan model duduk bersila di Masjid Poya 85 kita pulang dari Mesir itu angkatan pertama. Dan itu ada Syekh Basyuni saya ingat sampai sekarang itu masih berlanjut, Pak. Ini tadi di sini ada dari Palestina, Mesir ini Ustaz Ibrahim. Itu apa namanya? Itu Profesor Azhar itu, tapi dia putar-putar. Oh. Ya asli orang tuanya dari Palestina, tapi orang tuanya juga artinya banyak keturunannya. Ya, karena pengalaman dia itu pertama dari Azhar itu di Saudi Arabia itu ada 10 tahun kalau tidak salah di situ. Baru ke Malaysia. Di Malaysia 25 tahun. Masya Allah. Oh berarti semua Melayu, Pong. Dia katanya, saya ini selalu bergaul dengan bahasa Arab saja di sana di Malaysia. Karena hanya di tingkat perguruan tinggi dan yang dihadapi itu memang hanya berbahasa Arab. Jadi ada paham sedikit-sedikit. Ibrahim Saki As-Sani. Ya, Salah Ibrahim. Salah Zaki Ibrahim. Profesor Qiraah Sab'ah. Ya. Masya Allah. Dan ini setiap saat di DDI Mangkoso ini masih ada syekh-syekh begitu yang datang, Pak. Rutin. Kira-kira. Nah, terus untuk tanah wakaf, Pak, bagaimana anunya itu untuk pengembangan pesantren yang menjadi terbesar di Indonesia Timur nanti? Kita terima dong. Nah, ceritanya waktu saya datang. Iya. Kan waktu itu hanya di sini. Sekitar ini. Iya. Sekitar ini. Jadi santri-santri laki-laki ada pondok-pondok di belakang. Selain daripada itu juga di rumah-rumah masyarakat di kolom-kolomnya itu dibuat jadi asrama mereka. Saya datang suatu ketika Allah memberi isyarat kepada saya. Memberi isyarat kepada saya lewat mimpi bahwa pesantren ini akan maju, dan kalau maju tidak muat Mangkoso, sehingga ketika itu apa yang saya lakukan? Saya pergi menghadap bupati, menyampaikan hal itu. Andi Sultan waktu itu, Pak. Ya, Mansur Sultan. Mansur Sultan. Apa jawaban beliau?
kalau begitu carilah lokasi di sekitar Mangkoso. Kalau masih dapat tanah pemerintah, insya Allah kita bantu. Tapi kalau tanah masyarakat, tentunya pesantren berhubungan dengan yang bersangkutan. Iya. Oke. Pulang, tanya-tanya masyarakat, Iya. masih adakah di sini tanah pemerintah yang dekat? Masyarakat menunjuk tondrongnya dengan bulu lampang. Iya. Dengan ucapan mereka, itu tondrongnya dengan bulu lampang masih tanah hehe. Tanah hehe agak rupa. Ternyata hehe itu di dalam buku rinci, kan petanya itu tanah, buku rinci yang dibuat Belanda dulu. Tanah pemerintah ditulis di situ GG. Kodenya GG. Tapi orang Belanda menyebut G itu dengan he. Jadi orang Belanda mengatakan tanah hehe. Masyarakat kita ikut tanah hehe. Karena gaya Belanda, bahasa Belanda itu H itu G gitu. Seperti tehel. Tulisannya tegel. Iya. Maka datangnya oke tehel. Oh, itu sejarahnya. Dan mimpi itu apa Puang anunya kalau bisa? Adalah. Ada. Yang itu tarik maknanya. Lalu saya buatkan permohonan. Yang sekarang namanya apa itu? Proposal. Itu pasti proposal. Masuk ke permohonan. Minta itu 1, kemudian 2, kemudian 3 sambungannya tondrongnya ke atas. Paceke. Oh iya. Jadi bersambungan. Itu yang sekarang kelop yang dipakai. Jadi benar-benar kita garap 2.1. Iya. Datanglah beliau itu meletakkan batu pertama. Pak Mansur. Datanglah meletakkan batu pertama bersama-sama dengan pejabat-pejabat baru. Dan itu ada peristiwa ketika itu, ya unik juga. Diletakkan pada hari Jumat bertepatan dengan 1 Muharram. Di mana masyarakat kita masih memahami sebagian besar 1 Muharram itu nakase. Iya. Hari nakase. Ya. Hari celaka. Ini pesantren kok. Kenapa ini? Justru kita mau mematahkan pandangan itu bahwa sebenarnya hari itu buat orang muslim adalah hari berkah. Hari berkah. Itu nakase buat orang kafir, bukan buat kita. Sampai ada yang mengancam, hati-hati kok nanti itu setiap tahun ada korbannya. Iya. Istilahnya katu waktu nacerak nasatu Alhamdulillah apa yang terjadi? Ya, setiap tahun ada kurbannya. Mereka berkurban kalau setiap hari raya. Dan tidak sedikit, lebih 10 ekor. Alhamdulillah. Itulah berkah aduhnya. Dan awalnya semua santri karena masih kelas dulu, belum ada, ditempatkan di rumah penduduk. Di rumah penduduk. Masya Allah. Dan itu karena penduduk ini berjiwa pesantren semua, tidak ada yang namanya sewa menyewa, tinggal saja di situ. Ya, sampai langkah kedua diupayakanlah untuk masing-masing santri membuatkan pondok-pondok sendiri-sendiri. Alhamdulillah. Itu wakaf. Itulah pondok-pondok macam-macam. Ada rumah, sesuai dengan kemampuan orang tua. Saya ukuran orang tua Puang, itu ukuran 5 kali 5 Puang. Gardu-gardu, gardu telu kik. Ya, ada yang kecil sekali sampai waktu penamatan pertama tahun 87. Di Tondronge ada tamu masuk di salah satu pondok santri itu kan dikiranya WC. Karena kecilnya. Dikira sih. Ya mau kencing deh. Ternyata itu pondok santri. Ya, itu langkah kedua. Langkah ketiga, bagaimana pondok-pondok ini disatukan menjadi menjadi asrama besar. Itu langkah ketiga. Nah, langkah keempat sudah membuat sendirian asrama. Ya, kemudian sesudah itu prosesnya membangun dengan bangunan permanen. Jadi sekarang setiap membangun sudah berapa tahun ini selalu permanen. Jadi kita saksikan nanti itu di sana.
Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, baik di sini maupun yang di kampus Putri. Jumlah total santri sekarang di pondok kita dari Idadiyah, Ibtidaiyah, Ali dan lebih 4.000. 4.000, Masya Allah. Lebih 4.000. Dan masih dari seluruh Indonesia, Pong, Kalimantan. Macam-macam ya. Iya. Macam-macam. Tadi kita ada cerita, Pong, bahwa kenapa mudah membangun lapangan kereta api di jalan rel kereta api di Barru. Tadi kita cerita tentang bahwa ada kelebihan karena Guru Tak diminta oleh Bupati dulu, kalau saya tidak salah, Andi Rum itu, Bau Rum itu meminta untuk meyakinkan masyarakat, mempermudah pembangunannya. Bagaimana itu dengan apa namanya? Dengan pertama tadi itu bahwa mereka ini dimotivasi dengan makna daripada nama Barru sendiri. Dari situ bertolak dimotivasi. Nama itu tidak ada di surah apa itu disebutkan? Innamal barruar. Ada ayatnya bahwa itulah yang kita pakai untuk meyakinkan masyarakat. Kalau tidak salah surah At-Tur 28. Innahu huwal baru. Soalnya itu sifat Tuhan. Bahwasanya dia itu, innahu, hu itu huwa. Al-baru ar-rahim. Maha suka melakukan kebaikan, lagi maha penyayang. Kebetulan nama kabupaten ini baru. Ya. Nah, dengan itulah kita motivasi rakyat. Ada 560 kabupaten di Indonesia, tidak ada yang punya nama dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, kecuali baru. Itulah. Nah, kebetulan namanya bagus, artinya bagus. Artinya bagus. Nah, dengan itulah dijadikan kesempatan untuk memotivasi masyarakat. Alhamdulillah jalan rel lebih cepat. Cepat. Ya itu dimulainya dulu pelebaran jalan. Dimulai di situ dulu. Waktu pelebaran jalan. Iya, gara-gara pelebaran jalan itu, coba bayangkan kalau Anda punya tanah, ya hanya 1 meter, katakanlah kali 9 meter atau berapa, jadinya nanti itu, lihat nanti jadinya berapa dari Tuhan. Kenapa? Karena itu adalah suatu amal yang tidak putus, dia punya pahala sampai dunia kiamat. Siapa yang bisa hitung? Makanya dengan itu juga saya tempoh hari waktu datang Pak Amin Sam untuk meletakkan batu pertama kita punya aula, gitu. Saya sampaikan dengan itu. Masya Allah. Terus itu. Nah, akhirnya jadilah jalanan di Baru ini paling cepat selesai pelebarannya. Iya. Di mana panjang jalan di Baru itu lebih panjang daripada Marus dan Pangkep. Iya. 80 kilo lebih, 87 kilo lebih. Nah, karena itu pula maka pemerintah menjadikan sempana atau dalam bahasa kita itu senu-senuang, itu doa dalam bentuk simbol-simbol. Menjadi di Baru dicanangkan itu kereta api. Kereta api, senu-senungan. Senu-senungan. Itu di depanan anunya Boso itu. Ya. Di Garongko, Puang. Bukan di Garongko, di sana ya, Allahumma sholli alaihi wasallam. Dan Garongko di Berumuk di kota di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Ya. Siaung. Siaung. Ya. Salah-salah berhadapan dengan anunya itu Bosowa. Ya. Dengan pelabuhannya Bosowa. Nah, pelabuhannya Bosowa di kiri, itu di kanan, di pinggir gunung. Di situ pencanangan kereta api. Kita lagi berada di kediaman pimpinan pondok Guru Tak Wajidi. Tadi sudah melakukan wawancara sedikit tentang sejarah Idadi dan Ma'had Ali.
Insyaallah semoga berkah Puan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, saya Harni, wartawan Tribun News Ultra yang hari ini bakal ngajakin kamu buat ngeliat tradisi menyambut 1 Ramadan di Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi kita bakal ke salah satu rumah warga yang nanti kita lihat prosesnya yang namanya tradisi Harwa nih Tribuners. Kira-kira seperti apa perjalanan saya? Ikutin aku terus ya. Inilah tradisi Harwa sambut Ramadan 2026 ala masyarakat Buton di Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Harwa adalah salah satu tradisi para leluhur dalam menyambut Ramadan ataupun memperingati momen-momen keagamaan. Mulai dari menyambut Ramadan, bulan Rajab, hingga menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Untuk menyambut Ramadan, biasanya sebagai rasa syukur atau momen memanjatkan doa kepada keluarga yang telah berpulang. Pada momen ini, masyarakat Muslim di Kota Bau-Bau akan memanjatkan doa memohon keselamatan ini pada awal tahun. Prosesi Harwa ini diawali dengan persiapan yang dilakukan oleh pihak keluarga atau orang tua yang akan menggelar tradisi tersebut. Mulai dari sajian makanan hingga pembaca doa yang sudah dikabari untuk melaksanakan prosesi Harwa. Momen ini berlangsung ramai karena para keluarga akan berkumpul di dalam rumah dan mempersiapkan hidangan Harwa. Bahkan, ada yang sudah sibuk memasak di dapur sejak pagi hari. Tidak hanya para keluarga pembaca doa, terkadang tetangga juga datang membawa isi talang mereka pada momen tersebut. Pembaca doa, Laipo, mengatakan doa yang dipanjatkan pada prosesi Harwa adalah doa selamat. Selain itu, doa juga diniatkan untuk para leluhur atau anggota keluarga yang telah pergi lebih dulu, memohon agar kesalahan di dunia diampuni. Kata dia, doa yang dipanjatkan juga untuk mereka yang masih hidup, agar diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, serta iman, termasuk harapan untuk bisa kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Sosok Laipo ini sudah sering mendapat panggilan untuk menjadi pembaca doa Harwa, tidak hanya untuk keluarganya saja, namun juga para tetangganya. Prosesi sakral lainnya adalah talang Harwa. Ini bukan hanya sekedar sajian makanan biasa untuk disantap. Dari hidangan ini menjadi sebuah harapan untuk menghadapi berbagai hal-hal baik dalam kehidupan. Pengisi talang Harwa, Zaura, menjelaskan yang diisi dalam talang adalah kue-kue tradisional seperti onde-onde, waje, bolu, pisang, ubi goreng. Sesuai dengan kemampuan dari penyelenggara pembaca Harwa. Harwa jelang Ramadan tidak ada penataan khusus seperti menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW. Lalu sajian kue-kue tradisional itu dibacakan doa. Lalu pemilik isi talang membawa kembali untuk dicicipi di rumah keluarga masing-masing. Terkait sajian kue tradisional untuk Harwa ini memang selalu banyak diburu saat bulan suci Ramadan. Tidak kalah larisnya dengan kulit, ketupat, ataupun ayam. Seperti yang terlihat di pasar tradisional Kota Bau-Bau. H-1 jelang Ramadan, emak-emak mulai serbu kue tradisional untuk Harwa atau tradisi adat yang biasanya digelar masyarakat sebelum puasa pertama. Terlihat antrean terjadi di salah satu gerai kue tradisional sejak pukul 6.30 WITA. Pedagang kue tradisional di dua pasar Kota Bau-Bau yakni Wameo dan Karya Nugraha ramai dikunjungi. Pasar Wameo berada di Jalan Raka Wakaka, Kelurahan Wameo, Kecamatan Murhum. Jaraknya sekitar 2,7 km atau 9 menit berkendara dari Pasar Karya Nugraha di Jalan Haji Agus Salim, Kelurahan Batara Guru, Kecamatan Wolio. Terpantau hingga pukul 12.00 WITA,
Para pembeli masih memadati lokasi tersebut untuk persiapan tradisi. Pedagang kue tradisional Ambo mengatakan pembelian kue untuk Haroa selalu ramai 2 hari menjelang Ramadan. Kata dia, warga ramai memborong kue karena sudah waktunya masyarakat Buton melaksanakan Haroa menyambut Ramadan 2026. Penjualan kue tradisional ini sudah dibungkus sesuai dengan jumlah kue dalam satu piring. Terlihat bolu, baruasa, juga ubi goreng dan pisang goreng sudah dibungkus plastik untuk memudahkan pengemasan. Ia membeberkan penjualan satu paket komplit dibanderol Rp51.000 dengan harga per bungkus Rp5.000. Serta ada yang dibanderol Rp10.000 per cup. Dalam satu paket komplit, talang Haroa berisi onde-onde, baruasa, waje, pisang, dan ubi goreng, bolu, cucur, serta palu. Hari ini ramai untuk pembelian makanan tradisional, Pak? Iya, alhamdulillah sudah waktunya lagi. Untuk mulai ramainya sejak kapan, Pak? Sejak kemarin sebenarnya, sejak kemarin hingga hari ini. Ada peningkatan dari penjualan sebelumnya, Pak? Untuk kemarin ada peningkatan hari ini. Karena pas hari ini kan waktunya orang mau Haroa istilahnya kalau orang di sini, orang Bogor sini. Gitu. Kalau Bapak hari ini apa yang dijual, Pak, di jajanan? Pisang goreng, ubi goreng, bolu, baruasa, waje, cucur, onde-onde. Untuk harga yang itu, ditawarkan? iya, itu khusus untuk isi talang. Oke Tribuners, kita sampai di penghujung perjalanan kita pada malam hari ini dan tadi kita sudah saksikan prosesi Haroa sambut 1 Ramadan di masyarakat Kota Bau-Bau, terkhusus di masyarakat Buton ya. Dan memang seru banget ya dan nostalgia karena memang saya juga tumbuh di antara masyarakat Buton karena memang tumbuh besar di Kota Bau-Bau dan saya berharap ini akan terus lestari ya Tribuners. Dan masih banyak lagi tradisi-tradisi di masyarakat Buton selama Ramadan ini dan tentunya akan kita ulik bersama dan makanya itu jangan sampai melewatkan Tribun Travel selanjutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita bersyukur alhamdulillah di bulan Ramadan kali ini Allah limpahkan semuanya yang kita butuhkan tanpa kurang satu apapun. Mudah-mudahan keberkahan menyertai dari awal sampai akhir insyaallah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berkah salawat, berkah Ramadan dicatat kita sebagai hamba Allah, umat Nabi Muhammad yang insya Allah akan mendapat syafaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Penonton Tribun semuanya, pada Ramadan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang agak sedikit ke anak mudaan lah, yaitu judulnya Nada Irama Ramadan. Ya, apa ini sih sebenarnya nada irama Ramadan? Karena memang Ramadan ini adalah bulan yang sangat diidam-idamkan, ditunggu-tunggu, ya sangat digembirakan, sehingga kata gembira, kata bahagia sering disebut dengan hiburan gitu, dengan irama dan nada. Lalu perlu kita ambil gambaran yang sederhana. Tentu ini nada irama yang sifatnya adalah baik atau syar'i berkaitan dengan Ramadan. Apa itu nada irama Ramadan? Yang pertama adalah
bunyi sahur, sahur itu hanya ada di bulan Ramadan, saudara ya. Penonton semuanya, sahur, sahur itu macam-macam nadanya. Ada yang pakai gendang, pakai kaleng, pakai bambu, macam-macam. Ada yang pakai mic di masjid-masjid. Menunjukkan apa? Itu sebagian dari nada irama yang ada di bulan Ramadan. Masya Allah, luar biasa itu kan. Itu mengasihkan, indah. Itulah nada irama Ramadan yang pertama. Yang kedua adalah begitu mendekat kepada subuh akan bunyi sirine tit katanya kan, sekaligus mengajak kepada umat, kepada jamaah melalui masjid-masjid dan sebagainya. Yuk semuanya, imsak sudah datang, kemudian yuk sama-sama kita niat puasa. Nawaitu somahodin an ada ifatu syahri Ramadan hadisan tilala. Ini adalah semua irama nada irama di bulan Ramadan yang tidak ada di luar Ramadan. Ya tentu dibarengi yang ketiganya adalah azan subuh dengan suara yang paling kita ingat-ingat karena memang ramai sekali di bulan Ramadan. Apa itu? As-salatu khairun minan naum. Itu indah itu. Sehingga semuanya orang udah bangun, iya makan sahur, iya. Kemudian memang semuanya akan bangun. Dan alhamdulillah rata-rata kalau di Ramadan itu masjid akan penuh. Kenapa? Karena diingatkan dengan nada irama Ramadan. Tentu setelah itu akan ada sholat berjamaah. Tapi yang penting yang keempatnya adalah ada kuliah subuh setelah sholat subuh tersebut dengan tema-tema yang dibawakan oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita. Nanti yang kelimanya juga ada juga kuliah duha atau kajian duha bagi yang ada setengah zuhurnya, nanti ada azan zuhur yang hampir semuanya masjid-masjid kalau sudah bulan Ramadan zuhur itu tempatnya untuk beristirahat, menenangkan pikiran, mungkin karena panas, lelah, capek bekerja, lalu kita masuk masjid sholat berjamaah zuhur, dapat pula nanti tausiah kuliah zuhurnya, lalu kita di situ bisa meletakkan badan, membaringkan ya sambil baca Quran, tadarus dan sebagainya. Itu semuanya hanya ada di nada Ramadan, di nada irama Ramadan di siang harinya. Menjelang ke bawah sampai sore kita akan ingat dengan ngabuburit. Wah ini macam-macam ini kan enak, ada yang nongkrong-nongkrong dan sebagainya. Tapi jelasnya ngabuburit syariah adalah tidak ada terjadi di luar Ramadan. Apa itu? Biasanya sebelum berbuka puasa apa? Ada tilawah Quran oleh kori-kori juara-juara nasional, tingkat provinsi dan sebagainya, tingkat kabupaten yang dikumandangkan di masjid-masjid. Nah itu menyambut, itu menjadi sebuah nada irama yang hanya ada di bulan Ramadan. Setelah ngaji lalu ada namanya kultum sebelum dia atau sebelum berbuka puasa. Itu indah sesuai dengan tema-tema yang disampaikan oleh ulama-ulama kita. Tentu yang lebih penting nada iramanya di bulan Ramadan adalah ketika sirine beduk ya berbuka puasa. Tit gitu lagi kan enak itu. Sama-sama berdoa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masya Allah, indah sekali. Walaupun hanya bacaan, tapi itu indah sekali. Siapapun yang mendengar itu rasanya dunia ini milik dia, tidak ada yang lain begitu. Masya Allah, itu luar biasa itu kan. Nah, masuk ke atas nanti azan Isya. Yang paling penting di azan Isya itu sholat Isya. Setelah sholat Isya akan kita dengarlah pula nada irama di bulan Ramadan. Apa itu? Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud. Apa ini? Ajakan biasanya ini irama untuk mengantarkan kepada sholat tarawih qiyam Ramadan. Nah ini indah kan. Jadi nanti ada salawatnya, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Nah itu kan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala. Ini semuanya nada-nada irama yang ada hanya di bulan Ramadan. Diajak semua kita untuk itu, untuk qiyamul Ramadan. Setelah itu ya mungkin setelah selesai sholat tarawih maka nada Ramadan yang mendekati akhir adalah tadarus. Malam hari kah, siang hari kah, masjid-masjid, surau-surau, langgar-langgar selalu riuh, indah, sahdu, menyejukkan, menenangkan. Lantunan Al-Quran dari anak-anak kecil, dari anak remaja, dari orang-orang tua, bahkan suara nenek-nenek, kakek-kakek yang ompong pun ngajinya itu enak iramanya kalau didengar di bulan Ramadan. Nah ini nada irama bulan Ramadan yang memang sangat kita rindukan dan selalu dikangen-kangenin setiap tahunnya. Ya, yang terakhir adalah nada irama Ramadan adalah ketika di ujung Ramadan ada isak tangis muhasabah di malam-malam Lailatul Qadar.
Tentu kita berharap dimanapun kita berada, penonton tribun yang dirahmati Allah, berbahagia kita tahun ini bisa bertemu dengan Ramadan. Berharap kita panjang umur sampai di 10 hari Ramadan, dan berharap di 10 hari Ramadan tersebut kita bertemu dengan malam yang luar biasa. Yang malam itu ketika didapati oleh seorang mukmin dan muslim, tak terasa air mata akan menetes. Kan mungkin gembira bisa sampai ke akhir Ramadan. Di awal Ramadan Allah turunkan rahmat, di pertengahan Ramadan Allah turunkan keampunan, dengan harapan di akhir Ramadan Allah selamatkan kita dari api neraka. Dan itu hanya di nada irama bulan Ramadan. Menangis, ya Allah, aku berbahagia bisa menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Dan tangisan itu adalah tangisan bahagia seorang hamba, karena alhamdulillah telah disampaikan oleh Allah sampai kepada titik-titik 10 yang terakhir Ramadan, dan bisa beriktikaf, bisa berzikir, bisa menghatamkan Al-Quran, dan bisa banyak qiyamul lail, bahkan bisa mencurahkan seluruh air matanya karena bahagia, dan mungkin dengan harapan bisa ikut merayakan Idul Fitri dengan para keluarga. Tentu inti dari ini semuanya adalah irama Ramadannya adalah di pas ujung dari Ramadan, lalu di tanggal 1 Syawal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat ini adalah kalimat yang menggemparkan seluruh telinga-telinga manusia orang beriman, akan menggoyahkan dan meruntuhkan hati tentang kerinduan dan kebahagiaan sebuah perjuangan bulan Ramadan. Walillahil hamd, itu ungkapan. Tentu hanya Allah lah yang layak kita puji. Mudah-mudahan benar-benar kita di Ramadan kali ini, pada sahabat-sahabat tribun semuanya, menikmati nada irama Ramadan melalui sentuhan telinga, merasuk ke dalam hati, mengalir dalam seluruh tubuh kita, dan akhirnya kita keluar dari Ramadan menjadi la'allakum tattaqun. Pas di bulan 1 Syawalnya kita adalah minal aidin wal faizin, Idul Fitri kembali suci seperti bayi baru dilahirkan. Mudah-mudahan nada irama Ramadan pada kali ini yang kami sampaikan bisa sedikit menggugah semangat kita untuk meraihnya dan merindukan Ramadan ini. Karena siapa yang bahagia dan gembira dengan datangnya Ramadan, dalam sebuah riwayat hadis Rasul katakan, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Tentu firman Allah dalam Al-Quran, orang beriman dipanggil untuk berpuasa, untuk mengimarahkan, untuk menikmati nada irama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat itu, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Banyak bicara tentu banyak salah. Kepada Allah saya mohon ampun, astagfirullahaladzim. Kepada kita semuanya, pendengar, penonton tribun, saya mohon maaf dan batin. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syukur alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menempa akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda di bulan suci Ramadan ini? Semoga semuanya tetap sehat walafiat dan juga tetap melaksanakan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan kali ini. Dan tentunya kita masih bersama dan juga masih kembali memperbincangkan tema-tema menarik lainnya selama bulan suci Ramadan, tentunya masih di Syiar Ramadan Tribun Timur yang hari ini akan memperbincangkan terkait dengan karakteristik Ramadan. Bersama narasumber kita ada Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah menantikan juga waktu untuk seperti apa berbincang bersama Tribuners kali ini terkait dengan karakteristik Ramadan. Untuk itu kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dan juga tentunya masih semangat menjalankan ibadah puasa gitu. Baik, nah ini kita memasuki sudah di bulan suci Ramadan, kemudian juga kita perlu mungkin mengetahui seperti apa sebenarnya karakteristik Ramadan, karena kalau kita bisa gambarkan sedikit di awal Tribuners, ada yang karakteristiknya ada ampunan, kemudian juga ada perisai dari dosa, kemudian ada juga dilipat gandakan pahalanya, dan ada berbagai macam lagi karakteristik dari bulan suci Ramadan yang bisa disampaikan kepada Tribuners hari ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, tentunya bulan suci Ramadan adalah bulan istimewa. Bulan yang dirindukan oleh seluruh umat manusia. Umat terdahulu dirindukan akan datangnya yang dinamakan dengan bulan suci Ramadan. Nah, bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang penuh karakteristik, yang mana karakteristiknya ini tidak didapatkan di luar bulan suci Ramadan. Nah, adapun karakteristik yang pertama, bulan Ramadan ini adalah bulan ampunan. Jadi karakteristik yang pertama adalah bulan ampunan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ya, di luar bulan suci Ramadan itu ada amalan-amalan khusus, ada waktu khusus, ada tempat khusus, dan ada cara khusus atau zikir khusus yang kita lakukan, itu bisa mendatangkan ampunan Allah. Tapi khusus di bulan suci Ramadan, malamnya ampunan, siangnya ampunan, 24 jam penuh dengan ampunan. Maka ini yang diinginkan oleh seluruh umat, termasuk umat-umat terdahulu menginginkan untuk mendapatkan bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena ada karakteristik yang dimiliki yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Nah, coba kita lihat pada malam hari. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang mendirikan malam hari, yang namanya malam hari yaitu mulai dari maghrib sampai menjelang terbit fajar, itu disebut dengan malam hari. Meskipun nanti ada pembagian, ada waktu sahur, ada waktu fajar, waktu subuh. Tapi kalau kita melihat itu hanya siang dan malam. Ya. Nah, di malam harinya itu penuh dengan ampunan. Mulai dari orang yang melakukan qiyamul lail, tarawih, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa ma taqaddama. Seluruh dosa. Termasuk dosa besar. Jadi kalau ada orang yang berlumuran dosa, ya maka rahmat Allah itu jauh lebih besar dibandingkan murka Allah. Ya, luar biasa. Ini ada sebuah kisah. Ya, Nabi Ibrahim ketika ada orang Majusi meminta sesuatu kepada Ibrahim. Nah, Majusi ini dia penyembah api. Ibrahim mengatakan, ya saya berikan makanan, tapi harus ada syaratnya. Api itu harus loading dulu, mengucapkan syahadat, berislam. Maka Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah. Coba kita lihat. Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah. Allah mengatakan, ya Ibrahim, tahukah engkau Majusi itu usianya 70 tahun.
70 tahun usianya dan dia tidak beriman kepadaku, tapi saya, kata Allah, tiap hari saya berikan makanan. Sementara dia baru meminta 1 kali, engkau tidak mengabulkan karena engkau mensyaratkan harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini artinya bahwa jamaah yang dimuliakan Allah Tribuners, bahwa ampunan Allah ini itu didapatkan di malam hari. Makanya ma taqaddama min dzambihi. Ma ini berlaku secara umum. Ya, bukan hanya pelaku dosa kecil, tapi termasuk pelaku dosa besar. Maka momentum bulan suci Ramadan yang merasa bahwa saya ini adalah orang yang berlumuran dengan dosa, maka karakteristik yang pertama, maksimalkan mendapatkan ampunan yang pertama di bulan suci Ramadan, maka maksimalkan di malam hari. Kemudian ketika tiba waktu sahur, itu wabil asharihum yastaghfirun. Orang yang melakukan amalan di waktu sahur, ya, kita terbangun saja makan sahur, itu mendapatkan ampunan dari Allah. Wabil asharihum ya yastaghfirun. Di waktu sahur dia meminta ampunan kepada Allah, dia istighfar. Ini orang-orang yang mendapatkan ampunan. Itu di malam hari. Jadi di waktu malam itu kita akan mendapatkan ampunan Allah. Kemudian di waktu siang, man shoma Ramadhana, siapa yang berpuasa. Saya yakin bahwa Tribuners ini sudah ya rutin kita berpuasa setiap Ramadan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi imanan wa ihtisaban. Dalam keadaan iman, spiritualitas, dan juga mengevaluasi diri, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni dosanya sebesar apapun dosanya kepada Allah. Itu akan diampuni. Itu di siang hari. Jadi malamnya mendapatkan ampunan, siangnya mendapatkan ampunan. 24 jam waktu yang diberikan oleh Allah itu penuh dengan ampunan. Bahkan kelebihannya bulan suci Ramadan ini bukan hanya ampunan. Jadi ampunan Allah itu ada 2. Ada ampunan Allah yang disebut dengan Al-Ghafur. Ada ampunan Allah namanya Al-Afu. Apa bedanya Al-Ghafur dengan Al-Afu? Kalau Al-Ghafur itu dosa yang kita lakukan itu ditutupi oleh Allah, tapi dosanya masih ada. Maka yang seperti ini nanti di akhirat, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, diperlihatkan dosanya di akhirat karena sudah mendapatkan Al-Ghafur, maka dosanya itu hanya diperlihatkan untuk dirinya, tidak disebarluaskan untuk dilihat orang banyak. Tapi kalau mendapatkan Al-Afu, Al-Afu ini artinya dosa yang dilakukan memang sudah dihapus oleh Allah. Bukan hanya ditutupi, tapi dihapus oleh Allah. Dan itu kita dapatkan di bulan suci Ramadan dalam bentuk doa yang diajarkan oleh putri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, ya ketika saya mendapatkan Al-Qadar di Ramadan, apa yang harus saya baca? Maka bacalah sebuah doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka afu, engkau yang memberi maaf. Tuhibbul afwa, engkau senang untuk ya memaafkan. Fa'fu anni, maafkanlah kami. Ketika kita mendapatkan al-afu, bukan hanya dosa itu ditutupi oleh Allah, akan tetapi dosa itu dihilangkan oleh Allah. Jadi ini karakteristik yang pertama, yaitu al-afu atau ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, baik. Jadi itu adalah yang perlu juga kita garis bawahi begitu ya Pak Ustadz ya, selama bulan suci Ramadan ini. Kemudian juga ada beberapa karakteristik lagi dari bulan suci Ramadan, yakni perisai dari dosa atau junah. Mungkin seperti apa untuk penjelasannya Pak Ustadz? Ya. Nah, kemudian karakteristik yang kedua, bulan suci Ramadan ini adalah bulan perisai dari maksiat dan dosa. Ya, yang namanya perisai dia tameng. Ya, oleh sebab itu orang yang berpuasa itu dipastikan tidak melakukan maksiat. Kenapa demikian? Karena yang halal saja dihindari, apalagi yang haram. Ya, coba makan minum kan halal.
Tapi orang yang berpuasa dia tidak makan, dia tidak minum. Kenapa dia tidak makan dan minum padahal itu halal? Kalau yang halal saja dihindari, apalagi yang haram. Maka luar biasa puasa ini sebagai perisai. Dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, as-siyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai junnah. Nah, junnah ini kalau dalam literasi bahasa Arab itu terdiri dari 2 huruf, yaitu jin dan nun. Maka semua kosakata bahasa Arab yang menggunakan huruf jin dan nun itu menunjukkan tentang sesuatu yang tidak terlihat. Ya, janin dalam perut seorang ibu. Kenapa disebut dengan janin? Karena tidak terlihat dengan kasat mata. Kemudian ada makhluk, ya ini pada manusia, disebut dengan jin. Jin itu karakternya tidak terlihat. Jadi kalau ada jin yang terlihat, itu ya salah penampakan. Ya memang karakternya dia tidak terlihat. Kemudian jannah, artinya surga. Ya, surga juga tidak terlihat. Ya, tidak dilihat oleh mata, mala ainun ra'at wala udhunun, tidak didengar oleh telinga. Nah, sehingga dikatakan bahwa puasa ini sebagai perisai, penghalang kita. Memang tidak dilihat, penghalang itu tidak dilihat. Ya, akan tetapi itu mampu menghalangi kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun ada orang yang suka marah, temperamen, tapi kalau dia melakukan ibadah puasa, apalagi kalau temperamennya itu muncul, rasa marahnya muncul mendekat buka puasa, saya yakin bahwa dia akan tahan. Itu artinya bahwa dalam bulan suci Ramadan, karakter negatif yang dimiliki oleh seseorang ketika memaksimalkan puasanya di dalam bulan suci Ramadan, maka karakter yang negatif itu bisa menjadi karakter yang positif karena dirubah oleh karakteristik yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Yang kedua yaitu as-siyamu junnatun, puasa itu merupakan junnah atau merupakan perisai. Ini untuk di dunia, apalagi di akhirat nanti, yaitu menghalangi kita untuk disentuh apinya neraka. Ya makanya ada surga khusus bagi orang yang berpuasa. Nah, jadi surga itu ada 8 pintu, neraka itu ada 7 pintu. Nah, di surga itu ada, ya setiap satu pintu itu ada, ya ada khusus yang disebut dengan babur rayyan. Nah, babur rayyan ini, bab rayyan itu diperuntukkan bagi orang yang melakukan ibadah puasa. Nah, tentunya kajian terdahulu kita katakan bahwa ibadah puasanya ini bukan ritual, tapi ibadah puasa yang dilakukan secara penuh dengan spiritualitas, atau bahasa hadisnya dikatakan imanan wahtisaban, penuh dengan keimanan dan juga muhasabah atas dosa-dosa yang dilakukan. Maka ini poin yang kedua yang merupakan karakteristik bulan suci Ramadan. Ya, baik, poin selanjutnya itu ada juga yang dilipat gandakan pahala, kemudian juga ada poin lain juga terkait dengan kemudian bagaimana nanti kita itu terkabulnya doa begitu Pak Ustadz. Mungkin dari 2 hal ini juga dapat sekaligus dijelaskan, silakan. Ya, kemudian karakteristik yang ketiga yaitu dilipat gandakan pahala. Ya, pada dasarnya kalau kita berbicara tentang pahala, ya itu dimulai dari hasanat, kebaikan. Kebaikan yang dilakukan menjadi amal namanya amal soleh. Buah daripada amal soleh itu namanya ajrun atau pahala. Nah, orang yang beraktivitas ibadah, orang yang melakukan ibadah di bulan suci Ramadan, maka akan dilipat gandakan pahalanya. Nah, tentunya pahala itu bermacam-macam. Ada pahalanya 0. Siapa itu? Siapa yang berbuat tapi bukan untuk mendapatkan ridhonya Allah, hanya untuk mendapatkan prestisi dari dunia, maka tidak mendapat apa? Zong. Dia tidak mendapat apa. Ada ibadah yang dilakukan satu ibadah satu pahala.
ada ibadah yang dilakukan satu ibadah 25 sampai 27 pahala seperti berjamaah. Ada ibadah yang dilakukan ketika kita melakukan ibadah akan diberikan 10 kebaikan. Apa itu? Membaca Al-Quran 1 huruf 10 kebaikan. Ada ibadah yang dilakukan dilipat gandakan menjadi 70 sampai 700. Apa itu? Sedekah. Tapi ada ibadah yang dilakukan yang mana pahalanya tidak bisa ditentukan atau pahalanya unlimited, karena yang memberikan pahala adalah Allah, yang mana itu adalah ibadah puasa. Dalam sebuah hadis qudsi, ya Allah Subhanahu wa taala ya berfirman ya melalui lisan Rasulullah SAW mengatakan, as-siyamu li, sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, wa ana ajzibi, dan saya yang memberikan pahala. Makanya takaran pahala puasa ini ya kita tidak mengetahui. Kenapa? Karena unlimited. Tapi orang yang berbuat baik di bulan suci Ramadan, maka dilipat gandakan pahala yang dilakukan. Nah, kalau di luar bulan suci Ramadan itu standar, tapi masuk bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, maka dilipat gandakan pahala kebaikan yang dilakukan. Kenapa bisa demikian? Karena Allah sudah memberikan kemuliaan tersendiri. Di mana bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran, maka semua yang berinteraksi dengan Al-Quran itu akan mendapatkan kemuliaan. Kemudian terakhir, karakteristik daripada bulan suci Ramadan, yaitu doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Kalau di luar bulan suci Ramadan, doa dikabulkan itu ada waktu khusus. Contoh, antara iqamah dengan azan, siapa yang berdoa di situ cepat dikabulkan doanya. Ada tempat khusus, siapa yang berdoa di mihrab. Ya, kalau ada masjid itu bagian depan tempatnya imam itu disebut dengan mihrab. Tempat yang dikhususkan di situ dia berdoa cepat dikabulkan. Ketika orang yang pergi umroh haji, ada tempat-tempat khusus multazam. Antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad, siapa yang berdoa di situ cepat dikabulkan. Siapa yang berdoa di Maqam Ibrahim cepat dikabulkan. Siapa yang berdoa di Raudhah di Madinah cepat dikabulkan. Tapi ketika datang bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengabulkan doa-doa bagi hambanya. Dan ketika Allah mengabulkan doa bagi hambanya, maka insya Allah tidak melihat waktunya kapan, apakah siang atau malam, tapi semua waktu yang kita gunakan untuk berdoa, maka insya Allah itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pada ayat terakhir ya tentang ayat puasa, maka Allah mengatakan, uda'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Nah, maka jamaah yang dimuliakan Allah, Tribuners, mudah-mudahan 4 karakteristik ini bisa kita mengambil dan memanfaatkan sehingga insya Allah bulan suci Ramadan bisa terimplementasi karakter Ramadan menjadi karakter kita ketika sudah keluar di bulan suci Ramadan. Ya baik, jadi itu ada 4 karakteristik yang sudah dapat dijelaskan kepada seluruh Tribuners. Semoga dengan penjelasan ini membantu kita lebih memahami lagi seperti apa ibadah di bulan suci Ramadan, kemudian juga tanggung jawab dan juga kewajiban kita selama bulan suci Ramadan ini. Semoga ibadah kita tetap terjaga dan juga kita tetap khusyuk dan maksimal dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Pak Ustadz, terima kasih untuk penjelasannya kepada seluruh Tribuners. Semoga kedepannya kita masih terus dapat berbincang terkait hal-hal menarik lainnya selama bulan suci Ramadan, tepatnya di program Syiar Ramadan Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gaya bahasa kitab-kitab klasik berbeda dengan gaya bahasa kitab-kitab kontemporer. Kita berikan kepada santri kita itu supaya menguasai dua-duanya. Salah satu prinsip yang dipegang oleh Guruta, ialah kualitas mangkoso tidak boleh menurun, tidak boleh kurang. Suatu ketika Allah memberi isyarat kepada saya, lewat mimpi,
bahwa pesantren ini akan maju. Dan kalau maju, tidak muat uang kosong. Kita bersama pimpinan Pondok Pesantren DDI Mangkoso Baru, Profesor Dr. Haji Paritwajidi, MA. Ya, tadi menjelaskan tentang kelebihan dari Ma'had Ali, pendidikan khusus kader ulama level setelah alia, jenjang untuk ini ada kelebihannya di Indonesia, dari ada 92 lebih di Indonesia. Salah satu Ma'had Ali yang ada di pesantren Mangkoso inilah yang memiliki kelebihan. Itu bagaimana ceritanya kelebihannya, Puan? Setara katanya bisa langsung diterima S2 ijazahnya di Al-Azhar di Kairo. Menurut asesor yang pergi meninjau, memeriksa, dan itu sudah ada akreditasinya. Dia dikasih akreditasi mumtaz, artinya cum laude. Ya. Salah satu kelebihannya, materi yang diberikan memang lebih tinggi daripada yang lainnya. Sudah diperiksa itu. Mata-mata kuliah diberikan kepada santri kita ini, memang tidak ada yang seperti itu. Yang lebih tinggi. Rata-rata Ma'had Ali yang ada itu semuanya menggunakan kitab-kitab klasik, kitab kuning. Sementara di Mangkoso ini dipadukan antara kitab-kitab klasik dan kitab-kitab kontemporer. Kenapa? Karena itu gaya bahasa dua model ini beda. Gaya bahasa kitab-kitab klasik berbeda dengan gaya bahasa kitab-kitab kontemporer. Kita berikan kepada santri kita itu supaya menguasai dua-duanya. Itu satu kelebihan. Memang lebih di atas pengakuan mereka itu. Ini sejarahnya sudah berusia 20 tahun, Pon. Ma'had Ali ini. Ma'had Ali sebenarnya yang usianya itu nanti tahun 18 baru mulai dibesarkan. Sebenarnya awalnya itu saja saya datang, hanya belum resmi waktu itu. Belum resmi ya Ma'had Ali tadi. Sejak saya datang langsung pengajian yang di masjid yang saya hadapi memang hanya untuk tingkat mahasiswa. Jadi itu sebenarnya Ma'had Ali. Cikal bakalnya. Ya, itu berarti 85 sudah mulai ada. Memang sudah ada. Tapi yang model klasikal dipadukan itu memang Ma'had Idadiyah dulu ya, sudah ada kelasnya. Jadi dulu Ibu Nurs ini kalau kita masuk sekolah tamat SD dulu atau tamat ibtidaiyah di luar kemudian masuk ke sini, banyak yang ini karena kita berkurang tahun kita karena masuk Idadiyah 1 tahun, Pak. Itu ceritanya, sejarahnya mendirikan Idadiyah bagaimana itu, Pak? Ide awalnya itu hanya sampai 5 mata pelajaran saja selama 1 tahun. Itu awalnya karena salah satu prinsip yang dipegang oleh Guruta. Ialah kualitas Mangkoso tidak boleh menurun, tidak boleh kurang. Sementara mata-mata pelajaran di Sanawiyah yang ini level SMP, Sanawiyah itu sudah membaca kitab kuning. Pertanyaan, mampukah kira-kira alumni SD langsung membaca kitab kuning? Pasti tidak bisa. Maka dulu itu sistem di sini sampai saya kembali dari Kairo, nanti setelah saya kembali baru dirubah. Santri itu mempunyai 2 kelas. Terpisah kelas agamanya dengan kelas umumnya. Terpisah. Kenapa? Karena dari SD otomatis untuk kelas umumnya masuk SMP. Pak. Tetapi agamanya masih tidak iya. Masih tidak iya. Karena tidak bisa masuk Sanawiyah. Tidak. Jadi masih ditanya kelas 4, kelas 5, kelas 6. Jadi tamat SMP baru naik Sanawiyah. Jadi pincang.
Ya. Selesai SD dan sederajat sudah masuk menengah pelajaran umum, tapi anunya agamanya masih tingkat dasar. Tapi saya zaman saya kan 86 itu mulai 85 mulai. Itu ijazah masih 2 poang ya di sini. Antara ada ijazah dari sanawiyah dulu, ada ijazah dari kan masih ada kelas lama itu. Masih ada kelas lama kan, ini gagasan baru. Nanti ada tahun 85. Itu saya pikirkan. Saya pikirkan bagaimana sehingga santri masuk di Mangkoso hanya satu kelas tapi dua-dua sederajat. Itulah melahirkan konsep Idadiyah. Bagaimana yang semestinya 3 tahun belajar di Ibtidaiyah baru masuk sanawiyah, bagaimana sehingga hanya 1 tahun. Saya ini jadi waktu itu kita bisa masuk MAPK karena ada ijazah sanawiyah. Andai kan ijazah Idadiyah, kimupan denalai. Mana cara? Tapi itu sudah dipikirkan sejak ada di Mesir, sebelum pulang itu. Sebelum pulang. Nanti saya akan terapkan nanti kalau kembali nih. Jadi awalnya dulu itu alot juga itu diskusi dengan guru baru diterima. Karena itu ada pandang mengatakan dirugikan anak-anak 1 tahun. Betul. Di mana teman-temannya sudah naik kelas 2 baru dia baru masuk kelas 1 betul. Tapi prinsip saya katakan pertama tidak rugi. Yang rugi itu kalau tidak belajar. Kalau orang belajar tidak rugi. Kemudian kedua, andai kata pun dikatakan rugi, tidak apa-apa rugi 1 tahun, tapi dia akan menang seumur hidup. Masya Allah. Itu prinsip. Nanti ini hasilnya nanti dia dilihat setelah selesai nanti. Jadi banyak itu waktu masih ditanya apa ini apa yang membuat. Tapi setelah nanti ke atas dia ada rupanya begini. Humahum hiya humahunna alfiyah po. Itu banyak begini. Nah, pernah suatu ketika terhenti itu. Terhenti. Tahu-tahu apa yang terjadi? Ini alumni sampai angkatan kamu itu. Memprotes. Tapau TV mengindahdia Pong. Kita ini jadi manusia karena Idadiyah. Itu saya katakan asli itu katakan walau andai kata dikatakan rugi 1 tahun, tidak apa-apa, tapi dia akan menang seumur hidup. Nanti dia lihat. Kalamunal lapsul mufidu kastaqim. Iya betul, itulah. Ternyata menjadi inceran ini sekarang. Tapi itulah memang modernisasi awal Mangkoso ya, model memadukan model klasikal dan model dulu bersila di Masjid Poyal 85 kita pulang dari Mesir itu angkatan pertama. Dan itu ada Syekh Basyuni saya ingat sampai sekarang itu masih berlanjut. Ini tadi di sini ada dari Palestina Mesir ini Ustaz Ibrahim itu apa namanya itu Profesor Azhar itu, tapi dia putar-putar. Ya asli orang tuanya dari Palestina, tapi orang tuanya juga artinya banyak keturunannya. Karena pengalaman dia itu pertama dari Azhar itu di Saudi Arabia itu ada 10 tahun kalau tidak salah di situ. Baru ke Malaysia. Di Malaysia 25 tahun. Masya Allah. Berarti semua Melayu, Pong. Dia katanya, saya ini selalu bergaul dengan bahasa Arab saja di sana di Malaysia. Karena hanya di tingkat perguruan tinggi dan yang dihadapi itu memang hanya berbahasa Arab. Jadi ada paham sedikit-sedikit. Ibrahim Saki As-Sani. Salah Ibrahim. Salah Zaki Ibrahim. Profesor Qiraah Sab'ah. Masya Allah. Dan ini setiap saat di DDI Mangkoso ini masih ada syekh-syekh begitu yang datang, rutin. Kira-kira. Nah, terus untuk tanah wakaf, bagaimana anunya itu untuk pengembangan pesantren yang menjadi terbesar di Indonesia Timur nanti? Kita terima dong. Nah, ceritanya waktu saya datang. Kan waktu itu hanya di sini, sekitar ini. Sekitar ini. Jadi santri-santri laki-laki ada pondok-pondok di belakang. Selain daripada itu juga di rumah-rumah masyarakat di kolom-kolomnya itu dibuat jadi asrama mereka.
saya datang, suatu ketika Allah memberi isyarat kepada saya. Memberi isyarat kepada saya lewat mimpi. Iya. Bahwa pesantren ini akan maju. Dan kalau maju, tidak muat uang kosong. Sehingga ketika itu apa yang saya lakukan? Saya pergi menghadap bupati. Menyampaikan hal itu. Andi Sultan waktu itu, Pak. Ya, Iya. Mansur Sultan. Mansur Sultan. Apa jawaban beliau? Kalau begitu, carilah lokasi di sekitar Mangkoso. Kalau masih dapat tanah pemerintah, insya Allah kita bantu. Tapi kalau tanah masyarakat, tentunya pesantren berhubungan dengan yang bersangkutan. Iya. Oke. Pulang, tanya-tanya masyarakat. Iya. Masih adakah di sini tanah pemerintah dekat? Masyarakat menunjuk tondrongnya dengan bulu lampang. Iya. Dengan ucapan mereka, itu tondrongnya dengan bulu lampang masih tanah hehe. Tanah hehe agar, Pak. Ternyata hehe itu di dalam buku rinci, kan petanya itu tanah, buku rinci yang dibuat Belanda dulu. Tanah pemerintah ditulis di situ GG. Kodenya GG. Tapi orang Belanda menyebut G itu dengan he. Jadi orang Belanda mengatakan tanah hehe. Masyarakat kita ikut tanah hehe. Karena gaya Belanda, bahasa Belanda itu H itu G gitu. Seperti tehel. Tehel. Tulisannya tegel. Tegel. Iya. Maka datangnya G tehel. Tehel. Oh, itu sejarahnya. Dan mimpi itu apa, Puang, anunya kalau bisa? Adalah. Ada. Yang itu tarik maknanya. Lalu saya buatkan permohonan. Yang sekarang namanya apa itu? Proposal. Itu pasti proposal. Masuk ke permohonan. Minta itu 1, kemudian 2, kemudian 3 sambungannya tondrongnya ke atas. Paceke. Oh iya. Jadi bersambungan. Itu yang sekarang kelot yang dipakai. Jadi benar-benar kita garap 2.1. Iya. Datanglah beliau itu meletakkan batu pertama. Pak Mansur. Pak Mansur. Datanglah meletakkan batu pertama bersama-sama dengan pejabat-pejabat baru. Dan itu ada peristiwa ketika itu, ya unik juga. Diletakkan pada hari Jumat bertepatan dengan 1 Muharram. Di mana masyarakat kita masih memahami sebagian besar 1 Muharram itu nakase. Nakase, iya. Hari nakase. Ya. Hari celaka. Ini pesantren kok. Kenapa ini? Justru kita mau mematahkan pandangan itu bahwa sebenarnya hari itu buat orang muslim adalah hari berkah. Hari berkah. Itu nakase buat orang kafir, bukan buat kita. Sampai ada yang mengancam, hati-hati kok nanti itu setiap tahun ada korbannya. Iya. Istilahnya katu waktu nacerak satu naceraki, iya. Alhamdulillah apa yang terjadi? Ya, setiap tahun ada kurbannya. Mereka berkurban kalau setiap hari raya. Hari raya. Dan tidak sedikit, lebih 10 ekor. Alhamdulillah. Itulah berkah aduhnya. Dan awalnya semua santri karena masih kelas dulu, belum ada ditempatkan di rumah penduduk. Di rumah penduduk. Masya Allah. Dan itulah karena penduduk ini berjiwa pesantren semua, tidak ada yang namanya sewa menyewa. Tinggal saja di situ. Ya. Sampai langkah kedua diupayakanlah untuk masing-masing santri membuatkan pondok-pondok sendiri-sendiri. Alhamdulillah. Ya, itulah wakaf. Itulah pondok-pondok macam-macam. Macam-macam ada rumah, sesuai dengan kemampuan orang tua. Saya ukuran orang tua, Puang, itu ukuran 5 kali 5, Puang. Gardu-gardu, ukuran gardu ya. Telu kik. Ya, ada yang kecil sekali sampai waktu penamatan pertama tahun 87. Iya. Di Tondrongnya ada tamu masuk di salah satu pondok santri itu kan dikiranya WC karena kecilnya.
Dikira sih. Dia mau kencing, ternyata itu pondok santri. Ya, itu langkah kedua. Langkah ketiga, bagaimana pondok-pondok ini disatukan menjadi menjadi asrama besar. Iya. Itu langkah ketiga. Nah, langkah keempat sudah membuat sendirian asrama. Ya, kemudian sesudah itu prosesnya membangun dengan bangunan permanen. Jadi sekarang setiap membangun sudah berapa tahun ini selalu permanen. Jadi kita saksikan nanti itu di sana. Nah, insya Allah. Ya, baik di sini maupun yang di kampus Putri. Jumlah total santri sekarang di pondok kita dari Idadiyah, Ibtidaiyah, Ali dan lebih 4.000. 4.000, Masya Allah. Lebih 4.000. Dan masih dari seluruh Indonesia, Pong, Kalimantan. Macam-macam ya. Iya. Macam-macam. Tadi kita ada cerita, Pong, bahwa kenapa mudah membangun lapangan kereta api di jalan rel kereta api di Barru. Jadi kita cerita tentang bahwa ada kelebihan karena Guru Tak diminta oleh Bupati dulu, kalau saya tidak salah, Andi Rum itu, Bau Rum itu meminta untuk meyakinkan masyarakat, mempermudah pembangunannya. Bagaimana itu dengan apa namanya? Dengan pertama tadi itu bahwa mereka ini dimotivasi dengan makna daripada nama baru sendiri. Iya. Dari situ bertolak dimotivasi. Nama itu tidak ada di surah apa itu disebutkan? Innamal barruar. Ada ayatnya bahwa itulah yang kita pakai untuk meyakinkan masyarakat. Kalau tidak salah surah At-Tur 28. Innahu huwal baru. Sebenarnya itu sifat Tuhan. Bahwasanya dia itu innahu, hu itu huwa. Al-Baru Ar-Rahim. Maha suka melakukan kebaikan, lagi Maha Penyayang. Kebetulan nama kabupaten ini baru. Ya. Nah, dengan itulah kita motivasi rakyat. Ada 560 kabupaten di Indonesia, tidak ada yang punya nama dalam Al-Quran. Kecuali baru. Itulah. Nah, kebetulan namanya bagus, artinya bagus. Nah, dengan itulah dijadikan kesempatan untuk memotivasi masyarakat. Alhamdulillah jalan rel lebih cepat. Ya itu dimulainya dulu pelebaran jalan. Dimulai di situ dulu. Waktu pelebaran jalan. Iya, gara-gara pelebaran jalan itu, coba bayangkan kalau Anda punya tanah, ya hanya 1 meter, katakanlah kali 9 meter atau berapa, jadinya nanti itu, lihat nanti jadinya berapa dari Tuhan. Kenapa? Karena itu adalah suatu amal yang tidak putus, dia punya pahala sampai dunia kiamat. Siapa yang bisa hitung? Makanya dengan itu juga saya tempoh hari waktu datang Pak Amin Sam untuk meletakkan batu pertama kita punya aula, gitu. Saya sampaikan dengan itu. Masya Allah. Terus itu. Nah, akhirnya jadilah jalanan di Baru ini paling cepat selesai pelebarannya. Iya. Di mana panjang jalan di Baru itu lebih panjang daripada Marus dan Pangkep. Iya. 80 kilo lebih, 87 kilo lebih. Nah, karena itu pula maka pemerintah menjadikan sempana atau dalam bahasa kita itu senu-senuang. Itu doa dalam bentuk simbol-simbol. Menjadi di Baru dicanangkan itu kereta api. Senu-senungan. Itu di depanan anunya Boso itu. Ya. Di Garongko, Puang. Bukan di Garongko, di Akasannya Allahumma sholli alaihi wasallam. Di Berumut di kota di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Ya.
Siaung. Siaung, oh. Siaung. Ya. Salah-salah berhadapan dengan anunya itu Boswa. Ya. Dengan pelabuhannya Boswa. Nah, pelabuhannya Boswa di kiri, itu di kanan, di pinggir gunung. Di situ pencanangan kereta api. Kita lagi berada di kediaman pimpinan pondok Guru Wajidi. Tadi sudah melakukan wawancara sedikit tentang sejarah Aidadi dan Ma'had Ali. Insyaallah semoga berkah Puan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wartawan Tribun News Ultra yang hari ini bakal ngajakin kamu buat ngeliat tradisi menyambut 1 Ramadan di Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi kita bakal ke salah satu rumah warga yang nanti kita lihat prosesnya yang namanya tradisi Harwa nih Tribuners. Kira-kira seperti apa perjalanan saya? Ikutin aku terus ya. Inilah tradisi Harwa sambut Ramadan 2026 ala masyarakat Buton di Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Harwa adalah salah satu tradisi para leluhur dalam menyambut Ramadan ataupun memperingati momen-momen keagamaan. Mulai dari menyambut Ramadan, bulan Rajab, hingga menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Untuk menyambut Ramadan, biasanya sebagai rasa syukur atau momen memanjatkan doa kepada keluarga yang telah berpulang. Pada momen ini, masyarakat Muslim di Kota Bau-Bau akan memanjatkan doa memohon keselamatan ini pada awal tahun. Prosesi Harwa ini diawali dengan persiapan yang dilakukan oleh pihak keluarga atau orang tua yang akan menggelar tradisi tersebut. Mulai dari sajian makanan hingga pembaca doa yang sudah dikabari untuk melaksanakan prosesi Harwa. Momen ini berlangsung ramai karena para keluarga akan berkumpul di dalam rumah dan mempersiapkan hidangan Harwa. Bahkan, ada yang sudah sibuk memasak di dapur sejak pagi hari. Tidak hanya para keluarga pembaca doa, terkadang tetangga juga datang membawa isi talang mereka pada momen tersebut. Pembaca doa, Laipo, mengatakan doa yang dipanjatkan pada prosesi Harwa adalah doa selamat. Selain itu, doa juga diniatkan untuk para leluhur atau anggota keluarga yang telah pergi lebih dulu, memohon agar kesalahan di dunia diampuni. Kata dia, doa yang dipanjatkan juga untuk mereka yang masih hidup, agar diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, serta iman, termasuk harapan untuk bisa kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Sosok Laipo ini sudah sering mendapat panggilan untuk menjadi pembaca doa Harwa, tidak hanya untuk keluarganya saja, namun juga para tetangganya. Prosesi sakral lainnya adalah talang Harwa. Ini bukan hanya sekedar sajian makanan biasa untuk disantap. Dari hidangan ini menjadi sebuah harapan untuk menghadapi berbagai hal-hal baik dalam kehidupan. Pengisi talang Harwa, Zaura, menjelaskan yang diisi dalam talang adalah kue-kue tradisional seperti onde-onde, waje, bolu, pisang, ubi goreng. Sesuai dengan kemampuan dari penyelenggara pembaca Harwa. Harwa jelang Ramadan tidak ada penataan khusus seperti menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW. Lalu sajian kue-kue tradisional itu dibacakan doa. Lalu pemilik isi talang membawa kembali untuk dicicipi di rumah keluarga masing-masing. Terkait sajian kue tradisional untuk Harwa ini memang selalu banyak diburu saat bulan suci Ramadan. Tidak kalah larisnya dengan kulit, ketupat, ataupun ayam. Seperti yang terlihat di pasar tradisional Kota Bau-Bau. H-1 jelang Ramadan, emak-emak mulai serbu kue tradisional untuk Harwa atau tradisi adat yang biasanya digelar masyarakat sebelum puasa pertama.
Terlihat antrean terjadi di salah satu gerai kue tradisional sejak pukul 6.30 WITA. Pedagang kue tradisional di dua pasar Kota Bau-Bau yakni Wameo dan Karya Nugraha ramai dikunjungi. Pasar Wameo berada di Jalan Raka Wakaka, Kelurahan Wameo, Kecamatan Murhum. Jaraknya sekitar 2,7 km atau 9 menit berkendara dari Pasar Karya Nugraha di Jalan Haji Agus Salim, Kelurahan Batara Guru, Kecamatan Wolio. Terpantau hingga pukul 12.00 WITA, para pembeli masih memadati lokasi tersebut untuk persiapan tradisi. Pedagang kue tradisional Ambo mengatakan pembelian kue untuk Haroa selalu ramai 2 hari menjelang Ramadan. Kata dia, warga ramai memborong kue karena sudah waktunya masyarakat Buton melaksanakan Haroa menyambut Ramadan 2026. Penjualan kue tradisional ini sudah dibungkus sesuai dengan jumlah kue dalam satu piring. Terlihat bolu, baruasa, juga ubi goreng dan pisang goreng sudah dibungkus plastik untuk memudahkan pengemasan. Ia membeberkan penjualan satu paket komplit dibanderol Rp51.000 dengan harga per bungkus Rp5.000, serta ada yang dibanderol Rp10.000 per cup. Dalam satu paket komplit, talang Haroa berisi onde-onde, baruasa, waje, pisang, dan ubi goreng, bolu, cucur, serta palu. Hari ini ramai untuk pembelian makanan tradisional, Pak? Iya, alhamdulillah sudah waktunya lagi. Untuk mulai ramainya sejak kapan, Pak? Sejak kemarin sebenarnya, sejak kemarin hingga hari ini. Ada peningkatan dari penjualan sebelumnya, Pak? Untuk kemarin ada peningkatan hari ini. Karena pas hari ini kan waktunya orang mau Haroa istilahnya kalau orang di sini tuh orang Bogor sini. Kalau Bapak hari ini apa yang dijual, Pak, di jajanan? Pisang goreng, ubi goreng, bolu, baruasa, waje, cucur, onde-onde. Untuk harga yang ditawarkan? Iya, itu khusus untuk isi talang. Oke Tribuners, kita sampai di penghujung perjalanan kita pada malam hari ini dan tadi kita sudah saksikan prosesi Haroa sambut 1 Ramadan di masyarakat Kota Bau-Bau, terkhusus di masyarakat Buton ya. Dan memang seru banget ya dan nostalgia karena memang saya juga tumbuh di antara masyarakat Buton karena memang tumbuh besar di Kota Bau-Bau dan saya berharap ini akan terus lestari ya Tribuners. Dan masih banyak lagi tradisi-tradisi di masyarakat Buton selama Ramadan ini dan tentunya akan kita ulik bersama dan makanya itu jangan sampai melewatkan Tribun Travel selanjutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada Allah kita bersyukur, alhamdulillah di bulan Ramadan kali ini Allah limpahkan semuanya yang kita butuhkan tanpa kurang satu apapun. Mudah-mudahan keberkahan menyertai dari awal sampai akhir insya Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berkah salawat, berkah Ramadan dicatat kita sebagai hamba Allah, umat Nabi Muhammad yang insya Allah akan mendapat syafaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Penonton Tribun semuanya, pada Ramadan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang agak sedikit ke anak mudaan lah, yaitu judulnya Nada Irama Ramadan.
Ya, apa ini sih sebenarnya nada irama Ramadan? Karena memang Ramadan ini adalah bulan yang sangat diidam-idamkan, ditunggu-tunggu, ya sangat digembirakan. Sehingga kata gembira, kata bahagia sering disebut dengan hiburan gitu, dengan irama dan nada. Lalu perlu kita ambil gambaran yang sederhana. Tentu ini nada irama yang sifatnya adalah baik atau syar'i berkaitan dengan Ramadan. Apa itu nada irama Ramadan? Yang pertama adalah bunyi sahur, sahur. Itu hanya ada di bulan Ramadan, saudara ya. Penonton semuanya, sahur, sahur itu macam-macam nadanya. Ada yang pakai gendang, pakai kaleng, pakai bambu, macam-macam. Ada yang pakai mic di masjid-masjid. Menunjukkan apa? Itu sebagian dari nada irama yang ada di bulan Ramadan. Masya Allah, luar biasa itu kan. Itu mengasihkan, indah. Itulah nada irama Ramadan yang pertama. Yang kedua adalah begitu mendekat kepada subuh akan bunyi sirine tit katanya kan, sekaligus mengajak kepada umat, kepada jamaah melalui masjid-masjid dan sebagainya. Yuk semuanya, imsak sudah datang, kemudian yuk sama-sama kita niat puasa. Nawaitu somahodin an ada ifatu syahri Ramadan haji santai. Ini adalah semua irama nada irama di bulan Ramadan yang tidak ada di luar Ramadan. Ya tentu dibarengi yang ketiganya adalah azan subuh dengan suara yang paling kita ingat-ingat karena memang ramai sekali di bulan Ramadan. Apa itu? As-salatu khairun minan naum. Itu indah itu. Sehingga semuanya orang udah bangun, iya makan sahur, iya. Kemudian memang semuanya akan bangun. Dan alhamdulillah rata-rata kalau Ramadan itu masjid akan penuh. Kenapa? Karena diingatkan dengan nada irama Ramadan. Tentu setelah itu akan ada sholat berjamaah. Tapi yang penting yang keempatnya adalah ada kuliah subuh setelah sholat subuh tersebut dengan tema-tema yang dibawakan oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita. Nanti yang kelimanya juga ada juga kuliah duha atau kajian duha bagi yang ada setengah zuhurnya, nanti ada azan zuhur yang hampir semuanya masjid-masjid. Kalau sudah bulan Ramadan, zuhur itu tempatnya untuk beristirahat, menenangkan pikiran, mungkin karena panas, lelah, capek bekerja. Lalu kita masuk masjid, sholat berjamaah zuhur, dapat pula nanti tausiah kuliah zuhurnya. Lalu kita di situ bisa meletakkan badan, membaringkan, ya sambil baca Quran, tadarus dan sebagainya. Itu semuanya hanya ada di nada Ramadan, di nada irama Ramadan di siang harinya. Menjelang ke bawah sampai sore, kita akan ingat dengan ngabuburit. Wah ini macam-macam ini kan enak. Ada yang nongkrong-nongkrong dan sebagainya. Tapi jelasnya ngabuburit syariahnya adalah tidak ada terjadi di luar Ramadan. Apa itu? Biasanya sebelum berbuka puasa, ada tilawah Quran oleh kori-kori juara-juara nasional, tingkat provinsi dan sebagainya, tingkat kabupaten yang dikumandangkan di masjid-masjid. Nah itu menyambut, itu menjadi sebuah nada irama yang hanya ada di Ramadan. Setelah ngaji lalu ada namanya kultum sebelum dia atau sebelum berbuka puasa. Itu indah, sesuai dengan tema-tema yang disampaikan oleh ulama-ulama kita. Tentu yang lebih penting nada iramanya di bulan Ramadan adalah ketika sirine beduk, ya berbuka puasa. Gitu lagi kan enak itu. Sama-sama berdoa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika attartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masya Allah, indah sekali. Walaupun hanya bacaan, tapi itu indah sekali. Siapapun yang mendengar itu rasanya dunia ini milik dia, tidak ada yang lain begitu. Masya Allah, itu luar biasa itu kan. Nah, masuk ke atas nanti azan Isya. Yang paling penting di azan Isya itu sholat Isya. Setelah sholat Isya akan kita dengarlah pula nada irama di bulan Ramadan. Apa itu? Subhanal malikil mahmud, subhanal malikil mawjud. Apa ini? Ajakan biasanya ini irama untuk mengantarkan kepada sholat tarawih qiyam Ramadan. Nah ini indah kan. Jadi nanti ada salawatnya, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Nah itu kan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ini semuanya nada-nada irama yang ada hanya di bulan Ramadan. Diajak semua kita untuk itu, untuk qiyamul Ramadan. Setelah itu ya mungkin setelah selesai sholat tarawih, maka nada Ramadan yang mendekati akhir adalah tadarus. Malam hari kah, siang hari kah, masjid-masjid, surau-surau, langgar-langgar selalu riuh, indah
sahdu, menyejukkan, menenangkan lantunan-lantunan Al-Quran dari anak-anak kecil, dari anak remaja, dari orang-orang tua, bahkan suara nenek-nenek, kakek-kakek yang ompong pun ngajinya itu enak iramanya kalau didengar di bulan Ramadan. Nah ini nada irama bulan Ramadan yang memang sangat kita rindukan dan selalu dikangen-kangenin setiap tahunnya. Ya, yang terakhir adalah nada irama Ramadan adalah ketika di ujung Ramadan ada isak tangis muhasabah di malam-malam Lailatul Qadar. Tentu kita berharap dimanapun kita berada, penonton tribun yang dirahmati Allah, berbahagia kita tahun ini bisa bertemu dengan Ramadan. Berharap kita panjang umur sampai di 10 hari Ramadan, dan berharap di 10 hari Ramadan tersebut kita bertemu dengan malam yang luar biasa. Yang malam itu ketika didapati oleh seorang mukmin dan muslim, tak terasa air mata akan menetes. Kan mungkin gembira bisa sampai ke akhir Ramadan. Di awal Ramadan Allah turunkan rahmat, di pertengahan Ramadan Allah turunkan keampunan, dengan harapan di akhir Ramadan Allah selamatkan kita dari api neraka. Dan itu hanya nada irama bulan Ramadan. Menangis, ya Allah, aku berbahagia bisa menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Dan tangisan itu adalah tangisan bahagia seorang hamba, karena alhamdulillah telah disampaikan oleh Allah sampai kepada titik-titik 10 yang terakhir Ramadan, dan bisa beriktikaf, bisa berzikir, bisa menghatamkan Al-Quran, dan bisa banyak qiyamul lail, bahkan bisa mencurahkan seluruh air matanya karena bahagia, dan mungkin dengan harapan bisa ikut merayakan Idul Fitri dengan para keluarga. Tentu inti dari ini semuanya adalah irama Ramadannya adalah di pas ujung dari Ramadan, lalu di tanggal 1 Syawal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat ini adalah kalimat yang menggemparkan seluruh telinga-telinga manusia orang beriman, akan menggoyahkan dan meruntuhkan hati tentang kerinduan dan kebahagiaan sebuah perjuangan bulan Ramadan. Walillahil hamd, itu ungkapan. Tentu hanya Allah lah yang layak kita puji. Mudah-mudahan benar-benar kita di Ramadan kali ini, pada sahabat-sahabat tribun semuanya, menikmati nada irama Ramadan melalui sentuhan telinga, merasuk ke dalam hati, mengalir dalam seluruh tubuh kita, dan akhirnya kita keluar dari Ramadan menjadi la'allakum tattaqun. Pas di bulan 1 Syawalnya kita adalah minal aidin wal faizin, Idul Fitri kembali suci seperti bayi baru dilahirkan. Mudah-mudahan nada irama Ramadan pada kali ini yang kami sampaikan bisa sedikit menggugah semangat kita untuk meraihnya dan merindukan Ramadan ini. Karena siapa yang bahagia dan gembira dengan datangnya Ramadan, dalam sebuah riwayat hadis Rasul katakan, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Tentu firman Allah dalam Al-Quran, orang beriman dipanggil untuk berpuasa, untuk mengimarahkan, untuk menikmati nada irama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat itu, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Banyak bicara tentu banyak salah. Kepada Allah saya mohon ampun, astagfirullahaladzim. Kepada kita semuanya, pendengar, penonton tribun, saya mohon maaf dan batin. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syukur alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menempa akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan
Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda di bulan suci Ramadan ini? Semoga semuanya tetap sehat walafiat dan juga tetap melaksanakan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan kali ini. Dan tentunya kita masih bersama dan juga masih kembali memperbincangkan tema-tema menarik lainnya selama bulan suci Ramadan, tentunya masih di Syiar Ramadan Tribun Timur yang hari ini akan memperbincangkan terkait dengan karakteristik Ramadan. Bersama narasumber kita ada Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah menantikan juga waktu untuk seperti apa berbincang bersama Tribuners kali ini terkait dengan karakteristik Ramadan. Untuk itu kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dan juga tentunya masih semangat menjalankan ibadah puasa gitu. Baik, nah ini kita memasuki sudah di bulan suci Ramadan, kemudian juga kita perlu mungkin mengetahui seperti apa sebenarnya karakteristik Ramadan, karena kalau kita bisa gambarkan sedikit di awal Tribuners, ada yang karakteristiknya ada ampunan, kemudian juga ada perisai dari dosa, kemudian ada juga dilipat gandakan pahalanya, dan ada berbagai macam lagi karakteristik dari bulan suci Ramadan yang bisa disampaikan kepada Tribuners hari ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, tentunya bulan suci Ramadan adalah bulan istimewa. Bulan yang dirindukan oleh seluruh umat manusia. Umat terdahulu dirindukan akan datangnya yang dinamakan dengan bulan suci Ramadan. Nah, bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang penuh karakteristik, yang mana karakteristiknya ini tidak didapatkan di luar bulan suci Ramadan. Nah, adapun karakteristik yang pertama, bulan Ramadan ini adalah bulan ampunan. Jadi karakteristik yang pertama adalah bulan ampunan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ya, di luar bulan suci Ramadan itu ada amalan-amalan khusus, ada waktu khusus, ada tempat khusus, dan ada cara khusus atau zikir khusus yang kita lakukan, itu bisa mendatangkan ampunan Allah. Tapi khusus di bulan suci Ramadan, malamnya ampunan, siangnya ampunan, 24 jam penuh dengan ampunan. Maka ini yang diinginkan oleh seluruh umat, termasuk umat-umat terdahulu, menginginkan untuk mendapatkan bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena ada karakteristik yang dimiliki yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Nah, coba kita lihat pada malam hari. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang mendirikan malam hari, yang namanya malam hari, yaitu mulai dari maghrib sampai menjelang terbit fajar, itu disebut dengan malam hari. Meskipun nanti ada pembagian, ada waktu sahur, ada waktu fajar, waktu subuh. Tapi kalau kita melihat itu hanya siang dan malam. Ya. Nah, di malam harinya itu penuh dengan ampunan. Mulai dari orang yang melakukan qiyamul lail, tarawih, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa ma taqaddama. Seluruh dosa, termasuk dosa besar. Jadi kalau ada orang yang berlumuran dosa, ya maka rahmat Allah itu jauh lebih besar dibandingkan murka Allah. Ya, luar biasa. Ini ada sebuah kisah. Ya, Nabi Ibrahim ketika ada orang Majusi
meminta sesuatu kepada Ibrahim. Nah, Majusi ini dia penyembah api. Ibrahim mengatakan, ya saya berikan makanan, tapi harus ada syaratnya. Api itu harus loading dulu. Mengucapkan syahadat, berislam. Maka Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah. Coba kita lihat. Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah. Allah mengatakan, ya Ibrahim, tahukah engkau Majusi itu usianya 70 tahun? 70 tahun usianya dan dia tidak beriman kepadaku, tapi saya, kata Allah, tiap hari saya berikan makanan. Sementara dia baru meminta satu kali, engkau tidak mengabulkan karena engkau mensyaratkan harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini artinya bahwa jamaah yang dimuliakan Al-Tribuners, bahwa ampunan Allah ini itu didapatkan di malam hari. Makanya ma taqaddama min dzambihi. Ma ini berlaku secara umum. Ya, bukan hanya pelaku dosa kecil, tapi termasuk pelaku dosa besar. Maka momentum bulan suci Ramadan yang merasa bahwa saya ini adalah orang yang berlumuran dengan dosa, maka karakteristik yang pertama, maksimalkan mendapatkan ampunan yang pertama di bulan suci Ramadan, maka maksimalkan di malam hari. Kemudian ketika tiba waktu sahur, itu wabil asharihum yastaghfirun. Orang yang melakukan amalan di waktu sahur, ya kita terbangun saja makan sahur, itu mendapatkan ampunan dari Allah. Wabil asharihum ya yastaghfirun. Di waktu sahur dia meminta ampunan kepada Allah, dia istighfar. Ini orang-orang yang mendapatkan ampunan. Itu di malam hari. Jadi di waktu malam itu kita akan mendapatkan ampunan Allah. Kemudian di waktu siang, man shoma Ramadhana, siapa yang berpuasa. Saya yakin bahwa Tribuners ini sudah ya rutin kita berpuasa setiap Ramadan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi imanan wa ihtisaban. Dalam keadaan iman, spiritualitas, dan juga mengevaluasi diri, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni dosanya sebesar apapun dosanya kepada Allah. Itu akan diampuni. Itu di siang hari. Jadi malamnya mendapatkan ampunan, siangnya mendapatkan ampunan. 24 jam waktu yang diberikan oleh Allah itu penuh dengan ampunan. Bahkan kelebihannya bulan suci Ramadan ini bukan hanya ampunan. Jadi ampunan Allah itu ada dua. Ada ampunan Allah yang disebut dengan Al-Ghafur. Ada ampunan Allah namanya Al-Afu. Apa bedanya Al-Ghafur dengan Al-Afu? Kalau Al-Ghafur itu dosa yang kita lakukan itu ditutupi oleh Allah, tapi dosanya masih ada. Maka yang seperti ini nanti di akhirat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, diperlihatkan dosanya di akhirat karena sudah mendapatkan Al-Ghafur, maka dosanya itu hanya diperlihatkan untuk dirinya, tidak disebarluaskan untuk dilihat orang banyak. Tapi kalau mendapatkan Al-Afu, Al-Afu ini artinya dosa yang dilakukan memang sudah dihapus oleh Allah. Bukan hanya ditutupi, tapi dihapus oleh Allah. Dan itu kita dapatkan di bulan suci Ramadan dalam bentuk doa yang diajarkan oleh putri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, ya ketika saya mendapatkan Al-Qadar di Ramadan, apa yang harus saya baca? Maka bacalah sebuah doa. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka afuun, engkau yang memberi maaf. Tuhibbul afwa, engkau senang untuk ya memaafkan. Fa'fu anni, maafkanlah kami. Ketika kita mendapatkan al-afu, bukan hanya dosa itu ditutupi oleh Allah, akan tetapi dosa itu dihilangkan oleh Allah. Jadi ini karakteristik yang pertama, yaitu al-afu atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, baik. Jadi itu adalah yang perlu juga kita garis bawahi begitu ya Pak Ustadz ya selama bulan suci Ramadan ini. Kemudian juga ada beberapa karakteristik lagi dari bulan suci Ramadan, yakni perisai dari dosa atau junah. Mungkin seperti apa untuk penjelasannya Pak Ustadz? Ya. Nah, kemudian karakteristik yang kedua. Bulan suci Ramadan ini
adalah bulan perisai dari maksiat dan dosa. Ya, yang namanya perisai dia tameng. Ya, oleh sebab itu orang yang berpuasa itu dipastikan tidak melakukan maksiat. Kenapa demikian? Karena yang halal saja dihindari, apalagi yang haram. Ya, coba makan minum kan halal. Tapi orang yang berpuasa dia tidak makan, dia tidak minum. Kenapa dia tidak makan dan minum padahal itu halal? Kalau yang halal saja dihindari, apalagi yang haram. Maka luar biasa puasa ini sebagai perisai. Dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, "As-siyamu junnatun." Puasa itu adalah perisai junnah. Nah, junnah ini kalau dalam literasi bahasa Arab itu terdiri dari dua huruf, yaitu jin dan nun. Maka semua kosakata bahasa Arab yang menggunakan huruf jin dan nun itu menunjukkan tentang sesuatu yang tidak terlihat. Ya, janin dalam perut seorang ibu. Kenapa disebut dengan janin? Karena tidak terlihat dengan kasat mata. Kemudian ada makhluk, ya ini pada manusia, disebut dengan jin. Jin itu karakternya tidak terlihat. Jadi kalau ada jin yang terlihat, itu ya salah penampakan. Ya memang karakternya dia tidak terlihat. Kemudian jannah, artinya surga. Ya, surga juga tidak terlihat. Ya, tidak dilihat oleh mata, mala ainun ra'at wala udhunun, tidak didengar oleh telinga. Nah, sehingga dikatakan bahwa puasa ini sebagai perisai, penghalang kita. Memang tidak dilihat, penghalang itu tidak dilihat. Ya, akan tetapi itu mampu menghalangi kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun ada orang yang suka marah, temperamen, tapi kalau dia melakukan ibadah puasa, apalagi kalau temperamennya itu muncul, rasa marahnya muncul mendekat buka puasa, saya yakin bahwa dia akan tahan. Itu artinya bahwa dalam bulan suci Ramadan, karakter negatif yang dimiliki oleh seseorang ketika memaksimalkan puasanya di dalam bulan suci Ramadan, maka karakter yang negatif itu bisa menjadi karakter yang positif karena dirubah oleh karakteristik yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Yang kedua yaitu as-siyamu junnatun, puasa itu merupakan junnah atau merupakan perisai. Ini untuk di dunia, apalagi di akhirat nanti, yaitu menghalangi kita untuk disentuh apinya neraka. Ya makanya ada surga khusus bagi orang yang berpuasa. Nah, jadi surga itu ada 8 pintu, neraka itu ada 7 pintu. Nah, di surga itu ada, ya setiap satu pintu itu ada, ya ada khusus yang disebut dengan babur rayyan. Nah, babur rayyan ini, bab rayyan itu diperuntukkan bagi orang yang melakukan ibadah puasa. Nah, tentunya kajian terdahulu kita katakan bahwa ibadah puasanya ini bukan ritual, tapi ibadah puasa yang dilakukan secara penuh dengan spiritualitas, atau bahasa hadisnya dikatakan imanan wahtisaban, penuh dengan keimanan dan juga muhasabah atas dosa-dosa yang dilakukan. Maka ini poin yang kedua yang merupakan karakteristik bulan suci Ramadan. Ya, baik, poin selanjutnya itu ada juga yang dilipat gandakan pahala, kemudian juga ada poin lain juga terkait dengan kemudian bagaimana nanti kita itu terkabulnya doa begitu Pak Ustadz. Mungkin dari dua hal ini juga dapat sekaligus dijelaskan, silakan. Ya, kemudian karakteristik yang ketiga yaitu dilipat gandakan pahala. Ya, pada dasarnya kalau kita berbicara tentang pahala, ya itu dimulai dari hasanat, kebaikan. Kebaikan yang dilakukan menjadi amal namanya amal soleh. Buah daripada amal soleh itu namanya ajrun atau pahala. Nah, orang yang beraktivitas ibadah, orang yang melakukan ibadah di bulan suci Ramadan,
maka akan dilipat gandakan pahalanya. Nah, tentunya pahala itu bermacam-macam. Ada pahalanya 0. Siapa itu? Siapa yang berbuat tapi bukan untuk mendapatkan ridhonya Allah, hanya untuk mendapatkan prestisi dari dunia, maka tidak mendapat apa? Zong. Dia tidak mendapat apa. Ada ibadah yang dilakukan satu ibadah satu pahala. Ada ibadah yang dilakukan satu ibadah 25 sampai 27 pahala, seperti berjamaah. Ada ibadah yang dilakukan ketika kita melakukan ibadah akan diberikan 10 kebaikan. Apa itu? Membaca Al-Quran 1 huruf 10 kebaikan. Ada ibadah yang dilakukan dilipat gandakan menjadi 70 sampai 700. Apa itu? Sedekah. Tapi ada ibadah yang dilakukan yang mana pahalanya tidak bisa ditentukan atau pahalanya unlimited, karena yang memberikan pahala adalah Allah, yang mana itu adalah ibadah puasa. Dalam sebuah hadis qudsi, ya Allah Subhanahu wa taala ya berfirman ya melalui lisan Rasulullah SAW mengatakan, as-siyamu li, sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzibi, dan saya yang memberikan pahala. Makanya takaran pahala puasa ini ya kita tidak mengetahui. Kenapa? Karena unlimited. Tapi orang yang berbuat baik di bulan suci Ramadan, maka dilipat gandakan pahala yang dilakukan. Nah, kalau di luar bulan suci Ramadan itu standar. Tapi masuk bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, maka dilipat gandakan pahala kebaikan yang dilakukan. Kenapa bisa demikian? Karena Allah sudah memberikan kemuliaan tersendiri. Di mana bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran, maka semua yang berinteraksi dengan Al-Quran itu akan mendapatkan kemuliaan. Kemudian terakhir, karakteristik daripada bulan suci Ramadan, yaitu doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Kalau di luar bulan suci Ramadan, doa dikabulkan itu ada waktu khusus. Contoh, antara iqamah dengan azan, siapa yang berdoa di situ cepat dikabulkan doanya. Ada tempat khusus, siapa yang berdoa di mihrab. Ya, kalau ada masjid itu bagian depan tempatnya imam itu disebut dengan mihrab. Tempat yang dikhususkan di situ dia berdoa cepat dikabulkan. Ketika orang yang pergi umroh haji, ada tempat-tempat khusus multazam. Antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad, siapa yang berdoa di situ cepat dikabulkan. Siapa yang berdoa di Maqam Ibrahim cepat dikabulkan. Siapa yang berdoa di Raudhah di Madinah cepat dikabulkan. Tapi ketika datang bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengabulkan doa-doa bagi hambanya. Dan ketika Allah mengabulkan doa bagi hambanya, maka insya Allah tidak melihat waktunya kapan, apakah siang atau malam, tapi semua waktu yang kita gunakan untuk berdoa, maka insya Allah itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pada ayat terakhir ya tentang ayat puasa, maka Allah mengatakan, uda'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Nah, maka jamaah yang dimuliakan Allah, Tribuners, mudah-mudahan 4 karakteristik ini bisa kita mengambil dan memanfaatkan sehingga insya Allah bulan suci Ramadan bisa terimplementasi karakter Ramadan menjadi karakter kita ketika sudah keluar di bulan suci Ramadan. Ya baik, jadi itu ada 4 karakteristik yang sudah dapat dijelaskan kepada seluruh Tribuners. Semoga dengan penjelasan ini membantu kita lebih memahami lagi seperti apa ibadah di bulan suci Ramadan, kemudian juga tanggung jawab dan juga kewajiban kita selama bulan suci Ramadan ini. Semoga ibadah kita tetap terjaga dan juga kita tetap khusyuk dan maksimal dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Pak Ustadz, terima kasih untuk penjelasannya kepada seluruh Tribuners. Semoga kedepannya kita masih terus dapat berbincang terkait hal-hal menarik lainnya selama bulan suci Ramadan, tepatnya di program Syiar Ramadan Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gaya bahasa kitab-kitab klasik berbeda dengan gaya bahasa kitab-kitab kontemporer. Kita berikan kepada santri kita itu supaya menguasai dua-duanya. Salah satu prinsip yang dipegang oleh Guruta, ialah kualitas mangkoso tidak boleh menurun, tidak boleh kurang. Suatu ketika Allah memberi isyarat kepada saya, lewat mimpi, bahwa pesantren ini akan maju. Dan kalau maju, tidak muat mangkoso. Kita bersama pimpinan Pondok Pesantren DDI Mangkoso Baru, Profesor Dr. Haji Paritwajidi, MA. Ya, tadi menjelaskan tentang kelebihan dari Ma'had Ali, pendidikan khusus kader ulama level setelah alia, jenjang untuk ini ada kelebihannya di Indonesia, ada 92 lebih di Indonesia. Salah satu Ma'had Ali yang ada di pesantren Mangkoso inilah yang memiliki kelebihan. Itu bagaimana ceritanya kelebihannya, Puang? Setara katanya bisa langsung diterima S2 ijazahnya di Al-Azhar di Kairo. Menurut asesor yang pergi meninjau, memeriksa, dan itu sudah ada akreditasinya. Dia dikasih akreditasi mumtaz, artinya cum laude. Ya. Salah satu kelebihannya, materi yang diberikan memang lebih tinggi daripada yang lainnya. Sudah diperiksa itu. Mata-mata kuliah diberikan kepada santri kita ini, memang tidak ada yang seperti itu. Yang lebih tinggi. Rata-rata Ma'had Ali yang ada itu semuanya menggunakan kitab-kitab klasik, kitab kuning. Sementara di Mangkoso ini dipadukan antara kitab-kitab klasik dan kitab-kitab kontemporer. Kenapa? Karena itu gaya bahasa dua model ini beda. Gaya bahasa kitab-kitab klasik berbeda dengan gaya bahasa kitab-kitab kontemporer. Kita berikan kepada santri kita itu supaya menguasai dua-duanya. Itu satu kelebihan. Memang lebih di atas pengakuan mereka itu. Ini sejarahnya sudah berusia 20 tahun, Pon. Ma'had Ali ini. Ma'had Ali sebenarnya yang usianya itu nanti tahun 18 baru mulai dibesarkan. Sebenarnya awalnya itu sejak saya datang, hanya belum resmi waktu itu. Belum resmi ya Ma'had Ali tadi. Sejak saya datang langsung pengajian-pengajian yang di masjid yang saya hadapi memang hanya untuk tingkat mahasiswa. Jadi itu sebenarnya Ma'had Ali. Cikal bakalnya. Ya, itu berarti 85 sudah mulai ada. Memang sudah ada. Tapi yang model klasikal dipadukan itu memang Ma'had Idadiyah dulu ya, sudah ada kelasnya. Jadi dulu Tribuners ini kalau kita masuk sekolah tamat SD dulu atau tamat ibtidaiyah di luar, kemudian masuk ke sini, banyak yang ini karena kita berkurang tahun kita. Karena masuk Idadiyah 1 tahun, Pak. Itu ceritanya, sejarahnya mendirikan Idadiyah bagaimana itu, Pak? Ide awalnya itu hanya sampai 5 mata pelajaran saja selama 1 tahun. Itu awalnya karena salah satu prinsip yang dipegang oleh Guruta, ialah kualitas mangkoso tidak boleh menurun, tidak boleh kurang. Sementara mata-mata pelajaran di Sanawiyah yang ini level SMP, Sanawiyah itu sudah membaca kitab kuning. Pertanyaan, mampukah kira-kira alumni SD langsung membaca kitab kuning? Pasti tidak bisa. Maka dulu itu sistem di sini sampai saya kembali dari Kairo, nanti setelah saya kembali baru dirubah. Santri itu mempunyai 2 kelas. Terpisah kelas agamanya dengan kelas umumnya.
terpisah. Kenapa? Karena dari SD otomatis untuk kelas umumnya masuk SMP. Iya, Pak. Tetapi agamanya masih di tidak iya. Masih tidak iya. Karena tidak bisa masuk sanawiyah. Tidak. Jadi masuk ditanya kelas 4, kelas 5, kelas 6. Jadi tamat SMP baru naik sanawiyah. Jadi pincang. Ya. Selesai SD dan sederajat sudah masuk menengah pelajaran umum, tapi agamanya masih tingkat dasar. Tapi masih saya zaman saya Pak kan 86 itu mulai 85 mulai. Itu ijazah masih 2 Poang ya di sini. Antara ada ijazah dari sanawiyah dulu, ada ijazah dari kan masih ada kelas lama itu. Masih ada kelas lama kan, ini gagasan baru. Iya. Nanti ada tahun 85. Iya. Itu saya pikirkan. Iya. Saya pikirkan bagaimana sehingga santri masuk di Mangkoso hanya satu kelas tapi dua-dua sederajat. Itulah melahirkan konsep Ibtidaiyah. Bagaimana yang semestinya 3 tahun belajar di Ibtidaiyah baru masuk sanawiyah, bagaimana sehingga hanya 1 tahun. Iya. Saya ini jadi waktu itu kita bisa masuk MAPK karena ada ijazah sanawiyah. Ya. Andai kan ijazah Ibtidaiyah, Pak, denalai. Mana cara? Tapi itu sudah dipikirkan sejak ada di Mesir, sebelum pulang itu. Sebelum pulang. Nanti saya akan terapkan nanti kalau kembali nih. Jadi awalnya dulu itu alot juga itu diskusi dengan guru ta. Iya. Baru diterima. Karena itu ada pandang mengatakan dirugikan anak-anak 1 tahun. Iya. Oh, iya betul. Di mana teman-temannya sudah naik kelas 2 baru dia masuk kelas 1 ya, betul. Tapi prinsip saya katakan pertama tidak rugi. Yang rugi itu kalau tidak belajar. Kalau orang belajar tidak rugi. Iya. Kemudian kedua, andai kata pun dikatakan rugi, tidak apa-apa rugi 1 tahun, tapi dia akan menang seumur hidup. Masya Allah. Itu prinsip. Nanti ini hasilnya nanti dia dilihat setelah selesai nanti. Jadi banyak itu waktu masih ditanya apa ini apa ini membuat. Tapi setelah nanti ke atas dia ada rupanya begini. Humahum ya humahunna alfiyah Pak. Iya. Itu banyak begini. Nah pernah suatu ketika terhenti itu. Iya. Terhenti. Tahu-tahu apa yang terjadi? Ini alumni sama-sama angkatan kamu itu. Iya. Memprotes. Tapau TV mengindah dia, Pang. Kita ini jadi manusia karena dia. Itu saya katakan asli itu katakan walau andai kata dikatakan rugi 1 tahun, tidak apa-apa, tapi dia akan mengenang seumur hidup. Iya. Nanti dia lihat. Kalamun al-lapsul mufidu kastaqim. Iya betul, itulah. Ternyata menjadi inceran ini sekarang. Tapi itulah memang modernisasi awal Mangkoso ya, model memadukan model klasikal dan model duduk bersila di Masjid Poya 85 kita pulang dari Mesir itu angkatan pertama. Dan itu ada Syekh Basyuni saya ingat sampai sekarang itu masih berlanjut Pak. Ini tadi di sini ada dari Palestina Mesir ini Ustaz Ibrahim itu apa namanya itu Profesor Azhar itu, tapi dia putar-putar. Ya asli orang tuanya dari Palestina, tapi orang tuanya juga artinya banyak keturunannya. Ya, kalau pengalaman dia itu pertama dari Azhar itu di Saudi Arabia itu ada 10 tahun kalau tidak salah di situ. Baru ke Malaysia. Di Malaysia 25 tahun. Masya Allah. Berarti semua Melayu, Pak. Dia katanya, saya ini selalu bergaul dengan bahasa Arab saja di sana di Malaysia. Karena hanya di tingkat perguruan tinggi dan yang dihadapi itu memang hanya berbahasa Arab. Jadi ada paham sedikit-sedikit. Ibrahim Saki As-Sami. Salah Ibrahim. Salah Zaki Ibrahim. Profesor Qiraah Sab'ah. Ya. Masya Allah. Dan ini setiap saat di DDI Mangkoso ini masih ada syekh-syekh begitu yang datang. Rutin. Kira-kira. Nah, terus untuk tanah wakaf bagaimana anunya itu untuk pengembangan pesantren yang menjadi terbesar di Indonesia Timur nanti kita terima
Nah, ceritanya waktu saya datang. Iya. Kan waktu itu hanya di sini, sekitar ini. Iya. Sekitar ini. Jadi santri-santri laki-laki, ada pondok-pondok di belakang. Selain daripada itu juga di rumah-rumah masyarakat, di kolom-kolomnya itu dibuat jadi asrama mereka. Saya datang, suatu ketika Allah memberi isyarat kepada saya. Memberi isyarat kepada saya lewat mimpi. Iya. Bahwa pesantren ini akan maju. Dan kalau maju, tidak muat uang kosong. Sehingga ketika itu apa yang saya lakukan? Saya pergi menghadap bupati. Menyampaikan hal itu. Andi Sultan waktu itu, Pak. Ya, Iya. Mansur Sultan. Mansur Sultan. Apa jawaban beliau? Kalau begitu, carilah lokasi di sekitar Mangkoso. Kalau masih dapat tanah pemerintah, insya Allah kita bantu. Tapi kalau tanah masyarakat, tentunya pesantren berhubungan dengan yang bersangkutan. Iya. Oke. Pulang, tanya-tanya masyarakat. Iya. Masih adakah di sini tanah pemerintah dekat? Masyarakat menunjuk tondrongnya dengan bulu lampang. Iya. Dengan ucapan mereka, itu tondrongnya dengan bulu lampang masih tanah hehe. Tanah hehe agar, Pak. Ternyata hehe itu di dalam buku rinci. Kan petanya itu tanah, buku rinci yang dibuat Belanda dulu. Iya. Tanah pemerintah ditulis di situ GG. GG. Kodenya GG. Iya. Tapi orang Belanda menyebut G itu dengan he. Oh. Jadi orang Belanda mengatakan tanah hehe. Masyarakat kita ikut tanah hehe. Karena gaya Belanda, bahasa Belanda itu H itu G gitu. Ya. Seperti tehel. Tehel. Tulisannya tegel. Tegel. Iya. Iya. Maka datangnya G tehel. Tehel. Oh, itu sejarahnya. Dan mimpi itu apa, Puang, anunya kalau bisa? Adalah. Ada. Yang itu tarik maknanya. Lalu saya buatkan permohonan. Yang sekarang namanya apa itu? Proposal. Itu pasti proposal. Masuk ke permohonan. Minta itu 1, kemudian 2, kemudian 3 sambungannya tondrongnya ke atas. Paceke. Oh iya. Jadi bersambungan. Itu yang sekarang keluar yang dipakai. Jadi benar-benar kita garap 2.1. Iya. Datanglah beliau itu meletakkan batu pertama. Pak Mansur Sultan. Pak Mansur. Datanglah meletakkan batu pertama bersama-sama dengan pejabat-pejabat baru. Dan itu ada peristiwa ketika itu, ya unik juga. Diletakkan pada hari Jumat bertepatan dengan 1 Muharram. Oh. Di mana masyarakat kita masih memahami sebagian besar 1 Muharram itu nakase. Nakase, iya. Hari nakase. Ya. Hari celaka. Ini pesantren kok. Kenapa ini? Justru kita mau mematahkan pandangan itu bahwa sebenarnya hari itu buat orang muslim adalah hari berkah. Hari berkah. Itu nakase buat orang kafir, bukan buat kita. Sampai ada yang mengancam, hati-hati kok nanti itu setiap tahun ada korbannya. Iya. Istilahnya katu waktu nacerak nasa tukat iya. Alhamdulillah apa yang terjadi? Ya, setiap tahun ada kurbannya. Mereka berkurban kalau setiap hari raya. Hari raya. Dan tidak sedikit, lebih 10 ekor. Alhamdulillah. Itulah berkah aduhnya. Dan awalnya semua santri karena masih kelas dulu, belum ada, ditempatkan di rumah penduduk. Di rumah penduduk. Masya Allah. Dan itu karena penduduk ini berjiwa pesantren semua, tidak ada yang namanya sewa menyewa. Tinggal saja di situ. Ya. Sampai langkah kedua, diupayakanlah untuk masing-masing santri membuatkan pondok-pondok sendiri-sendiri. Alhamdulillah. Ya, itu wakaf. Itulah pondok-pondok macam-macam. Macam-macam ada rumah, sesuai dengan kemampuan orang tua. Saya ukuran orang tua, Pak, itu ukuran 5 kali 5, Pak. Gardu-gardu, gardu ya.
telu ki. Ya, ada yang kecil sekali sampai waktu penamatan pertama tahun 87. Iya. Di Tondronge ada tamu masuk di salah satu pondok santri itu kan dikiranya WC. Karena kecilnya. Dikira sih dia mau kencing, ternyata itu pondok santri. Ya, itu langkah kedua. Langkah ketiga, bagaimana pondok-pondok ini disatukan menjadi menjadi asrama besar. Iya. Itu langkah ketiga. Nah, langkah keempat sudah membuat sendirian asrama. Ya, kemudian sesudah itu prosesnya membangun dengan bangunan permanen. Jadi sekarang setiap membangun sudah berapa tahun ini selalu permanen. Jadi kita saksikan nanti itu di sana. Nah, insya Allah. Ya, baik di sini maupun yang di kampus Putri. Jumlah total santri sekarang di pondok kita dari Idadiyah, Ibtidaiyah, Ali dan lebih 4.000. 4.000, masya Allah. Lebih 4.000. Dan masih dari seluruh Indonesia, Pong, Kalimantan. Macam-macam ya. Iya. Macam-macam. Tadi kita ada cerita, Pong, bahwa kenapa mudah membangun lapangan kereta api di jalan rel kereta api di Barru. Jadi kita cerita tentang bahwa ada kelebihan karena Guru Tak diminta oleh Bupati dulu, kalau saya tidak salah, Andi Rum itu, Bau Rum itu meminta untuk meyakinkan masyarakat, mempermudah pembangunannya. Itu dengan apa namanya? Dengan pertama tadi itu bahwa mereka ini dimotivasi dengan makna daripada nama baru sendiri. Iya. Dari situ bertolak dimotivasi. Nama itu tidak ada di surah apa itu disebutkan? Innamal barruwar. Ada ayatnya bahwa itulah yang kita pakai untuk meyakinkan masyarakat. Kalau tidak salah surah At-Tur 28. Innahu huwal baru. Soalnya itu sifat Tuhan. Bahwasanya dia itu, innahu, hu itu huwa. Al-Baru Ar-Rahim. Maha suka melakukan kebaikan, lagi maha penyayang. Kebetulan nama kabupaten ini baru. Ya. Nah, dengan itulah kita motivasi rakyat. Ada 560 kabupaten di Indonesia. Tidak ada yang punya nama dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran. Kecuali baru. Itulah. Nah, kebetulan namanya bagus, artinya bagus. Nah, dengan itulah dijadikan kesempatan untuk memotivasi masyarakat. Alhamdulillah jalan rel lebih cepat. Ya itu dimulainya dulu pelebaran jalan. Dimulai di situ dulu. Waktu pelebaran jalan. Iya, gara-gara pelebaran jalan itu, coba bayangkan kalau Anda punya tanah, ya hanya 1 meter, katakanlah kali 9 meter atau berapa, jadinya nanti itu, lihat nanti jadinya berapa dari Tuhan. Kenapa? Karena itu adalah suatu amal yang tidak putus, dia punya pahala sampai dunia kiamat. Siapa yang bisa hitung? Makanya dengan itu juga saya tempoh hari waktu datang Pak Amin Sam untuk meletakkan batu pertama kita punya aula, gitu. Saya sampaikan dengan itu. Masya Allah. Terus itu. Nah, akhirnya jadilah jalanan di Baru ini paling cepat selesai pelebarannya. Iya. Di mana panjang jalan di Baru itu lebih panjang daripada Marus dan Pangkep. Iya. 80 kilo lebih, 87 kilo lebih. Nah, karena itu pula maka pemerintah menjadikan sempana atau dalam bahasa kita itu senu-senuang. Itu doa dalam bentuk simbol-simbol. Menjadi di Baru dicanangkan itu
kereta api. Kereta api, oh, senung-senungan. Senung-senungan. Itu di depanan anunya Boso itu. Ya. Di Garongko Puang. Bukan di Garongko, di Akasan ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Dan Garongko. Di Berumut di kota. Di pinggir jalan. Oh. Di pinggir jalan. Ya. Siaung. Oh. Siaung. Ya. Salah-salah berhadapan dengan anunya itu Boswa. Ya. Dengan pelabuhannya Boswa. Ya, pelabuhannya Boswa di kiri, itu di kanan, di pinggir gunung. Di situ pencanangan kereta api. Kita lagi berada di kediaman pimpinan pondok Guru Wajidi. Tadi sudah melakukan wawancara sedikit tentang sejarah Aidadi dan Ma'had Ali. Insyaallah semoga berkah Puan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners, saya Harni, wartawan Tribun News Ultra yang hari ini bakal ngajakin kamu buat ngeliat tradisi menyambut satu Ramadan di Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi kita bakal ke salah satu rumah warga yang nanti kita lihat prosesnya yang namanya tradisi Harwa nih Tribuners. Kira-kira seperti apa perjalanan saya? Ikutin aku terus ya. Inilah tradisi Harwa sambut Ramadan 2026 ala masyarakat Buton di Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Harwa adalah salah satu tradisi para leluhur dalam menyambut Ramadan ataupun memperingati momen-momen keagamaan. Mulai dari menyambut Ramadan, bulan Rajab, hingga menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Untuk menyambut Ramadan, biasanya sebagai rasa syukur atau momen memanjatkan doa kepada keluarga yang telah berpulang. Pada momen ini, masyarakat Muslim di Kota Bau-Bau akan memanjatkan doa memohon keselamatan ini pada awal tahun. Prosesi Harwa ini diawali dengan persiapan yang dilakukan oleh pihak keluarga atau orang tua yang akan menggelar tradisi tersebut. Mulai dari sajian makanan hingga pembaca doa yang sudah dikabari untuk melaksanakan prosesi Harwa. Momen ini berlangsung ramai karena para keluarga akan berkumpul di dalam rumah dan mempersiapkan hidangan Harwa. Bahkan, ada yang sudah sibuk memasak di dapur sejak pagi hari. Tidak hanya para keluarga pembaca doa, terkadang tetangga juga datang membawa isi talang mereka pada momen tersebut. Pembaca doa, Laipo, mengatakan doa yang dipanjatkan pada prosesi Harwa adalah doa selamat. Selain itu, doa juga diniatkan untuk para leluhur atau anggota keluarga yang telah pergi lebih dulu, memohon agar kesalahan di dunia diampuni. Kata dia, doa yang dipanjatkan juga untuk mereka yang masih hidup, agar diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, serta iman, termasuk harapan untuk bisa kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Sosok Laipo ini sudah sering mendapat panggilan untuk menjadi pembaca doa Harwa, tidak hanya untuk keluarganya saja, namun juga para tetangganya. Prosesi sakral lainnya adalah talang Harwa. Ini bukan hanya sekedar sajian makanan biasa untuk disantap. Dari hidangan ini menjadi sebuah harapan untuk menghadapi berbagai hal-hal baik dalam kehidupan. Pengisi talang Harwa, Zaura, menjelaskan yang diisi dalam talang adalah kue-kue tradisional seperti onde-onde, waje, bolu, pisang, ubi goreng. Sesuai dengan kemampuan dari penyelenggara pembaca Harwa. Harwa jelang Ramadan tidak ada penataan khusus seperti menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW. Lalu sajian kue-kue tradisional itu dibacakan doa. Lalu pemilik isi talang membawa kembali untuk dicicipi di rumah keluarga masing-masing.
Terkait sajian kue tradisional untuk Haroa ini memang selalu banyak diburu saat bulan suci Ramadan. Tidak kalah larisnya dengan kulit, ketupat, ataupun ayam. Seperti yang terlihat di pasar tradisional Kota Bau-Bau. H-1 jelang Ramadan, emak-emak mulai serbu kue tradisional untuk Haroa atau tradisi adat yang biasanya digelar masyarakat sebelum puasa pertama. Terlihat antrean terjadi di salah satu gerai kue tradisional sejak pukul 6.30 WITA. Pedagang kue tradisional di dua pasar Kota Bau-Bau yakni Wameo dan Karya Nugraha ramai dikunjungi. Pasar Wameo berada di Jalan Raka Wakaka, Kelurahan Wameo, Kecamatan Murhum. Jaraknya sekitar 2,7 km atau 9 menit berkendara dari Pasar Karya Nugraha di Jalan Haji Agus Salim, Kelurahan Batara Guru, Kecamatan Wolio. Terpantau hingga pukul 12.00 WITA, para pembeli masih memadati lokasi tersebut untuk persiapan tradisi. Pedagang kue tradisional Ambo mengatakan pembelian kue untuk Haroa selalu ramai 2 hari menjelang Ramadan. Kata dia, warga ramai memborong kue karena sudah waktunya masyarakat Buton melaksanakan Haroa menyambut Ramadan 2026. Penjualan kue tradisional ini sudah dibungkus sesuai dengan jumlah kue dalam satu piring. Terlihat bolu, baruasa, juga ubi goreng dan pisang goreng sudah dibungkus plastik untuk memudahkan pengemasan. Ia membeberkan penjualan satu paket komplit dibanderol Rp51.000 dengan harga per bungkus Rp5.000, serta ada yang dibanderol Rp10.000 per cup. Dalam satu paket komplit, talang Haroa berisi onde-onde, baruasa, waje, pisang, dan ubi goreng, bolu, cucur, serta palu. Hari ini ramai untuk pembelian makanan tradisional, Pak? Iya, alhamdulillah. Sudah waktunya lagi. Untuk mulai ramainya sejak kapan, Pak? Sejak kemarin sebenarnya, sejak kemarin hingga hari ini. Ada peningkatan dari penjualan sebelumnya, Pak? Untuk kemarin ada peningkatan hari ini. Karena pas hari ini kan waktunya orang mau Haroa istilahnya kalau orang di sini, orang Bogor sini. Gitu. Kalau Bapak hari ini apa yang dijual, Pak, di jajanan? Pisang goreng, ubi goreng, bolu, baruasa, waje, cucur, onde-onde. Untuk harga yang itu, ditawarkan? iya, itu khusus untuk isi talang. Oke Tribuners, kita sampai di penghujung perjalanan kita pada malam hari ini dan tadi kita sudah saksikan prosesi Haroa sambut 1 Ramadan di masyarakat Kota Bau-Bau, terkhusus di masyarakat Buton ya. Dan memang seru banget ya dan nostalgia karena memang saya juga tumbuh di antara masyarakat Buton karena memang tumbuh besar di Kota Bau-Bau dan saya berharap ini akan terus lestari ya Tribuners. Dan masih banyak lagi tradisi-tradisi di masyarakat Buton selama Ramadan ini dan tentunya akan kita ulik bersama dan makanya itu jangan sampai melewatkan Tribun Travel selanjutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Kemudian kita bersyukur, alhamdulillah di bulan Ramadan kali ini Allah limpahkan semuanya yang kita butuhkan tanpa kurang satu apapun. Mudah-mudahan keberkahan menyertai dari awal sampai akhir insya Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berkah salawat, berkah Ramadan dicatat kita sebagai hamba Allah, umat Nabi Muhammad yang insya Allah akan mendapat syafaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Penonton Tribun semuanya, pada Ramadan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang agak sedikit ke anak mudaan lah, yaitu judulnya Nada Irama Ramadan. Ya, apa ini sih sebenarnya nada irama Ramadan? Karena memang Ramadan ini adalah bulan yang sangat diidam-idamkan, ditunggu-tunggu, ya sangat digembirakan, sehingga kata gembira, kata bahagia sering disebut dengan hiburan gitu, dengan irama dan nada. Lalu perlu kita ambil gambaran yang sederhana. Tentu ini nada irama yang sifatnya adalah baik atau syar'i berkaitan dengan Ramadan. Apa itu nada irama Ramadan? Yang pertama adalah bunyi sahur, sahur. Itu hanya ada di bulan Ramadan, saudara ya. Penonton semuanya, sahur, sahur itu macam-macam nadanya. Ada yang pakai gendang, pakai kaleng, pakai bambu, macam-macam. Ada yang pakai mic di masjid-masjid. Menunjukkan apa? Itu sebagian dari nada irama yang ada di bulan Ramadan. Masya Allah, luar biasa itu kan. Itu mengasihkan, indah. Itulah nada irama Ramadan yang pertama. Yang kedua adalah begitu mendekat kepada subuh akan bunyi sirine tit katanya kan, sekaligus mengajak kepada umat, kepada jamaah melalui masjid-masjid dan sebagainya. Yuk semuanya, imsak sudah datang, kemudian yuk sama-sama kita niat puasa. Nawaitu somahodin an ada ifatu syahri Ramadan haji santai. Ini adalah semua irama nada irama di bulan Ramadan yang tidak ada di luar Ramadan. Ya tentu dibarengi yang ketiganya adalah azan subuh dengan suara yang paling kita ingat-ingat karena memang ramai sekali di bulan Ramadan. Apa itu? As-salatu khairun minan naum. Itu indah itu. Sehingga semuanya orang udah bangun, iya makan sahur, iya. Kemudian memang semuanya akan bangun. Dan alhamdulillah rata-rata kalau Ramadan itu masjid akan penuh. Kenapa? Karena diingatkan dengan nada irama Ramadan. Tentu setelah itu akan ada sholat berjamaah. Tapi yang penting yang keempatnya adalah ada kuliah subuh setelah sholat subuh tersebut dengan tema-tema yang dibawakan oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita. Nanti yang kelimanya juga ada juga kuliah duha atau kajian duha bagi yang ada setengah zuhurnya, nanti ada azan zuhur yang hampir semuanya masjid-masjid. Kalau sudah bulan Ramadan, zuhur itu tempatnya untuk beristirahat, menenangkan pikiran, mungkin karena panas, lelah, capek bekerja. Lalu kita masuk masjid, sholat berjamaah zuhur, dapat pula nanti tausiah kuliah zuhurnya. Lalu kita di situ bisa meletakkan badan, membaringkan, ya sambil baca Quran, tadarus dan sebagainya. Itu semuanya hanya ada di nada Ramadan, di nada irama Ramadan di siang harinya. Menjelang ke bawah sampai sore, kita akan ingat dengan ngabuburit. Wah ini macam-macam ini kan enak. Ada yang nongkrong-nongkrong dan sebagainya. Tapi jelasnya ngabuburit syariahnya adalah tidak ada terjadi di luar Ramadan. Apa itu? Biasanya sebelum berbuka puasa, apa? Ada tilawah Quran oleh kori-kori juara-juara nasional, tingkat provinsi dan sebagainya, tingkat kabupaten yang dikumandangkan di masjid-masjid. Nah itu menyambut, itu menjadi sebuah nada irama yang hanya ada di bulan Ramadan. Setelah ngaji lalu ada namanya kultum sebelum dia atau sebelum berbuka puasa. Itu indah sesuai dengan tema-tema yang disampaikan oleh ulama-ulama kita. Tentu yang lebih penting nada iramanya di bulan Ramadan adalah ketika sirine beduk, ya berbuka puasa. Tit gitu lagi kan, enak itu. Sama-sama berdoa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika attartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masya Allah, indah sekali. Walaupun hanya bacaan, tapi itu indah sekali. Siapapun yang mendengar itu rasanya dunia ini milik dia, tidak ada yang lain begitu. Masya Allah, itu luar biasa itu kan. Nah, masuk ke atas nanti azan Isya. Yang paling penting di azan Isya itu sholat Isya. Setelah sholat Isya akan kita dengarlah pula nada irama di bulan Ramadan. Apa itu? Subhanal malikil ma'mur
mawjud, subhana malikil mawjud. Apa ini? Ajakan biasanya ini irama untuk mengantarkan kepada sholat tarawih qiyam Ramadan. Nah, ini indah kan? Jadi nanti ada salawatnya, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Nah, itu kan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ini semuanya nada-nada irama yang ada hanya di bulan Ramadan. Diajak semua kita untuk itu, untuk qiyamul Ramadan. Setelah itu ya mungkin setelah selesai sholat tarawih maka nada Ramadan yang mendekati akhir adalah tadarus. Malam hari kah, siang hari kah, masjid-masjid, surau-surau, langgar-langgar selalu riuh, indah, sahdu, menyejukkan, menenangkan. Lantunan-lantunan Al-Quran dari anak-anak kecil, dari anak remaja, dari orang-orang tua. Bahkan suara nenek-nenek, kakek-kakek yang ompong pun ngajinya itu enak iramanya kalau didengar di bulan Ramadan. Nah ini nada irama bulan Ramadan yang memang sangat kita rindukan dan selalu dikangen-kangenin setiap tahunnya. Ya, yang terakhir adalah nada irama Ramadan adalah ketika di ujung Ramadan ada isak tangis muhasabah di malam-malam Lailatul Qadar. Tentu kita berharap dimanapun kita berada, penonton tribun yang dirahmati Allah, berbahagia kita tahun ini bisa bertemu dengan Ramadan. Berharap kita panjang umur sampai di 10 hari Ramadan. Dan berharap di 10 hari Ramadan tersebut kita bertemu dengan malam yang luar biasa. Yang malam itu ketika didapati oleh seorang mukmin dan muslim, tak terasa air mata akan menetes. Kan mungkin gembira bisa sampai ke akhir Ramadan. Di awal Ramadan Allah turunkan rahmat. Di pertengahan Ramadan Allah turunkan keampunan. Dengan harapan di akhir Ramadan Allah selamatkan kita dari api neraka. Dan itu hanya di nada irama bulan Ramadan. Menangis, ya Allah, aku berbahagia bisa menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Dan tangisan itu adalah tangisan bahagia seorang hamba. Karena alhamdulillah telah disampaikan oleh Allah sampai kepada titik-titik 10 yang terakhir Ramadan. Dan bisa beriktikaf, bisa berzikir, bisa menghatamkan Al-Quran, dan bisa banyak qiyamul lail, bahkan bisa mencurahkan seluruh air matanya karena bahagia. Dan mungkin dengan harapan bisa ikut merayakan Idul Fitri dengan para keluarga. Tentu inti dari ini semuanya adalah irama Ramadannya adalah di pas ujung dari Ramadan, lalu di tanggal 1 Syawal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat ini adalah kalimat yang menggemparkan seluruh telinga-telinga manusia orang beriman, akan menggoyahkan dan meruntuhkan hati tentang kerinduan dan kebahagiaan sebuah perjuangan bulan Ramadan. Walillahil hamd, itu ungkapan. Tentu hanya Allah lah yang layak kita puji. Mudah-mudahan benar-benar kita di Ramadan kali ini, pada sahabat-sahabat tribun semuanya, menikmati nada irama Ramadan melalui sentuhan telinga, merasuk ke dalam hati, mengalir dalam seluruh tubuh kita, dan akhirnya kita keluar dari Ramadan menjadi la'allakum tattaqun. Pas di bulan 1 Syawalnya kita adalah minal aidin wal faizin, Idul Fitri kembali suci seperti bayi baru dilahirkan. Mudah-mudahan nada irama Ramadan pada kali ini yang kami sampaikan bisa sedikit menggugah semangat kita untuk meraihnya dan merindukan Ramadan ini. Karena siapa yang bahagia dan gembira dengan datangnya Ramadan, dalam sebuah riwayat hadis Rasul katakan, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Tentu firman Allah dalam Al-Quran, orang beriman dipanggil untuk berpuasa, untuk mengimarahkan, untuk menikmati nada irama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat itu, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Banyak bicara tentu banyak salah. Kepada Allah saya mohon ampun, astagfirullahaladzim. Kepada kita semuanya, pendengar, penonton tribun, saya mohon maaf dan batin. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Syukur Alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menempa akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semento Nasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda di bulan suci Ramadan ini? Semoga semuanya tetap sehat walafiat dan juga tetap melaksanakan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan kali ini. Dan tentunya kita masih bersama dan juga masih kembali memperbincangkan tema-tema menarik lainnya selama bulan suci Ramadan. Tentunya masih di Syiar Ramadan Tribun Timur yang hari ini akan memperbincangkan terkait dengan karakteristik Ramadan. Bersama narasumber kita ada Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah menantikan juga waktu untuk seperti apa berbincang bersama Tribuners kali ini terkait dengan karakteristik Ramadan. Untuk itu kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dan juga tentunya masih semangat menjalankan ibadah puasa gitu. Baik, nah ini kita memasuki sudah di bulan suci Ramadan, kemudian juga kita perlu mungkin mengetahui seperti apa sebenarnya karakteristik Ramadan, karena kalau kita bisa gambarkan sedikit di awal Tribuners, ada yang karakteristiknya ada ampunan, kemudian juga ada perisai dari dosa, kemudian ada juga dilipat gandakan pahalanya, dan ada berbagai macam lagi karakteristik dari bulan suci Ramadan yang bisa disampaikan kepada Tribuners hari ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, tentunya bulan suci Ramadan adalah bulan istimewa. Bulan yang dirindukan oleh seluruh umat manusia. Umat terdahulu dirindukan akan datangnya yang dinamakan dengan bulan suci Ramadan. Nah, bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang penuh karakteristik, yang mana karakteristiknya ini tidak didapatkan di luar bulan suci Ramadan. Nah, adapun karakteristik yang pertama, bulan Ramadan ini adalah bulan ampunan. Jadi karakteristik yang pertama adalah bulan ampunan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ya, di luar bulan suci Ramadan itu ada amalan-amalan khusus, ada waktu khusus, ada tempat khusus, dan ada cara khusus atau zikir khusus yang kita lakukan, itu bisa mendatangkan ampunan Allah. Tapi khusus di bulan suci Ramadan, malamnya ampunan, siangnya ampunan, 24 jam penuh dengan ampunan. Maka ini yang diinginkan oleh seluruh umat, termasuk umat-umat terdahulu, menginginkan untuk mendapatkan bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena ada karakteristik yang dimiliki yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Nah, coba kita lihat pada malam hari. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang mendirikan malam hari, yang namanya malam hari, yaitu mulai dari maghrib sampai menjelang terbit fajar, itu disebut dengan malam hari. Meskipun nanti ada pembagian, ada waktu sahur, ada waktu fajar, waktu subuh. Tapi kalau kita melihat itu hanya siang dan malam. Ya.
Nah, di malam harinya itu penuh dengan ampunan. Mulai dari orang yang melakukan qiyamul lail, tarawih, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa ma taqaddama. Seluruh dosa, termasuk dosa besar. Jadi kalau ada orang yang berlumuran dosa, ya maka rahmat Allah itu jauh lebih besar dibandingkan murka Allah. Ya, luar biasa. Ini ada sebuah kisah. Ya, Nabi Ibrahim ketika ada orang Majusi meminta sesuatu kepada Ibrahim. Ya, Majusi ini dia penyembah api. Ibrahim mengatakan, ya saya berikan makanan, tapi harus ada syaratnya. Apa itu? Harus loading dulu, mengucapkan syahadat, berislam. Maka Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah. Coba kita lihat. Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah. Allah mengatakan, ya Ibrahim, tahukah engkau Majusi itu usianya 70 tahun? 70 tahun usianya dan dia tidak beriman kepadaku, tapi saya, kata Allah, tiap hari saya berikan makanan. Sementara dia baru meminta satu kali, engkau tidak mengabulkan karena engkau mensyaratkan harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini artinya bahwa jamaah yang dimuliakan Al-Tribuners, bahwa ampunan Allah ini itu didapatkan di malam hari. Makanya ma taqaddama min dzambihi. Ma ini berlaku secara umum. Ya, bukan hanya pelaku dosa kecil, tapi termasuk pelaku dosa besar. Maka momentum bulan suci Ramadan yang merasa bahwa saya ini adalah orang yang berlumuran dengan dosa, maka karakteristik yang pertama, maksimalkan mendapatkan ampunan yang pertama di bulan suci Ramadan, maka maksimalkan di malam hari. Kemudian ketika tiba waktu sahur, itu wabil asharihum yastaghfirun. Orang yang melakukan amalan di waktu sahur, ya kita terbangun saja makan sahur, itu mendapatkan ampunan dari Allah. Wabil asharihum ya yastaghfirun. Di waktu sahur dia meminta ampunan kepada Allah, dia istighfar. Ini orang-orang yang mendapatkan ampunan. Itu di malam hari. Jadi di waktu malam itu kita akan mendapatkan ampunan Allah. Kemudian di waktu siang, man shoma Ramadhana, siapa yang berpuasa. Saya yakin bahwa Tribuners ini sudah ya rutin kita berpuasa setiap Ramadan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi imanan wa ihtisaban. Dalam keadaan iman, spiritualitas, dan juga mengevaluasi diri, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni dosanya sebesar apapun dosanya kepada Allah. Itu akan diampuni. Itu di siang hari. Jadi malamnya mendapatkan ampunan, siangnya mendapatkan ampunan. 24 jam waktu yang diberikan oleh Allah itu penuh dengan ampunan. Bahkan kelebihannya bulan suci Ramadan ini bukan hanya ampunan. Jadi ampunan Allah itu ada dua. Ada ampunan Allah yang disebut dengan Al-Ghafur. Ada ampunan Allah namanya Al-Afu. Apa bedanya Al-Ghafur dengan Al-Afu? Kalau Al-Ghafur itu dosa yang kita lakukan itu ditutupi oleh Allah, tapi dosanya masih ada. Maka yang seperti ini nanti di akhirat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, diperlihatkan dosanya di akhirat karena sudah mendapatkan Al-Ghafur, maka dosanya itu hanya diperlihatkan untuk dirinya, tidak disebarluaskan untuk dilihat orang banyak. Tapi kalau mendapatkan Al-Afu, Al-Afu ini artinya dosa yang dilakukan memang sudah dihapus oleh Allah. Bukan hanya ditutupi, tapi dihapus oleh Allah. Dan itu kita dapatkan di bulan suci Ramadan dalam bentuk doa yang diajarkan oleh putri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, ya ketika saya mendapatkan Al-Qadar di Ramadan, apa yang harus saya baca? Maka bacalah sebuah doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka afuwun, engkau yang memberi maaf. Tuhibbul afwa, engkau senang untuk memaafkan. Fa'fu anni, maafkanlah kami.
ketika kita mendapatkan al-afu, bukan hanya dosa itu ditutupi oleh Allah, akan tetapi dosa itu dihilangkan oleh Allah. Jadi ini karakteristik yang pertama, yaitu al-afu atau ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, baik. Jadi itu adalah yang perlu juga kita garis bawahi begitu ya Pak Ustadz ya, selama bulan suci Ramadan ini. Kemudian juga ada beberapa karakteristik lagi dari bulan suci Ramadan, yakni perisai dari dosa atau junah. Mungkin seperti apa untuk penjelasannya Pak Ustadz? Ya. Nah, kemudian karakteristik yang kedua, bulan suci Ramadan ini adalah bulan perisai dari maksiat dan dosa. Ya, yang namanya perisai dia tameng. Ya, oleh sebab itu orang yang berpuasa itu dipastikan tidak melakukan maksiat. Kenapa demikian? Karena yang halal saja dihindari, apalagi yang haram. Ya, coba makan minum kan halal. Tapi orang yang berpuasa dia tidak makan, dia tidak minum. Kenapa dia tidak makan dan minum padahal itu halal? Kalau yang halal saja dihindari, apalagi yang haram. Maka luar biasa puasa ini sebagai perisai. Dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, "As-siyamu junnatun." Puasa itu adalah perisai junnah. Nah, junnah ini kalau dalam literasi bahasa Arab itu terdiri dari dua huruf, yaitu jin dan nun. Maka semua kosakata bahasa Arab yang menggunakan huruf jin dan nun itu menunjukkan tentang sesuatu yang tidak terlihat. Ya, janin dalam perut seorang ibu, kenapa disebut dengan janin? Karena tidak terlihat dengan kasat mata. Kemudian ada makhluk, ya ini pada manusia, disebut dengan jin. Jin itu karakternya tidak terlihat. Jadi kalau ada jin yang terlihat, itu ya salah penampakan. Ya memang karakternya dia tidak terlihat. Kemudian jannah, artinya surga. Ya, surga juga tidak terlihat. Ya, tidak dilihat oleh mata, mala ainun ra'at wala udhunun, tidak didengar oleh telinga. Nah, sehingga dikatakan bahwa puasa ini sebagai perisai, penghalang kita. Memang tidak dilihat, penghalang itu tidak dilihat. Ya, akan tetapi itu mampu menghalangi kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun ada orang yang suka marah, temperamen, tapi kalau dia melakukan ibadah puasa, apalagi kalau temperamennya itu muncul, rasa marahnya muncul mendekat buka puasa, saya yakin bahwa dia akan tahan. Itu artinya bahwa dalam bulan suci Ramadan, karakter negatif yang dimiliki oleh seseorang ketika memaksimalkan puasanya di dalam bulan suci Ramadan, maka karakter yang negatif itu bisa menjadi karakter yang positif karena dirubah oleh karakteristik yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Yang kedua yaitu as-siyamu junnatun, puasa itu merupakan junnah atau merupakan perisai. Ini untuk di dunia, apalagi di akhirat nanti, yaitu menghalangi kita untuk disentuh apinya neraka. Ya makanya ada surga khusus bagi orang yang berpuasa. Nah, jadi surga itu ada 8 pintu, neraka itu ada 7 pintu. Nah, di surga itu ada, ya setiap satu pintu itu ada, ya ada khusus yang disebut dengan babur rayyan. Nah, babur rayyan ini, bab rayyan itu diperuntukkan bagi orang yang melakukan ibadah puasa. Nah, tentunya kajian terdahulu kita katakan bahwa ibadah puasanya ini bukan ritual, tapi ibadah puasa yang dilakukan secara penuh dengan spiritualitas, atau bahasa hadisnya dikatakan imanan wahtisaban, penuh dengan keimanan dan juga muhasabah atas dosa-dosa yang dilakukan. Maka ini poin yang kedua yang merupakan karakteristik bulan suci Ramadan.
Iya, baik, poin selanjutnya itu ada juga yang dilipat gandakan pahala, kemudian juga ada poin lain juga terkait dengan kemudian bagaimana nanti kita itu diterkabulnya doa begitu Pak Ustadz. Mungkin dari dua hal ini juga dapat sekaligus dijelaskan, silahkan. Ya, kemudian karakteristik yang ketiga yaitu dilipat gandakan pahala. Ya, pada dasarnya kalau kita berbicara tentang pahala, ya itu dimulai dari hasanat, kebaikan. Kebaikan yang dilakukan menjadi amal namanya amal soleh. Buah daripada amal soleh itu namanya ajrun atau pahala. Nah, orang yang beraktivitas ibadah, orang yang melakukan ibadah di bulan suci Ramadan, maka akan dilipat gandakan pahalanya. Nah, tentunya pahala itu bermacam-macam. Ada pahalanya 0. Siapa itu? Siapa yang berbuat tapi bukan untuk mendapatkan ridhonya Allah, hanya untuk mendapatkan prestisi dari dunia, maka tidak mendapat apa? Zong. Dia tidak mendapat apa. Ada ibadah yang dilakukan satu ibadah satu pahala. Ada ibadah yang dilakukan satu ibadah 25 sampai 27 pahala, seperti berjamaah. Ada ibadah yang dilakukan ketika kita melakukan ibadah akan diberikan 10 kebaikan. Apa itu? Membaca Al-Quran 1 huruf 10 kebaikan. Ada ibadah yang dilakukan dilipat gandakan menjadi 70 sampai 700. Apa itu? Sedekah. Tapi ada ibadah yang dilakukan yang mana pahalanya tidak bisa ditentukan atau pahalanya unlimited, karena yang memberikan pahala adalah Allah, yang mana itu adalah ibadah puasa. Dalam sebuah hadis qudsi, ya Allah Subhanahu wa taala ya berfirman ya melalui lisan Rasulullah SAW mengatakan, as-siyamuli, sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajazibi, dan saya yang memberikan pahala. Nah, makanya takaran pahala puasa ini ya kita tidak mengetahui. Kenapa? Karena unlimited. Tapi orang yang berbuat baik di bulan suci Ramadan, maka dilipat gandakan pahala yang dilakukan. Nah, kalau di luar bulan suci Ramadan itu standar. Tapi masuk bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, maka dilipat gandakan pahala kebaikan yang dilakukan. Kenapa bisa demikian? Karena Allah sudah memberikan kemuliaan tersendiri. Di mana bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Maka semua yang berinteraksi dengan Al-Quran itu akan mendapatkan kemuliaan. Kemudian terakhir, karakteristik daripada bulan suci Ramadan, yaitu doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Kalau di luar bulan suci Ramadan, doa dikabulkan itu ada waktu khusus. Contoh, antara iqamah dengan azan, siapa yang berdoa di situ cepat dikabulkan doanya. Ada tempat khusus, siapa yang berdoa di mihrab. Ya, kalau ada masjid itu bagian depan tempatnya imam itu disebut dengan mihrab. Tempat yang dikhususkan di situ dia berdoa cepat dikabulkan. Ketika orang yang pergi umroh haji, ada tempat-tempat khusus multazam. Antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad, siapa yang berdoa di situ cepat dikabulkan. Siapa yang berdoa di Maqam Ibrahim cepat dikabulkan. Siapa yang berdoa di Raudhah di Madinah cepat dikabulkan. Tapi ketika datang bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengabulkan doa-doa bagi hambanya. Dan ketika Allah mengabulkan doa bagi hambanya, maka insya Allah tidak melihat waktunya kapan, apakah siang atau malam, tapi semua waktu yang kita gunakan untuk berdoa, maka insya Allah itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pada ayat terakhir ya tentang ayat puasa, maka Allah mengatakan, uda'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Nah, maka jamaah yang dimuliakan Allah, Tribuners, mudah-mudahan 4 karakteristik ini bisa kita mengambil dan memanfaatkan sehingga insya Allah bulan suci Ramadan bisa terimplementasi karakter Ramadan menjadi karakter kita ketika sudah keluar di bulan suci Ramadan. Ya,
baik. Jadi itu ada 4 karakteristik yang sudah dapat dijelaskan kepada seluruh Tribuners. Semoga dengan penjelasan ini membantu kita lebih memahami lagi seperti apa ibadah di bulan suci Ramadan, kemudian juga tanggung jawab dan juga kewajiban kita selama bulan suci Ramadan ini. Semoga ibadah kita tetap terjaga dan juga kita tetap khusyuk dan maksimal dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Pak Ustadz, terima kasih untuk penjelasannya kepada seluruh Tribuners. Semoga kedepannya kita masih terus dapat berbincang terkait hal-hal menarik lainnya selama bulan suci Ramadan, tepatnya di program Syiar Ramadan Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gaya bahasa kitab-kitab klasik berbeda dengan gaya bahasa kitab-kitab kontemporer. Kita berikan kepada santri kita itu supaya menguasai dua-duanya. Salah satu prinsip yang dipegang oleh Guruta, ialah kualitas mangkoso tidak boleh menurun, tidak boleh kurang. Suatu ketika Allah memberi isyarat kepada saya, lewat mimpi, bahwa pesantren ini akan maju. Dan kalau maju, tidak muat mangkoso. Kita bersama pimpinan Pondok Pesantren DDI Mangkoso Baru, Profesor Dr. Haji Paritwajidi, MA. Ya, tadi menjelaskan tentang kelebihan dari Ma'had Ali, pendidikan khusus kader ulama level setelah alia, jenjang untuk ini ada kelebihannya di Indonesia, dari ada 92 lebih di Indonesia. Salah satu Ma'had Ali yang ada di pesantren Mangkoso inilah yang memiliki kelebihan. Itu bagaimana ceritanya kelebihannya, Puan? Setara katanya bisa langsung diterima S2 ijazahnya di Al-Azhar di Kairo. Menurut asesor yang pergi meninjau, memeriksa, dan itu sudah ada akreditasinya. Dia dikasih akreditasi mumtaz, artinya cum laude. Salah satu kelebihannya, materi yang diberikan memang lebih tinggi daripada yang lainnya. Sudah diperiksa itu. Mata-mata kuliah diberikan kepada santri kita ini, memang tidak ada yang seperti itu. Yang lebih tinggi. Rata-rata Ma'had Ali yang ada itu semuanya menggunakan kitab-kitab klasik, kitab kuning. Sementara di Mangkoso ini dipadukan antara kitab-kitab klasik dan kitab-kitab kontemporer. Kenapa? Karena itu gaya bahasa dua model ini beda. Gaya bahasa kitab-kitab klasik berbeda dengan gaya bahasa kitab-kitab kontemporer. Kita berikan kepada santri kita itu supaya menguasai dua-duanya. Itu satu kelebihan. Memang lebih di atas pengakuan mereka itu. Ini sejarahnya sudah berusia 20 tahun, Pon. Ma'had Ali ini. Ma'had Ali sebenarnya yang usianya itu nanti tahun 18 baru mulai dibesarkan. Sebenarnya awalnya itu saja saya datang, hanya belum resmi waktu itu. Belum resmi ya Ma'had Ali tadi. Sejak saya datang langsung pengajian yang di masjid yang saya hadapi memang hanya untuk tingkat mahasiswa. Jadi itu sebenarnya Ma'had Ali. Cikal bakalnya. Itu berarti 85 sudah mulai ada. Sudah ada. Tapi yang model klasikal dipadukan itu memang Ma'had Idadiyah dulu ya, sudah ada kelasnya. Jadi dulu Tribuners ini kalau kita masuk sekolah tamat SD dulu atau tamat ibtidaiyah di luar, kemudian masuk ke sini, banyak yang ini karena kita berkurang tahun kita. Karena masuk Idadiyah 1 tahun, Pak. Itu ceritanya, sejarahnya
mendirikan Idadiah bagaimana itu Pak? Ide awalnya itu hanya sampai 5 mata pelajaran saja selama 1 tahun. Itu awalnya karena salah satu prinsip yang dipegang oleh Guruta. Iya. Ialah kualitas Mangkoso tidak boleh menurun, tidak boleh kurang. Sementara mata-mata pelajaran di Sanawiyah yang ini level SMP, iya, Sanawiyah itu sudah membaca kitab kuning. Iya. Pertanyaan, mampukah kira-kira alumni SD langsung membaca kitab kuning? Iya. Pasti tidak bisa. Maka dulu itu sistem di sini sampai saya kembali dari Kairo, nanti setelah saya kembali baru dirubah. Santri itu mempunyai 2 kelas. Iya. Terpisah kelas agamanya dengan kelas umumnya. Iya. Terpisah. Kenapa? Karena dari SD otomatis untuk kelas umumnya masuk SMP. Iya, Pak. Tetapi agamanya masih di tidak iya. Masih tidak iya. Karena tidak bisa masuk Sanawiyah. Tidak. Jadi masuk ditanya kelas 4, kelas 5, kelas 6. Jadi tamat SMP baru naik Sanawiyah. Jadi pincang. Ya. Selesai SD dan sederajat sudah masuk menengah pelajaran umum, tapi agamanya masih tingkat dasar. Tapi masih saya zaman saya Pak kan 86 itu mulai 85 mulai. Itu ijazah masih 2 Pak ya di sini. Antara ada ijazah dari Sanawiyah dulu, ada ijazah dari kan masih ada kelas lama itu. Masih ada kelas lama kan ini gagasan baru. Iya. Nanti ada tahun 85. Iya. Itu saya pikirkan. Iya. Saya pikirkan bagaimana sehingga santri masuk di Mangkoso hanya 1 kelas tapi dua-dua sederajat. Itulah melahirkan konsep Idadiah. Bagaimana yang semestinya 3 tahun belajar di Ibtidaiyah baru masuk Sanawiyah, bagaimana sehingga hanya 1 tahun. Iya. Saya ini jadi waktu itu kita bisa masuk MAPK karena ada ijazah Sanawiyah. Iya. Andai kan ijazah Idadiah, Pak, denalai. Mana cara? Tapi itu sudah dipikirkan sejak ada di Mesir, sebelum pulang itu. Sebelum pulang. Nanti saya akan terapkan nanti kalau kembali nih. Jadi awalnya dulu itu alot juga itu diskusi dengan Guruta. Iya. Baru diterima. Karena itu ada pandang mengatakan dirugikan anak-anak 1 tahun. Iya. Oh, iya betul. Di mana teman-temannya sudah naik kelas 2 baru dia masuk kelas 1 ya, betul. Tapi prinsip saya katakan pertama tidak rugi. Yang rugi itu kalau tidak belajar. Kalau orang belajar tidak rugi. Iya. Kemudian kedua, andai kata pun dikatakan rugi, tidak apa-apa rugi 1 tahun, tapi dia akan menang seumur hidup. Masya Allah. Itu prinsip. Nanti ini hasilnya nanti dia dilihat setelah selesai nanti. Jadi banyak itu waktu masih ditanya apa ini apa yang membuat. Tapi setelah nanti ke atas dia ada rupanya begini. Wahumahum hiya humahunna alfiyah Pak. Iya. Itu banyak begini. Nah pernah suatu ketika terhenti itu. Iya. Terhenti. Tahu-tahu apa yang terjadi? Ini alumni semacam angkatan kamu itu. Iya. Memprotes. Tapang TV mengidadiah Pang. Kita ini jadi manusia karena Idadiah. Itu saya katakan asli itu katakan walau andai kata dikatakan rugi 1 tahun, tidak apa-apa, tapi dia akan mengenang seumur hidup. Iya. Nanti dia lihat. Kalamun al-lapsul mufidu kastaqim. Iya betul, itulah. Ternyata menjadi inceran ini sekarang. Tapi itulah memang modernisasi awal Mangkoso ya, model memadukan model klasikal dan model duduk bersila di Masjid Poya 85 kita pulang dari Mesir itu angkatan pertama. Dan itu ada Syekh Basyuni saya ingat sampai sekarang itu masih berlanjut Pak. Ini tadi di sini ada dari Palestina Mesir ini Ustaz Ibrahim itu apa namanya itu Profesor Azhar itu, tapi dia putar-putar. Ya asli orang tuanya dari Palestina, tapi orang tuanya juga artinya banyak keturunannya. Ya
Kalau pengalaman dia itu pertama dari Azhar itu di Saudi Arabia itu ada 10 tahun kalau tidak salah di situ. Baru ke Malaysia. Di Malaysia 25 tahun. Masya Allah. Oh berarti semua Melayu, Pak? Dia katanya, saya ini selalu bergaul dengan bahasa Arab saja di sana di Malaysia. Karena hanya di tingkat perguruan tinggi dan yang dihadapi itu memang hanya berbahasa Arab. Jadi ada paham sedikit-sedikit. Ibrahim Saki As-Sani. Ya, Salah Ibrahim. Salah Ibrahim. Salah Zaki Ibrahim. Zaki Ibrahim. Profesor. Profesor Qiraah Sab'ah. Ya. Masya Allah. Dan ini setiap saat di DDI Mangkoso ini masih ada syekh-syekh begitu yang datang, Pak. Rutin. Kira-kira. Nah, terus untuk tanah wakaf, Pak, bagaimana anunya itu untuk pengembangan pesantren yang menjadi terbesar di Indonesia Timur nanti? Kita terima dulu. Nah, ceritanya waktu saya datang. Iya. Kan waktu itu hanya di sini, sekitar ini. Iya. Sekitar ini. Jadi santri-santri laki-laki ada pondok-pondok di belakang. Selain daripada itu juga di rumah-rumah masyarakat, di kolom-kolomnya itu dibuat jadi asrama mereka. Saya datang, suatu ketika Allah memberi isyarat kepada saya. Memberi isyarat kepada saya lewat mimpi. Bahwa pesantren ini akan maju. Dan kalau maju, tidak muat uang kosong. Sehingga ketika itu apa yang saya lakukan? Saya pergi menghadap bupati, menyampaikan hal itu. Andi Sultan waktu itu, Pak. Ya, Mansur Sultan. Mansur Sultan. Apa jawaban beliau? Kalau begitu, carilah lokasi di sekitar Mangkoso. Kalau masih dapat tanah pemerintah, insya Allah kita bantu. Tapi kalau tanah masyarakat tentunya pesantren berhubungan dengan yang bersangkutan. Oke. Pulang, tanya-tanya masyarakat. Masih adakah di sini tanah pemerintah dekat? Masyarakat menunjuk tondrongnya dengan Budlampang. Dengan ucapan mereka, itu tondrongnya dengan Budlampang masih tanah hehe. Tanah hehe agar, Pak. Ternyata hehe itu di dalam buku rinci, kan petanya itu tanah, buku rinci yang dibuat Belanda dulu. Tanah pemerintah ditulis di situ GG. Kodenya GG. Tapi orang Belanda menyebut G itu dengan he. Jadi orang Belanda mengatakan tanah hehe. Masyarakat kita ikut tanah hehe. Karena gaya Belanda, bahasa Belanda itu H itu G gitu. Seperti tehel. Tulisannya tegel. Iya. Maka datangnya oke tehel. Oh itu sejarahnya. Dan mimpi itu apa, Puang, anunya kalau bisa? Adalah. Ada. Yang itu tarik maknanya. Lalu saya buatkan permohonan. Yang sekarang namanya apa itu? Proposal. Itu pasti proposal. Masuk ke permohonan. Minta itu 1, kemudian 2, kemudian 3 sambungannya tondrongnya ke atas, paceke. Jadi bersambungan. Itu yang sekarang kelot yang dipakai. Jadi benar-benar kita garap 2.1. Datanglah beliau itu meletakkan batu pertama. Pak Mansur. Datanglah meletakkan batu pertama bersama-sama dengan pejabat-pejabat baru. Dan itu ada peristiwa ketika itu, ya unik juga. Diletakkan pada hari Jumat bertepatan dengan 1 Muharram. Di mana masyarakat kita masih memahami sebagian besar 1 Muharram itu nakase. Hari nakase. Ya, hari celaka. Ini pesantren kok. Kenapa ini? Justru kita mau mematahkan pandangan itu bahwa sebenarnya hari itu buat orang muslim adalah hari berkah. Itu nakas buat orang kafir, bukan buat kita. Sampai ada yang mengancam, hati-hati kok nanti itu setiap tahun ada korbannya.
istilahnya katu waktu nacerak nasa tungkat Ceraki ya, ya. Alhamdulillah, apa yang terjadi? Ya, setiap tahun ada kurbannya. Mereka berkurban kalau setiap hari raya. Hari raya. Dan tidak sedikit, lebih 10 ekor. Alhamdulillah. Itulah berkah aduhnya. Dan awalnya semua santri karena masih kelas dulu, belum ada, ditempatkan di rumah penduduk. Di rumah penduduk. Masya Allah. Dan itulah karena penduduk ini berjiwa pesantren semua, tidak ada yang namanya sewa menyewa. Tinggal saja di situ. Ya. Sampai langkah kedua, diupayakanlah untuk masing-masing santri membuatkan pondok-pondok sendiri-sendiri. Alhamdulillah. Ya, itulah wakaf. Itulah pondok-pondok macam-macam ada rumah, sesuai dengan kemampuan orang tua. Saya itu. ukuran orang tua Pak, itu ukuran 5 kali 5 Pak. Gardu-gardu, ukuran gardu ya. Telu ki. Ya, ada yang kecil sekali sampai waktu penamatan pertama tahun 87. Iya. Di Tondronge ada tamu masuk di salah satu pondok santri itu, kan dikiranya WC karena kecilnya. Dikira sih dia mau kencing, ternyata itu pondok santri. Ya, itu langkah kedua. Langkah ketiga, bagaimana pondok-pondok ini disatukan menjadi menjadi asrama besar. Iya. Itu langkah ketiga. Nah, langkah keempat sudah membuat sendirian asrama. Ya, kemudian sesudah itu prosesnya membangun dengan bangunan permanen. Jadi sekarang setiap membangun sudah berapa tahun ini selalu permanen. Jadi kita saksikan nanti itu di sana. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, baik di sini maupun yang di kampus Putri. Jumlah total santri sekarang di pondok kita dari Idadiyah, Ibtidaiyah, Ali dan lebih 4.000. 4.000, Masya Allah. Lebih 4.000. Dan masih dari seluruh Indonesia, Pong, Kalimantan. Macam-macam ya. Iya. Macam-macam. Tadi kita ada cerita, Pong, bahwa kenapa mudah membangun lapangan kereta api di jalan rel kereta api di Barru. Jadi kita cerita tentang bahwa ada kelebihan karena Guru tak diminta oleh Bupati dulu, kalau saya tidak salah, Andi Rum itu, Bau Rum itu meminta untuk meyakinkan masyarakat, mempermudah pembangunannya. Bagaimana itu dengan apa namanya? Dengan pertama tadi itu bahwa mereka ini dimotivasi dengan makna daripada nama baru sendiri. Iya. Dari situ bertolak dimotivasi. Nama itu tidak ada di surah apa itu kok disebutkan? Innamal barruar. Ada ayatnya bahwa itulah yang kita pakai untuk meyakinkan masyarakat. Kalau tidak salah surah At-Tur 28. Innahu huwal baru. Sebenarnya itu sifat Tuhan. Bahwasanya dia itu, innahu, hu itu huwa. Al-Baru Ar-Rahim. Maha suka melakukan kebaikan, lagi maha penyayang. Kebetulan nama kabupaten ini baru. Ya. Nah, dengan itulah kita motivasi rakyat. Ada 560 kabupaten di Indonesia. Tidak ada yang punya nama dalam Al-Quran. Kecuali baru. Itulah. Nah, kebetulan namanya bagus, artinya bagus. Nah, dengan itulah dijadikan kesempatan untuk memotivasi masyarakat. Alhamdulillah jalan rel lebih cepat. Ya itu dimulainya dulu pelebaran jalan. Dimulai di situ dulu. Waktu pelebaran jalan. Iya, gara-gara pelebaran jalan itu, coba bayangkan kalau Anda punya tanah, ya hanya 1 meter, katakanlah kali 9 meter atau berapa, jadinya nanti itu, lihat nanti jadinya berapa dari Tuhan. Kenapa? Karena itu adalah suatu amal yang tidak putus
dia punya pahala sampai dunia kiamat. Siapa yang bisa hitung? Makanya dengan itu juga saya tempoh hari waktu datang Pak Amin Sam untuk meletakkan batu pertama kita punya aula, gitu. Saya sampaikan dengan itu. Masya Allah. Terus itu. Nah, akhirnya jadilah jalanan di baru ini paling cepat selesai pelebarannya. Iya. Di mana panjang jalan di baru itu lebih panjang daripada Marus dan Pangkep. Iya. 80 kilo lebih, 87 kilo lebih. Nah, karena itu pula maka pemerintah menjadikan sempana atau dalam bahasa kita itu senu-senuang, itu doa dalam bentuk simbol-simbol. Menjadi baru dicanangkan itu kereta api. Kereta api, senu-senungan. Senu-senungan. Itu di depanan anunya Boso itu. Ya. Di Garongko, Puang. Bukan di Garongko, di sana ya, Allahumma sholli alaihi wasallam. Dan Garongko di Berumut di kota di pinggir jalan. Oh. Di pinggir jalan. Ya. Siaung. Siaung. Ya. Salah-salah berhadapan dengan anunya itu Boswa. Ya, dengan pelabuhannya Boswa. Nah, pelabuhannya Boswa di kiri, itu di kanan di pinggir gunung. Di situ pencanangan kereta api. Kita lagi berada di kediaman pimpinan pondok Guru Wajidi. Tadi sudah melakukan wawancara sedikit tentang sejarah Aidadi dan Ma'had Ali. Insyaallah semoga berkah, Puan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wartawan Tribun News Ultra yang hari ini bakal ngajakin kamu buat ngeliat tradisi menyambut 1 Ramadan di Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi kita bakal ke salah satu rumah warga yang nanti kita lihat prosesnya yang namanya tradisi Harwa nih, Tribuners. Kira-kira seperti apa perjalanan saya? Ikutin aku terus ya. Inilah tradisi Harwa sambut Ramadan 2026 ala masyarakat Buton di Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Harwa adalah salah satu tradisi para leluhur dalam menyambut Ramadan ataupun memperingati momen-momen keagamaan. Mulai dari menyambut Ramadan, bulan Rajab, hingga menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Untuk menyambut Ramadan, biasanya sebagai rasa syukur atau momen memanjatkan doa kepada keluarga yang telah berpulang. Pada momen ini, masyarakat Muslim di Kota Bau-Bau akan memanjatkan doa memohon keselamatan ini pada awal tahun. Prosesi Harwa ini diawali dengan persiapan yang dilakukan oleh pihak keluarga atau orang tua yang akan menggelar tradisi tersebut. Mulai dari sajian makanan hingga pembaca doa yang sudah dikabari untuk melaksanakan prosesi Harwa. Momen ini berlangsung ramai karena para keluarga akan berkumpul di dalam rumah dan mempersiapkan hidangan Harwa. Bahkan, ada yang sudah sibuk memasak di dapur sejak pagi hari. Tidak hanya para keluarga pembaca doa, terkadang tetangga juga datang membawa isi talam mereka pada momen tersebut. Pembaca doa, Laipo, mengatakan doa yang dipanjatkan pada prosesi Harwa adalah doa selamat. Selain itu, doa juga diniatkan untuk para leluhur atau anggota keluarga yang telah pergi lebih dulu, memohon agar kesalahan di dunia diampuni. Kata dia, doa yang dipanjatkan juga untuk mereka yang masih hidup,
agar diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, serta iman, termasuk harapan untuk bisa kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Sosok Laipo ini sudah sering mendapat panggilan untuk menjadi pembaca doa Harwa, tidak hanya untuk keluarganya saja, namun juga para tetangganya. Prosesi sakral lainnya adalah talang Harwa. Ini bukan hanya sekedar sajian makanan biasa untuk disantap. Dari hidangan ini menjadi sebuah harapan untuk menghadapi berbagai hal-hal baik dalam kehidupan. Pengisi talang Harwa, Zaura, menjelaskan yang diisi dalam talang adalah kue-kue tradisional seperti onde-onde, waje, bolu, pisang, ubi goreng. Sesuai dengan kemampuan dari penyelenggara pembaca Harwa. Harwa jelang Ramadan tidak ada penataan khusus seperti menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW. Lalu sajian kue-kue tradisional itu dibacakan doa. Lalu pemilik isi talang membawa kembali untuk dicicipi di rumah keluarga masing-masing. Terkait sajian kue tradisional untuk Harwa ini memang selalu banyak diburu saat bulan suci Ramadan. Tidak kalah larisnya dengan kulit, ketupat, ataupun ayam. Seperti yang terlihat di pasar tradisional Kota Bau-Bau. H-1 jelang Ramadan, emak-emak mulai serbu kue tradisional untuk Harwa atau tradisi adat yang biasanya digelar masyarakat sebelum puasa pertama. Terlihat antrean terjadi di salah satu gerai kue tradisional sejak pukul 6.30 WITA. Pedagang kue tradisional di dua pasar Kota Bau-Bau yakni Wameo dan Karya Nugraha ramai dikunjungi. Pasar Wameo berada di Jalan Raka Wakaka, Kelurahan Wameo, Kecamatan Murhum. Jaraknya sekitar 2,7 km atau 9 menit berkendara dari Pasar Karya Nugraha di Jalan Haji Agus Salim, Kelurahan Batara Guru, Kecamatan Wolio. Terpantau hingga pukul 12.00 WITA, para pembeli masih memadati lokasi tersebut untuk persiapan tradisi. Pedagang kue tradisional Ambo mengatakan pembelian kue untuk Harwa selalu ramai 2 hari menjelang Ramadan. Kata dia, warga ramai memborong kue karena sudah waktunya masyarakat Buton melaksanakan Harwa menyambut Ramadan 2026. Penjualan kue tradisional ini sudah dibungkus sesuai dengan jumlah kue dalam satu piring. Terlihat bolu, baruasa, juga ubi goreng dan pisang goreng sudah dibungkus plastik untuk memudahkan pengemasan. Ia membeberkan penjualan satu paket komplit dibanderol Rp51.000 dengan harga per bungkus Rp5.000. Serta ada yang dibanderol Rp10.000 per cup. Dalam satu paket komplit, talang Harwa berisi onde-onde, baruasa, waje, pisang, dan ubi goreng, bolu, cucur, serta palu. Hari ini ramai untuk pembelian makanan tradisional, Pak? Iya, alhamdulillah sudah waktunya lagi. Untuk mulai ramainya sejak kapan, Pak? Sejak kemarin sebenarnya, sejak kemarin hingga hari ini. Ada peningkatan dari penjualan sebelumnya, Pak? Untuk kemarin ada peningkatan hari ini. Karena pas hari ini kan waktunya orang mau Harwa istilahnya kalau orang di sini, orang Bogor sini. Gitu. Kalau Bapak hari ini apa yang dijual, Pak, di jajanan? Pisang goreng, ubi goreng, bolu, baruasa, waje, cucur, onde-onde. Untuk harga yang itu, ditawarkan? iya, itu khusus untuk isi talang. Oke Tribuners, kita sampai di penghujung perjalanan kita pada malam hari ini dan tadi kita sudah saksikan prosesi Harwa
sambut satu Ramadan di masyarakat Kota Bau-Bau, terkhusus di masyarakat Buton ya. Dan memang seru banget ya, dan nostalgia karena memang saya juga tumbuh di antara masyarakat Buton karena memang tumbuh besar di Kota Bau-Bau. Dan saya berharap ini akan terus lestari ya Tribuners. Dan masih banyak lagi tradisi-tradisi di masyarakat Buton selama Ramadan ini, dan tentunya akan kita ulik bersama. Dan makanya itu jangan sampai melewatkan Tribun Travel selanjutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita bersyukur, alhamdulillah di bulan Ramadan kali ini Allah limpahkan semuanya yang kita butuhkan tanpa kurang satu apapun. Mudah-mudahan keberkahan menyertai dari awal sampai akhir insyaallah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berkah salawat, berkah Ramadan dicatat kita sebagai hamba Allah, umat Nabi Muhammad yang insya Allah akan mendapat syafaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Penonton Tribun semuanya, pada Ramadan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang agak sedikit ke anak mudaan lah, yaitu judulnya Nada Irama Ramadan. Ya, apa ini sih sebenarnya nada irama Ramadan? Karena memang Ramadan ini adalah bulan yang sangat diidam-idamkan, ditunggu-tunggu, ya sangat digembirakan, sehingga kata gembira, kata bahagia sering disebut dengan hiburan gitu, dengan irama dan nada. Lalu perlu kita ambil gambaran yang sederhana. Tentu ini nada irama yang sifatnya adalah baik atau syar'i berkaitan dengan Ramadan. Apa itu nada irama Ramadan? Yang pertama adalah bunyi sahur, sahur itu hanya ada di bulan Ramadan, saudara ya, penonton semuanya. Sahur, sahur itu macam-macam nadanya. Ada yang pakai gendang, pakai kaleng, pakai bambu, macam-macam. Ada yang pakai mic di masjid-masjid. Menunjukkan apa? Itu sebagian dari nada irama yang ada di bulan Ramadan. Masya Allah, luar biasa itu kan. Itu mengasihkan, indah. Itulah nada irama Ramadan yang pertama. Yang kedua adalah begitu mendekat kepada subuh akan bunyi sirine tit katanya kan, sekaligus mengajak kepada umat, kepada jamaah melalui masjid-masjid dan sebagainya. Yuk semuanya, imsak sudah datang, kemudian yuk sama-sama kita niat puasa. Nawaitu somahodin an adai fatu syahri Ramadan hadisan. Ini adalah semua irama nada irama di bulan Ramadan yang tidak ada di luar Ramadan. Ya tentu dibarengi yang ketiganya adalah azan subuh dengan suara yang paling kita ingat-ingat karena memang ramai sekali di bulan Ramadan. Apa itu? As-salatu khairun minan naum. Itu indah itu. Sehingga semuanya orang udah bangun, iya makan sahur, iya. Kemudian memang semuanya akan bangun. Dan alhamdulillah rata-rata kalau di Ramadan itu masjid akan penuh. Kenapa? Karena diingatkan dengan nada irama Ramadan. Tentu setelah itu akan ada sholat berjamaah. Tapi yang penting yang keempatnya adalah ada kuliah subuh setelah sholat subuh tersebut dengan tema-tema yang dibawakan oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita. Nanti yang kelimanya juga ada juga kuliah duha atau kajian duha bagi yang ada setengah zuhurnya, nanti ada azan zuhur yang hampir semuanya masjid-masjid kalau sudah bulan Ramadan zuhur itu tempatnya untuk beristirahat, menenangkan pikiran, mungkin karena panas, lelah, capek bekerja, lalu kita masuk masjid sholat berjamaah zuhur, dapat pula nanti tausiah kuliah zuhurnya, lalu kita di situ bisa meletakkan badan, membaringkan ya sambil baca Quran, tadarus dan sebagainya. Itu semuanya hanya ada di nada Ramadan, di nada irama Ramadan di siang harinya. Menjelang ke bawah sampai sore kita akan ingat dengan ngabuburit. Wah ini macam-macam ini kan enak, ada yang nongkrong-nongkrong dan sebagainya. Tapi jelasnya ngabuburit syariahnya adalah tidak ada terjadi di luar Ramadan. Apa itu?
biasanya sebelum berbuka puasa ada tilawah Quran oleh kori-kori juara-juara nasional, tingkat provinsi dan sebagainya, tingkat kabupaten yang dikumandangkan di masjid-masjid. Nah itu menyambut, itu menjadi sebuah nada irama yang hanya ada di bulan Ramadan. Setelah ngaji lalu ada namanya kultum sebelum dia atau sebelum berbuka puasa, itu indah sesuai dengan tema-tema yang disampaikan oleh ulama-ulama kita. Tentu yang lebih penting nada iramanya di bulan Ramadan adalah ketika sirine beduk, ya, berbuka puasa. Itu lagi kan enak itu. Sama-sama berdoa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masya Allah, indah sekali. Walaupun hanya bacaan, tapi itu indah sekali. Siapapun yang mendengar itu rasanya dunia ini milik dia, tidak ada yang lain begitu. Masya Allah, itu luar biasa itu kan. Nah, masuk ke atas nanti azan Isya. Yang paling penting di azan Isya itu sholat Isya. Setelah sholat Isya akan kita dengarlah pula nada irama di bulan Ramadan. Apa itu? Subhanal malikil ma'mud, subhanal malikil mawjud. Apa ini? Ajakan biasanya ini irama untuk mengantarkan kepada sholat tarawih qiyam Ramadan. Nah ini indah kan. Jadi nanti ada salawatnya, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Nah itu kan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala. Ini semuanya nada-nada irama yang ada hanya di bulan Ramadan. Diajak semua kita untuk itu, untuk qiyamul Ramadan. Setelah itu ya mungkin setelah selesai sholat tarawih maka nada Ramadan yang mendekati akhir adalah tadarus. Malam hari kah, siang hari kah, masjid-masjid, surau-surau, langgar-langgar selalu riuh, indah, sahdu, menyejukkan, menenangkan. Lantunan Al-Quran dari anak-anak kecil, dari anak remaja, dari orang-orang tua, bahkan suara nenek-nenek, kakek-kakek yang ompong pun ngajinya itu enak iramanya kalau didengar di bulan Ramadan. Nah ini nada irama bulan Ramadan yang memang sangat kita rindukan dan selalu dikangen-kangenin setiap tahunnya. Ya, yang terakhir adalah nada irama Ramadan adalah ketika di ujung Ramadan ada isak tangis muhasabah di malam-malam Lailatul Qadar. Tentu kita berharap dimanapun kita berada, penonton tribun yang dirahmati Allah, berbahagia kita tahun ini bisa bertemu dengan Ramadan. Berharap kita panjang umur sampai di 10 hari Ramadan. Dan berharap di 10 hari Ramadan tersebut kita bertemu dengan malam yang luar biasa. Yang malam itu ketika didapati oleh seorang mukmin dan muslim, tak terasa air mata akan menetes. Kan mungkin gembira bisa sampai ke akhir Ramadan. Di awal Ramadan Allah turunkan rahmat. Di pertengahan Ramadan Allah turunkan keampunan. Dengan harapan di akhir Ramadan Allah selamatkan kita dari api neraka. Dan itu hanya di nada irama bulan Ramadan. Menangis, ya Allah, aku berbahagia bisa menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Dan tangisan itu adalah tangisan bahagia seorang hamba. Karena alhamdulillah telah disampaikan oleh Allah sampai kepada titik-titik 10 yang terakhir Ramadan. Dan bisa beriktikaf, bisa berzikir, bisa menghatamkan Al-Quran, dan bisa banyak qiyamul lail, bahkan bisa mencurahkan seluruh air matanya karena bahagia. Dan mungkin dengan harapan bisa ikut merayakan Idul Fitri dengan para keluarga. Tentu inti dari ini semuanya adalah irama Ramadannya adalah di pas ujung dari Ramadan, lalu di tanggal 1 Syawal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat ini adalah kalimat yang menggemparkan seluruh telinga-telinga manusia orang beriman, akan menggoyahkan dan meruntuhkan hati tentang kerinduan dan kebahagiaan sebuah perjuangan bulan Ramadan. Walillahil hamd, itu ungkapan. Tentu hanya Allah lah yang layak kita puji. Mudah-mudahan benar-benar kita di Ramadan kali ini, pada sahabat-sahabat tribun semuanya, menikmati nada irama Ramadan melalui sentuhan telinga, merasuk ke dalam hati, mengalir dalam seluruh tubuh kita, dan akhirnya kita keluar dari Ramadan menjadi la'allakum tattaqun. Pas di bulan 1 Syawalnya kita adalah minal aidin wal faizin, Idul Fitri kembali suci seperti bayi baru dilahirkan. Mudah-mudahan nada irama Ramadan pada kali ini yang kami sampaikan bisa sedikit menggugah semangat kita
untuk meraihnya dan merindukan Ramadan ini. Karena siapa yang bahagia dan gembira dengan datangnya Ramadan, dalam sebuah riwayat hadis Rasul katakan, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Tentu firman Allah dalam Al-Quran, orang beriman dipanggil untuk berpuasa, untuk mengimarahkan, untuk menikmati nada irama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat itu, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Banyak bicara tentu banyak salah. Kepada Allah saya mohon ampun, astagfirullahaladzim. Kepada kita semuanya, pendengar, penonton Tribun, saya mohon maaf dan batin. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syukur Alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menempa akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda di bulan suci Ramadan ini? Semoga semuanya tetap sehat walafiat dan juga tetap melaksanakan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan kali ini. Dan tentunya kita masih bersama dan juga masih kembali memperbincangkan tema-tema menarik lainnya selama bulan suci Ramadan. Tentunya masih di Syiar Ramadan Tribun Timur yang hari ini akan memperbincangkan terkait dengan karakteristik Ramadan. Bersama narasumber kita ada Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah menantikan juga waktu untuk seperti apa berbincang bersama Tribuners kali ini terkait dengan karakteristik Ramadan. Untuk itu kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dan juga tentunya masih semangat menjalankan ibadah puasa gitu. Baik, nah ini kita memasuki sudah di bulan suci Ramadan, kemudian juga kita perlu mungkin mengetahui seperti apa sebenarnya karakteristik Ramadan, karena kalau kita bisa gambarkan sedikit di awal Tribuners, ada yang karakteristiknya ada ampunan, kemudian juga ada perisai dari dosa, kemudian ada juga dilipat gandakan pahalanya, dan ada berbagai macam lagi karakteristik dari bulan suci Ramadan yang bisa disampaikan kepada Tribuners hari ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, tentunya bulan suci Ramadan adalah bulan istimewa. Bulan yang dirindukan oleh seluruh umat manusia. Umat terdahulu dirindukan akan datangnya yang dinamakan dengan bulan suci Ramadan. Nah, bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang penuh karakteristik, yang mana karakteristiknya ini tidak didapatkan di luar bulan suci Ramadan. Nah, adapun karakteristik yang pertama, bulan Ramadan ini adalah bulan ampunan. Jadi karakteristik yang pertama adalah bulan ampunan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ya,
di luar bulan suci Ramadan itu ada amalan-amalan khusus, ada waktu khusus, ada tempat khusus, dan ada cara khusus atau zikir khusus yang kita lakukan, itu bisa mendatangkan ampunan Allah. Tapi khusus di bulan suci Ramadan, malamnya ampunan, siangnya ampunan, 24 jam penuh dengan ampunan. Maka ini yang diinginkan oleh seluruh umat, termasuk umat-umat terdahulu, menginginkan untuk mendapatkan bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena ada karakteristik yang dimiliki yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Nah, coba kita lihat pada malam hari. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang mendirikan malam hari, yang namanya malam hari, yaitu mulai dari maghrib sampai menjelang terbit fajar, itu disebut dengan malam hari. Meskipun nanti ada pembagian, ada waktu sahur, ada waktu fajar, waktu subuh. Tapi kalau kita melihat itu hanya siang dan malam. Ya. Nah, di malam harinya itu penuh dengan ampunan. Mulai dari orang yang melakukan qiyamul lail, tarawih, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa ma taqaddama. Seluruh dosa. Termasuk dosa besar. Jadi kalau ada orang yang berlumuran dosa, ya maka rahmat Allah itu jauh lebih besar dibandingkan murka Allah. Ya, luar biasa. Ini ada sebuah kisah. Ya, Nabi Ibrahim, ketika ada orang Majusi meminta sesuatu kepada Ibrahim. Nah, Majusi ini dia penyembah api. Ibrahim mengatakan, ya saya berikan makanan, tapi harus ada syaratnya. Apa itu? Harus loading dulu, mengucapkan syahadat, berislam. Maka Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah. Coba kita lihat. Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah. Allah mengatakan, ya Ibrahim, tahukah engkau Majusi itu usianya 70 tahun. 70 tahun usianya dan dia tidak beriman kepadaku, tapi saya, kata Allah, tiap hari saya berikan makanan. Sementara dia baru meminta satu kali, engkau tidak mengabulkan karena engkau mensyaratkan harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini artinya bahwa jamaah yang dimuliakan Al-Tribuners, bahwa ampunan Allah ini itu didapatkan di malam hari. Makanya ma taqaddama min dzambihi. Ma ini berlaku secara umum. Ya, bukan hanya pelaku dosa kecil, tapi termasuk pelaku dosa besar. Maka momentum bulan suci Ramadan yang merasa bahwa saya ini adalah orang yang berlumuran dengan dosa, maka karakteristik yang pertama, maksimalkan mendapatkan ampunan yang pertama di bulan suci Ramadan, maka maksimalkan di malam hari. Kemudian ketika tiba waktu sahur, itu wabil asharihum yastaghfirun. Orang yang melakukan amalan di waktu sahur, ya kita terbangun saja makan sahur, itu mendapatkan ampunan dari Allah. Wabil asharihum ya yastaghfirun. Di waktu sahur dia meminta ampunan kepada Allah, dia istighfar. Ini orang-orang yang mendapatkan ampunan. Itu di malam hari. Jadi di waktu malam itu kita akan mendapatkan ampunan Allah. Kemudian di waktu siang, man shoma Ramadhana, siapa yang berpuasa. Saya yakin bahwa Tribuners ini sudah ya rutin kita berpuasa setiap Ramadan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi imanan wa ihtisaban. Dalam keadaan iman, spiritualitas, dan juga mengevaluasi diri, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni dosanya sebesar apapun dosanya kepada Allah. Itu akan diampuni. Itu di siang hari. Jadi malamnya mendapatkan ampunan, siangnya mendapatkan ampunan. 24 jam waktu yang diberikan oleh Allah itu penuh dengan ampunan. Bahkan kelebihannya bulan suci Ramadan ini bukan hanya ampunan. Jadi ampunan Allah itu ada dua. Ada ampunan Allah yang disebut dengan Al-Ghafur. Ada ampunan Allah namanya Al-Afu.
Apa bedanya Al-Ghafur dengan Al-Afu? Kalau Al-Ghafur itu dosa yang kita lakukan itu ditutupi oleh Allah, tapi dosanya masih ada. Maka yang seperti ini nanti di akhirat, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, diperlihatkan dosanya di akhirat karena sudah mendapatkan Al-Ghafur, maka dosanya itu hanya diperlihatkan untuk dirinya, tidak disebarluaskan untuk dilihat orang banyak. Tapi kalau mendapatkan Al-Afu, Al-Afu ini artinya dosa yang dilakukan memang sudah dihapus oleh Allah. Bukan hanya ditutupi, tapi dihapus oleh Allah. Dan itu kita dapatkan di bulan suci Ramadan dalam bentuk doa yang diajarkan oleh putri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, ya ketika saya mendapatkan Al-Qadar di Ramadan, apa yang harus saya baca? Maka bacalah sebuah doa. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka afuun, engkau yang memberi maaf. Tuhibbul afwa, engkau senang untuk memaafkan. Fa'fu anni, maafkanlah kami. Ketika kita mendapatkan al-afu, bukan hanya dosa itu ditutupi oleh Allah, akan tetapi dosa itu dihilangkan oleh Allah. Jadi ini karakteristik yang pertama, yaitu al-afu atau ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, baik. Jadi itu adalah yang perlu juga kita garis bawahi begitu ya Pak Ustadz ya, selama bulan suci Ramadan ini. Kemudian juga ada beberapa karakteristik lagi dari bulan suci Ramadan, yakni perisai dari dosa atau junah. Mungkin seperti apa untuk penjelasannya Pak Ustadz? Ya. Nah, kemudian karakteristik yang kedua, bulan suci Ramadan ini adalah bulan perisai dari maksiat dan dosa. Ya, yang namanya perisai dia tameng. Ya, oleh sebab itu orang yang berpuasa itu dipastikan tidak melakukan maksiat. Kenapa demikian? Karena yang halal saja dihindari, apalagi yang haram. Ya, coba makan minum kan halal. Tapi orang yang berpuasa dia tidak makan, dia tidak minum. Kenapa dia tidak makan dan minum padahal itu halal? Kalau yang halal saja dihindari, apalagi yang haram. Maka luar biasa puasa ini sebagai perisai. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "As-siyamu junnatun." Puasa itu adalah perisai junnah. Nah, junnah ini kalau dalam literasi bahasa Arab itu terdiri dari dua huruf, yaitu jin dan nun. Maka semua kosakata bahasa Arab yang menggunakan huruf jin dan nun itu menunjukkan tentang sesuatu yang tidak terlihat. Ya, janin dalam perut seorang ibu, kenapa disebut dengan janin? Karena tidak terlihat dengan kasat mata. Kemudian ada makhluk, ya ini pada manusia, disebut dengan jin. Jin itu karakternya tidak terlihat. Jadi kalau ada jin yang terlihat, itu ya salah penampakan. Ya memang karakternya dia tidak terlihat. Kemudian jannah, artinya surga. Ya, surga juga tidak terlihat. Ya, tidak dilihat oleh mata, mala ainun ra'at wala udhunun, tidak didengar oleh telinga. Nah, sehingga dikatakan bahwa puasa ini sebagai perisai, penghalang kita. Memang tidak dilihat, penghalang itu tidak dilihat. Ya, akan tetapi itu mampu menghalangi kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun ada orang yang suka marah, temperamen, tapi kalau dia melakukan ibadah puasa, apalagi kalau temperamennya itu muncul, rasa marahnya muncul mendekat buka puasa, saya yakin bahwa dia akan tahan. Itu artinya bahwa dalam bulan suci Ramadan, karakter negatif yang dimiliki oleh seseorang ketika memaksimalkan puasanya di dalam bulan suci Ramadan, maka karakter yang negatif itu bisa menjadi karakter yang positif karena dirubah oleh karakteristik yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Yang kedua yaitu as-siyamu junnatun,
puasa itu merupakan junnah atau merupakan perisai. Ini untuk di dunia, apalagi di akhirat nanti, yaitu menghalangi kita untuk disentuh apinya neraka. Ya, makanya ada surga khusus bagi orang yang berpuasa. Nah, jadi surga itu ada 8 pintu, neraka itu ada 7 pintu. Nah, di surga itu ada, ya setiap satu pintu itu ada, ya ada khusus yang disebut dengan babur rayyan. Nah, babur rayyan ini, bab rayyan itu diperuntukkan bagi orang yang melakukan ibadah puasa. Nah, tentunya kajian terdahulu kita katakan bahwa ibadah puasanya ini bukan ritual, tapi ibadah puasa yang dilakukan secara penuh dengan spiritualitas, atau bahasa hadisnya dikatakan imanan wahtisaban, penuh dengan keimanan dan juga muhasabah atas dosa-dosa yang dilakukan. Maka ini poin yang kedua yang merupakan karakteristik bulan suci Ramadan. Ya, baik, poin selanjutnya itu ada juga yang dilipat gandakan pahala, kemudian juga ada poin lain juga terkait dengan kemudian bagaimana nanti kita itu terkabulnya doa begitu Pak Ustadz. Mungkin dari dua hal ini juga dapat sekaligus dijelaskan, silahkan. Ya, kemudian karakteristik yang ketiga yaitu dilipat gandakan pahala. Ya, pada dasarnya kalau kita berbicara tentang pahala, ya itu dimulai dari hasanat, kebaikan. Kebaikan yang dilakukan menjadi amal namanya amal soleh. Buah daripada amal soleh itu namanya ajrun atau pahala. Nah, orang yang beraktivitas ibadah, orang yang melakukan ibadah di bulan suci Ramadan, maka akan dilipat gandakan pahalanya. Nah, tentunya pahala itu bermacam-macam. Ada pahalanya 0. Siapa itu? Siapa yang berbuat tapi bukan untuk mendapatkan ridhonya Allah, hanya untuk mendapatkan prestisi dari dunia, maka tidak mendapat apa? Zong. Dia tidak mendapat apa. Ada ibadah yang dilakukan satu ibadah satu pahala. Ada ibadah yang dilakukan satu ibadah 25 sampai 27 pahala, seperti berjamaah. Ada ibadah yang dilakukan ketika kita melakukan ibadah akan diberikan 10 kebaikan. Apa itu? Membaca Al-Quran 1 huruf 10 kebaikan. Ada ibadah yang dilakukan dilipat gandakan menjadi 70 sampai 700. Apa itu? Sedekah. Tapi ada ibadah yang dilakukan yang mana pahalanya tidak bisa ditentukan atau pahalanya unlimited, karena yang memberikan pahala adalah Allah, yang mana itu adalah ibadah puasa. Dalam sebuah hadis qudsi, ya Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, ya melalui lisan Rasulullah SAW mengatakan, as-siyamuli, sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajazibi, dan saya yang memberikan pahala. Nah, makanya takaran pahala puasa ini, ya kita tidak mengetahui kenapa, karena unlimited. Tapi orang yang berbuat baik di bulan suci Ramadan, maka dilipat gandakan pahala yang dilakukan. Nah, kalau di luar bulan suci Ramadan itu standar, tapi masuk bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, maka dilipat gandakan pahala kebaikan yang dilakukan. Kenapa bisa demikian? Karena Allah sudah memberikan kemuliaan tersendiri. Di mana bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran, maka semua yang berinteraksi dengan Al-Quran itu akan mendapatkan kemuliaan. Kemudian terakhir, karakteristik daripada bulan suci Ramadan, yaitu doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Kalau di luar bulan suci Ramadan, doa dikabulkan itu ada waktu khusus. Contoh, antara iqamah dengan azan, siapa yang berdoa di situ cepat dikabulkan doanya. Ada tempat khusus, siapa yang berdoa di mihrab. Ya, kalau ada masjid itu bagian depan tempatnya imam itu disebut dengan mihrab. Tempat yang dikhususkan di situ dia berdoa cepat dikabulkan. Ketika orang yang pergi umroh haji, ada tempat-tempat khusus multazam. Antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad, siapa yang berdoa di situ cepat dikabulkan. Siapa yang berdoa di Maqam Ibrahim cepat dikabulkan. Siapa yang berdoa di Raudhah di Madinah cepat dikabulkan. Tapi ketika datang bulan suci Ramadan,
maka Allah akan mengabulkan doa-doa bagi hambanya. Dan ketika Allah mengabulkan doa bagi hambanya, maka insya Allah tidak melihat waktunya kapan, apakah siang atau malam, tapi semua waktu yang kita gunakan untuk berdoa, maka insya Allah itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pada ayat terakhir ya tentang ayat puasa, maka Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Nah, maka jamaah yang dimuliakan Allah, Tribuners, mudah-mudahan 4 karakteristik ini bisa kita mengambil dan memanfaatkan sehingga insya Allah bulan suci Ramadan bisa terimplementasi karakter Ramadan menjadi karakter kita ketika sudah keluar di bulan suci Ramadan. Ya baik, jadi itu ada 4 karakteristik yang sudah dapat dijelaskan kepada seluruh Tribuners. Semoga dengan penjelasan ini membantu kita lebih memahami lagi seperti apa ibadah di bulan suci Ramadan, kemudian juga tanggung jawab dan juga kewajiban kita selama bulan suci Ramadan ini. Semoga ibadah kita tetap terjaga dan juga kita tetap khusyuk dan maksimal dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Pak Ustadz, terima kasih untuk penjelasannya kepada seluruh Tribuners. Semoga kedepannya kita masih terus dapat berbincang terkait hal-hal menarik lainnya selama bulan suci Ramadan, tepatnya di program Syiar Ramadan Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gaya bahasa kitab-kitab klasik berbeda dengan gaya bahasa kitab-kitab kontemporer. Kita berikan kepada santri kita itu supaya menguasai dua-duanya. Salah satu prinsip yang dipegang oleh Guruta, ialah kualitas mangkoso tidak boleh menurun, tidak boleh kurang. Suatu ketika Allah memberi isyarat kepada saya, lewat mimpi, bahwa pesantren ini akan maju. Dan kalau maju, tidak muat mangkoso. Kita bersama pimpinan Pondok Pesantren DDI Mangkoso Baru, Profesor Dr. Haji Paritwajidi, MA. Dia tadi menjelaskan tentang kelebihan dari Ma'had Ali, pendidikan khusus kader ulama level setelah alia, jenjang untuk ini ada kelebihannya di Indonesia, dari ada 92 lebih di Indonesia. Salah satu Ma'had Ali yang ada di pesantren Mangkoso inilah yang memiliki kelebihan. Itu bagaimana ceritanya kelebihannya, Puan? Setara katanya bisa langsung diterima S2 ijazahnya di Al-Azhar di Kairo. Menurut asesor yang pergi meninjau, memeriksa, dan itu sudah ada akreditasinya. Dia dikasih akreditasi mumtaz, artinya cum laude. Salah satu kelebihannya, materi yang diberikan memang lebih tinggi daripada yang lainnya. Sudah diperiksa itu, mata-mata kuliah diberikan kepada santri kita ini, memang tidak ada yang seperti itu. Yang lebih tinggi. Rata-rata Ma'had Ali yang ada itu semuanya menggunakan kitab-kitab klasik, kitab kuning. Sementara di Mangkoso ini dipadukan antara kitab-kitab klasik dan kitab-kitab kontemporer. Kenapa? Karena itu gaya bahasa dua model ini beda. Gaya bahasa kitab-kitab klasik berbeda dengan gaya bahasa kitab-kitab kontemporer. Kita berikan kepada santri kita itu supaya menguasai dua-duanya. Itu satu kelebihan. Memang lebih di atas pengakuan mereka itu. Ini sejarahnya sudah berusia 20 tahun, Pon. Ma'had Ali ini. Ma'had Ali sebenarnya
yang usianya itu nanti tahun 18 baru mulai dibesarkan. Sebenarnya asal awalnya itu saja saya datang, hanya belum resmi waktu itu. Belum resmi ya, Mahat Ali Dadi. Sejak saya datang langsung pengajian-pengajian yang di masjid yang saya hadapi memang hanya untuk tingkat mahasiswa. Iya. Jadi betul. itu sebenarnya Mahat Ali. Cikal bakalnya. Ya, itu berarti 85 sudah mulai ada. Memang sudah ada. Tapi yang model klasikal dipadukan itu memang Mahat Idadiyah dulu ya, sudah ada kelasnya. Jadi dulu Ibu Nurs ini kalau kita masuk sekolah tamat SD dulu atau tamat ibtidaiyah di luar kemudian masuk ke sini, banyak yang ini karena kita berkurang tahun kita karena masuk Idadiyah 1 tahun, Pak. Itu ceritanya, sejarahnya mendirikan Idadiyah bagaimana itu, Pak? Ide awalnya itu hanya sampai 5 mata pelajaran saja selama 1 tahun. Itu awalnya karena salah satu prinsip yang dipegang oleh Guruta, ialah kualitas Mangkoso tidak boleh menurun, tidak boleh kurang. Sementara mata-mata pelajaran di Sanawiyah yang ini level SMP, Sanawiyah itu sudah membaca kitab kuning. Pertanyaan, mampukah kira-kira alumni SD langsung membaca kitab kuning? Pasti tidak bisa. Maka dulu itu sistem di sini sampai saya kembali dari Kairo, nanti setelah saya kembali baru dirubah. Santri itu mempunyai 2 kelas. Terpisah kelas agamanya dengan kelas umumnya. Terpisah. Kenapa? Karena dari SD otomatis untuk kelas umumnya masuk SMP. Tetapi agamanya masih di ibtidaiyah. Masih ibtidaiyah. Karena tidak bisa masuk Sanawiyah. Tidak. Jadi masuk ibtidaiyah kelas 4, kelas 5, kelas 6. Jadi tamat SMP baru naik Sanawiyah. Jadi pincang. Ya. Selesai SD dan sederajat sudah masuk menengah pelajaran umum, tapi agamanya masih tingkat dasar. Tapi masih saya zaman saya Pak kan 86 itu mulai 85 mulai. Itu ijazah masih 2 Poang ya di sini. Antara ada ijazah dari Sanawiyah dulu, ada ijazah dari kan masih ada kelas lama itu. Masih ada kelas lama kan, ini gagasan baru. Nanti ada tahun 85. Itu saya pikirkan. Saya pikirkan bagaimana sehingga santri masuk di Mangkoso hanya 1 kelas tapi dua-dua sederajat. Itulah melahirkan konsep Idadiyah. Bagaimana yang semestinya 3 tahun belajar di ibtidaiyah baru masuk Sanawiyah, bagaimana sehingga hanya 1 tahun. Saya ini jadi waktu itu kita bisa masuk MAPK karena ada ijazah Sanawiyah. Andai kan ijazah Idadiyah Pak denalai. Mana Tapi itu sudah dipikirkan sejak ada di Mesir, sebelum pulang itu. Sebelum pulang. Nanti saya akan terapkan nanti kalau kembali nih. Jadi awalnya dulu itu alot juga itu diskusi dengan Guruta. Baru diterima. Karena itu ada pandang mengatakan dirugikan anak-anak 1 tahun. Betul. Di mana teman-temannya sudah naik kelas 2 baru dia masuk kelas 1 betul. Tapi prinsip saya katakan pertama tidak rugi. Yang rugi itu kalau tidak belajar. Kalau orang belajar tidak rugi. Kemudian kedua, andai kata pun dikatakan rugi, tidak apa-apa rugi 1 tahun, tapi dia akan menang seumur hidup. Masya Allah. Itu prinsip. Nanti ini hasilnya nanti dia dilihat setelah selesai nanti. Jadi banyak itu waktu masih ditanya apa ini tapi setelah nanti ke atas dia ada rupanya begini. Humahum hiya humahunna alfiyah Pak. Rupanya begini. Nah, pernah suatu ketika terhenti itu. Terhenti. Tahu-tahu apa yang terjadi? Ini alumni semacam angkatan kamu itu. Memprotes. Tapong TV memang Idadiyah, Pong. Kita ini jadi manusia karena Idadiyah. Itu yang saya katakan. Asli itu katakan. Walau andai kata dikatakan rugi 1 tahun,
tidak apa-apa, tapi dia akan mengenang seumur hidup. Iya. Nanti dia lihat. Kalamun al-lapsul mufidu kastaqim. Iya betul, itulah. Ternyata menjadi inceran ini sekarang. Tapi itulah memang modernisasi awal Mangkoso ya, model memadukan model klasikal dan model duduk bersila di Masjid Poya 85 kita pulang dari Mesir itu angkatan pertama. Dan itu ada Syekh Basyuni, saya ingat sampai sekarang itu masih berlanjut, Bang. Ini tadi di sini ada dari Palestina, Mesir, ini Ustaz Ibrahim. Itu apa namanya? Itu Profesor Azhar itu, tapi dia putar-putar. Oh, ya asli orang tuanya dari Palestina, tapi orang tuanya juga artinya banyak keturunannya. Ya, kalau pengalaman dia itu pertama dari Azhar itu di Saudi Arabia itu ada 10 tahun kalau tidak salah di situ. Baru ke Malaysia. Di Malaysia 25 tahun. Masya Allah. Oh, berarti semua Melayu, Bang. Dia katanya, saya ini selalu bergaul dengan bahasa Arab saja di sana di Malaysia. Karena hanya di tingkat perguruan tinggi dan yang dihadapi itu memang hanya berbahasa Arab. Jadi ada paham sedikit-sedikit. Ibrahim Saki As-Sani. Ya, Salah Ibrahim. Salah Zaki Ibrahim. Profesor Qiraah Sab'ah. Ya. Masya Allah. Dan ini setiap saat di DDI Mangkoso ini masih ada syekh-syekh begitu yang datang, Pak. Rutin. Kira-kira. Nah, terus untuk tanah wakaf, Pak, bagaimana anunya itu untuk pengembangan pesantren yang menjadi terbesar di Indonesia Timur nanti? Kita terima dong. Nah, ceritanya waktu saya datang. Iya. Kan waktu itu hanya di sini, sekitar ini. Iya. Cerita ini. Jadi santri-santri laki-laki, ada pondok-pondok di belakang. Selain daripada itu juga di rumah-rumah masyarakat, di kolom-kolomnya itu dibuat jadi asrama mereka. Saya datang, suatu ketika Allah memberi isyarat kepada saya. Memberi isyarat kepada saya lewat mimpi. Bahwa pesantren ini akan maju. Dan kalau maju, tidak muat Mangkoso. Sehingga ketika itu apa yang saya lakukan? Saya pergi menghadap bupati. Menyampaikan hal itu. Andi Sultan waktu itu, Pak. Ya, Mansur Sultan. Mansur Sultan. Apa jawaban beliau? Kalau begitu, carilah lokasi di sekitar Mangkoso. Kalau masih dapat tanah pemerintah, insya Allah kita bantu. Tapi kalau tanah masyarakat, tentunya pesantren berhubungan dengan yang bersangkutan. Oke. Pulang, tanya-tanya masyarakat. Masih adakah di sini tanah pemerintah dekat? Masyarakat menunjuk tondrongnya dengan Bu Lampang. Dengan ucapan mereka, itu tondrongnya dengan Bu Lampang masih tanah hehe. Tanah hehe agar, Pak. Ternyata hehe itu di dalam buku rinci. Kan petanya itu tanah, buku rinci yang dibuat Belanda dulu. Tanah pemerintah ditulis di situ GG. Kodenya GG. Tapi orang Belanda menyebut G itu dengan he. Jadi orang Belanda mengatakan tanah hehe. Masyarakat kita ikut tanah hehe. Karena gaya Belanda, bahasa Belanda itu G gitu. Seperti tehel. Tulisannya tegel. Maka datangnya oke tehel. Oh, itu sejarahnya. Dan mimpi itu apa, Puang, anunya kalau bisa? Ada. Yang itu tarik maknanya. Lalu saya buatkan permohonan. Yang sekarang namanya apa itu? Proposal. Itu pasti proposal. Masuk ke permohonan. Minta itu 1, kemudian 2, kemudian 3 sambungannya tondrongnya ke atas. Paceke. Jadi bersambungan. Itu yang sekarang kelot yang dipakai. Jadi benar-benar kita garap 2.1. Datanglah beliau itu meletakkan batu pertama.
Pak Mansur Pak Mansur datanglah meletakkan batu pertama bersama-sama dengan pejabat-pejabat baru. Dan itu ada peristiwa ketika itu, ya unik juga. Diletakkan pada hari Jumat bertepatan dengan 1 Muharram. Oh. Di mana masyarakat kita masih memahami sebagian besar 1 Muharram itu nakase. Nakase, iya. Hari nakase. Ya, hari celaka. Ini kok santri kok. Kenapa ini? Justru kita mau mematahkan pandangan itu bahwa sebenarnya hari itu buat orang muslim adalah hari berkah. Hari berkah. Itu nakase buat orang kafir, bukan buat kita. Sampai ada yang mengancam, hati-hati kok nanti itu setiap tahun ada korbannya. Iya. Istilahnya katu waktu nacerak nasatu naceraki, ya. Alhamdulillah apa yang terjadi? Ya, setiap tahun ada kurbannya. Mereka berkurban kalau setiap hari raya. Hari raya. Dan tidak sedikit, lebih 10 ekor. Alhamdulillah. Itulah berkah aduhnya. Dan awalnya semua santri karena masih kelas dulu, belum ada, ditempatkan di rumah penduduk. Di rumah penduduk. Masya Allah. Dan itu karena penduduk ini berjiwa pesantren semua, tidak ada yang namanya sewa menyewa, tinggal saja di situ. Ya, sampai langkah kedua diupayakanlah untuk masing-masing santri membuatkan pondok-pondok sendiri-sendiri. Alhamdulillah. Ya, itu wakaf. Itulah pondok-pondok macam-macam ada rumah, sesuai dengan kemampuan orang tua. Saya ukuran orang tua Pak, itu ukuran 5 kali 5 Pak. Gardu-gardu, kurang gardu ya. Telu kikro. Ya, ada yang kecil sekali sampai waktu penamatan pertama tahun 87. Iya. Di Tondronge ada tamu masuk di salah satu pondok santri itu kan dikiranya WC. Karena kecilnya. Dikira sih. Ya mau kencing ya. Ternyata itu pondok santri. Ya, itu langkah kedua. Langkah ketiga, bagaimana pondok-pondok ini disatukan menjadi menjadi asrama besar. Iya. Itu langkah ketiga. Nah, langkah keempat sudah membuat sendirian asrama. Ya, kemudian sesudah itu prosesnya membangun dengan bangunan permanen. Jadi sekarang setiap membangun sudah berapa tahun ini selalu permanen. Jadi kita saksikan nanti itu di sana. Masya Allah. Ya, baik di sini maupun yang di kampus Putri. Jumlah total santri sekarang di pondok kita dari Idadiyah, Ibtidaiyah, Ali dan lebih 4.000. 4.000, Masya Allah. Lebih 4.000. Dan masih dari seluruh Indonesia, Pong, Kalimantan. Macam-macam ya. Iya. Macam-macam. Tadi kita ada cerita, Pong, bahwa kenapa mudah membangun lapangan kereta api di jalan rel kereta api di Barru. Jadi kita cerita tentang bahwa ada kelebihan karena Guru Tak diminta oleh Bupati dulu, kalau saya tidak salah, Andi Rum itu, Bau Rum itu meminta untuk meyakinkan masyarakat, mempermudah pembangunannya. Bagaimana itu dengan apa namanya? Dengan pertama tadi itu bahwa mereka ini dimotivasi dengan makna daripada nama baru sendiri. Iya. Dari situ bertolak dimotivasi. Nama itu tidak ada di surah apa itu disebutkan? Innamal barruar. Ada ayatnya bahwa itulah yang kita pakai untuk meyakinkan masyarakat. Kalau tidak salah surah At-Tur 28. Innahu huwal baru. Sebenarnya itu sifat Tuhan. Bahwasanya dia itu innahu, hu itu huwa. Al-Baru Ar-Rahim. Maha suka melakukan kebaikan, lagi maha penyayang.
kebetulan nama kabupaten ini baru. Ya. Nah, dengan itulah kita motivasi rakyat. Ada 560 kabupaten di Indonesia, tidak ada yang punya nama dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, kecuali baru. Itulah. Ya. Nah, kebetulan namanya bagus, artinya bagus. Artinya bagus. Nah, dengan itulah dijadikan kesempatan untuk memotivasi masyarakat. Alhamdulillah jalan rel lebih cepat. Cepat. Ya itu dimulainya dulu pelebaran jalan. Oh, dimulai di situ dulu. Waktu pelebaran jalan. Iya, gara-gara pelebaran jalan itu, coba bayangkan kalau Anda punya tanah, ya hanya 1 meter, katakanlah kali 9 meter atau berapa, jadinya nanti itu